Gudang uang, Kades Kohot, miliarder kena denda rupiah 48 miliar buntut pagar laut, rumah bak showroom. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, memastikan bahwa pelaku pemasangan pagar laut di Tangerang bukanlah perusahaan, melainkan Kepala Desa Kohot, Arsin. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Trenggono mengatakan Arsin dan rombongannya sudah mengakui perbuatannya. Selain itu, Arsin dan 3 tersangka lainnya bersedia membayar denda administratif pada negara senilai 48 miliar rupiah. Dikutip dari Surya.co.id, gaji perangkat desa diketahui setara dengan gaji PNS golongan 2A. Besaran dari penghasilan gaji perangkat desa ditetapkan oleh Bupati Wali Kota, dengan ketentuan bahwa besaran gaji kepala desa paling sedikit yaitu Rp2.426.6400 atau sama dengan 120% dari gaji pokok yang diterima PNS golongan 2A. Selain dari gajinya sebagai Kades, Arsin juga punya sumber kekayaan lain yakni bisnis kos-kosan. Usaha itu sudah ada sebelum dia menjadi Kades. Selain itu, anaknya juga memiliki usaha bengkel. Harta kekayaan Arsin Kades Kohot, miliarder yang punya pengawal dan rumah mirip showroom. Kepala Desa Kohot bernama Arsin bin Asib menjadi sorotan karena menghilang usai debat dengan Menteri ATR BPN Musron Wahid soal pagar laut Tangerang. Adapun debat Arsin Kades miliarder itu dengan Menteri Nusron mengenai pagar laut berlangsung pada Jumat 24 Januari 2025. Hingga seminggu kemudian atau Jumat 31 Januari 2025, Arsin belum muncul kembali di rumahnya di Desa Kohot Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang, Banten. Rupanya kekayaan Arsin Kades miliarder asal Kohot itu kini menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, Arsin memiliki sejumlah mobil mewah, salah satunya Jeep Wrangler Rubicon. Rumahnya juga disebutkan dipenuhi dengan sepeda motor sehingga mirip showroom motor. Sedangkan rumahnya terlihat paling mencolok dibandingkan dengan rumah warga yang ada di sekitarnya. Tak hanya itu, bisa dibilang Kades Kohot tersebut satu-satunya Kades yang memiliki pengawal keamanan desa. Disebutkan jika kemana-mana, Kades Kohot Arsin bin Asib itu selalu dikawal. Bahkan awak media beberapa hari lalu saat akan mewawancarai Arsin ternyata tidak bisa karena dihalau oleh para pengawalnya. Setelah kasus pagar laut Tangerang mencuat dan kekayaan Arsin menjadi sorotan, kini barang-barang mewah itu seperti raib ditelan bumi. Saat disambangi ke kediaman Arsin, salah seorang warga Kohot bernama Heri membenarkan jika Kades itu memiliki sejumlah kendaraan. Rumahnya seperti showroom motor, kata Heri, Selasa, 28 Januari 2025. Heri bercerita Arsin mengoleksi sejumlah kendaraan tidak lama setelah dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada tahun 2021. Arsin juga diketahui memiliki Rubicon saat awal-awal menjabat sebagai Kades. Namun lanjut Heri, Rubicon milik Arsin tidak lagi tampak di rumahnya sejak kasus pagar laut viral. Isunya sih Rubiconnya sudah dijual terus motor-motornya sudah tidak ada, mungkin karena ada kasus begini takut diaudit KPK kali, kata Heri. Selain kendaraannya yang menghilang, Arsin juga sudah beberapa hari tidak terlihat. Menurut warga, Arsin jarang terlihat sejak kasus pagar laut mencuat. Diketahui, rumah Arsin berada di pinggir jalan Kalibaru tapi posisinya di bawah jalan sehingga ada jalan tersendiri untuk masuk ke pekarangan rumah. Terpantau memiliki garasi di samping rumah yang menyatu dengan utama. Di garasi luas 6x6 meter persegi ini terdapat mobil Honda Civic VTEC warna putih dengan nopol B412S. Plat nopol mobilnya gabungan 3 angka dan 3 huruf yang terbaca, Arsin. Sementara di depan garasi juga terparkir kendaraan dinas pelat merah merek Xenia warna silver dengan nopol B1056JON. Selain mobil, juga terdapat 4 sepeda motor yang disimpan di garasi ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kenapa Desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya. Bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Terima kasih pimpinan Mas Nusron yang saya hormati, rekan seguru dan seilmu, Pak Wamen, Bapak Ibu semua. Saya pikir ini menjadi sebuah pencerahan bagi kita semua, karena selama ini kita hanya mengikuti di media massa.
kita mengikuti apa yang terjadi di Komisi 4 kemarin, ribut-ribut, dan tentu kami mengatakan ini akan sampai pula ke Komisi 2. Dan setelah penjelasan tadi, kita mulai melihat benang merahnya. Kalau saya perhatikan, benang merah ini berasal dari usulan desa. Dan saat ini kepala desa itu sudah dipanggil kejaksaan, kalau saya tidak salah ya, terutama yang Kohot. Agak unik ini, karena desa Kohot ini hampir mayoritas 263 bidang, 390 hektar ada di situ. Di desa lain malah tidak ada, hanya ada mungkin satu desa yang 3 bidang gitu ya. Nah, pertanyaan saya yang terbesar adalah kenapa desa Kohot? Kenapa harus di situ yang paling banyak? Padahal kalau kita lihat perluasan PSN tadi malah tidak ada sama sekali. Lalu kenapa pemerintah daerah, terutama dalam hal ini adalah Gerang, dengan mudah membuat RT RW ataupun tata ruangnya tanpa melakukan pemantauan secara khusus? Saya mengapresiasi yang disampaikan Mas Menteri tadi bahwa ini ada oknum ATR yang bersalah dan sudah dilakukan penindakan. Saya pikir ini sangat bagus karena jadi tidak melebar kemana-mana. Kita tahu bahwa usulan-usulan di bawah sekian ribu meter itu adalah di level kantah. Artinya ini sudah diselesaikan, oknum-oknum itu harus ditindak. Tentu harus melalui proses jalur hukum. Tetapi sekali lagi, saya masih bingung, Pak Nusron ya, kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya, bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Dan uniknya ini Kabupaten Tangerang ini cukup banyak. Di Jawa Barat, di Bekasi, saya dengar kemarin beritanya itu oleh pemerintah provinsi ditolak. Penggunaan apa namanya KPPRL itu ya. Itu ditolak, padahal mengajukan berkali-kali. Nah, saya tidak mau mencari kesalahan di mananya, tetapi kira-kira prosesnya bagaimana sih dalam proses penentuan RT RW ataupun tata ruang oleh pemerintah daerah bahkan sampai ke desa. Dan kemudian apakah rekomendasi GIRIK itu hanya cukup dari kepala desa saja? Karena kalau tidak, ini nanti akan termanfaatkan juga di desa-desa lainnya. Rekomendasi hanya keluar dari kepala desa, dan kalau nggak salah di desa Kohot ini kan banyak dipalsukan. Nah, proses pengusulan menjadi GIRIK dan sertifikat hak milik perlukah kita kaji ulang? Karena kalau tidak, ini nanti akan terjadi di tempat-tempat lain, dan ini mungkin sudah terjadi di beberapa wilayah ya, Makassar dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir saya harus mengapresiasi rencana besar kerjasama dengan Kementerian Transmigrasi. Betul, Kementerian Transmigrasi ini mempunyai yang banyak. Karena konsep ke depan transmigrasi itu bukan hanya sekedar memindahkan orang, tetapi menumbuhkan wilayah ekonomi terintegrasi baru. Dari itu pasti membutuhkan lahan. Jadi jangan hanya memindahkan ke satu titik, setelah 2 tahun selesai, malah setelah jadi HGU dijual kepada perkebunan. Kita harus jelas ketika memindahkan atau mengembangkan daerah strategis ekonomi yang baru, itu bidangnya apa? Apakah perkebunan, apakah sentra budidaya atau yang lain, itu harus terintegrasi. Jadi saya pikir saya harus memberikan apresiasi kepada Mas Menteri, dan ini perlu ditambahkan kembali. 30% untuk HGU yang saya sangat setuju sekali, sepakat sekali, dan plasma harus dihidupkan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Begini, ini membuktikan secara faktual benar. Saudara-saudara saya ajak, ini memang sudah tidak ada peta bidang tanahnya. Gitu loh, karena apa? Bisa jadi debat-debat dulu ini empang, silahkan. Siap. Ya kan? Siap. Pak Lurah mengatakan ini empang. Abrasi. Ya, abrasi mau apa silahkan, tapi ini berarti dulunya adalah empang, tapi ini hari ini nggak ada tanahnya, ya kan? Karena nggak ada maka masuk kategori tanah musnah. Nama Arsin menjadi sorotan di tengah kasus pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di pesisir utara Kabupaten Tangerang. Bahkan,
Arsin sempat berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATER, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid yang berkunjung ke Desa Kohod, Jumat, 24 Januari 2025. Arsin mengeklaim, lahan pagar laut yang berada di wilayahnya dulunya adalah daratan yang dijadikan sebagai empang. Namun, klaim Arsin langsung dipatahkan oleh Nusron yang menegaskan, secara faktual, lahan tersebut sudah tidak ada lagi. Arsin bin Asip adalah Kepala Desa Kohod, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Arsin dilantik menjadi Kepala Desa Kohod pada 14 September 2021. Ia akan memimpin Desa Kohod hingga 2027 mendatang. Dalam pemilihan Kepala Desa, Pilkades, 2021, Arsin sukses mengalahkan dua pesaingnya yaitu Kades Petahana, Rohaman dan Suhi. Arsin yang mendapat nomor urut 3 meraup sebanyak 2.345 suara. Sementara dua kompetitornya, Rohaman dan Suhi masing-masing memperoleh suara sebanyak 1.558 dan 1.569. Saat dilantik menjadi Kepala Desa Kohod, Arsin berjanji akan membuat pola kepemimpinan desa yang lebih berwarna dan dapat diterima oleh seluruh lapisan unsur masyarakat. Sementara itu, di media sosial beredar informasi, Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil mewah seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Dari penelusuran tribunnews.com, Arsin belum pernah sama sekali melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Padahal sebagai seorang pejabat, Arsin wajib menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Kebijakan ini, sejalan dengan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang pelaksanaan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dengan demikian, harta kekayaan Arsin termasuk aset yang dimiliki, belum dapat diketahui. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kepala Desa Kohod Arsin bin Asip menghilang setelah berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut di Kabupaten Tangerang. Sejumlah aset mewah yang dimilikinya juga diduga ikut lenyap. Setelah berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengenai status pagar laut di Kabupaten Tangerang, Kepala Desa Kohod Arsin bin Asip tidak terlihat lagi di rumahnya. Selain keberadaannya yang belum diketahui, harta kekayaannya kini turut menjadi sorotan karena beberapa asetnya menghilang. Rumahnya yang terletak di Jalan Kali Baru tampak mencolok dibandingkan bangunan sekitar, berdiri 2 lantai dengan garasi yang juga berfungsi sebagai teras. Di dalam garasi seluas 6x6 meter, terdapat mobil Honda Civic VTEC putih dengan nomor polisi B412SIN dan mobil dinas Xenia berplat merah B1056JON. 4 sepeda motor juga terparkir di sana, namun Jeep Rubicon yang sebelumnya dikabarkan dimiliki Arsin tidak terlihat lagi. Beberapa kendaraan lain yang sempat ada di rumahnya juga kini ikut menghilang. Arsin dikenal sebagai kepala desa miliarder dengan koleksi kendaraan mewah. Warga menyebut rumahnya menyerupai showroom motor dan mengungkapkan bahwa Arsin mulai mengoleksi kendaraan tidak lama setelah menjabat pada tahun 2021. Hilangnya kendaraan tersebut diduga berkaitan dengan kasus pagar laut yang tengah menjadi perhatian. Warga menduga kendaraan itu sengaja disembunyikan atau dijual untuk menghindari audit dari KPK. Selain memiliki rumah yang mencolok, Arsin juga dikenal sebagai satu-satunya kepala desa yang memiliki pengawal pribadi atau pampades. Bahkan beberapa waktu lalu, awak media yang mencoba mewawancarainya dihalangi oleh para pengawalnya. Hingga kini baik Arsin maupun aset-aset mewahnya masih menjadi tanda tanya bagi masyarakat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gudang uang, Kades Kohod, miliarder kena denda rupiah 48 miliar buntut pagar laut, rumah bak showroom. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, memastikan bahwa pelaku pemasangan pagar laut di Tangerang bukanlah perusahaan, melainkan Kepala Desa Kohod, Arsin.
Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Trenggono mengatakan Arsin dan rombongannya sudah mengakui perbuatannya. Selain itu, Arsin dan 3 tersangka lainnya bersedia membayar denda administratif pada negara senilai 48 miliar rupiah. Dikutip dari Surya.co.id, gaji perangkat desa diketahui setara dengan gaji PNS golongan 2A. Besaran dari penghasilan gaji perangkat desa ditetapkan oleh Bupati Wali Kota, dengan ketentuan bahwa besaran gaji kepala desa paling sedikit yaitu Rp2.426.6400 atau sama dengan 120% dari gaji pokok yang diterima PNS golongan 2A. Selain dari gajinya sebagai kades, Arsin juga punya sumber kekayaan lain yakni bisnis kos-kosan. Usaha itu sudah ada sebelum dia menjadi kades. Selain itu, anaknya juga memiliki usaha bengkel. Harta kekayaan Arsin Kades Kohot, miliarder yang punya pengawal dan rumah mirip showroom. Kepala Desa Kohot bernama Arsin bin Asip menjadi sorotan karena menghilang usai debat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid soal pagar laut Tangerang. Adapun debat Arsin Kades miliarder itu dengan Menteri Nusron mengenai pagar laut berlangsung pada Jumat 24 Januari 2025. Hingga seminggu kemudian atau Jumat 31 Januari 2025, Arsin belum muncul kembali di rumahnya di Desa Kohot Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang, Banten. Rupanya kekayaan Arsin Kades miliarder asal Kohot itu kini menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, Arsin memiliki sejumlah mobil mewah, salah satunya Jeep Wrangler Rubicon. Rumahnya juga disebutkan dipenuhi dengan sepeda motor sehingga mirip showroom motor. Sedangkan rumahnya terlihat paling mencolok dibandingkan dengan rumah warga yang ada di sekitarnya. Tak hanya itu, bisa dibilang Kades Kohot tersebut satu-satunya Kades yang memiliki pengawal keamanan desa. Disebutkan jika kemana-mana, Kades Kohot Arsin bin Asip itu selalu dikawal. Bahkan awak media beberapa hari lalu saat akan mewawancarai Arsin ternyata tidak bisa karena dihalau oleh para pengawalnya. Setelah kasus pagar laut Tangerang mencuat dan kekayaan Arsin menjadi sorotan, kini barang-barang mewah itu seperti raib ditelan bumi. Saat disambangi ke kediaman Arsin, salah seorang warga Kohot bernama Heri membenarkan jika Kades itu memiliki sejumlah kendaraan. Rumahnya seperti showroom motor, kata Heri, Selasa, 28 Januari 2025. Heri bercerita Arsin mengoleksi sejumlah kendaraan tidak lama setelah dilantik menjadi kepala desa Kohot pada tahun 2021. Arsin juga diketahui memiliki Rubicon saat awal-awal menjabat sebagai Kades. Namun lanjut Heri, Rubicon milik Arsin tidak lagi tampak di rumahnya sejak kasus pagar laut viral. Isunya sih Rubiconnya sudah dijual terus motor-motornya sudah tidak ada, mungkin karena ada kasus begini takut diaudit KPK kali, kata Heri. Selain kendaraannya yang menghilang, Arsin juga sudah beberapa hari tidak terlihat. Menurut warga, Arsin jarang terlihat sejak kasus pagar laut mencuat. Diketahui, rumah Arsin berada di pinggir jalan Kalibaru tapi posisinya di bawah jalan sehingga ada jalan tersendiri untuk masuk ke pekarangan rumah. Arsin terpantau memiliki garasi di samping rumah yang menyatu dengan bangunan utama. Di garasi yang memiliki luas 6 x 6 meter persegi ini terdapat mobil Honda Civic VTEC warna putih dengan nopol B412SIN. Plat nopol mobilnya gabungan 3 angka dan 3 huruf yang terbaca, Arsin. Sementara di depan garasi juga terparkir kendaraan dinas pelat merah merek Xenia warna silver dengan nopol B1056JON. Selain mobil, juga terdapat 4 sepeda motor yang disimpan di garasi ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya, bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Terima kasih pimpinan Mas Nusron yang saya hormati, rekan seguru dan seilmu, Pak Wamen, Bapak Ibu semua. Saya pikir ini menjadi sebuah pencerahan bagi kita semua, karena selama ini kita hanya mengikuti di media massa. Kita mengikuti apa yang terjadi di Komisi 4 kemarin, beribut-ribut, dan tentu kami mengatakan ini akan sampai pula ke Komisi 2. Dan setelah penjelasan tadi kita mulai melihat benang merahnya. Kalau saya perhatikan benang merah ini berasal dari usulan desa.
Dan saat ini kepala desa itu sudah dipanggil kejaksaan, kalau saya tidak salah ya, terutama yang Kohot. Agak unik ini, karena desa Kohot ini hampir mayoritas 263 bidang, 390 hektar ada di situ. Di desa lain malah tidak ada, hanya ada mungkin satu desa yang 3 bidang gitu ya. Nah pertanyaan saya yang terbesar adalah kenapa desa Kohot? Kenapa harus di situ yang paling banyak? Padahal kalau kita lihat perluasan PSN tadi malah tidak ada sama sekali. Lalu kenapa pemerintah daerah, terutama dalam hal ini adalah Kabupaten Tangerang, dengan mudah membuat RT RW ataupun tata ruangnya tanpa melakukan pemantauan secara khusus? Saya mengapresiasi yang disampaikan Mas Menteri tadi bahwa ini ada oknum ATR yang bersalah dan sudah dilakukan penindakan. Saya pikir ini sangat bagus karena jadi tidak melebar kemana-mana. Kita tahu bahwa usulan-usulan di bawah sekian ribu meter itu adalah di level kantah. Artinya ini sudah diselesaikan, oknum-oknum itu harus ditindak. Tentu harus melalui proses jalur hukum. Tetapi sekali lagi, saya masih bingung, Pak Nusron ya, kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya, bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Dan uniknya, ini Kabupaten Tangerang, ini cukup banyak. Di Jawa Barat, di Bekasi, saya dengar kemarin beritanya, itu oleh pemerintah provinsi ditolak. Penggunaan KPPRL itu ya. Itu ditolak. Padahal sudah mengajukan berkali-kali. Nah, saya tidak mau mencari kesalahan di mananya, tetapi kira-kira prosesnya bagaimana sih dalam proses penentuan RT RW ataupun tata ruang oleh pemerintah daerah, bahkan sampai ke desa. Dan kemudian apakah rekomendasi GIRIK itu hanya cukup dari kepala desa saja? Karena kalau tidak, ini nanti akan termanfaatkan juga di desa-desa lainnya. Rekomendasi hanya keluar dari kepala desa, dan kalau nggak salah di desa Kohot ini kan banyak dipalsukan. Nah, proses pengusulan menjadi GIRIK dan sertifikat hak milik perlukah kita kaji ulang? Karena kalau tidak, ini nanti akan terjadi di tempat-tempat lain, dan ini mungkin sudah terjadi di beberapa wilayah ya, Makassar dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir saya harus mengapresiasi rencana besar kerjasama dengan Kementerian Transmigrasi. Betul, Kementerian Transmigrasi ini membutuhkan lahan yang banyak. Karena konsep ke depan transmigrasi itu bukan hanya sekedar memindahkan orang, tetapi menumbuhkan wilayah ekonomi terintegrasi baru. Dari itu pasti membutuhkan lahan. Jadi jangan hanya memindahkan ke satu titik, setelah 2 tahun selesai, malah setelah jadi HGU atau HGB itu dijual kepada perkebunan. Kita harus jelas ketika memindahkan atau mengembangkan daerah strategis ekonomi yang baru, itu bidangnya apa? Apakah perkebunan, apakah sentra budidaya atau yang lain, itu harus terintegrasi. Jadi saya pikir saya harus memberikan apresiasi kepada Mas Menteri, dan ini perlu ditambahkan kembali. 30% untuk HGU yang perpanjangan saya sangat setuju sekali, sepakat sekali, dan plasma harus dihidupkan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Begini, ini membuktikan secara faktual benar. Saudara-saudara saya ajak, ini memang sudah tidak ada peta bidang tanahnya. Gitu loh, karena apa? Bisa jadi debat-debat dulu ini empang, silahkan. Siap. Ya kan? Siap. Pak Lurah mengatakan ini empang. Abrasi. Ya, abrasi mau apa? Silahkan. Tapi ini berarti dulunya adalah empang, tapi ini hari ini nggak ada tanahnya, ya kan? Karena nggak ada maka masuk kategori tanah musnah. Nama Arsin menjadi sorotan di tengah kasus pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di pesisir utara Kabupaten Tangerang. Bahkan, Arsin sempat berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATER, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid yang berkunjung ke desa Kohot, Jumat, 24 Januari 2025. Arsin mengeklaim, lahan pagar laut yang berada di wilayahnya dulunya adalah daratan yang dijadikan sebagai empang. Namun,
Klaim Arsin langsung dipatahkan oleh Nusron yang menegaskan, secara faktual, lahan tersebut sudah tidak ada lagi. Arsin bin Asip adalah Kepala Desa Kohod, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Arsin dilantik menjadi Kepala Desa Kohod pada 14 September 2021. Ia akan memimpin Desa Kohod hingga 2027 mendatang. Dalam pemilihan Kepala Desa, Pilkades, 2021, Arsin sukses mengalahkan dua pesaingnya yaitu Kades Petahana, Rohaman dan Suhi. Arsin yang mendapat nomor urut 3 meraup sebanyak 2.345 suara. Sementara dua kompetitornya, Rohaman dan Suhi masing-masing memperoleh suara sebanyak 1.558 dan 1.569. Saat dilantik menjadi Kepala Desa Kohod, Arsin berjanji akan membuat pola kepemimpinan desa yang lebih berwarna dan dapat diterima oleh seluruh lapisan unsur masyarakat. Sementara itu, di media sosial beredar informasi, Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil mewah seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Dari penelusuran tribunnews.com, Arsin belum pernah sama sekali melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Padahal sebagai seorang pejabat, Arsin wajib menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Kebijakan ini, sejalan dengan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang pelaksanaan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dengan demikian, harta kekayaan Arsin termasuk aset yang dimiliki, belum dapat diketahui. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kepala Desa Kohod Arsin bin Asip menghilang setelah berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut di Kabupaten Tangerang. Sejumlah aset mewah yang dimilikinya juga diduga ikut lenyap. Setelah berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengenai status pagar laut di Kabupaten Tangerang, Kepala Desa Kohod Arsin bin Asip tidak terlihat lagi di rumahnya. Selain keberadaannya yang belum diketahui, harta kekayaannya kini turut menjadi sorotan karena beberapa asetnya menghilang. Rumahnya yang terletak di Jalan Kali Baru tampak mencolok dibandingkan bangunan sekitar. Berdiri 2 lantai dengan garasi yang juga berfungsi sebagai teras. Di dalam garasi seluas 6x6 meter, terdapat mobil Honda Civic VTEC putih dengan nomor polisi B412SIN dan mobil dinas Xenia berplat merah B1056JON. 4 sepeda motor juga terparkir di sana, namun Jeep Rubicon yang sebelumnya dikabarkan dimiliki Arsin tidak terlihat lagi. Beberapa kendaraan lain yang sempat ada di rumahnya juga kini ikut menghilang. Arsin dikenal sebagai kepala desa miliarder dengan koleksi kendaraan mewah. Warga menyebut rumahnya menyerupai showroom motor dan mengungkapkan bahwa Arsin mulai mengoleksi kendaraan tidak lama setelah menjabat pada tahun 2021. Hilangnya kendaraan tersebut diduga berkaitan dengan kasus pagar laut yang tengah menjadi perhatian. Warga menduga kendaraan itu sengaja disembunyikan atau dijual untuk menghindari audit dari KPK. Selain memiliki rumah yang mencolok, Arsin juga dikenal sebagai satu-satunya kepala desa yang memiliki pengawal pribadi atau pampades. Bahkan beberapa waktu lalu, awak media yang mencoba mewawancarainya dihalangi oleh para pengawalnya. Hingga kini baik Arsin maupun aset-aset mewahnya masih menjadi tanda tanya bagi masyarakat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gudang uang, Kades Kohod, miliarder kena denda rupiah 48 miliar buntut pagar laut, rumah bak showroom. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, memastikan bahwa pelaku pemasangan pagar laut di Tangerang bukanlah perusahaan, melainkan Kepala Desa Kohod, Arsin. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Trenggono mengatakan Arsin dan rombongannya sudah mengakui perbuatannya. Selain itu, Arsin dan 3 tersangka lainnya bersedia membayar denda administratif pada negara senilai 48 miliar rupiah. Dikutip dari Surya Co. ID,
gaji perangkat desa diketahui setara dengan gaji PNS golongan 2A. Besaran dari penghasilan gaji perangkat desa ditetapkan oleh Bupati Wali Kota, dengan ketentuan bahwa besaran gaji kepala desa paling sedikit yaitu Rp2.426.6400 atau sama dengan 120% dari gaji pokok yang diterima PNS golongan 2A. Selain dari gajinya sebagai Kades, Arsin juga punya sumber kekayaan lain yakni bisnis kos-kosan. Usaha itu sudah ada sebelum dia menjadi Kades. Selain itu, anaknya juga memiliki usaha bengkel. Harta kekayaan Arsin Kades Kohot, miliarder yang punya pengawal dan rumah mirip showroom. Kepala Desa Kohot bernama Arsin bin Asip menjadi sorotan karena menghilang usai debat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid soal pagar laut Tangerang. Adapun debat Arsin Kades miliarder itu dengan Menteri Nusron mengenai pagar laut berlangsung pada Jumat 24 Januari 2025. Hingga seminggu kemudian atau Jumat 31 Januari 2025, Arsin belum muncul kembali di rumahnya di Desa Kohot Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang, Banten. Rupanya kekayaan Arsin Kades miliarder asal Kohot itu kini menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, Arsin memiliki sejumlah mobil mewah, salah satunya Jeep Wrangler Rubicon. Rumahnya juga disebutkan dipenuhi dengan sepeda motor sehingga mirip showroom motor. Sedangkan rumahnya terlihat paling mencolok dibandingkan dengan rumah warga yang ada di sekitarnya. Tak hanya itu, bisa dibilang Kades Kohot tersebut satu-satunya Kades yang memiliki pengawal keamanan desa. Disebutkan jika kemana-mana, Kades Kohot Arsin bin Asip itu selalu dikawal. Bahkan awak media beberapa hari lalu saat akan mewawancarai Arsin ternyata tidak bisa karena dihalau oleh para pengawalnya. Setelah kasus pagar laut Tangerang mencuat dan kekayaan Arsin menjadi sorotan, kini barang-barang mewah itu seperti raib ditelan bumi. Saat disambangi ke kediaman Arsin, salah seorang warga Kohot bernama Heri membenarkan jika Kades itu memiliki sejumlah kendaraan. Rumahnya seperti showroom motor, kata Heri, Selasa, 28 Januari 2025. Heri bercerita Arsin mengoleksi sejumlah kendaraan tidak lama setelah dilantik menjadi kepala desa Kohot pada tahun 2021. Arsin juga diketahui memiliki Rubicon saat awal-awal menjabat sebagai Kades. Namun lanjut Heri, Rubicon milik Arsin tidak lagi tampak di rumahnya sejak kasus pagar laut viral. Isunya sih Rubiconnya sudah dijual terus motor-motornya sudah tidak ada, mungkin karena ada kasus begini takut diaudit KPK kali, kata Heri. Selain kendaraannya yang menghilang, Arsin juga sudah beberapa hari tidak terlihat. Menurut warga, Arsin jarang terlihat sejak kasus pagar laut mencuat. Diketahui, rumah Arsin berada di pinggir jalan Kalibaru tapi posisinya di bawah jalan sehingga ada jalan tersendiri untuk masuk ke pekarangan rumah. Arsin terpantau memiliki garasi di samping rumah yang menyatu dengan bangunan utama. Di garasi yang memiliki luas 6 x 6 meter persegi ini terdapat mobil Honda Civic VTEC warna putih dengan nopol B412SIN. Plat nopol mobilnya gabungan 3 angka dan 3 huruf yang terbaca, Arsin. Sementara di depan garasi juga terparkir kendaraan dinas pelat merah merek Xenia warna silver dengan nopol B1056JON. Selain mobil, juga terdapat 4 sepeda motor yang disimpan di garasi ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya. Bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Terima kasih pimpinan Mas Nusron yang saya hormati, rekan seguru dan seilmu, Pak Wamen, Bapak Ibu semua. Saya pikir ini menjadi sebuah pencerahan bagi kita semua, karena selama ini kita hanya mengikuti di media massa. Kita mengikuti apa yang terjadi di Komisi 4 kemarin, beribut-ribut, dan tentu kami mengatakan ini akan sampai pula ke Komisi 2. Dan setelah penjelasan tadi, kita mulai melihat benang merahnya. Kalau saya perhatikan benang merah ini berasal dari usulan desa. Dan saat ini kepala desa itu sudah dipanggil kejaksaan, kalau saya tidak salah ya, terutama yang Kohot. Agak unik ini, karena desa Kohot ini hampir mayoritas 263 bidang, 390 hektar ada di situ. Di desa lain, malah tidak ada, hanya ada mungkin satu desa yang 3 bidang gitu ya.
Nah, pertanyaan saya yang terbesar adalah kenapa Desa Kohot? Kenapa harus di situ yang paling banyak? Padahal kalau kita lihat perluasan PSN tadi malah tidak ada sama sekali. Lalu kenapa pemerintah daerah, terutama dalam hal ini adalah Kabupaten Tangerang, dengan mudah membuat RT RW ataupun tata ruangnya tanpa melakukan pemantauan secara khusus? Saya mengapresiasi yang disampaikan Mas Menteri tadi, bahwa ini ada oknum ATR yang bersalah dan sudah dilakukan penindakan. Saya pikir ini sangat bagus karena jadi tidak melebar kemana-mana. Kita tahu bahwa usulan-usulan di bawah sekian ribu meter itu adalah di level kantah. Artinya ini sudah diselesaikan, oknum itu harus ditindak. Tentu harus melalui proses jalur hukum. Tetapi sekali lagi, saya masih bingung, Pak Nusron ya, kenapa Desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya, bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Dan uniknya ini Kabupaten Tangerang ini cukup banyak. Di Jawa Barat, di Bekasi, saya dengar kemarin beritanya itu oleh pemerintah provinsi ditolak penggunaan KPPRL itu ya. Itu ditolak, padahal sudah mengajukan berkali-kali. Nah, saya tidak mau mencari kesalahan di mananya, tetapi kira-kira prosesnya bagaimana sih dalam proses penentuan RT RW ataupun tata ruang oleh pemerintah daerah bahkan sampai ke desa. Dan kemudian apakah rekomendasi GIRIK itu hanya cukup dari kepala desa saja? Karena kalau tidak, ini nanti akan termanfaatkan juga di desa-desa lainnya. Rekomendasi hanya keluar dari kepala desa. Dan kalau nggak salah di Desa Kohot ini kan banyak dipalsukan. Nah, proses pengusulan menjadi GIRIK dan sertifikat hak milik, perlukah kita kaji ulang? Karena kalau tidak, ini nanti akan terjadi di tempat-tempat lain. Dan ini mungkin sudah terjadi di beberapa wilayah, ya, Makassar dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir saya harus mengapresiasi rencana besar kerjasama dengan Kementerian Transmigrasi. Betul, Kementerian Transmigrasi ini membutuhkan lahan yang banyak. Karena konsep ke depan transmigrasi itu bukan hanya sekedar memindahkan orang, tetapi menumbuhkan wilayah ekonomi terintegrasi baru. Dari itu pasti membutuhkan lahan. Jadi jangan hanya memindahkan ke satu titik, setelah 2 tahun selesai, malah setelah jadi HGU atau HGB itu dijual kepada perkebunan. Kita harus jelas ketika memindahkan atau mengembangkan daerah strategis ekonomi yang baru, itu bidangnya apa? Apakah perkebunan, apakah sentra budidaya atau yang lain, itu harus terintegrasi. Jadi saya pikir saya harus memberikan apresiasi kepada Mas Menteri, dan ini perlu ditambahkan kembali. 30% untuk HGU yang perpanjangan saya sangat setuju sekali, sepakat sekali, dan plasma harus dihidupkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Begini, ini membuktikan secara faktual benar, saudara-saudara saya ajak, ini memang sudah tidak ada peta bidang tanahnya. Gitu loh, karena apa? Bisa jadi debat-debat dulu ini empang, silahkan. Siap. Ya kan? Siap. Pak Lurah mengatakan ini empang. Abrasi. Ya, abrasi mau apa silahkan, tapi ini berarti dulunya adalah empang, tapi ini hari ini nggak ada tanahnya. Ya kan? Karena nggak ada maka masuk kategori tanah musnah. Nama Arsin menjadi sorotan di tengah kasus pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di pesisir utara Kabupaten Tangerang. Bahkan, Arsin sempat berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATER, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid yang berkunjung ke Desa Kohot, Jumat, 24 Januari 2025. Arsin mengeklaim, lahan pagar laut yang berada di wilayahnya dulunya adalah daratan yang dijadikan sebagai empang. Namun, klaim Arsin langsung dipatahkan oleh Nusron yang menegaskan, secara faktual, lahan tersebut sudah tidak ada lagi. Arsin bin Asip adalah Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Arsin dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada 14 September 2021.
Ia akan memimpin Desa Kohod hingga 2027 mendatang. Dalam pemilihan kepala desa, Pilkades, 2021, Arsin sukses mengalahkan dua pesaingnya yaitu Kades Petahana, Rohaman dan Suhi. Arsin yang mendapat nomor urut 3 meraup sebanyak 2.345 suara. Sementara dua kompetitornya, Rohaman dan Suhi masing-masing memperoleh suara sebanyak 1.558 dan 1.569. Saat dilantik menjadi kepala desa Kohod, Arsin berjanji akan membuat pola kepemimpinan desa yang lebih berwarna dan dapat diterima oleh seluruh lapisan unsur masyarakat. Sementara itu, di media sosial beredar informasi, Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil mewah seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Dari penelusuran tribunnews.com, Arsin belum pernah sama sekali melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Padahal sebagai seorang pejabat, Arsin wajib menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Kebijakan ini, sejalan dengan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang pelaksanaan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dengan demikian, harta kekayaan Arsin termasuk aset yang dimiliki, belum dapat diketahui. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kepala Desa Kohod Arsin bin Asip menghilang setelah berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut di Kabupaten Tangerang. Sejumlah aset mewah yang dimilikinya juga diduga ikut lenyap. Setelah berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengenai status pagar laut di Kabupaten Tangerang, Kepala Desa Kohod Arsin bin Asip tidak terlihat lagi di rumahnya. Selain keberadaannya yang belum diketahui, harta kekayaannya kini turut menjadi sorotan karena beberapa asetnya menghilang. Rumahnya yang terletak di Jalan Kali Baru tampak mencolok dibandingkan bangunan sekitar, berdiri 2 lantai dengan garasi yang juga berfungsi sebagai teras. Di dalam garasi seluas 6x6 meter, terdapat mobil Honda Civic VTEC putih dengan nomor polisi B412SIN dan mobil dinas Xenia berplat merah B1056JON. 4 sepeda motor juga terparkir di sana, namun Jeep Rubicon yang sebelumnya dikabarkan dimiliki Arsin tidak terlihat lagi. Beberapa kendaraan lain yang sempat ada di rumahnya juga kini ikut menghilang. Arsin dikenal sebagai kepala desa miliarder dengan koleksi kendaraan mewah. Warga menyebut rumahnya menyerupai showroom motor dan mengungkapkan bahwa Arsin mulai mengoleksi kendaraan tidak lama setelah menjabat pada tahun 2021. Hilangnya kendaraan tersebut diduga berkaitan dengan kasus pagar laut yang tengah menjadi perhatian. Warga menduga kendaraan itu sengaja disembunyikan atau dijual untuk menghindari audit dari KPK. Selain memiliki rumah yang mencolok, Arsin juga dikenal sebagai satu-satunya kepala desa yang memiliki pengawal pribadi atau pampades. Bahkan beberapa waktu lalu, awak media yang mencoba mewawancarainya dihalangi oleh para pengawalnya. Hingga kini baik Arsin maupun aset-aset mewahnya masih menjadi tanda tanya bagi masyarakat. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gudang uang, Kades Kohod, miliarder kena denda rupiah 48 miliar buntut pagar laut, rumah bak showroom. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, memastikan bahwa pelaku pemasangan pagar laut di Tangerang bukanlah perusahaan, melainkan Kepala Desa Kohod, Arsin. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Trenggono mengatakan Arsin dan rombongannya sudah mengakui perbuatannya. Selain itu, Arsin dan 3 tersangka lainnya bersedia membayar denda administratif pada negara senilai 48 miliar rupiah. Dikutip dari Surya.co.id, gaji perangkat desa diketahui setara dengan gaji PNS golongan 2A. Besaran dari penghasilan gaji perangkat desa ditetapkan oleh Bupati Wali Kota, dengan ketentuan bahwa besaran gaji kepala desa paling sedikit yaitu Rp2.426.6400.
atau sama dengan 120% dari gaji pokok yang diterima PNS golongan 2A. Selain dari gajinya sebagai Kades, Arsin juga punya sumber kekayaan lain yakni bisnis kos-kosan. Usaha itu sudah ada sebelum dia menjadi Kades. Selain itu, anaknya juga memiliki usaha bengkel. Harta kekayaan Arsin Kades Kohot, miliarder yang punya pengawal dan rumah mirip showroom. Kepala Desa Kohot bernama Arsin bin Asip menjadi sorotan karena menghilang usai debat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid soal pagar laut Tangerang. Adapun debat Arsin Kades miliarder itu dengan Menteri Nusron mengenai pagar laut berlangsung pada Jumat 24 Januari 2025. Hingga seminggu kemudian atau Jumat 31 Januari 2025, Arsin belum muncul kembali di rumahnya di Desa Kohot Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang, Banten. Rupanya kekayaan Arsin Kades miliarder asal Kohot itu kini menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, Arsin memiliki sejumlah mobil mewah, salah satunya Jeep Wrangler Rubicon. Rumahnya juga disebutkan dipenuhi dengan sepeda motor sehingga mirip showroom motor. Sedangkan rumahnya terlihat paling mencolok dibandingkan dengan rumah warga yang ada di sekitarnya. Tak hanya itu, bisa dibilang Kades Kohot tersebut satu-satunya Kades yang memiliki pengawal keamanan desa. Disebutkan jika kemana-mana, Kades Kohot Arsin bin Asip itu selalu dikawal. Bahkan awak media beberapa hari lalu saat akan mewawancarai Arsin ternyata tidak bisa karena dihalau oleh para pengawalnya. Setelah kasus pagar laut Tangerang mencuat dan kekayaan Arsin menjadi sorotan, kini barang-barang mewah itu seperti raib ditelan bumi. Saat disambangi ke kediaman Arsin, salah seorang warga Kohot bernama Heri membenarkan jika Kades itu memiliki sejumlah kendaraan. Rumahnya seperti showroom motor, kata Heri, Selasa, 28 Januari 2025. Heri bercerita Arsin mengoleksi sejumlah kendaraan tidak lama setelah dilantik menjadi kepala desa Kohot pada tahun 2021. Arsin juga diketahui memiliki Rubicon saat awal-awal menjabat sebagai Kades. Namun lanjut Heri, Rubicon milik Arsin tidak lagi tampak di rumahnya sejak kasus pagar laut viral. Isunya sih Rubiconnya sudah dijual terus motor-motornya sudah tidak ada, mungkin karena ada kasus begini takut diaudit KPK kali, kata Heri. Selain kendaraannya yang menghilang, Arsin juga sudah beberapa hari tidak terlihat. Menurut warga, Arsin jarang terlihat sejak kasus pagar laut mencuat. Diketahui, rumah Arsin berada di pinggir jalan Kalibaru tapi posisinya di bawah jalan sehingga ada jalan tersendiri untuk masuk ke pekarangan rumah. Arsin terpantau memiliki garasi di samping rumah yang menyatu dengan bangunan utama. Di garasi yang memiliki luas 6x6 meter persegi ini terdapat mobil Honda Civic VTEC warna putih dengan nopol B412SIN. Plat nopol mobilnya gabungan 3 angka dan 3 huruf yang terbaca, Arsin. Sementara di depan garasi juga terparkir kendaraan dinas pelat merah merek Xenia warna silver dengan nopol B1056JON. Selain mobil, juga terdapat 4 sepeda motor yang disimpan di garasi ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya. Bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Terima kasih pimpinan Mas Nusron yang saya hormati, rekan seguru dan seilmu, Pak Wamen, Bapak Ibu semua. Saya pikir ini menjadi sebuah pencerahan bagi kita semua, karena selama ini kita hanya mengikuti di media massa. Kita mengikuti apa yang terjadi di Komisi 4 kemarin, beribut-ribut, dan tentu kami mengatakan ini akan sampai pula ke Komisi 2. Dan setelah penjelasan tadi, kita mulai melihat benang merahnya. Kalau saya perhatikan, benang merah ini berasal dari usulan desa. Dan saat ini kepala desa itu sudah dipanggil kejaksaan, kalau saya tidak salah ya, terutama yang Kohot. Agak unik ini, karena desa Kohot ini hampir mayoritas 263 bidang, 390 hektar ada di situ. Di desa lain, malah tidak ada, hanya ada mungkin satu desa yang 3 bidang gitu ya. Nah pertanyaan saya yang terbesar adalah, kenapa desa Kohot? Kenapa harus di situ yang paling banyak? Padahal kalau kita lihat perluasan PSN tadi malah tidak ada sama sekali. Lalu kenapa pemerintah daerah, terutama dalam hal ini adalah Kabupaten Tangerang, dengan mudah membuat
RT RW ataupun tata ruangnya tanpa melakukan pemantauan secara khusus. Saya mengapresiasi yang disampaikan Mas Menteri tadi bahwa ini ada oknum ATR yang bersalah dan sudah dilakukan penindakan. Saya pikir ini sangat bagus karena jadi tidak melebar kemana-mana. Kita tahu bahwa usulan-usulan di bawah sekian ribu meter itu adalah di level kantah. Artinya ini sudah diselesaikan, oknum-oknum itu harus ditindak. Tentu harus melalui proses jalur hukum. Tetapi sekali lagi, saya masih bingung, Pak Nusron ya, kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya, bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Dan uniknya, ini Kabupaten Tangerang, ini cukup banyak. Di Jawa Barat, di Bekasi, saya dengar kemarin beritanya, itu oleh pemerintah provinsi ditolak. Penggunaan KPPRL itu ya. Itu ditolak, padahal sudah mengajukan berkali-kali. Nah, saya tidak mau mencari kesalahan di mananya, tetapi kira-kira prosesnya bagaimana sih dalam proses penentuan RT RW ataupun tata ruang oleh pemerintah daerah bahkan sampai ke desa. Dan kemudian apakah rekomendasi GIRIK itu hanya cukup dari kepala desa saja? Karena kalau tidak, ini nanti akan termanfaatkan juga di desa-desa lainnya. Rekomendasi hanya keluar dari kepala desa. Dan kalau nggak salah di desa Kohot ini kan banyak dipalsukan. Nah, proses pengusulan menjadi GIRIK dan sertifikat hak milik, perlukah kita kaji ulang? Karena kalau tidak, ini nanti akan terjadi di tempat-tempat lain. Dan ini mungkin sudah terjadi di beberapa wilayah, ya, Makassar dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir saya harus mengapresiasi rencana besar kerjasama dengan Kementerian Transmigrasi. Betul, Kementerian Transmigrasi ini membutuhkan lahan yang banyak. Karena konsep ke depan transmigrasi itu bukan hanya sekedar memindahkan orang, tetapi menumbuhkan wilayah ekonomi terintegrasi baru. Dari itu pasti membutuhkan lahan. Jadi jangan hanya memindahkan ke satu titik, setelah 2 tahun selesai, malah setelah jadi HGU apa HGB itu dijual kepada perkebunan. Kita harus jelas ketika memindahkan atau mengembangkan daerah strategis ekonomi yang baru, itu bidangnya apa? Apakah perkebunan, apakah sentra budidaya atau yang lain, itu harus terintegrasi. Jadi saya pikir saya harus memberikan apresiasi kepada Mas Menteri dan ini perlu ditambahkan kembali. 30% untuk HGU yang perpanjangan saya sangat setuju sekali, sepakat sekali, dan plasma harus dihidupkan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Begini, ini membuktikan secara faktual benar. Saudara-saudara saya ajak, ini memang sudah tidak ada peta bidang tanahnya. Gitu loh, karena apa? Bisa jadi debat-debat dulu ini empang, silahkan. Siap. Ya kan? Siap. Pak Lurah mengatakan ini empang. Abrasi. Ya, abrasi mau apa silahkan, tapi ini berarti dulunya adalah empang, tapi ini hari ini nggak ada tanahnya, ya kan? Karena nggak ada maka masuk kategori tanah musnah. Nama Arsin menjadi sorotan di tengah kasus pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di pesisir utara Kabupaten Tangerang. Bahkan, Arsin sempat berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATER, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid yang berkunjung ke Desa Kohot, Jumat, 24 Januari 2025. Arsin mengeklaim, lahan pagar laut yang berada di wilayahnya dulunya adalah daratan yang dijadikan sebagai empang. Namun, klaim Arsin langsung dipatahkan oleh Nusron yang menegaskan, secara faktual, lahan tersebut sudah tidak ada lagi. Arsin bin Asip adalah Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Arsin dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada 14 September 2021. Ia akan memimpin Desa Kohot hingga 2027 mendatang. Dalam pemilihan Kepala Desa, Pilkades, 2021, Arsin sukses mengalahkan 2 pesaingnya yaitu Kades Petahana, Rohaman dan Suhi. Arsin yang mendapat nomor urut 3 meraup sebanyak 2.345 suara.
Sementara dua kompetitornya, Rohaman dan Suhi masing-masing memperoleh suara sebanyak 1.558 dan 1.569. Saat dilantik menjadi Kepala Desa Kohod, Arsin berjanji akan membuat pola kepemimpinan desa yang lebih berwarna dan dapat diterima oleh seluruh lapisan unsur masyarakat. Sementara itu, di media sosial beredar informasi, Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil mewah seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Dari penelusuran tribunnews.com, Arsin belum pernah sama sekali melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Padahal sebagai seorang pejabat, Arsin wajib menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Kebijakan ini, sejalan dengan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang pelaksanaan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dengan demikian, harta kekayaan Arsin termasuk aset yang dimiliki, belum dapat diketahui. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kepala Desa Kohod Arsin bin Asip menghilang setelah berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut di Kabupaten Tangerang. Sejumlah aset mewah yang dimilikinya juga diduga ikut lenyap. Setelah berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengenai status pagar laut di Kabupaten Tangerang, Kepala Desa Kohod Arsin bin Asip tidak terlihat lagi di rumahnya. Selain keberadaannya yang belum diketahui, harta kekayaannya kini turut menjadi sorotan karena beberapa asetnya menghilang. Rumahnya yang terletak di Jalan Kali Baru tampak mencolok dibandingkan bangunan sekitar. Berdiri 2 lantai dengan garasi yang juga berfungsi sebagai teras. Di dalam garasi seluas 6 x 6 meter, terdapat mobil Honda Civic VTEC putih dengan nomor polisi B412SIN dan mobil dinas Xenia berplat merah B1056JON. 4 sepeda motor juga terparkir di sana, namun Jeep Rubicon yang sebelumnya dikabarkan dimiliki Arsin tidak terlihat lagi. Beberapa kendaraan lain yang sempat ada di rumahnya juga kini ikut menghilang. Arsin dikenal sebagai kepala desa miliarder dengan koleksi kendaraan mewah. Warga menyebut rumahnya menyerupai showroom motor dan mengungkapkan bahwa Arsin mulai mengoleksi kendaraan tidak lama setelah menjabat pada tahun 2021. Hilangnya kendaraan tersebut diduga berkaitan dengan kasus pagar laut yang tengah menjadi perhatian. Warga menduga kendaraan itu sengaja disembunyikan atau dijual untuk menghindari audit dari KPK. Selain memiliki rumah yang mencolok, Arsin juga dikenal sebagai satu-satunya kepala desa yang memiliki pengawal pribadi atau pampades. Bahkan beberapa waktu lalu, awak media yang mencoba mewawancarainya dihalangi oleh para pengawalnya. Hingga kini baik Arsin maupun aset-aset mewahnya masih menjadi tanda tanya bagi masyarakat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gudang uang, Kades Kohod, miliarder kena denda rupiah 48 miliar buntut pagar laut, rumah bak showroom. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, memastikan bahwa pelaku pemasangan pagar laut di Tangerang bukanlah perusahaan, melainkan Kepala Desa Kohod, Arsin. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Trenggono mengatakan Arsin dan rombongannya sudah mengakui perbuatannya. Selain itu, Arsin dan 3 tersangka lainnya bersedia membayar denda administratif pada negara senilai 48 miliar rupiah. Dikutip dari Surya.co.id, gaji perangkat desa diketahui setara dengan gaji PNS golongan 2A. Besaran dari penghasilan gaji perangkat desa ditetapkan oleh Bupati Wali Kota, dengan ketentuan bahwa besaran gaji kepala desa paling sedikit yaitu Rp2.426.6400 atau sama dengan 120% dari gaji pokok yang diterima PNS golongan 2A. Selain dari gajinya sebagai kades, Arsin juga punya sumber kekayaan lain yakni bisnis kos-kosan. Usaha itu sudah ada sebelum dia menjadi kades. Selain itu, anaknya juga memiliki usaha bengkel.
Harta kekayaan Arsin Kades Kohot, miliarder yang punya pengawal dan rumah mirip showroom. Kepala Desa Kohot bernama Arsin bin Asip menjadi sorotan karena menghilang usai debat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid soal pagar laut Tangerang. Adapun debat Arsin Kades miliarder itu dengan Menteri Nusron mengenai pagar laut berlangsung pada Jumat 24 Januari 2025. Hingga seminggu kemudian atau Jumat 31 Januari 2025, Arsin belum muncul kembali di rumahnya di Desa Kohot Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang, Banten. Rupanya kekayaan Arsin Kades miliarder asal Kohot itu kini menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, Arsin memiliki sejumlah mobil mewah, salah satunya Jeep Wrangler Rubicon. Rumahnya juga disebutkan dipenuhi dengan sepeda motor sehingga mirip showroom motor. Sedangkan rumahnya terlihat paling mencolok dibandingkan dengan rumah warga yang ada di sekitarnya. Tak hanya itu, bisa dibilang Kades Kohot tersebut satu-satunya Kades yang memiliki pengawal keamanan desa. Disebutkan jika kemana-mana, Kades Kohot Arsin bin Asip itu selalu dikawal. Bahkan awak media beberapa hari lalu saat akan mewawancarai Arsin ternyata tidak bisa karena dihalau oleh para pengawalnya. Setelah kasus pagar laut Tangerang mencuat dan kekayaan Arsin menjadi sorotan, kini barang-barang mewah itu seperti raib ditelan bumi. Saat disambangi ke kediaman Arsin, salah seorang warga Kohot bernama Heri membenarkan jika Kades itu memiliki sejumlah kendaraan. Rumahnya seperti showroom motor, kata Heri, Selasa, 28 Januari 2025. Heri bercerita Arsin mengoleksi sejumlah kendaraan tidak lama setelah dilantik menjadi kepala desa Kohot pada tahun 2021. Arsin juga diketahui memiliki Rubicon saat awal-awal menjabat sebagai Kades. Namun lanjut Heri, Rubicon milik Arsin tidak lagi tampak di rumahnya sejak kasus pagar laut viral. Isunya sih Rubiconnya sudah dijual terus motor-motornya sudah tidak ada, mungkin karena ada kasus begini takut diaudit KPK kali, kata Heri. Selain kendaraannya yang menghilang, Arsin juga sudah beberapa hari tidak terlihat. Menurut warga, Arsin jarang terlihat sejak kasus pagar laut mencuat. Diketahui, rumah Arsin berada di pinggir jalan Kalibaru tapi posisinya di bawah jalan sehingga ada jalan tersendiri untuk masuk ke pekarangan rumah. Arsin terpantau memiliki garasi di samping rumah yang menyatu dengan bangunan utama. Di garasi yang memiliki luas 6 x 6 meter persegi ini terdapat mobil Honda Civic VTEC warna putih dengan nopol B412SIN. Plat nopol mobilnya gabungan 3 angka dan 3 huruf yang terbaca, Arsin. Sementara di depan garasi juga terparkir kendaraan dinas plat merah merek Xenia warna silver dengan nopol B1056JON. Selain mobil, juga terdapat 4 sepeda motor yang disimpan di garasi ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya. Bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Terima kasih pimpinan Mas Nusron yang saya hormati, rekan seguru dan seilmu, Pak Wamen, Bapak Ibu semua. Saya pikir ini menjadi sebuah pencerahan bagi kita semua, karena selama ini kita hanya mengikuti di media massa. Kita mengikuti apa yang terjadi di Komisi 4 kemarin, ribut-ribut, dan tentu kami mengatakan ini akan sampai pula ke Komisi 2. Dan setelah penjelasan tadi, kita mulai melihat benang merahnya. Kalau saya perhatikan benang merah ini berasal dari usulan desa. Dan saat ini kepala desa itu sudah dipanggil kejaksaan, kalau saya tidak salah ya, terutama yang Kohot. Agak unik ini, karena desa Kohot ini hampir mayoritas 263 bidang, 390 hektar ada di situ. Di desa lain, malah tidak ada, hanya ada mungkin satu desa yang 3 bidang gitu ya. Nah pertanyaan saya yang terbesar adalah, kenapa desa Kohot? Kenapa harus di situ yang paling banyak? Padahal kalau kita lihat perluasan PSN tadi malah tidak ada sama sekali. Lalu kenapa pemerintah daerah, terutama dalam hal ini adalah Kabupaten Tangerang, dengan mudah membuat RT RW ataupun tata ruangnya tanpa melakukan pemantauan secara khusus? Saya mengapresiasi yang disampaikan Mas Menteri tadi, bahwa ini ada oknum ATR yang bersalah dan sudah dilakukan penindakan. Saya pikir ini sangat bagus karena
Jadi tidak melebar kemana-mana, kita tahu bahwa usulan-usulan di bawah sekian ribu meter itu adalah di level kantah. Artinya ini sudah diselesaikan, oknum-oknum itu harus ditindak, tentu harus melalui proses jalur hukum. Tetapi sekali lagi, saya masih bingung, Pak Nusron ya, kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya, bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Dan uniknya, ini Kabupaten Tangerang, ini cukup banyak. Di Jawa Barat, di Bekasi, saya dengar kemarin beritanya, itu oleh pemerintah provinsi ditolak. Penggunaan KPPRL itu ya. Itu ditolak, padahal sudah mengajukan berkali-kali. Nah, saya tidak mau mencari kesalahan di mananya, tetapi kira-kira prosesnya bagaimana sih dalam proses penentuan RT/RW ataupun tata ruang oleh pemerintah daerah, bahkan sampai ke desa. Dan kemudian apakah rekomendasi GIRIK itu hanya cukup dari kepala desa saja? Karena kalau tidak, ini nanti akan termanfaatkan juga di desa-desa lainnya. Rekomendasi hanya keluar dari kepala desa, dan kalau nggak salah di desa Kohot ini kan banyak dipalsukan. Nah, proses pengusulan menjadi GIRIK dan sertifikat hak milik perlukah kita kaji ulang? Karena kalau tidak, ini nanti akan terjadi di tempat-tempat lain, dan ini mungkin sudah terjadi di beberapa wilayah ya, Makassar dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir saya harus mengapresiasi rencana besar kerjasama dengan Kementerian Transmigrasi. Betul, Kementerian Transmigrasi ini membutuhkan lahan yang banyak. Karena konsep ke depan transmigrasi itu bukan hanya sekedar memindahkan orang, tetapi menumbuhkan wilayah ekonomi terintegrasi baru. Dari itu pasti membutuhkan lahan. Jadi jangan hanya memindahkan ke satu titik, setelah 2 tahun selesai, malah setelah jadi HGU apa HGB itu dijual kepada perkebunan. Kita harus jelas ketika memindahkan atau mengembangkan daerah strategis ekonomi yang baru, itu bidangnya apa? Apakah perkebunan, apakah sentra budidaya atau yang lain, itu harus terintegrasi. Jadi saya pikir saya harus memberikan apresiasi kepada Mas Menteri, dan ini perlu ditambahkan kembali. 30% untuk HGU yang perpanjangan saya sangat setuju sekali, sepakat sekali, dan plasma harus dihidupkan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Begini, ini membuktikan secara faktual benar. Saudara-saudara saya ajak, ini memang sudah tidak ada peta bidang tanahnya. Gitu loh, karena apa? Bisa jadi debat-debat dulu ini empang, silahkan. Siap. Ya kan? Siap. Pak Lurah mengatakan ini empang. Abrasi. Ya, abrasi mau apa silahkan, tapi ini berarti dulunya adalah empang, tapi ini hari ini nggak ada tanahnya, ya kan? Karena nggak ada maka masuk kategori tanah musnah. Nama Arsin menjadi sorotan di tengah kasus pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di pesisir utara Kabupaten Tangerang. Bahkan, Arsin sempat berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATER, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid yang berkunjung ke Desa Kohot, Jumat, 24 Januari 2025. Arsin mengeklaim, lahan pagar laut yang berada di wilayahnya dulunya adalah daratan yang dijadikan sebagai empang. Namun, klaim Arsin langsung dipatahkan oleh Nusron yang menegaskan, secara faktual, lahan tersebut sudah tidak ada lagi. Arsin bin Asip adalah Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Arsin dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada 14 September 2021. Ia akan memimpin Desa Kohot hingga 2027 mendatang. Dalam pemilihan Kepala Desa, Pilkades, 2021, Arsin sukses mengalahkan 2 pesaingnya yaitu Kades Petahana, Rohaman dan Suhi. Arsin yang mendapat nomor urut 3 meraup sebanyak 2.345 suara. Sementara 2 kompetitornya, Rohaman dan Suhi masing-masing memperoleh suara sebanyak 1.558 dan 1.569. Saat dilantik menjadi Kepala Desa Kohot,
Arsin berjanji akan membuat pola kepemimpinan desa yang lebih berwarna dan dapat diterima oleh seluruh lapisan unsur masyarakat. Sementara itu, di media sosial beredar informasi, Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil mewah seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Dari penelusuran tribunnews.com, Arsin belum pernah sama sekali melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Padahal sebagai seorang pejabat, Arsin wajib menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Kebijakan ini, sejalan dengan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang pelaksanaan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dengan demikian, harta kekayaan Arsin termasuk aset yang dimiliki, belum dapat diketahui. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip menghilang setelah berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut di Kabupaten Tangerang. Sejumlah aset mewah yang dimilikinya juga diduga ikut lenyap. Setelah berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengenai status pagar laut di Kabupaten Tangerang, Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip tidak terlihat lagi di rumahnya. Selain keberadaannya yang belum diketahui, harta kekayaannya kini turut menjadi sorotan karena beberapa asetnya menghilang. Rumahnya yang terletak di Jalan Kali Baru tampak mencolok dibandingkan bangunan sekitar, berdiri 2 lantai dengan garasi yang juga berfungsi sebagai teras. Di dalam garasi seluas 6x6 meter, terdapat mobil Honda Civic VTEC putih dengan nomor polisi B412SIN dan mobil dinas Xenia berplat merah B1056JON. 4 sepeda motor juga terparkir di sana, namun Jeep Rubicon yang sebelumnya dikabarkan dimiliki Arsin tidak terlihat lagi. Beberapa kendaraan lain yang sempat ada di rumahnya juga kini ikut menghilang. Arsin dikenal sebagai kepala desa miliarder dengan koleksi kendaraan mewah. Warga menyebut rumahnya menyerupai showroom motor dan mengungkapkan bahwa Arsin mulai mengoleksi kendaraan tidak lama setelah menjabat pada tahun 2021. Hilangnya kendaraan tersebut diduga berkaitan dengan kasus pagar laut yang tengah menjadi perhatian. Warga menduga kendaraan itu sengaja disembunyikan atau dijual untuk menghindari audit dari KPK. Selain memiliki rumah yang mencolok, Arsin juga dikenal sebagai satu-satunya kepala desa yang memiliki pengawal pribadi atau pampades. Bahkan beberapa waktu lalu, awak media yang mencoba mewawancarainya dihalangi oleh para pengawalnya. Hingga kini baik Arsin maupun aset-aset mewahnya masih menjadi tanda tanya bagi masyarakat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gudang uang, Kades Kohot, miliarder kena denda rupiah 48 miliar buntut pagar laut, rumah bak showroom. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, memastikan bahwa pelaku pemasangan pagar laut di Tangerang bukanlah perusahaan, melainkan Kepala Desa Kohot, Arsin. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Trenggono mengatakan Arsin dan rombongannya sudah mengakui perbuatannya. Selain itu, Arsin dan 3 tersangka lainnya bersedia membayar denda administratif pada negara senilai 48 miliar rupiah. Dikutip dari Surya.co.id, gaji perangkat desa diketahui setara dengan gaji PNS golongan 2A. Besaran dari penghasilan gaji perangkat desa ditetapkan oleh Bupati Wali Kota, dengan ketentuan bahwa besaran gaji kepala desa paling sedikit yaitu Rp2.426.6400 atau sama dengan 120% dari gaji pokok yang diterima PNS golongan 2A. Selain dari gajinya sebagai kades, Arsin juga punya sumber kekayaan lain yakni bisnis kos-kosan. Usaha itu sudah ada sebelum dia menjadi kades. Selain itu, anaknya juga memiliki usaha bengkel. Harta kekayaan Arsin Kades Kohot, miliarder yang punya pengawal dan rumah mirip showroom. Kepala Desa Kohot bernama Arsin bin Asip menjadi sorotan karena menghilang usai debat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid soal pagar laut Tangerang.
Adapun debat Arsin Kades miliarder itu dengan Menteri Nusron mengenai pagar laut berlangsung pada Jumat 24 Januari 2025. Hingga seminggu kemudian atau Jumat 31 Januari 2025, Arsin belum muncul kembali di rumahnya di Desa Kohot Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang, Banten. Rupanya kekayaan Arsin Kades miliarder asal Kohot itu kini menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, Arsin memiliki sejumlah mobil mewah, salah satunya Jeep Wrangler Rubicon. Rumahnya juga disebutkan dipenuhi dengan sepeda motor sehingga mirip showroom motor. Sedangkan rumahnya terlihat paling mencolok dibandingkan dengan rumah warga yang ada di sekitarnya. Tak hanya itu, bisa dibilang Kades Kohot tersebut satu-satunya Kades yang memiliki pengawal keamanan desa. Disebutkan jika kemana-mana, Kades Kohot Arsin bin Asip itu selalu dikawal. Bahkan awak media beberapa hari lalu saat akan mewawancarai Arsin ternyata tidak bisa karena dihalau oleh para pengawalnya. Setelah kasus pagar laut Tangerang mencuat dan kekayaan Arsin menjadi sorotan, kini barang-barang mewah itu seperti raib ditelan bumi. Saat disambangi ke kediaman Arsin, salah seorang warga Kohot bernama Heri membenarkan jika Kades itu memiliki sejumlah kendaraan. Rumahnya seperti showroom motor, kata Heri, Selasa, 28 Januari 2025. Heri bercerita Arsin mengoleksi sejumlah kendaraan tidak lama setelah dilantik menjadi kepala desa Kohot pada tahun 2021. Arsin juga diketahui memiliki Rubicon saat awal-awal menjabat sebagai Kades. Namun lanjut Heri, Rubicon milik Arsin tidak lagi tampak di rumahnya sejak kasus pagar laut viral. Isunya sih Rubiconnya sudah dijual terus motor-motornya sudah tidak ada, mungkin karena ada kasus begini takut diaudit KPK kali, kata Heri. Selain kendaraannya yang menghilang, Arsin juga sudah beberapa hari tidak terlihat. Menurut warga, Arsin jarang terlihat sejak kasus pagar laut mencuat. Diketahui, rumah Arsin berada di pinggir jalan Kalibaru tapi posisinya di bawah jalan sehingga ada jalan tersendiri untuk masuk ke pekarangan rumah. Arsin terpantau memiliki garasi di samping rumah yang menyatu dengan bangunan utama. Di garasi yang memiliki luas 6 x 6 meter persegi ini terdapat mobil Honda Civic VTEC warna putih dengan nopol B412SIN. Plat nopol mobilnya gabungan 3 angka dan 3 huruf yang terbaca, Arsin. Sementara di depan garasi juga terparkir kendaraan dinas plat merah merek Xenia warna silver dengan nopol B1056JON. Selain mobil, juga terdapat 4 sepeda motor yang disimpan di garasi ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya. Bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Terima kasih pimpinan Mas Nusron yang saya hormati, rekan seguru dan seilmu, Pak Wamen, Bapak Ibu semua. Saya pikir ini menjadi sebuah pencerahan bagi kita semua, karena selama ini kita hanya mengikuti di media massa. Kita mengikuti apa yang terjadi di Komisi 4 kemarin, beribut-ribut, dan tentu kami mengatakan ini akan sampai pula ke Komisi 2. Dan setelah penjelasan tadi, kita mulai melihat benang merahnya. Kalau saya perhatikan benang merah ini berasal dari usulan desa. Dan saat ini kepala desa itu sudah dipanggil kejaksaan, kalau saya tidak salah ya, terutama yang Kohot. Agak unik ini, karena desa Kohot ini hampir mayoritas 263 bidang, 390 hektar ada di situ. Di desa lain, malah tidak ada, hanya ada mungkin satu desa yang 3 bidang gitu ya. Nah pertanyaan saya yang terbesar adalah, kenapa desa Kohot? Kenapa harus di situ yang paling banyak? Padahal kalau kita lihat perluasan PSN tadi malah tidak ada sama sekali. Lalu kenapa pemerintah daerah, terutama dalam hal ini adalah Kabupaten Tangerang, dengan mudah membuat RT RW ataupun tata ruangnya tanpa melakukan pemantauan secara khusus? Saya mengapresiasi yang disampaikan Mas Menteri tadi bahwa ini ada oknum ATR yang bersalah dan sudah dilakukan penindakan. Saya pikir ini sangat bagus karena jadi tidak melebar kemana-mana. Kita tahu bahwa usulan-usulan di bawah sekian ribu meter itu adalah di level kantah. Artinya ini sudah diselesaikan, oknum-oknum itu harus ditindak. Tentu harus melalui proses jalur hukum. Tetapi sekali lagi, saya masih bingung
Pak Nusron ya, kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya, bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Dan uniknya, ini Kabupaten Tangerang, ini cukup banyak. Di Jawa Barat, di Bekasi, saya dengar kemarin beritanya, itu oleh pemerintah provinsi ditolak. Penggunaan KPPRL itu ya. Itu ditolak, padahal sudah mengajukan berkali-kali. Nah, saya tidak mau mencari kesalahan di mananya, tetapi kira-kira prosesnya bagaimana sih dalam proses penentuan RT/RW ataupun tata ruang oleh pemerintah daerah bahkan sampai ke desa. Dan kemudian apakah rekomendasi GIRIK itu hanya cukup dari kepala desa saja? Karena kalau tidak, ini nanti akan termanfaatkan juga di desa-desa lainnya. Rekomendasi hanya keluar dari kepala desa, dan kalau nggak salah di desa Kohot ini kan banyak dipalsukan. Nah, proses pengusulan menjadi GIRIK dan sertifikat hak milik perlukah kita kaji ulang? Karena kalau tidak, ini nanti akan terjadi di tempat-tempat lain, dan ini mungkin sudah terjadi di beberapa wilayah ya, Makassar dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir saya harus mengapresiasi rencana besar kerjasama dengan Kementerian Transmigrasi. Betul, Kementerian Transmigrasi ini membutuhkan lahan yang banyak. Karena konsep ke depan transmigrasi itu bukan hanya sekedar memindahkan orang, tetapi menumbuhkan wilayah ekonomi terintegrasi baru. Dari itu pasti membutuhkan lahan. Jadi jangan hanya memindahkan ke satu titik, setelah 2 tahun selesai, malah setelah jadi HGU atau HGB itu dijual kepada perkebunan. Kita harus jelas ketika memindahkan atau mengembangkan daerah strategis ekonomi yang baru, itu bidangnya apa? Apakah perkebunan, apakah sentra budidaya atau yang lain, itu harus terintegrasi. Jadi saya pikir saya harus memberikan apresiasi kepada Mas Menteri, dan ini perlu ditambahkan kembali. 30% untuk HGU yang perpanjangan saya sangat setuju sekali, sepakat sekali, dan plasma harus dihidupkan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Begini, ini membuktikan secara faktual benar. Saudara-saudara saya ajak, ini memang sudah tidak ada peta bidang tanahnya. Gitu loh, karena apa? Bisa jadi debat-debat dulu ini empang, silahkan. Siap. Ya kan? Siap. Pak Lurah mengatakan ini empang. Abrasi. Ya, abrasi mau apa silahkan, tapi ini berarti dulunya adalah empang, tapi ini hari ini nggak ada tanahnya, ya kan? Karena nggak ada maka masuk kategori tanah musnah. Nama Arsin menjadi sorotan di tengah kasus pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di pesisir utara Kabupaten Tangerang. Bahkan, Arsin sempat berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATER, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid yang berkunjung ke Desa Kohot, Jumat, 24 Januari 2025. Arsin mengeklaim, lahan pagar laut yang berada di wilayahnya dulunya adalah daratan yang dijadikan sebagai empang. Namun, klaim Arsin langsung dipatahkan oleh Nusron yang menegaskan, secara faktual, lahan tersebut sudah tidak ada lagi. Arsin bin Asip adalah Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Arsin dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada 14 September 2021. Ia akan memimpin Desa Kohot hingga 2027 mendatang. Dalam pemilihan Kepala Desa, Pilkades, 2021, Arsin sukses mengalahkan 2 pesaingnya yaitu Kades Petahana, Rohaman dan Suhi. Arsin yang mendapat nomor urut 3 meraup sebanyak 2.345 suara. Sementara 2 kompetitornya, Rohaman dan Suhi masing-masing memperoleh suara sebanyak 1.558 dan 1.569. Saat dilantik menjadi Kepala Desa Kohot, Arsin berjanji akan membuat pola kepemimpinan desa yang lebih berwarna dan dapat diterima oleh seluruh lapisan unsur masyarakat. Sementara itu, di media sosial beredar informasi, Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil mewah seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Dari penelusuran tribunnews.com,
Arsin belum pernah sama sekali melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Padahal sebagai seorang pejabat, Arsin wajib menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Kebijakan ini, sejalan dengan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang pelaksanaan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dengan demikian, harta kekayaan Arsin termasuk aset yang dimiliki, belum dapat diketahui. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip menghilang setelah berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut di Kabupaten Tangerang. Sejumlah aset mewah yang dimilikinya juga diduga ikut lenyap. Setelah berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengenai status pagar laut di Kabupaten Tangerang, Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip tidak terlihat lagi di rumahnya. Selain keberadaannya yang belum diketahui, harta kekayaannya kini turut menjadi sorotan karena beberapa asetnya menghilang. Rumahnya yang terletak di Jalan Kali Baru tampak mencolok dibandingkan bangunan sekitar, berdiri 2 lantai dengan garasi yang juga berfungsi sebagai teras. Di dalam garasi seluas 6x6 meter, terdapat mobil Honda Civic VTEC putih dengan nomor polisi B412SIN dan mobil dinas Xenia berplat merah B1056JON. 4 sepeda motor juga terparkir di sana, namun Jeep Rubicon yang sebelumnya dikabarkan dimiliki Arsin tidak terlihat lagi. Beberapa kendaraan lain yang sempat ada di rumahnya juga kini ikut menghilang. Arsin dikenal sebagai kepala desa miliarder dengan koleksi kendaraan mewah. Warga menyebut rumahnya menyerupai showroom motor dan mengungkapkan bahwa Arsin mulai mengoleksi kendaraan tidak lama setelah menjabat pada tahun 2021. Hilangnya kendaraan tersebut diduga berkaitan dengan kasus pagar laut yang tengah menjadi perhatian. Warga menduga kendaraan itu sengaja disembunyikan atau dijual untuk menghindari audit dari KPK. Selain memiliki rumah yang mencolok, Arsin juga dikenal sebagai satu-satunya kepala desa yang memiliki pengawal pribadi atau pampades. Bahkan beberapa waktu lalu, awak media yang mencoba mewawancarainya dihalangi oleh para pengawalnya. Hingga kini baik Arsin maupun aset-aset mewahnya masih menjadi tanda tanya bagi masyarakat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gudang uang, Kades Kohot, miliarder kena denda rupiah 48 miliar buntut pagar laut, rumah bak showroom. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, memastikan bahwa pelaku pemasangan pagar laut di Tangerang bukanlah perusahaan, melainkan Kepala Desa Kohot, Arsin. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Trenggono mengatakan Arsin dan rombongannya sudah mengakui perbuatannya. Selain itu, Arsin dan 3 tersangka lainnya bersedia membayar denda administratif pada negara senilai 48 miliar rupiah. Dikutip dari Surya.co.id, gaji perangkat desa diketahui setara dengan gaji PNS golongan 2A. Besaran dari penghasilan gaji perangkat desa ditetapkan oleh Bupati Wali Kota, dengan ketentuan bahwa besaran gaji kepala desa paling sedikit yaitu Rp2.426.6400 atau sama dengan 120% dari gaji pokok yang diterima PNS golongan 2A. Selain dari gajinya sebagai kades, Arsin juga punya sumber kekayaan lain yakni bisnis kos-kosan. Usaha itu sudah ada sebelum dia menjadi kades. Selain itu, anaknya juga memiliki usaha bengkel. Harta kekayaan Arsin Kades Kohot, miliarder yang punya pengawal dan rumah mirip showroom. Kepala Desa Kohot bernama Arsin bin Asip menjadi sorotan karena menghilang usai debat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid soal pagar laut Tangerang. Adapun debat Arsin Kades miliarder itu dengan Menteri Nusron mengenai pagar laut berlangsung pada Jumat 24 Januari 2025. Hingga seminggu kemudian atau Jumat 31 Januari 2025, Arsin belum muncul kembali di rumahnya di Desa Kohot Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang, Banten.
Rupanya kekayaan Arsin Kades miliarder asal Kohot itu kini menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, Arsin memiliki sejumlah mobil mewah, salah satunya Jeep Wrangler Rubicon. Rumahnya juga disebutkan dipenuhi dengan sepeda motor sehingga mirip showroom motor. Sedangkan rumahnya terlihat paling mencolok dibandingkan dengan rumah warga yang ada di sekitarnya. Tak hanya itu, bisa dibilang Kades Kohot tersebut satu-satunya Kades yang memiliki pengawal keamanan desa. Disebutkan jika kemana-mana, Kades Kohot Arsin bin Asip itu selalu dikawal. Bahkan awak media beberapa hari lalu saat akan mewawancarai Arsin ternyata tidak bisa karena dihalau oleh para pengawalnya. Setelah kasus pagar laut Tangerang mencuat dan kekayaan Arsin menjadi sorotan, kini barang-barang mewah itu seperti raib ditelan bumi. Saat disambangi ke kediaman Arsin, salah seorang warga Kohot bernama Heri membenarkan jika Kades itu memiliki sejumlah kendaraan. Rumahnya seperti showroom motor, kata Heri, Selasa, 28 Januari 2025. Heri bercerita Arsin mengoleksi sejumlah kendaraan tidak lama setelah dilantik menjadi kepala desa Kohot pada tahun 2021. Arsin juga diketahui memiliki Rubicon saat awal-awal menjabat sebagai Kades. Namun lanjut Heri, Rubicon milik Arsin tidak lagi tampak di rumahnya sejak kasus pagar laut viral. Isunya si Rubiconnya sudah dijual terus motor-motornya sudah tidak ada, mungkin karena ada kasus begini takut diaudit KPK kali, kata Heri. Selain kendaraannya yang menghilang, Arsin juga sudah beberapa hari tidak terlihat. Menurut warga, Arsin jarang terlihat sejak kasus pagar laut mencuat. Diketahui, rumah Arsin berada di pinggir jalan Kalibaru tapi posisinya di bawah jalan sehingga ada jalan tersendiri untuk masuk ke pekarangan rumah. Arsin terpantau memiliki garasi di samping rumah yang menyatu dengan bangunan utama. Di garasi yang memiliki luas 6 x 6 meter persegi ini terdapat mobil Honda Civic VTEC warna putih dengan nopol B412SIN. Plat nopol mobilnya gabungan 3 angka dan 3 huruf yang terbaca, Arsin. Sementara di depan garasi juga terparkir kendaraan dinas pelat merah merek Xenia warna silver dengan nopol B1056JON. Selain mobil, juga terdapat 4 sepeda motor yang disimpan di garasi ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya, bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Terima kasih pimpinan Mas Nusron yang saya hormati, rekan seguru dan seilmu, Pak Wamen, Bapak Ibu semua. Saya pikir ini menjadi sebuah pencerahan bagi kita semua, karena selama ini kita hanya mengikuti di media massa. Kita mengikuti apa yang terjadi di Komisi 4 kemarin, beribut-ribut, dan tentu kami mengatakan ini akan sampai pula ke Komisi 2. Dan setelah penjelasan tadi, kita mulai melihat benang merahnya. Kalau saya perhatikan, benang merah ini berasal dari usulan desa. Dan saat ini kepala desa itu sudah dipanggil kejaksaan, kalau saya tidak salah ya, terutama yang Kohot. Agak unik ini, karena desa Kohot ini hampir mayoritas 263 bidang, 390 hektar ada di situ. Di desa lain, malah tidak ada, hanya ada mungkin satu desa yang 3 bidang gitu ya. Nah pertanyaan saya yang terbesar adalah, kenapa desa Kohot? Kenapa harus di situ yang paling banyak? Padahal kalau kita lihat perluasan PSN tadi malah tidak ada sama sekali. Lalu kenapa pemerintah daerah, terutama dalam hal ini adalah Kabupaten Tangerang, dengan mudah membuat RT RW ataupun tata ruangnya tanpa melakukan pemantauan secara khusus? Saya mengapresiasi yang disampaikan Mas Menteri tadi, bahwa ini ada oknum ATR yang bersalah dan sudah dilakukan penindakan. Saya pikir ini sangat bagus, karena jadi tidak melebar kemana-mana. Kita tahu bahwa usulan-usulan di bawah sekian ribu meter itu adalah di level kantah. Artinya ini sudah diselesaikan, oknum-oknum itu harus ditindak. Tentu harus melalui proses jalur hukum. Tetapi sekali lagi, saya masih bingung, Pak Nusron ya, kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya, bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini.
Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Dan uniknya, ini Kabupaten Tangerang, ini cukup banyak. Di Jawa Barat, di Bekasi, saya dengar kemarin beritanya, itu oleh pemerintah provinsi ditolak. Penggunaan KPPRL itu ya. Itu ditolak, padahal sudah mengajukan berkali-kali. Nah, saya tidak mau mencari kesalahan di mananya, tetapi kira-kira prosesnya bagaimana sih dalam proses penentuan RT/RW ataupun tata ruang oleh pemerintah daerah, bahkan sampai ke desa. Dan kemudian apakah rekomendasi GIRIK itu hanya cukup dari kepala desa saja? Karena kalau tidak, ini nanti akan termanfaatkan juga di desa-desa lainnya. Rekomendasi hanya keluar dari kepala desa, dan kalau nggak salah di desa Kohot ini kan banyak dipalsukan. Nah, proses pengusulan menjadi GIRIK dan sertifikat hak milik perlukah kita kaji ulang? Karena kalau tidak, ini nanti akan terjadi di tempat-tempat lain, dan ini mungkin sudah terjadi di beberapa wilayah ya, Makassar dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir saya harus mengapresiasi rencana besar kerjasama dengan Kementerian Transmigrasi. Betul, Kementerian Transmigrasi ini membutuhkan lahan yang banyak. Karena konsep ke depan transmigrasi itu bukan hanya sekedar memindahkan orang, tetapi menumbuhkan wilayah ekonomi terintegrasi baru. Dari itu pasti membutuhkan lahan. Jadi jangan hanya memindahkan ke satu titik, setelah 2 tahun selesai, malah setelah jadi HGU atau HGB itu dijual kepada perkebunan. Kita harus jelas ketika memindahkan atau mengembangkan daerah strategis ekonomi yang baru, itu bidangnya apa? Apakah perkebunan, apakah sentra budidaya atau yang lain, itu harus terintegrasi. Jadi saya pikir saya harus memberikan apresiasi kepada Mas Menteri, dan ini perlu ditambahkan kembali. 30% untuk HGU yang perpanjangan saya sangat setuju sekali, sepakat sekali, dan plasma harus dihidupkan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Begini, ini membuktikan secara faktual benar. Saudara-saudara saya ajak, ini memang sudah tidak ada peta bidang tanahnya. Gitu loh, karena apa? Bisa jadi debat-debat dulu ini empang, silahkan. Siap. Ya kan? Siap. Pak Lurah mengatakan ini empang. Abrasi. Ya, abrasi mau apa silahkan, tapi ini berarti dulunya adalah empang, tapi ini hari ini nggak ada tanahnya. Ya kan? Karena nggak ada maka masuk kategori tanah musnah. Nama Arsin menjadi sorotan di tengah kasus pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di pesisir utara Kabupaten Tangerang. Bahkan, Arsin sempat berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATER, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid yang berkunjung ke Desa Kohot, Jumat, 24 Januari 2025. Arsin mengeklaim, lahan pagar laut yang berada di wilayahnya dulunya adalah daratan yang dijadikan sebagai empang. Namun, klaim Arsin langsung dipatahkan oleh Nusron yang menegaskan, secara faktual, lahan tersebut sudah tidak ada lagi. Arsin bin Asip adalah Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Arsin dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada 14 September 2021. Ia akan memimpin Desa Kohot hingga 2027 mendatang. Dalam pemilihan Kepala Desa, Pilkades, 2021, Arsin sukses mengalahkan 2 pesaingnya yaitu Kades Petahana, Rohaman dan Suhi. Arsin yang mendapat nomor urut 3 meraup sebanyak 2.345 suara. Sementara 2 kompetitornya, Rohaman dan Suhi masing-masing memperoleh suara sebanyak 1.558 dan 1.569. Saat dilantik menjadi Kepala Desa Kohot, Arsin berjanji akan membuat pola kepemimpinan desa yang lebih berwarna dan dapat diterima oleh seluruh lapisan unsur masyarakat. Sementara itu, di media sosial beredar informasi, Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil mewah seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Dari penelusuran tribunnews.com, Arsin belum pernah sama sekali melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Padahal sebagai seorang pejabat, Arsin wajib menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Kebijakan ini,
Sejalan dengan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang pelaksanaan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dengan demikian, harta kekayaan Arsin termasuk aset yang dimiliki, belum dapat diketahui. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip menghilang setelah berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut di Kabupaten Tangerang. Sejumlah aset mewah yang dimilikinya juga diduga ikut lenyap. Setelah berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengenai status pagar laut di Kabupaten Tangerang, Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip tidak terlihat lagi di rumahnya. Selain keberadaannya yang belum diketahui, harta kekayaannya kini turut menjadi sorotan karena beberapa asetnya menghilang. Rumahnya yang terletak di Jalan Kali Baru tampak mencolok dibandingkan bangunan sekitar. Berdiri 2 lantai dengan garasi yang juga berfungsi sebagai teras. Di dalam garasi seluas 6x6 meter, terdapat mobil Honda Civic VTEC putih dengan nomor polisi B412SIN dan mobil dinas Xenia berplat merah B1056JON. 4 sepeda motor juga terparkir di sana, namun Jeep Rubicon yang sebelumnya dikabarkan dimiliki Arsin tidak terlihat lagi. Beberapa kendaraan lain yang sempat ada di rumahnya juga kini ikut menghilang. Arsin dikenal sebagai kepala desa miliarder dengan koleksi kendaraan mewah. Warga menyebut rumahnya menyerupai showroom motor dan mengungkapkan bahwa Arsin mulai mengoleksi kendaraan tidak lama setelah menjabat pada tahun 2021. Hilangnya kendaraan tersebut diduga berkaitan dengan kasus pagar laut yang tengah menjadi perhatian. Warga menduga kendaraan itu sengaja disembunyikan atau dijual untuk menghindari audit dari KPK. Selain memiliki rumah yang mencolok, Arsin juga dikenal sebagai satu-satunya kepala desa yang memiliki pengawal pribadi atau pampades. Bahkan beberapa waktu lalu, awak media yang mencoba mewawancarainya dihalangi oleh para pengawalnya. Hingga kini baik Arsin maupun aset-aset mewahnya masih menjadi tanda tanya bagi masyarakat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gudang uang, Kades Kohot, miliarder kena denda rupiah 48 miliar buntut pagar laut, rumah bak showroom. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, memastikan bahwa pelaku pemasangan pagar laut di Tangerang bukanlah perusahaan, melainkan Kepala Desa Kohot, Arsin. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Trenggono mengatakan Arsin dan rombongannya sudah mengakui perbuatannya. Selain itu, Arsin dan 3 tersangka lainnya bersedia membayar denda administratif pada negara senilai 48 miliar rupiah. Dikutip dari Surya.co.id, gaji perangkat desa diketahui setara dengan gaji PNS golongan 2A. Besaran dari penghasilan gaji perangkat desa ditetapkan oleh Bupati Wali Kota, dengan ketentuan bahwa besaran gaji kepala desa paling sedikit yaitu Rp2.426.6400 atau sama dengan 120% dari gaji pokok yang diterima PNS golongan 2A. Selain dari gajinya sebagai kades, Arsin juga punya sumber kekayaan lain yakni bisnis kos-kosan. Usaha itu sudah ada sebelum dia menjadi kades. Selain itu, anaknya juga memiliki usaha bengkel. Harta kekayaan Arsin Kades Kohot, miliarder yang punya pengawal dan rumah mirip showroom. Kepala Desa Kohot bernama Arsin bin Asip menjadi sorotan karena menghilang usai debat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid soal pagar laut Tangerang. Adapun debat Arsin Kades miliarder itu dengan Menteri Nusron mengenai pagar laut berlangsung pada Jumat 24 Januari 2025. Hingga seminggu kemudian atau Jumat 31 Januari 2025, Arsin belum muncul kembali di rumahnya di Desa Kohot Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang, Banten. Rupanya kekayaan Arsin Kades miliarder asal Kohot itu kini menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, Arsin memiliki sejumlah mobil mewah, salah satunya Jeep Wrangler Rubicon. Rumahnya juga disebutkan dipenuhi dengan sepeda motor sehingga mirip showroom motor.
Sedangkan rumahnya terlihat paling mencolok dibandingkan dengan rumah warga yang ada di sekitarnya. Tak hanya itu, bisa dibilang Kades Kohot tersebut satu-satunya Kades yang memiliki pengawal keamanan desa. Disebutkan jika kemana-mana, Kades Kohot Arsin bin Asip itu selalu dikawal. Bahkan awak media beberapa hari lalu saat akan mewawancarai Arsin ternyata tidak bisa karena dihalau oleh para pengawalnya. Setelah kasus pagar laut Tangerang mencuat dan kekayaan Arsin menjadi sorotan, kini barang-barang mewah itu seperti raib ditelan bumi. Saat disambangi ke kediaman Arsin, salah seorang warga Kohot bernama Heri membenarkan jika Kades itu memiliki sejumlah kendaraan. Rumahnya seperti showroom motor, kata Heri, Selasa, 28 Januari 2025. Heri bercerita Arsin mengoleksi sejumlah kendaraan tidak lama setelah dilantik menjadi kepala desa Kohot pada tahun 2021. Arsin juga diketahui memiliki Rubicon saat awal-awal menjabat sebagai Kades. Namun lanjut Heri, Rubicon milik Arsin tidak lagi tampak di rumahnya sejak kasus pagar laut viral. Isunya sih Rubiconnya sudah dijual terus motor-motornya sudah tidak ada, mungkin karena ada kasus begini takut diaudit KPK kali, kata Heri. Selain kendaraannya yang menghilang, Arsin juga sudah beberapa hari tidak terlihat. Menurut warga, Arsin jarang terlihat sejak kasus pagar laut mencuat. Diketahui, rumah Arsin berada di pinggir jalan Kalibaru tapi posisinya di bawah jalan sehingga ada jalan tersendiri untuk masuk ke pekarangan rumah. Arsin terpantau memiliki garasi di samping rumah yang menyatu dengan bangunan utama. Di garasi yang memiliki luas 6 x 6 meter persegi ini terdapat mobil Honda Civic VTEC warna putih dengan nopol B412SIN. Plat nopol mobilnya gabungan 3 angka dan 3 huruf yang terbaca, Arsin. Sementara di depan garasi juga terparkir kendaraan dinas pelat merah merek Xenia warna silver dengan nopol B1056JON. Selain mobil, juga terdapat 4 sepeda motor yang disimpan di garasi ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya. Bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Terima kasih pimpinan Mas Nusron yang saya hormati, rekan seguru dan seilmu, Pak Wamen, Bapak Ibu semua. Saya pikir ini menjadi sebuah pencerahan bagi kita semua, karena selama ini kita hanya mengikuti di media massa. Kita mengikuti apa yang terjadi di Komisi 4 kemarin, beribut-ribut, dan tentu kami mengatakan ini akan sampai pula ke Komisi 2. Dan setelah penjelasan tadi, kita mulai melihat benang merahnya. Kalau saya perhatikan benang merah ini berasal dari usulan desa. Dan saat ini kepala desa itu sudah dipanggil kejaksaan, kalau saya tidak salah ya, terutama yang Kohot. Agak unik ini, karena desa Kohot ini hampir mayoritas 263 bidang, 390 hektar ada di situ. Di desa lain, malah tidak ada, hanya ada mungkin satu desa yang 3 bidang gitu ya. Nah pertanyaan saya yang terbesar adalah, kenapa desa Kohot? Kenapa harus di situ yang paling banyak? Padahal kalau kita lihat perluasan PSN tadi malah tidak ada sama sekali. Lalu kenapa pemerintah daerah, terutama dalam hal ini adalah Kabupaten Tangerang, dengan mudah membuat RT RW ataupun tata ruangnya tanpa melakukan pemantauan secara khusus? Saya mengapresiasi yang disampaikan Mas Menteri tadi, bahwa ini ada oknum ATR yang bersalah dan sudah dilakukan penindakan. Saya pikir ini sangat bagus karena jadi tidak melebar kemana-mana. Kita tahu bahwa usulan-usulan di bawah sekian ribu meter itu adalah di level kantah. Artinya ini sudah diselesaikan, oknum-oknum itu harus ditindak. Tentu harus melalui proses jalur hukum. Tetapi sekali lagi, saya masih bingung, Pak Nusron ya, kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya, bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Dan uniknya, ini Kabupaten Tangerang, ini cukup banyak. Di Jawa Barat, di Bekasi, saya dengar kemarin beritanya,
itu oleh pemerintah provinsi ditolak. Penggunaan KPPRL itu ya. Itu ditolak, padahal sudah mengajukan berkali-kali. Nah, saya tidak mau mencari kesalahan di mananya, tetapi kira-kira prosesnya bagaimana sih dalam proses penentuan RT RW ataupun tata ruang oleh pemerintah daerah, bahkan sampai ke desa. Dan kemudian apakah rekomendasi GIRIK itu hanya cukup dari kepala desa saja? Karena kalau tidak, ini nanti akan termanfaatkan juga di desa-desa lainnya. Rekomendasi hanya keluar dari kepala desa. Dan kalau nggak salah di desa Kohot ini kan banyak dipalsukan. Nah, proses pengusulan menjadi GIRIK dan sertifikat hak milik, perlukah kita kaji ulang? Karena kalau tidak, ini nanti akan terjadi di tempat-tempat lain. Dan ini mungkin sudah terjadi di beberapa wilayah, ya, Makassar dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir saya harus mengapresiasi rencana besar kerjasama dengan Kementerian Transmigrasi. Betul, Kementerian Transmigrasi ini membutuhkan lahan yang banyak. Karena konsep ke depan transmigrasi itu bukan hanya sekedar memindahkan orang, tetapi menumbuhkan wilayah ekonomi terintegrasi baru. Dari itu pasti membutuhkan lahan. Jadi jangan hanya memindahkan ke satu titik, setelah 2 tahun selesai, malah setelah jadi HGU atau HGB itu dijual kepada perkebunan. Kita harus jelas ketika memindahkan atau mengembangkan daerah strategis ekonomi yang baru, itu bidangnya apa? Apakah perkebunan, apakah sentra budidaya atau yang lain, itu harus terintegrasi. Jadi saya pikir saya harus memberikan apresiasi kepada Mas Menteri, dan ini perlu ditambahkan kembali. 30% untuk HGU yang perpanjangan saya sangat setuju sekali, sepakat sekali, dan plasma harus dihidupkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Begini, ini membuktikan secara faktual benar, saudara-saudara saya ajak, ini memang sudah tidak ada peta bidang tanahnya. Gitu loh, karena apa? Bisa jadi debat-debat dulu ini empang, silahkan. Siap. Ya kan? Siap. Pak Lurah mengatakan ini empang. Abrasi. Ya, abrasi mau apa silahkan, tapi ini berarti dulunya adalah empang, tapi ini hari ini nggak ada tanahnya. Ya kan? Karena nggak ada maka masuk kategori tanah musnah. Nama Arsin menjadi sorotan di tengah kasus pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di pesisir utara Kabupaten Tangerang. Bahkan, Arsin sempat berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATER, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid yang berkunjung ke Desa Kohot, Jumat, 24 Januari 2025. Arsin mengeklaim, lahan pagar laut yang berada di wilayahnya dulunya adalah daratan yang dijadikan sebagai empang. Namun, klaim Arsin langsung dipatahkan oleh Nusron yang menegaskan, secara faktual, lahan tersebut sudah tidak ada lagi. Arsin bin Asip adalah Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Arsin dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada 14 September 2021. Ia akan memimpin Desa Kohot hingga 2027 mendatang. Dalam pemilihan Kepala Desa, Pilkades, 2021, Arsin sukses mengalahkan 2 pesaingnya yaitu Kades Petahana, Rohaman dan Suhi. Arsin yang mendapat nomor urut 3 meraup sebanyak 2.345 suara. Sementara 2 kompetitornya, Rohaman dan Suhi masing-masing memperoleh suara sebanyak 1.558 dan 1.569. Saat dilantik menjadi Kepala Desa Kohot, Arsin berjanji akan membuat pola kepemimpinan desa yang lebih berwarna dan dapat diterima oleh seluruh lapisan unsur masyarakat. Sementara itu, di media sosial beredar informasi, Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil mewah seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Dari penelusuran tribunnews.com, Arsin belum pernah sama sekali melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Padahal sebagai seorang pejabat, Arsin wajib menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Kebijakan ini, sejalan dengan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang pelaksanaan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dengan demikian, harta kekayaan Arsin termasuk aset yang dimiliki, belum dapat diketahui.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip menghilang setelah berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut di Kabupaten Tangerang. Sejumlah aset mewah yang dimilikinya juga diduga ikut lenyap. Setelah berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengenai status pagar laut di Kabupaten Tangerang, Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip tidak terlihat lagi di rumahnya. Selain keberadaannya yang belum diketahui, harta kekayaannya kini turut menjadi sorotan karena beberapa asetnya menghilang. Rumahnya yang terletak di Jalan Kali Baru tampak mencolok dibandingkan bangunan sekitar. Berdiri 2 lantai dengan garasi yang juga berfungsi sebagai teras. Di dalam garasi seluas 6x6 meter, terdapat mobil Honda Civic VTEC putih dengan nomor polisi B412SIN dan mobil dinas Xenia berplat merah B1056JON. 4 sepeda motor juga terparkir di sana, namun Jeep Rubicon yang sebelumnya dikabarkan dimiliki Arsin tidak terlihat lagi. Beberapa kendaraan lain yang sempat ada di rumahnya juga kini ikut menghilang. Arsin dikenal sebagai kepala desa miliarder dengan koleksi kendaraan mewah. Warga menyebut rumahnya menyerupai showroom motor dan mengungkapkan bahwa Arsin mulai mengoleksi kendaraan tidak lama setelah menjabat pada tahun 2021. Hilangnya kendaraan tersebut diduga berkaitan dengan kasus pagar laut yang tengah menjadi perhatian. Warga menduga kendaraan itu sengaja disembunyikan atau dijual untuk menghindari audit dari KPK. Selain memiliki rumah yang mencolok, Arsin juga dikenal sebagai satu-satunya kepala desa yang memiliki pengawal pribadi atau pampades. Bahkan beberapa waktu lalu, awak media yang mencoba mewawancarainya dihalangi oleh para pengawalnya. Hingga kini baik Arsin maupun aset-aset mewahnya masih menjadi tanda tanya bagi masyarakat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gudang uang, Kades Kohot, miliarder kena denda rupiah 48 miliar buntut pagar laut, rumah bak showroom. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, memastikan bahwa pelaku pemasangan pagar laut di Tangerang bukanlah perusahaan, melainkan Kepala Desa Kohot, Arsin. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Trenggono mengatakan Arsin dan rombongannya sudah mengakui perbuatannya. Selain itu, Arsin dan 3 tersangka lainnya bersedia membayar denda administratif pada negara senilai 48 miliar rupiah. Dikutip dari Surya.co.id, gaji perangkat desa diketahui setara dengan gaji PNS golongan 2A. Besaran dari penghasilan gaji perangkat desa ditetapkan oleh Bupati Wali Kota, dengan ketentuan bahwa besaran gaji kepala desa paling sedikit yaitu Rp2.426.6400 atau sama dengan 120% dari gaji pokok yang diterima PNS golongan 2A. Selain dari gajinya sebagai kades, Arsin juga punya sumber kekayaan lain yakni bisnis kos-kosan. Usaha itu sudah ada sebelum dia menjadi kades. Selain itu, anaknya juga memiliki usaha bengkel. Harta kekayaan Arsin Kades Kohot, miliarder yang punya pengawal dan rumah mirip showroom. Kepala Desa Kohot bernama Arsin bin Asip menjadi sorotan karena menghilang usai debat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid soal pagar laut Tangerang. Adapun debat Arsin Kades miliarder itu dengan Menteri Nusron mengenai pagar laut berlangsung pada Jumat 24 Januari 2025. Hingga seminggu kemudian atau Jumat 31 Januari 2025, Arsin belum muncul kembali di rumahnya di Desa Kohot Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang, Banten. Rupanya kekayaan Arsin Kades miliarder asal Kohot itu kini menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, Arsin memiliki sejumlah mobil mewah, salah satunya Jeep Wrangler Rubicon. Rumahnya juga disebutkan dipenuhi dengan sepeda motor sehingga mirip showroom motor. Sedangkan rumahnya terlihat paling mencolok dibandingkan dengan rumah warga yang ada di sekitarnya. Tak hanya itu, bisa dibilang Kades Kohot tersebut satu-satunya Kades yang memiliki pengawal keamanan desa. Disebutkan jika kemana-mana, Kades Kohot Arsin bin Asip itu selalu dikawal.
Bahkan awak media beberapa hari lalu saat akan mewawancarai Arsin ternyata tidak bisa karena dihalau oleh para pengawalnya. Setelah kasus pagar laut Tangerang mencuat dan kekayaan Arsin menjadi sorotan, kini barang-barang mewah itu seperti raib ditelan bumi. Saat disambangi ke kediaman Arsin, salah seorang warga Kohot bernama Heri membenarkan jika Kades itu memiliki sejumlah kendaraan. Rumahnya seperti showroom motor, kata Heri, Selasa, 28 Januari 2025. Heri bercerita Arsin mengoleksi sejumlah kendaraan tidak lama setelah dilantik menjadi kepala desa Kohot pada tahun 2021. Arsin juga diketahui memiliki Rubicon saat awal-awal menjabat sebagai Kades. Namun lanjut Heri, Rubicon milik Arsin tidak lagi tampak di rumahnya sejak kasus pagar laut viral. Isunya sih Rubiconnya sudah dijual terus motor-motornya sudah tidak ada, mungkin karena ada kasus begini takut diaudit KPK kali, kata Heri. Selain kendaraannya yang menghilang, Arsin juga sudah beberapa hari tidak terlihat. Menurut warga, Arsin jarang terlihat sejak kasus pagar laut mencuat. Diketahui, rumah Arsin berada di pinggir jalan Kalibaru tapi posisinya di bawah jalan sehingga ada jalan tersendiri untuk masuk ke pekarangan rumah. Arsin terpantau memiliki garasi di samping rumah yang menyatu dengan bangunan utama. Di garasi yang memiliki luas 6 x 6 meter persegi ini terdapat mobil Honda Civic VTEC warna putih dengan nopol B412SIN. Plat nopol mobilnya gabungan 3 angka dan 3 huruf yang terbaca, Arsin. Sementara di depan garasi juga terparkir kendaraan dinas plat merah merek Xenia warna silver dengan nopol B1056JON. Selain mobil, juga terdapat 4 sepeda motor yang disimpan di garasi ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya. Bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Terima kasih pimpinan Mas Nusron yang saya hormati, rekan seguru dan seilmu, Pak Wamen, Bapak Ibu semua. Saya pikir ini menjadi sebuah pencerahan bagi kita semua, karena selama ini kita hanya mengikuti di media massa. Kita mengikuti apa yang terjadi di Komisi 4 kemarin, beribut-ribut, dan tentu kami mengatakan ini akan sampai pula ke Komisi 2. Dan setelah penjelasan tadi, kita mulai melihat benang merahnya. Kalau saya perhatikan benang merah ini berasal dari usulan desa. Dan saat ini kepala desa itu sudah dipanggil kejaksaan, kalau saya tidak salah ya, terutama yang Kohot. Agak unik ini, karena desa Kohot ini hampir mayoritas 263 bidang, 390 hektar ada di situ. Di desa lain, malah tidak ada, hanya ada mungkin satu desa yang 3 bidang gitu ya. Nah pertanyaan saya yang terbesar adalah, kenapa desa Kohot? Kenapa harus di situ yang paling banyak? Padahal kalau kita lihat perluasan PSN tadi malah tidak ada sama sekali. Lalu kenapa pemerintah daerah, terutama dalam hal ini adalah Kabupaten Tangerang, dengan mudah membuat RT/RW ataupun tata ruangnya tanpa melakukan pemantauan secara khusus? Saya mengapresiasi yang disampaikan Mas Menteri tadi, bahwa ini ada oknum ATR yang bersalah dan sudah dilakukan penindakan. Saya pikir ini sangat bagus karena jadi tidak melebar kemana-mana. Kita tahu bahwa usulan-usulan di bawah sekian ribu meter itu adalah di level kantah. Artinya ini sudah diselesaikan, oknum-oknum itu harus ditindak. Tentu harus melalui proses jalur hukum. Tetapi sekali lagi, saya masih bingung, Pak Nusron ya, kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya, bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Dan uniknya, ini Kabupaten Tangerang, ini cukup banyak. Di Jawa Barat, di Bekasi, saya dengar kemarin beritanya, itu oleh pemerintah provinsi ditolak. Penggunaan apa namanya, KPPRL itu ya. Itu ditolak. Padahal sudah mengajukan berkali-kali. Nah, saya tidak mau mencari kesalahan di mananya, tetapi kira-kira prosesnya bagaimana sih
dalam proses penentuan RT/RW ataupun tata ruang oleh pemerintah daerah, bahkan sampai ke desa. Dan kemudian apakah rekomendasi GIRIK itu hanya cukup dari kepala desa saja? Karena kalau tidak, ini nanti akan termanfaatkan juga di desa-desa lainnya. Rekomendasi hanya keluar dari kepala desa. Dan kalau nggak salah di desa Kohot ini kan banyak dipalsukan. Nah, proses pengusulan menjadi GIRIK dan sertifikat hak milik, perlukah kita kaji ulang? Karena kalau tidak, ini nanti akan terjadi di tempat-tempat lain. Dan ini mungkin sudah terjadi di beberapa wilayah, ya, Makassar dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir saya harus mengapresiasi rencana besar kerjasama dengan Kementerian Transmigrasi. Betul, Kementerian Transmigrasi ini membutuhkan lahan yang banyak. Karena konsep ke depan transmigrasi itu bukan hanya sekedar memindahkan orang, tetapi menumbuhkan wilayah ekonomi terintegrasi baru. Dari itu pasti membutuhkan lahan. Jadi jangan hanya memindahkan ke satu titik, setelah 2 tahun selesai, malah setelah jadi HGU apa HGB itu dijual kepada perkebunan. Kita harus jelas ketika memindahkan atau mengembangkan daerah strategis ekonomi yang baru, itu bidangnya apa? Apakah perkebunan, apakah sentra budidaya atau yang lain, itu harus terintegrasi. Jadi saya pikir saya harus memberikan apresiasi kepada Mas Menteri, dan ini perlu ditambahkan kembali. 30% untuk HGU yang perpanjangan saya sangat setuju sekali, sepakat sekali, dan plasma harus dihidupkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Begini, ini membuktikan secara faktual benar, saudara-saudara saya ajak, ini memang sudah tidak ada peta bidang tanahnya. Gitu loh, karena apa? Bisa jadi debat-debat dulu ini empang, silahkan. Siap. Ya kan? Siap. Pak Lurah mengatakan ini empang. Abrasi. Ya, abrasi mau apa silahkan, tapi ini berarti dulunya adalah empang, tapi ini hari ini nggak ada tanahnya. Ya kan? Karena nggak ada maka masuk kategori tanah musnah. Nama Arsin menjadi sorotan di tengah kasus pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di pesisir utara Kabupaten Tangerang. Bahkan, Arsin sempat berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATER, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid yang berkunjung ke Desa Kohot, Jumat, 24 Januari 2025. Arsin mengeklaim, lahan pagar laut yang berada di wilayahnya dulunya adalah daratan yang dijadikan sebagai empang. Namun, klaim Arsin langsung dipatahkan oleh Nusron yang menegaskan, secara faktual, lahan tersebut sudah tidak ada lagi. Arsin bin Asip adalah Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Arsin dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada 14 September 2021. Ia akan memimpin Desa Kohot hingga 2027 mendatang. Dalam pemilihan Kepala Desa, Pilkades, 2021, Arsin sukses mengalahkan 2 pesaingnya yaitu Kades Petahana, Rohaman dan Suhi. Arsin yang mendapat nomor urut 3 meraup sebanyak 2.345 suara. Sementara 2 kompetitornya, Rohaman dan Suhi masing-masing memperoleh suara sebanyak 1.558 dan 1.569. Saat dilantik menjadi Kepala Desa Kohot, Arsin berjanji akan membuat pola kepemimpinan desa yang lebih berwarna dan dapat diterima oleh seluruh lapisan unsur masyarakat. Sementara itu, di media sosial beredar informasi, Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil mewah seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Dari penelusuran tribunnews.com, Arsin belum pernah sama sekali melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Padahal sebagai seorang pejabat, Arsin wajib menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Kebijakan ini, sejalan dengan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang pelaksanaan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dengan demikian, harta kekayaan Arsin termasuk aset yang dimiliki, belum dapat diketahui. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip menghilang setelah berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut di Kabupaten Tangerang.
Sejumlah aset mewah yang dimilikinya juga diduga ikut lenyap. Setelah berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengenai status pagar laut di Kabupaten Tangerang, Kepala Desa Kohot Arsin bin Asir tidak terlihat lagi di rumahnya. Selain keberadaannya yang belum diketahui, harta kekayaannya kini turut menjadi sorotan karena beberapa asetnya menghilang. Rumahnya yang terletak di Jalan Kali Baru tampak mencolok dibandingkan bangunan sekitar. Berdiri 2 lantai dengan garasi yang juga berfungsi sebagai teras. Di dalam garasi seluas 6 x 6 meter, terdapat mobil Honda Civic VTEC putih dengan nomor polisi B412SIN dan mobil dinas Xenia berplat merah B1056JON. 4 sepeda motor juga terparkir di sana, namun Jeep Rubicon yang sebelumnya dikabarkan dimiliki Arsin tidak terlihat lagi. Beberapa kendaraan lain yang sempat ada di rumahnya juga kini ikut menghilang. Arsin dikenal sebagai kepala desa miliarder dengan koleksi kendaraan mewah. Warga menyebut rumahnya menyerupai showroom motor dan mengungkapkan bahwa Arsin mulai mengoleksi kendaraan tidak lama setelah menjabat pada tahun 2021. Hilangnya kendaraan tersebut diduga berkaitan dengan kasus pagar laut yang tengah menjadi perhatian. Warga menduga kendaraan itu sengaja disembunyikan atau dijual untuk menghindari audit dari KPK. Selain memiliki rumah yang mencolok, Arsin juga dikenal sebagai satu-satunya kepala desa yang memiliki pengawal pribadi atau pampades. Bahkan beberapa waktu lalu, awak media yang mencoba mewawancarainya dihalangi oleh para pengawalnya. Hingga kini baik Arsin maupun aset-aset mewahnya masih menjadi tanda tanya bagi masyarakat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gudang uang, Kades Kohot, miliarder kena denda rupiah 48 miliar buntut pagar laut, rumah bak showroom. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, memastikan bahwa pelaku pemasangan pagar laut di Tangerang bukanlah perusahaan, melainkan Kepala Desa Kohot, Arsin. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Trenggono mengatakan Arsin dan rombongannya sudah mengakui perbuatannya. Selain itu, Arsin dan 3 tersangka lainnya bersedia membayar denda administratif pada negara senilai 48 miliar rupiah. Dikutip dari Surya.co.id, gaji perangkat desa diketahui setara dengan gaji PNS golongan 2A. Besaran dari penghasilan gaji perangkat desa ditetapkan oleh Bupati Wali Kota, dengan ketentuan bahwa besaran gaji kepala desa paling sedikit yaitu Rp2.426.6400 atau sama dengan 120% dari gaji pokok yang diterima PNS golongan 2A. Selain dari gajinya sebagai kades, Arsin juga punya sumber kekayaan lain yakni bisnis kos-kosan. Usaha itu sudah ada sebelum dia menjadi kades. Selain itu, anaknya juga memiliki usaha bengkel. Harta kekayaan Arsin Kades Kohot, miliarder yang punya pengawal dan rumah mirip showroom. Kepala Desa Kohot bernama Arsin bin Asip menjadi sorotan karena menghilang usai debat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid soal pagar laut Tangerang. Adapun debat Arsin Kades miliarder itu dengan Menteri Nusron mengenai pagar laut berlangsung pada Jumat 24 Januari 2025. Hingga seminggu kemudian atau Jumat 31 Januari 2025, Arsin belum muncul kembali di rumahnya di Desa Kohot Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang, Banten. Rupanya kekayaan Arsin Kades miliarder asal Kohot itu kini menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, Arsin memiliki sejumlah mobil mewah, salah satunya Jeep Wrangler Rubicon. Rumahnya juga disebutkan dipenuhi dengan sepeda motor sehingga mirip showroom motor. Sedangkan rumahnya terlihat paling mencolok dibandingkan dengan rumah warga yang ada di sekitarnya. Tak hanya itu, bisa dibilang Kades Kohot tersebut satu-satunya kades yang memiliki pengawal keamanan desa. Disebutkan jika kemana-mana, Kades Kohot Arsin bin Asip itu selalu dikawal. Bahkan awak media beberapa hari lalu saat akan mewawancarai Arsin ternyata tidak bisa karena dihalau oleh para pengawalnya. Setelah kasus pagar laut Tangerang mencuat dan kekayaan Arsin menjadi sorotan, kini barang-barang mewah itu seperti raib ditelan bumi.
Saat disambangi ke kediaman Arsin, salah seorang warga Kohot bernama Heri membenarkan jika kades itu memiliki sejumlah kendaraan. Rumahnya seperti showroom motor, kata Heri, Selasa, 28 Januari 2025. Heri bercerita Arsin mengoleksi sejumlah kendaraan tidak lama setelah dilantik menjadi kepala desa Kohot pada tahun 2021. Arsin juga diketahui memiliki Rubicon saat awal-awal menjabat sebagai kades. Namun lanjut Heri, Rubicon milik Arsin tidak lagi tampak di rumahnya sejak kasus pagar laut viral. Isunya sih Rubiconnya sudah dijual terus motor-motornya sudah tidak ada, mungkin karena ada kasus begini takut diaudit KPK kali, kata Heri. Selain kendaraannya yang menghilang, Arsin juga sudah beberapa hari tidak terlihat. Menurut warga, Arsin jarang terlihat sejak kasus pagar laut mencuat. Diketahui, rumah Arsin berada di pinggir jalan Kalibaru tapi posisinya di bawah jalan sehingga ada jalan tersendiri untuk masuk ke pekarangan rumah. Arsin terpantau memiliki garasi di samping rumah yang menyatu dengan bangunan utama. Di garasi yang memiliki luas 6 x 6 meter persegi ini terdapat mobil Honda Civic VTEC warna putih dengan nopol B412SIN. Plat nopol mobilnya gabungan 3 angka dan 3 huruf yang terbaca, Arsin. Sementara di depan garasi juga terparkir kendaraan dinas pelat merah merek Xenia warna silver dengan nopol B1056JON. Selain mobil, juga terdapat 4 sepeda motor yang disimpan di garasi ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya. Bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Terima kasih pimpinan Mas Nusron yang saya hormati, rekan seguru dan seilmu, Pak Wamen, Bapak Ibu semua. Saya pikir ini menjadi sebuah pencerahan bagi kita semua, karena selama ini kita hanya mengikuti di media massa. Kita mengikuti apa yang terjadi di Komisi 4 kemarin, beribut-ribut, dan tentu kami mengatakan ini akan sampai pula ke Komisi 2. Dan setelah penjelasan tadi, kita mulai melihat benang merahnya. Kalau saya perhatikan, benang merah ini berasal dari usulan desa. Dan saat ini kepala desa itu sudah dipanggil kejaksaan, kalau saya tidak salah ya, terutama yang Kohot. Agak unik ini, karena desa Kohot ini hampir mayoritas 263 bidang, 390 hektar ada di situ. Di desa lain, malah tidak ada, hanya ada mungkin satu desa yang 3 bidang gitu ya. Nah pertanyaan saya yang terbesar adalah, kenapa desa Kohot? Kenapa harus di situ yang paling banyak? Padahal kalau kita lihat perluasan PSN tadi malah tidak ada sama sekali. Lalu kenapa pemerintah daerah, terutama dalam hal ini adalah Kabupaten Tangerang, dengan mudah membuat RT RW ataupun tata ruangnya tanpa melakukan pemantauan secara khusus? Saya mengapresiasi yang disampaikan Mas Menteri tadi, bahwa ini ada oknum ATR yang bersalah dan sudah dilakukan penindakan. Saya pikir ini sangat bagus karena jadi tidak melebar kemana-mana. Kita tahu bahwa usulan-usulan di bawah sekian ribu meter itu adalah di level kantah. Artinya ini sudah diselesaikan, oknum-oknum itu harus ditindak. Tentu harus melalui proses jalur hukum. Tetapi sekali lagi, saya masih bingung, Pak Nusron ya, kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya, bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Dan uniknya, ini Kabupaten Tangerang, ini cukup banyak. Di Jawa Barat, di Bekasi, saya dengar kemarin beritanya, itu oleh pemerintah provinsi ditolak. Penggunaan apa namanya, KPPRL itu ya. Itu ditolak. Padahal sudah mengajukan berkali-kali. Nah, saya tidak mau mencari kesalahan di mananya, tetapi kira-kira prosesnya bagaimana sih dalam proses penentuan RT RW ataupun tata ruang oleh pemerintah daerah, bahkan sampai ke desa. Dan kemudian apakah rekomendasi GIRIK itu hanya cukup dari kepala desa saja?
Karena kalau tidak, ini nanti akan termanfaatkan juga di desa-desa lainnya. Rekomendasi hanya keluar dari kepala desa. Dan kalau nggak salah di desa Kohot ini kan banyak dipalsukan. Nah, proses pengusulan menjadi GIRIK dan sertifikat hak milik, perlukah kita kaji ulang? Karena kalau tidak, ini nanti akan terjadi di tempat-tempat lain. Dan ini mungkin sudah terjadi di beberapa wilayah, ya, Makassar dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir saya harus mengapresiasi rencana besar kerjasama dengan Kementerian Transmigrasi. Betul, Kementerian Transmigrasi ini membutuhkan lahan yang banyak. Karena konsep ke depan transmigrasi itu bukan hanya sekedar memindahkan orang, tetapi menumbuhkan wilayah ekonomi terintegrasi baru. Dari itu pasti membutuhkan lahan. Jadi jangan hanya memindahkan ke satu titik, setelah 2 tahun selesai, malah setelah jadi HGU atau HGB itu dijual kepada perkebunan. Kita harus jelas ketika memindahkan atau mengembangkan daerah strategis ekonomi yang baru, itu bidangnya apa? Apakah perkebunan, apakah sentra budidaya atau yang lain, itu harus terintegrasi. Jadi saya pikir saya harus memberikan apresiasi kepada Mas Menteri, dan ini perlu ditambahkan kembali. 30% untuk HGU yang perpanjangan saya sangat setuju sekali, sepakat sekali, dan plasma harus dihidupkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Begini, ini membuktikan secara faktual benar, saudara-saudara saya ajak, ini memang sudah tidak ada peta bidang tanahnya. Gitu loh, karena apa? Bisa jadi debat-debat dulu ini empang, silahkan. Siap. Ya kan? Siap. Pak Lurah mengatakan ini empang. Abrasi. Ya, abrasi mau apa silahkan, tapi ini berarti dulunya adalah empang, tapi ini hari ini nggak ada tanahnya. Ya kan? Karena nggak ada maka masuk kategori tanah musnah. Nama Arsin menjadi sorotan di tengah kasus pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di pesisir utara Kabupaten Tangerang. Bahkan, Arsin sempat berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATER, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid yang berkunjung ke Desa Kohot, Jumat, 24 Januari 2025. Arsin mengeklaim, lahan pagar laut yang berada di wilayahnya dulunya adalah daratan yang dijadikan sebagai empang. Namun, klaim Arsin langsung dipatahkan oleh Nusron yang menegaskan, secara faktual, lahan tersebut sudah tidak ada lagi. Arsin bin Asip adalah Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Arsin dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada 14 September 2021. Ia akan memimpin Desa Kohot hingga 2027 mendatang. Dalam pemilihan Kepala Desa, Pilkades, 2021, Arsin sukses mengalahkan 2 pesaingnya yaitu Kades Petahana, Rohaman dan Suhi. Arsin yang mendapat nomor urut 3 meraup sebanyak 2.345 suara. Sementara 2 kompetitornya, Rohaman dan Suhi masing-masing memperoleh suara sebanyak 1.558 dan 1.569. Saat dilantik menjadi Kepala Desa Kohot, Arsin berjanji akan membuat pola kepemimpinan desa yang lebih berwarna dan dapat diterima oleh seluruh lapisan unsur masyarakat. Sementara itu, di media sosial beredar informasi, Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil mewah seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Dari penelusuran tribunnews.com, Arsin belum pernah sama sekali melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Padahal sebagai seorang pejabat, Arsin wajib menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Kebijakan ini, sejalan dengan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang pelaksanaan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dengan demikian, harta kekayaan Arsin termasuk aset yang dimiliki, belum dapat diketahui. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip menghilang setelah berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut di Kabupaten Tangerang. Sejumlah aset mewah yang dimilikinya juga diduga ikut lenyap.
Setelah berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengenai status pagar laut di Kabupaten Tangerang, Kepala Desa Kohot Arsin bin Asir tidak terlihat lagi di rumahnya. Selain keberadaannya yang belum diketahui, harta kekayaannya kini turut menjadi sorotan karena beberapa asetnya menghilang. Rumahnya yang terletak di Jalan Kali Baru tampak mencolok dibandingkan bangunan sekitar. Berdiri 2 lantai dengan garasi yang juga berfungsi sebagai teras. Di dalam garasi seluas 6x6 meter, terdapat mobil Honda Civic VTEC putih dengan nomor polisi B412SIN dan mobil dinas Xenia berplat merah B1056JON. 4 sepeda motor juga terparkir di sana, namun Jeep Rubicon yang sebelumnya dikabarkan dimiliki Arsin tidak terlihat lagi. Beberapa kendaraan lain yang sempat ada di rumahnya juga kini ikut menghilang. Arsin dikenal sebagai kepala desa miliarder dengan koleksi kendaraan mewah. Warga menyebut rumahnya menyerupai showroom motor dan mengungkapkan bahwa Arsin mulai mengoleksi kendaraan tidak lama setelah menjabat pada tahun 2021. Hilangnya kendaraan tersebut diduga berkaitan dengan kasus pagar laut yang tengah menjadi perhatian. Warga menduga kendaraan itu sengaja disembunyikan atau dijual untuk menghindari audit dari KPK. Selain memiliki rumah yang mencolok, Arsin juga dikenal sebagai satu-satunya kepala desa yang memiliki pengawal pribadi atau pampades. Bahkan beberapa waktu lalu, awak media yang mencoba mewawancarainya dihalangi oleh para pengawalnya. Hingga kini baik Arsin maupun aset-aset mewahnya masih menjadi tanda tanya bagi masyarakat. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gudang uang, Kades Kohot, miliarder kena denda rupiah 48 miliar buntut pagar laut, rumah bak showroom. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, memastikan bahwa pelaku pemasangan pagar laut di Tangerang bukanlah perusahaan, melainkan Kepala Desa Kohot, Arsin. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Trenggono mengatakan Arsin dan rombongannya sudah mengakui perbuatannya. Selain itu, Arsin dan 3 tersangka lainnya bersedia membayar denda administratif pada negara senilai 48 miliar rupiah. Dikutip dari Surya.co.id, gaji perangkat desa diketahui setara dengan gaji PNS golongan 2A. Besaran dari penghasilan gaji perangkat desa ditetapkan oleh Bupati Wali Kota, dengan ketentuan bahwa besaran gaji kepala desa paling sedikit yaitu Rp2.426.6400 atau sama dengan 120% dari gaji pokok yang diterima PNS golongan 2A. Selain dari gajinya sebagai kades, Arsin juga punya sumber kekayaan lain yakni bisnis kos-kosan. Usaha itu sudah ada sebelum dia menjadi kades. Selain itu, anaknya juga memiliki usaha bengkel. Harta kekayaan Arsin Kades Kohot, miliarder yang punya pengawal dan rumah mirip showroom. Kepala Desa Kohot bernama Arsin bin Asip menjadi sorotan karena menghilang usai debat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid soal pagar laut Tangerang. Adapun debat Arsin Kades miliarder itu dengan Menteri Nusron mengenai pagar laut berlangsung pada Jumat 24 Januari 2025. Hingga seminggu kemudian atau Jumat 31 Januari 2025, Arsin belum muncul kembali di rumahnya di Desa Kohot Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang, Banten. Rupanya kekayaan Arsin Kades miliarder asal Kohot itu kini menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, Arsin memiliki sejumlah mobil mewah, salah satunya Jeep Wrangler Rubicon. Rumahnya juga disebutkan dipenuhi dengan sepeda motor sehingga mirip showroom motor. Sedangkan rumahnya terlihat paling mencolok dibandingkan dengan rumah warga yang ada di sekitarnya. Tak hanya itu, bisa dibilang Kades Kohot tersebut satu-satunya kades yang memiliki pengawal keamanan desa. Disebutkan jika kemana-mana, Kades Kohot Arsin bin Asip itu selalu dikawal. Bahkan awak media beberapa hari lalu saat akan mewawancarai Arsin ternyata tidak bisa karena dihalau oleh para pengawalnya. Setelah kasus pagar laut Tangerang mencuat dan kekayaan Arsin menjadi sorotan, kini barang-barang mewah itu seperti raib ditelan bumi. Saat disambangi ke kediaman Arsin, salah seorang warga Kohot bernama Heri membenarkan jika kades itu memiliki sejumlah kendaraan. Rumahnya seperti showroom motor, kata Heri, Selasa, 28 Januari 2025.
Heri bercerita Arsin mengoleksi sejumlah kendaraan tidak lama setelah dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada tahun 2021. Arsin juga diketahui memiliki Rubicon saat awal-awal menjabat sebagai Kades. Namun lanjut Heri, Rubicon milik Arsin tidak lagi tampak di rumahnya sejak kasus pagar laut viral. Isunya si Rubiconnya sudah dijual terus motor-motornya sudah tidak ada, mungkin karena ada kasus begini takut diaudit KPK kali, kata Heri. Selain kendaraannya yang menghilang, Arsin juga sudah beberapa hari tidak terlihat. Menurut warga, Arsin jarang terlihat sejak kasus pagar laut mencuat. Diketahui, rumah Arsin berada di pinggir jalan Kalibaru tapi posisinya di bawah jalan sehingga ada jalan tersendiri untuk masuk ke pekarangan rumah. Arsin terpantau memiliki garasi di samping rumah yang menyatu dengan bangunan utama. Di garasi yang memiliki luas 6 x 6 meter persegi ini terdapat mobil Honda Civic VTEC warna putih dengan nopol B412SIN. Plat nopol mobilnya gabungan 3 angka dan 3 huruf yang terbaca, Arsin. Sementara di depan garasi juga terparkir kendaraan dinas plat merah merek Xenia warna silver dengan nopol B1056JON. Selain mobil, juga terdapat 4 sepeda motor yang disimpan di garasi ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya, bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Terima kasih pimpinan, Mas Nusron yang saya hormati, rekan seguru dan seilmu, Pak Wamen, Bapak Ibu semua. Saya pikir ini menjadi sebuah pencerahan bagi kita semua, karena selama ini kita hanya mengikuti di media massa. Kita mengikuti apa yang terjadi di Komisi 4 kemarin, ribut-ribut, dan tentu kami mengatakan ini akan sampai pula ke Komisi 2. Dan setelah penjelasan tadi kita mulai melihat benang merahnya. Kalau saya perhatikan benang merah ini berasal dari usulan desa. Dan saat ini kepala desa itu sudah dipanggil kejaksaan, kalau saya tidak salah ya, terutama yang Kohot. Agak unik ini, karena desa Kohot ini hampir mayoritas 263 bidang, 390 hektar ada di situ. Di desa lain malah tidak ada, hanya ada mungkin satu desa yang 3 bidang gitu ya. Nah pertanyaan saya yang terbesar adalah kenapa desa Kohot? Kenapa harus di situ yang paling banyak? Padahal kalau kita lihat perluasan PSN tadi malah tidak ada sama sekali. Lalu kenapa pemerintah daerah, terutama dalam hal ini adalah Kabupaten Tangerang, dengan mudah membuat RT RW ataupun tata ruangnya tanpa melakukan pemantauan secara khusus? Saya mengapresiasi yang disampaikan Mas Menteri tadi, bahwa ini ada oknum ATR yang bersalah dan sudah dilakukan penindakan. Saya pikir ini sangat bagus karena jadi tidak melebar kemana-mana. Kita tahu bahwa usulan-usulan di bawah sekian ribu meter itu adalah di level kantah. Artinya ini sudah diselesaikan, oknum-oknum itu harus ditindak. Tentu harus melalui proses jalur hukum. Tetapi sekali lagi, saya masih bingung, Pak Nusron ya, kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya, bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Dan uniknya, ini Kabupaten Tangerang, ini cukup banyak. Di Jawa Barat, di Bekasi, saya dengar kemarin beritanya, itu oleh pemerintah provinsi ditolak. Penggunaan apa namanya, KPPRL itu ya. Itu ditolak, padahal sudah mengajukan berkali-kali. Nah, saya tidak mau mencari kesalahan di mananya, tetapi kira-kira prosesnya bagaimana sih dalam proses penentuan RT RW ataupun tata ruang oleh pemerintah daerah, bahkan sampai ke desa. Dan kemudian apakah rekomendasi GIRIK itu hanya cukup dari kepala desa saja? Karena kalau tidak, ini nanti akan termanfaatkan juga di desa-desa lainnya. Rekomendasi hanya keluar dari kepala desa. Dan kalau nggak salah di desa Kohot ini kan banyak dipalsukan. Nah, proses pengusulan menjadi GIRIK dan sertifikat hak milik
perlukah kita kaji ulang? Karena kalau tidak, ini nanti akan terjadi di tempat-tempat lain. Dan ini mungkin sudah terjadi di beberapa wilayah, ya, Makassar dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir saya harus mengapresiasi rencana besar kerjasama dengan Kementerian Transmigrasi. Betul, Kementerian Transmigrasi ini membutuhkan lahan yang banyak. Karena konsep ke depan transmigrasi itu bukan hanya sekedar memindahkan orang, tetapi menumbuhkan wilayah ekonomi terintegrasi baru. Dari itu pasti membutuhkan lahan. Jadi jangan hanya memindahkan ke satu titik, setelah 2 tahun selesai, malah setelah jadi HGU atau HGB itu dijual kepada perkebunan. Kita harus jelas ketika memindahkan atau mengembangkan daerah strategis ekonomi yang baru, itu bidangnya apa? Apakah perkebunan, apakah sentra budidaya atau yang lain, itu harus terintegrasi. Jadi saya pikir saya harus memberikan apresiasi kepada Mas Menteri, dan ini perlu ditambahkan kembali. 30% untuk HGU yang perpanjangan saya sangat setuju sekali, sepakat sekali, dan plasma harus dihidupkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Begini, ini membuktikan secara faktual benar, saudara-saudara saya ajak, ini memang sudah tidak ada peta bidang tanahnya. Gitu loh, karena apa? Bisa jadi debat-debat dulu ini empang, silahkan. Siap. Ya kan? Siap. Pak Lurah mengatakan ini empang. Abrasi. Ya, abrasi mau apa silahkan, tapi ini berarti dulunya adalah empang, tapi ini hari ini nggak ada tanahnya. Ya kan? Karena nggak ada maka masuk kategori tanah musnah. Nama Arsin menjadi sorotan di tengah kasus pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di pesisir utara Kabupaten Tangerang. Bahkan, Arsin sempat berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATER, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid yang berkunjung ke Desa Kohod, Jumat, 24 Januari 2025. Arsin mengeklaim, lahan pagar laut yang berada di wilayahnya dulunya adalah daratan yang dijadikan sebagai empang. Namun, klaim Arsin langsung dipatahkan oleh Nusron yang menegaskan, secara faktual, lahan tersebut sudah tidak ada lagi. Arsin bin Asip adalah Kepala Desa Kohod, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Arsin dilantik menjadi Kepala Desa Kohod pada 14 September 2021. Ia akan memimpin Desa Kohod hingga 2027 mendatang. Dalam pemilihan Kepala Desa, Pilkades, 2021, Arsin sukses mengalahkan 2 pesaingnya yaitu Kades Petahana, Rohaman dan Suhi. Arsin yang mendapat nomor urut 3 meraup sebanyak 2.345 suara. Sementara 2 kompetitornya, Rohaman dan Suhi masing-masing memperoleh suara sebanyak 1.558 dan 1.569. Saat dilantik menjadi Kepala Desa Kohod, Arsin berjanji akan membuat pola kepemimpinan desa yang lebih berwarna dan dapat diterima oleh seluruh lapisan unsur masyarakat. Sementara itu, di media sosial beredar informasi, Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil mewah seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Dari penelusuran tribunnews.com, Arsin belum pernah sama sekali melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Padahal sebagai seorang pejabat, Arsin wajib menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Kebijakan ini, sejalan dengan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang pelaksanaan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dengan demikian, harta kekayaan Arsin termasuk aset yang dimiliki, belum dapat diketahui. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kepala Desa Kohod Arsin bin Asip menghilang setelah berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut di Kabupaten Tangerang. Sejumlah aset mewah yang dimilikinya juga diduga ikut lenyap. Setelah berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengenai status pagar laut di Kabupaten Tangerang, Kepala Desa Kohod Arsin bin Asip tidak terlihat lagi di rumahnya. Selain keberadaannya yang belum diketahui, harta kekayaannya kini turut menjadi sorotan karena beberapa asetnya menghilang.
Rumahnya yang terletak di Jalan Kali Baru tampak mencolok dibandingkan bangunan sekitar. Berdiri 2 lantai dengan garasi yang juga berfungsi sebagai teras. Di dalam garasi seluas 6 x 6 meter, terdapat mobil Honda Civic VTEC putih dengan nomor polisi B412SIN dan mobil dinas Xenia berplat merah B1056JON. 4 sepeda motor juga terparkir di sana. Namun Jeep Rubicon yang sebelumnya dikabarkan dimiliki Arsin tidak terlihat lagi. Beberapa kendaraan lain yang sempat ada di rumahnya juga kini ikut menghilang. Arsin dikenal sebagai kepala desa miliarder dengan koleksi kendaraan mewah. Warga menyebut rumahnya menyerupai showroom motor dan mengungkapkan bahwa Arsin mulai mengoleksi kendaraan tidak lama setelah menjabat pada tahun 2021. Hilangnya kendaraan tersebut diduga berkaitan dengan kasus pagar laut yang tengah menjadi perhatian. Warga menduga kendaraan itu sengaja disembunyikan atau dijual untuk menghindari audit dari KPK. Selain memiliki rumah yang mencolok, Arsin juga dikenal sebagai satu-satunya kepala desa yang memiliki pengawal pribadi atau pampades. Bahkan beberapa waktu lalu, awak media yang mencoba mewawancarainya dihalangi oleh para pengawalnya. Hingga kini baik Arsin maupun aset-aset mewahnya masih menjadi tanda tanya bagi masyarakat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gudang uang, Kades Kohot, miliarder kena denda rupiah 48 miliar buntut pagar laut, rumah bak showroom. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, memastikan bahwa pelaku pemasangan pagar laut di Tangerang bukanlah perusahaan, melainkan Kepala Desa Kohot, Arsin. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Trenggono mengatakan Arsin dan rombongannya sudah mengakui perbuatannya. Selain itu, Arsin dan 3 tersangka lainnya bersedia membayar denda administratif pada negara senilai 48 miliar rupiah. Dikutip dari Surya.co.id, gaji perangkat desa diketahui setara dengan gaji PNS golongan 2A. Besaran dari penghasilan gaji perangkat desa ditetapkan oleh Bupati Wali Kota, dengan ketentuan bahwa besaran gaji kepala desa paling sedikit yaitu Rp2.426.6400 atau sama dengan 120% dari gaji pokok yang diterima PNS golongan 2A. Selain dari gajinya sebagai kades, Arsin juga punya sumber kekayaan lain yakni bisnis kos-kosan. Usaha itu sudah ada sebelum dia menjadi kades. Selain itu, anaknya juga memiliki usaha bengkel. Harta kekayaan Arsin Kades Kohot, miliarder yang punya pengawal dan rumah mirip showroom. Kepala Desa Kohot bernama Arsin bin Asip menjadi sorotan karena menghilang usai debat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid soal pagar laut Tangerang. Adapun debat Arsin Kades miliarder itu dengan Menteri Nusron mengenai pagar laut berlangsung pada Jumat 24 Januari 2025. Hingga seminggu kemudian atau Jumat 31 Januari 2025, Arsin belum muncul kembali di rumahnya di Desa Kohot Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang, Banten. Rupanya kekayaan Arsin Kades miliarder asal Kohot itu kini menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, Arsin memiliki sejumlah mobil mewah, salah satunya Jeep Wrangler Rubicon. Rumahnya juga disebutkan dipenuhi dengan sepeda motor sehingga mirip showroom motor. Sedangkan rumahnya terlihat paling mencolok dibandingkan dengan rumah warga yang ada di sekitarnya. Tak hanya itu, bisa dibilang Kades Kohot tersebut satu-satunya kades yang memiliki pengawal keamanan desa. Disebutkan jika kemana-mana, Kades Kohot Arsin bin Asip itu selalu dikawal. Bahkan awak media beberapa hari lalu saat akan mewawancarai Arsin ternyata tidak bisa karena dihalau oleh para pengawalnya. Setelah kasus pagar laut Tangerang mencuat dan kekayaan Arsin menjadi sorotan, kini barang-barang mewah itu seperti raib ditelan bumi. Saat disambangi ke kediaman Arsin, salah seorang warga Kohot bernama Heri membenarkan jika Kades itu memiliki sejumlah kendaraan. Rumahnya seperti showroom motor, kata Heri, Selasa, 28 Januari 2025. Heri bercerita Arsin mengoleksi sejumlah kendaraan tidak lama setelah dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada tahun 2021. Arsin juga diketahui memiliki Rubicon saat awal-awal menjabat sebagai kades. Namun lanjut Heri, Rubicon milik Arsin tidak lagi tampak di rumahnya sejak kasus pagar laut viral.
Isunya si Rubiconnya sudah dijual terus motor-motornya sudah tidak ada, mungkin karena ada kasus begini takut diaudit KPK kali, kata Heri. Selain kendaraannya yang menghilang, Arsin juga sudah beberapa hari tidak terlihat. Menurut warga, Arsin jarang terlihat sejak kasus pagar laut mencuat. Diketahui, rumah Arsin berada di pinggir Jalan Kalibaru tapi posisinya di bawah jalan sehingga ada jalan tersendiri untuk masuk ke pekarangan rumah. Arsin terpantau memiliki garasi di samping rumah yang menyatu dengan bangunan utama. Di garasi yang memiliki luas 6 x 6 meter persegi ini terdapat mobil Honda Civic VTEC warna putih dengan nopol B412SIN. Plat nopol mobilnya gabungan 3 angka dan 3 huruf yang terbaca, Arsin. Sementara di depan garasi juga terparkir kendaraan dinas pelat merah merek Xenia warna silver dengan nopol B1056JON. Selain mobil, juga terdapat 4 sepeda motor yang disimpan di garasi ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya, bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Terima kasih pimpinan Mas Nusron yang saya hormati, rekan seguru dan seilmu, Pak Wamen, Bapak Ibu semua. Saya pikir ini menjadi sebuah pencerahan bagi kita semua, karena selama ini kita hanya mengikuti di media massa. Kita mengikuti apa yang terjadi di Komisi 4 kemarin, beribut-ribut, dan tentu kami mengatakan ini akan sampai pula ke Komisi 2. Dan setelah penjelasan tadi, kita mulai melihat benang merahnya. Kalau saya perhatikan, benang merah ini berasal dari usulan desa. Dan saat ini kepala desa itu sudah dipanggil kejaksaan, kalau saya tidak salah ya, terutama yang Kohot. Agak unik ini, karena desa Kohot ini hampir mayoritas 263 bidang, 390 hektar ada di situ. Di desa lain, malah tidak ada, hanya ada mungkin satu desa yang 3 bidang gitu ya. Nah pertanyaan saya yang terbesar adalah, kenapa desa Kohot? Kenapa harus di situ yang paling banyak? Padahal kalau kita lihat perluasan PSN tadi malah tidak ada sama sekali. Lalu kenapa pemerintah daerah, terutama dalam hal ini adalah Kabupaten Tangerang, dengan mudah membuat RT RW ataupun tata ruangnya tanpa melakukan pemantauan secara khusus? Saya mengapresiasi yang disampaikan Mas Menteri tadi, bahwa ini ada oknum ATR yang bersalah dan sudah dilakukan penindakan. Saya pikir ini sangat bagus, karena jadi tidak melebar kemana-mana. Kita tahu bahwa usulan-usulan di bawah sekian ribu meter itu adalah di level kantah. Artinya ini sudah diselesaikan, oknum-oknum itu harus ditindak. Tentu harus melalui proses jalur hukum. Nah, tetapi sekali lagi, saya masih bingung, Pak Nusron ya, kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya, bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Dan uniknya, ini Kabupaten Tangerang, ini cukup banyak. Di Jawa Barat, di Bekasi, saya dengar kemarin beritanya, itu oleh pemerintah provinsi ditolak. Penggunaan apa namanya, KPPRL itu ya. Itu ditolak. Padahal sudah mengajukan berkali-kali. Nah, saya tidak mau mencari kesalahan di mananya, tetapi kira-kira prosesnya bagaimana sih dalam proses penentuan RT RW ataupun tata ruang oleh pemerintah daerah, bahkan sampai ke desa. Dan kemudian apakah rekomendasi GIRIK itu hanya cukup dari kepala desa saja? Karena kalau tidak, ini nanti akan termanfaatkan juga di desa-desa lainnya. Rekomendasi hanya keluar dari kepala desa, dan kalau nggak salah di desa Kohot ini kan banyak dipalsukan. Nah, proses pengusulan menjadi GIRIK dan sertifikat hak milik perlukah kita kaji ulang? Karena kalau tidak, ini nanti akan terjadi di tempat-tempat lain, dan ini mungkin sudah terjadi di beberapa wilayah ya, Makassar dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir
saya harus mengapresiasi rencana besar kerjasama dengan Kementerian Transmigrasi. Betul, Kementerian Transmigrasi ini membutuhkan lahan yang banyak. Karena konsep ke depan transmigrasi itu bukan hanya sekedar memindahkan orang, tetapi menumbuhkan wilayah ekonomi terintegrasi baru. Dari itu pasti membutuhkan lahan. Jadi jangan hanya memindahkan ke satu titik, setelah 2 tahun selesai, malah setelah jadi HGU atau HGB itu dijual kepada perkebunan. Kita harus jelas ketika memindahkan atau mengembangkan daerah strategis ekonomi yang baru, itu bidangnya apa? Apakah perkebunan, apakah sentra budidaya atau yang lain, itu harus terintegrasi. Jadi saya pikir saya harus memberikan apresiasi kepada Mas Menteri, dan ini perlu ditambahkan kembali. 30% untuk HGU yang perpanjangan saya sangat setuju sekali, sepakat sekali, dan plasma harus dihidupkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Begini, ini membuktikan secara faktual benar, saudara-saudara saya ajak, ini memang sudah tidak ada peta bidang tanahnya. Gitu loh, karena apa? Bisa jadi debat-debat dulu ini empang, silahkan. Siap. Ya kan? Siap. Pak Lurah mengatakan ini empang. Abrasi. Ya, abrasi mau apa silahkan, tapi ini berarti dulunya adalah empang, tapi ini hari ini nggak ada tanahnya. Ya kan? Karena nggak ada maka masuk kategori tanah musnah. Nama Arsin menjadi sorotan di tengah kasus pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di pesisir utara Kabupaten Tangerang. Bahkan, Arsin sempat berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATER, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid yang berkunjung ke Desa Kohod, Jumat, 24 Januari 2025. Arsin mengeklaim, lahan pagar laut yang berada di wilayahnya dulunya adalah daratan yang dijadikan sebagai empang. Namun, klaim Arsin langsung dipatahkan oleh Nusron yang menegaskan, secara faktual, lahan tersebut sudah tidak ada lagi. Arsin bin Asip adalah Kepala Desa Kohod, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Arsin dilantik menjadi Kepala Desa Kohod pada 14 September 2021. Ia akan memimpin Desa Kohod hingga 2027 mendatang. Dalam pemilihan Kepala Desa, Pilkades, 2021, Arsin sukses mengalahkan 2 pesaingnya yaitu Kades Petahana, Rohaman dan Suhi. Arsin yang mendapat nomor urut 3 meraup sebanyak 2.345 suara. Sementara 2 kompetitornya, Rohaman dan Suhi masing-masing memperoleh suara sebanyak 1.558 dan 1.569. Saat dilantik menjadi Kepala Desa Kohod, Arsin berjanji akan membuat pola kepemimpinan desa yang lebih berwarna dan dapat diterima oleh seluruh lapisan unsur masyarakat. Sementara itu, di media sosial beredar informasi, Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil mewah seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Dari penelusuran tribunnews.com, Arsin belum pernah sama sekali melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Padahal sebagai seorang pejabat, Arsin wajib menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Kebijakan ini, sejalan dengan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang pelaksanaan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dengan demikian, harta kekayaan Arsin termasuk aset yang dimiliki, belum dapat diketahui. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kepala Desa Kohod Arsin bin Asip menghilang setelah berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut di Kabupaten Tangerang. Sejumlah aset mewah yang dimilikinya juga diduga ikut lenyap. Setelah berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengenai status pagar laut di Kabupaten Tangerang, Kepala Desa Kohod Arsin bin Asip tidak terlihat lagi di rumahnya. Selain keberadaannya yang belum diketahui, harta kekayaannya kini turut menjadi sorotan karena beberapa asetnya menghilang. Rumahnya yang terletak di Jalan Kali Baru tampak mencolok dibandingkan bangunan sekitar. Berdiri 2 lantai dengan garasi yang juga berfungsi sebagai teras. Di dalam garasi seluas 6 x 6 meter,
terdapat mobil Honda Civic VTEC putih dengan nomor polisi B412SIN dan mobil dinas Xenia berplat merah B1056JON. 4 sepeda motor juga terparkir di sana, namun Jeep Rubicon yang sebelumnya dikabarkan dimiliki Arsin tidak terlihat lagi. Beberapa kendaraan lain yang sempat ada di rumahnya juga kini ikut menghilang. Arsin dikenal sebagai kepala desa miliarder dengan koleksi kendaraan mewah. Warga menyebut rumahnya menyerupai showroom motor dan mengungkapkan bahwa Arsin mulai mengoleksi kendaraan tidak lama setelah menjabat pada tahun 2021. Hilangnya kendaraan tersebut diduga berkaitan dengan kasus pagar laut yang tengah menjadi perhatian. Warga menduga kendaraan itu sengaja disembunyikan atau dijual untuk menghindari audit dari KPK. Selain memiliki rumah yang mencolok, Arsin juga dikenal sebagai satu-satunya kepala desa yang memiliki pengawal pribadi atau pampades. Bahkan beberapa waktu lalu, awak media yang mencoba mewawancarainya dihalangi oleh para pengawalnya. Hingga kini baik Arsin maupun aset-aset mewahnya masih menjadi tanda tanya bagi masyarakat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gudang uang, Kades Kohot, miliarder kena denda rupiah 48 miliar buntut pagar laut, rumah bak showroom. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, memastikan bahwa pelaku pemasangan pagar laut di Tangerang bukanlah perusahaan, melainkan Kepala Desa Kohot, Arsin. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Trenggono mengatakan Arsin dan rombongannya sudah mengakui perbuatannya. Selain itu, Arsin dan 3 tersangka lainnya bersedia membayar denda administratif pada negara senilai 48 miliar rupiah. Dikutip dari Surya.co.id, gaji perangkat desa diketahui setara dengan gaji PNS golongan 2A. Besaran dari penghasilan gaji perangkat desa ditetapkan oleh Bupati Wali Kota, dengan ketentuan bahwa besaran gaji kepala desa paling sedikit yaitu Rp2.426.6400 atau sama dengan 120% dari gaji pokok yang diterima PNS golongan 2A. Selain dari gajinya sebagai kades, Arsin juga punya sumber kekayaan lain yakni bisnis kos-kosan. Usaha itu sudah ada sebelum dia menjadi kades. Selain itu, anaknya juga memiliki usaha bengkel. Harta kekayaan Arsin Kades Kohot, miliarder yang punya pengawal dan rumah mirip showroom. Kepala Desa Kohot bernama Arsin bin Asip menjadi sorotan karena menghilang usai debat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid soal pagar laut Tangerang. Adapun debat Arsin Kades miliarder itu dengan Menteri Nusron mengenai pagar laut berlangsung pada Jumat 24 Januari 2025. Hingga seminggu kemudian atau Jumat 31 Januari 2025, Arsin belum muncul kembali di rumahnya di Desa Kohot Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang, Banten. Rupanya kekayaan Arsin Kades miliarder asal Kohot itu kini menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, Arsin memiliki sejumlah mobil mewah, salah satunya Jeep Wrangler Rubicon. Rumahnya juga disebutkan dipenuhi dengan sepeda motor sehingga mirip showroom motor. Sedangkan rumahnya terlihat paling mencolok dibandingkan dengan rumah warga yang ada di sekitarnya. Tak hanya itu, bisa dibilang Kades Kohot tersebut satu-satunya kades yang memiliki pengawal keamanan desa. Disebutkan jika kemana-mana, Kades Kohot Arsin bin Asip itu selalu dikawal. Bahkan awak media beberapa hari lalu saat akan mewawancarai Arsin ternyata tidak bisa karena dihalau oleh para pengawalnya. Setelah kasus pagar laut Tangerang mencuat dan kekayaan Arsin menjadi sorotan, kini barang-barang mewah itu seperti raib ditelan bumi. Saat disambangi ke kediaman Arsin, salah seorang warga Kohot bernama Heri membenarkan jika kades itu memiliki sejumlah kendaraan. Rumahnya seperti showroom motor, kata Heri, Selasa, 28 Januari 2025. Heri bercerita Arsin mengoleksi sejumlah kendaraan tidak lama setelah dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada tahun 2021. Arsin juga diketahui memiliki Rubicon saat awal-awal menjabat sebagai kades. Namun lanjut Heri, Rubicon milik Arsin tidak lagi tampak di rumahnya sejak kasus pagar laut viral. Isunya sih Rubiconnya sudah dijual terus motor-motornya sudah tidak ada, mungkin karena ada kasus begini takut diaudit KPK kali, kata Heri. Selain kendaraannya yang menghilang, Arsin juga sudah beberapa hari tidak terlihat. Menurut warga, Arsin jarang terlihat sejak kasus pagar laut mencuat.
Diketahui, rumah Arsin berada di pinggir Jalan Kalibaru tapi posisinya di bawah jalan sehingga ada jalan tersendiri untuk masuk ke pekarangan rumah. Arsin terpantau memiliki garasi di samping rumah yang menyatu dengan bangunan utama. Di garasi yang memiliki luas 6 x 6 meter persegi ini terdapat mobil Honda Civic VTEC warna putih dengan nopol B412SIN. Plat nopol mobilnya gabungan 3 angka dan 3 huruf yang terbaca, Arsin. Sementara di depan garasi juga terparkir kendaraan dinas plat merah merek Xenia warna silver dengan nopol B1056JON. Selain mobil, juga terdapat 4 sepeda motor yang disimpan di garasi ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya, bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Terima kasih pimpinan Mas Nusron yang saya hormati, rekan seguru dan seilmu, Pak Wamen, Bapak Ibu semua. Saya pikir ini menjadi sebuah pencerahan bagi kita semua, karena selama ini kita hanya mengikuti di media massa. Kita mengikuti apa yang terjadi di Komisi 4 kemarin, beribut-ribut, dan tentu kami mengatakan ini akan sampai pula ke Komisi 2. Dan setelah penjelasan tadi, kita mulai melihat benang merahnya. Kalau saya perhatikan, benang merah ini berasal dari usulan desa. Dan saat ini kepala desa itu sudah dipanggil kejaksaan, kalau saya tidak salah ya, terutama yang Kohot. Agak unik ini, karena desa Kohot ini hampir mayoritas 263 bidang, 390 hektar ada di situ. Di desa lain, malah tidak ada, hanya ada mungkin satu desa yang 3 bidang gitu ya. Nah, pertanyaan saya yang terbesar adalah, kenapa desa Kohot? Kenapa harus di situ yang paling banyak? Padahal kalau kita lihat perluasan PSN tadi malah tidak ada sama sekali. Lalu kenapa pemerintah daerah, terutama dalam hal ini adalah Kabupaten Tangerang, dengan mudah membuat RT RW ataupun tata ruangnya tanpa melakukan pemantauan secara khusus? Saya mengapresiasi yang disampaikan Mas Menteri tadi, bahwa ini ada oknum ATR yang bersalah dan sudah dilakukan penindakan. Saya pikir ini sangat bagus, karena jadi tidak melebar kemana-mana. Kita tahu bahwa usulan-usulan di bawah sekian ribu meter itu adalah di level kantah. Artinya ini sudah diselesaikan, oknum-oknum itu harus ditindak. Tentu harus melalui proses jalur hukum. Tetapi sekali lagi, saya masih bingung, Pak Nusron ya, kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya, bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Dan uniknya, ini Kabupaten Tangerang, ini cukup banyak. Di Jawa Barat, di Bekasi, saya dengar kemarin beritanya, itu oleh pemerintah provinsi ditolak. Penggunaan KPPRL itu ya. Itu ditolak, padahal sudah mengajukan berkali-kali. Nah, saya tidak mau mencari kesalahan di mananya, tetapi kira-kira prosesnya bagaimana sih dalam proses penentuan RT RW ataupun tata ruang oleh pemerintah daerah, bahkan sampai ke desa. Dan kemudian apakah rekomendasi GIRIK itu hanya cukup dari kepala desa saja? Karena kalau tidak, ini nanti akan termanfaatkan juga di desa-desa lainnya. Rekomendasi hanya keluar dari kepala desa. Dan kalau nggak salah di desa Kohot ini kan banyak dipalsukan. Nah, proses pengusulan menjadi GIRIK dan sertifikat hak milik, perlukah kita kaji ulang? Karena kalau tidak, ini nanti akan terjadi di tempat-tempat lain. Dan ini mungkin sudah terjadi di beberapa wilayah ya, Makassar dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir saya harus mengapresiasi rencana besar kerjasama dengan Kementerian Transmigrasi. Betul, Kementerian Transmigrasi ini membutuhkan lahan yang banyak. Karena konsep ke depan transmigrasi itu bukan hanya sekedar memindahkan orang,
tetapi menumbuhkan wilayah ekonomi terintegrasi baru. Dari itu pasti membutuhkan lahan. Jadi jangan hanya memindahkan ke satu titik, setelah 2 tahun selesai, malah setelah jadi HGU apa HGB itu dijual kepada perkebunan. Kita harus jelas ketika memindahkan atau mengembangkan daerah strategis ekonomi yang baru, itu bidangnya apa? Apakah perkebunan, apakah sentra budidaya atau yang lain, itu harus terintegrasi. Jadi saya pikir saya harus memberikan apresiasi kepada Mas Menteri, dan ini perlu ditambahkan kembali. 30% untuk HGU yang perpanjangan saya sangat setuju sekali, sepakat sekali, dan plasma harus dihidupkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Begini, ini membuktikan secara faktual benar, saudara-saudara saya ajak, ini memang sudah tidak ada peta bidang tanahnya. Gitu loh, karena apa? Bisa jadi debat-debat dulu ini empang, silahkan. Siap. Ya kan? Siap. Pak Lurah mengatakan ini empang. Abrasi. Ya, abrasi mau apa silahkan, tapi ini berarti dulunya adalah empang, tapi ini hari ini nggak ada tanahnya. Ya kan? Karena nggak ada maka masuk kategori tanah musnah. Nama Arsin menjadi sorotan di tengah kasus pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di pesisir utara Kabupaten Tangerang. Bahkan, Arsin sempat berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATER, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid yang berkunjung ke Desa Kohod, Jumat, 24 Januari 2025. Arsin mengeklaim, lahan pagar laut yang berada di wilayahnya dulunya adalah daratan yang dijadikan sebagai empang. Namun, klaim Arsin langsung dipatahkan oleh Nusron yang menegaskan, secara faktual, lahan tersebut sudah tidak ada lagi. Arsin bin Asip adalah Kepala Desa Kohod, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Arsin dilantik menjadi Kepala Desa Kohod pada 14 September 2021. Ia akan memimpin Desa Kohod hingga 2027 mendatang. Dalam pemilihan Kepala Desa, Pilkades, 2021, Arsin sukses mengalahkan 2 pesaingnya yaitu Kades Petahana, Rohaman dan Suhi. Arsin yang mendapat nomor urut 3 meraup sebanyak 2.345 suara. Sementara 2 kompetitornya, Rohaman dan Suhi masing-masing memperoleh suara sebanyak 1.558 dan 1.569. Saat dilantik menjadi Kepala Desa Kohod, Arsin berjanji akan membuat pola kepemimpinan desa yang lebih berwarna dan dapat diterima oleh seluruh lapisan unsur masyarakat. Sementara itu, di media sosial beredar informasi, Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil mewah seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Dari penelusuran tribunnews.com, Arsin belum pernah sama sekali melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Padahal sebagai seorang pejabat, Arsin wajib menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Kebijakan ini, sejalan dengan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang pelaksanaan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dengan demikian, harta kekayaan Arsin termasuk aset yang dimiliki, belum dapat diketahui. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kepala Desa Kohod Arsin bin Asip menghilang setelah berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut di Kabupaten Tangerang. Sejumlah aset mewah yang dimilikinya juga diduga ikut lenyap. Setelah berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengenai status pagar laut di Kabupaten Tangerang, Kepala Desa Kohod Arsin bin Asip tidak terlihat lagi di rumahnya. Selain keberadaannya yang belum diketahui, harta kekayaannya kini turut menjadi sorotan karena beberapa asetnya menghilang. Rumahnya yang terletak di Jalan Kali Baru tampak mencolok dibandingkan bangunan sekitar. Berdiri 2 lantai dengan garasi yang juga berfungsi sebagai teras. Di dalam garasi seluas 6x6 meter, terdapat mobil Honda Civic VTEC putih dengan nomor polisi B412SIN dan mobil dinas Xenia berplat merah B1056JON. 4 sepeda motor juga terparkir di sana,
Namun Jeep Rubicon yang sebelumnya dikabarkan dimiliki Arsin tidak terlihat lagi. Beberapa kendaraan lain yang sempat ada di rumahnya juga kini ikut menghilang. Arsin dikenal sebagai kepala sembunyikan atau dijual untuk menghindari audit dari KPK. Selain memiliki rumah yang mencolok, Arsin juga dikenal sebagai satu-satunya kepala desa yang memiliki pengawal pribadi atau pampades. Bahkan beberapa waktu lalu, awak media yang mencoba mewawancarainya dihalangi oleh para pengawalnya. Hingga kini baik Arsin maupun aset-aset mewahnya masih menjadi tanda tanya bagi masyarakat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gudang uang, Kades Kohot, miliarder kena denda rupiah 48 miliar buntut pagar laut, rumah bak showroom. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, memastikan bahwa pelaku pemasangan pagar laut di Tangerang bukanlah perusahaan, melainkan Kepala Desa Kohot, Arsin. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Trenggono mengatakan Arsin dan rombongannya sudah mengakui perbuatannya. Selain itu, Arsin dan 3 tersangka lainnya bersedia membayar denda administratif pada negara senilai 48 miliar rupiah. Dikutip dari Surya.co.id, gaji perangkat desa diketahui setara dengan gaji PNS golongan 2A. Besaran dari penghasilan gaji perangkat desa ditetapkan oleh Bupati Wali Kota, dengan ketentuan bahwa besaran gaji kepala desa paling sedikit yaitu Rp2.426.6400 atau sama dengan 120% dari gaji pokok yang diterima PNS golongan 2A. Selain dari gajinya sebagai kades, Arsin juga punya sumber kekayaan lain yakni bisnis kos-kosan. Usaha itu sudah ada sebelum dia menjadi kades. Selain itu, anaknya juga memiliki usaha bengkel. Harta kekayaan Arsin Kades Kohot, miliarder yang punya pengawal dan rumah mirip showroom. Kepala Desa Kohot bernama Arsin bin Asip menjadi sorotan karena menghilang usai debat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid soal pagar laut Tangerang. Adapun debat Arsin Kades miliarder itu dengan Menteri Nusron mengenai pagar laut berlangsung pada Jumat 24 Januari 2025. Hingga seminggu kemudian atau Jumat 31 Januari 2025, Arsin belum muncul kembali di rumahnya di Desa Kohot Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang, Banten. Rupanya kekayaan Arsin Kades miliarder asal Kohot itu kini menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, Arsin memiliki sejumlah mobil mewah, salah satunya Jeep Wrangler Rubicon. Rumahnya juga disebutkan dipenuhi dengan sepeda motor sehingga mirip showroom motor. Sedangkan rumahnya terlihat paling mencolok dibandingkan dengan rumah warga yang ada di sekitarnya. Tak hanya itu, bisa dibilang Kades Kohot tersebut satu-satunya kades yang memiliki pengawal keamanan desa. Disebutkan jika kemana-mana, Kades Kohot Arsin bin Asip itu selalu dikawal. Bahkan awak media beberapa hari lalu saat akan mewawancarai Arsin ternyata tidak bisa karena dihalau oleh para pengawalnya. Setelah kasus pagar laut Tangerang mencuat dan kekayaan Arsin menjadi sorotan, kini barang-barang mewah itu seperti raib ditelan bumi. Saat disambangi ke kediaman Arsin, salah seorang warga Kohot bernama Heri membenarkan jika kades itu memiliki sejumlah kendaraan. Rumahnya seperti showroom motor, kata Heri, Selasa, 28 Januari 2025. Heri bercerita Arsin mengoleksi sejumlah kendaraan tidak lama setelah dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada tahun 2021. Arsin juga diketahui memiliki Rubicon saat awal-awal menjabat sebagai kades. Namun lanjut Heri, Rubicon milik Arsin tidak lagi tampak di rumahnya sejak kasus pagar laut viral. Isunya sih Rubiconnya sudah dijual terus motor-motornya sudah tidak ada, mungkin karena ada kasus begini takut diaudit KPK kali, kata Heri. Selain kendaraannya yang menghilang, Arsin juga sudah beberapa hari tidak terlihat. Menurut warga, Arsin jarang terlihat sejak kasus pagar laut mencuat. Diketahui, rumah Arsin berada di pinggir jalan Kalibaru tapi posisinya di bawah jalan sehingga ada jalan tersendiri untuk masuk ke pekarangan rumah. Arsin terpantau memiliki garasi di samping rumah yang menyatu dengan bangunan utama. Di garasi yang memiliki luas 6 x 6 meter persegi ini terdapat mobil Honda Civic VTEC warna putih dengan nopol B412SIN. Plat nopol mobilnya gabungan 3 angka dan 3 huruf yang terbaca, Arsin. Sementara di depan garasi juga terparkir kendaraan dinas plat merah merek Xenia warna silver dengan nopol B1056JON. Selain mobil, juga terdapat 4 sepeda motor yang disimpan di garasi ini.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya, bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Terima kasih pimpinan Mas Nusron yang saya hormati, rekan seguru dan seilmu, Pak Wamen, Bapak Ibu semua. Saya pikir ini menjadi sebuah pencerahan bagi kita semua, karena selama ini kita hanya mengikuti di media massa. Kita mengikuti apa yang terjadi di Komisi 4 kemarin, beribut-ribut, dan tentu kami mengatakan ini akan sampai pula ke Komisi 2. Dan setelah penjelasan tadi, kita mulai melihat benang merahnya. Kalau saya perhatikan, benang merah ini berasal dari usulan desa. Dan saat ini kepala desa itu sudah dipanggil kejaksaan, kalau saya tidak salah ya, terutama yang Kohot. Agak unik ini, karena desa Kohot ini hampir mayoritas 263 bidang, 390 hektar ada di situ. Di desa lain, malah tidak ada, hanya ada mungkin satu desa yang 3 bidang gitu ya. Nah, pertanyaan saya yang terbesar adalah kenapa desa Kohot? Kenapa harus di situ yang paling banyak? Padahal kalau kita lihat perluasan PSN tadi malah tidak ada sama sekali. Lalu kenapa pemerintah daerah, terutama dalam hal ini adalah Kabupaten Tangerang, dengan mudah membuat RT RW ataupun tata ruangnya tanpa melakukan pemantauan secara khusus? Saya mengapresiasi yang disampaikan Mas Menteri tadi, bahwa ini ada oknum ATR yang bersalah dan sudah dilakukan penindakan. Saya pikir ini sangat bagus, karena jadi tidak melebar kemana-mana. Kita tahu bahwa usulan-usulan di bawah sekian ribu meter itu adalah di level kantah. Artinya ini sudah diselesaikan, oknum-oknum itu harus ditindak. Tentu harus melalui proses jalur hukum. Nah, tetapi sekali lagi, saya masih bingung, Pak Nusron ya, kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya, bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Dan uniknya, ini Kabupaten Tangerang, ini cukup banyak. Di Jawa Barat, di Bekasi, saya dengar kemarin beritanya, itu oleh pemerintah provinsi ditolak. Penggunaan KPPRL itu ya. Itu ditolak. Padahal sudah mengajukan berkali-kali. Nah, saya tidak mau mencari kesalahan di mananya, tetapi kira-kira prosesnya bagaimana sih dalam proses penentuan RT RW ataupun tata ruang oleh pemerintah daerah, bahkan sampai ke desa. Dan kemudian apakah rekomendasi GIRIK itu hanya cukup dari kepala desa saja? Karena kalau tidak, ini nanti akan termanfaatkan juga di desa-desa lainnya. Rekomendasi hanya keluar dari kepala desa, dan kalau nggak salah di desa Kohot ini kan banyak dipalsukan. Nah, proses pengusulan menjadi GIRIK dan sertifikat hak milik perlukah kita kaji ulang? Karena kalau tidak, ini nanti akan terjadi di tempat-tempat lain, dan ini mungkin sudah terjadi di beberapa wilayah ya, Makassar dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir saya harus mengapresiasi rencana besar kerjasama dengan Kementerian Transmigrasi. Betul, Kementerian Transmigrasi ini membutuhkan lahan yang banyak. Karena konsep ke depan transmigrasi itu bukan hanya sekedar memindahkan orang, tetapi menumbuhkan wilayah ekonomi terintegrasi baru. Dari itu pasti membutuhkan lahan. Jadi jangan hanya memindahkan ke satu titik, setelah 2 tahun selesai, malah setelah jadi HGU atau HGB itu dijual kepada perkebunan. Kita harus jelas ketika memindahkan atau mengembangkan daerah strategis ekonomi yang baru, itu bidangnya apa? Apakah perkebunan, apakah sentra budidaya, atau yang lain, itu harus terintegrasi. Jadi saya pikir saya harus memberikan apresiasi kepada Mas Menteri, dan ini perlu ditambahkan kembali. 30% untuk HGU yang perpanjangan saya sangat setuju sekali, sepakat sekali, dan plasma harus dihidupkan. Download Tribun X sekarang.
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Begini, ini membuktikan secara faktual benar, saudara-saudara saya ajak, ini memang sudah tidak ada peta bidang tanahnya. Gitu loh, karena apa? Bisa jadi debat-debat dulu ini empang, silahkan. Siap. Ya kan? Siap. Pak Lurah mengatakan ini empang. Abrasi. Ya, abrasi mau apa silahkan, tapi ini berarti dulunya adalah empang, tapi ini hari ini nggak ada tanahnya. Ya kan? Karena nggak ada maka masuk kategori tanah musnah. Nama Arsin menjadi sorotan di tengah kasus pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di pesisir utara Kabupaten Tangerang. Bahkan, Arsin sempat berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATER, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid yang berkunjung ke Desa Kohod, Jumat, 24 Januari 2025. Arsin mengeklaim, lahan pagar laut yang berada di wilayahnya dulunya adalah daratan yang dijadikan sebagai empang. Namun, klaim Arsin langsung dipatahkan oleh Nusron yang menegaskan, secara faktual, lahan tersebut sudah tidak ada lagi. Arsin bin Asip adalah Kepala Desa Kohod, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Arsin dilantik menjadi Kepala Desa Kohod pada 14 September 2021. Ia akan memimpin Desa Kohod hingga 2027 mendatang. Dalam pemilihan Kepala Desa, Pilkades, 2021, Arsin sukses mengalahkan dua pesaingnya yaitu Kades Petahana, Rohaman dan Suhi. Arsin yang mendapat nomor urut 3 meraup sebanyak 2.345 suara. Sementara dua kompetitornya, Rohaman dan Suhi masing-masing memperoleh suara sebanyak 1.558 dan 1.569. Saat dilantik menjadi Kepala Desa Kohod, Arsin berjanji akan membuat pola kepemimpinan desa yang lebih berwarna dan dapat diterima oleh seluruh lapisan unsur masyarakat. Sementara itu, di media sosial beredar informasi, Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil mewah seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Dari penelusuran tribunnews.com, Arsin belum pernah sama sekali melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Padahal sebagai seorang pejabat, Arsin wajib menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Kebijakan ini, sejalan dengan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang pelaksanaan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dengan demikian, harta kekayaan Arsin termasuk aset yang dimiliki, belum dapat diketahui. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kepala Desa Kohod Arsin bin Asip menghilang setelah berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut di Kabupaten Tangerang. Sejumlah aset mewah yang dimilikinya juga diduga ikut lenyap. Setelah berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengenai status pagar laut di Kabupaten Tangerang, Kepala Desa Kohod Arsin bin Asip tidak terlihat lagi di rumahnya. Selain keberadaannya yang belum diketahui, harta kekayaannya kini turut menjadi sorotan karena beberapa asetnya menghilang. Rumahnya yang terletak di Jalan Kali Baru tampak mencolok dibandingkan bangunan sekitar. Berdiri 2 lantai dengan garasi yang juga berfungsi sebagai teras. Di dalam garasi seluas 6x6 meter, terdapat mobil Honda Civic VTEC putih dengan nomor polisi B412SIN dan mobil dinas Xenia berplat merah B1056JON. 4 sepeda motor juga terparkir di sana, namun Jeep Rubicon yang sebelumnya dikabarkan dimiliki Arsin tidak terlihat lagi. Beberapa kendaraan lain yang sempat ada di rumahnya juga kini ikut menghilang. Arsin dikenal sebagai kepala desa miliarder dengan koleksi kendaraan mewah. Warga menyebut rumahnya menyerupai showroom motor dan mengungkapkan bahwa Arsin mulai mengoleksi kendaraan tidak lama setelah menjabat pada tahun 2021. Hilangnya kendaraan tersebut diduga berkaitan dengan kasus pagar laut yang tengah menjadi perhatian. Warga menduga kendaraan itu sengaja disembunyikan atau dijual untuk menghindari audit dari KPK. Selain memiliki rumah yang mencolok, Arsin juga dikenal sebagai satu-satunya kepala desa yang memiliki pengawal pribadi atau pampades.
Bahkan beberapa waktu lalu, awak media yang mencoba mewawancarainya dihalangi oleh para pengawalnya. Hingga kini baik Arsin maupun aset-aset mewahnya masih menjadi tanda tanya bagi masyarakat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gudang uang, Kades Kohot, miliarder kena denda rupiah 48 miliar buntut pagar laut, rumah bak showroom. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, memastikan bahwa pelaku pemasangan pagar laut di Tangerang bukanlah perusahaan, melainkan Kepala Desa Kohot, Arsin. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Trenggono mengatakan Arsin dan rombongannya sudah mengakui perbuatannya. Selain itu, Arsin dan 3 tersangka lainnya bersedia membayar denda administratif pada negara senilai 48 miliar rupiah. Dikutip dari Surya.co.id, gaji perangkat desa diketahui setara dengan gaji PNS golongan 2A. Besaran dari penghasilan gaji perangkat desa ditetapkan oleh Bupati Wali Kota, dengan ketentuan bahwa besaran gaji kepala desa paling sedikit yaitu Rp2.426.6400 atau sama dengan 120% dari gaji pokok yang diterima PNS golongan 2A. Selain dari gajinya sebagai Kades, Arsin juga punya sumber kekayaan lain yakni bisnis kos-kosan. Usaha itu sudah ada sebelum dia menjadi Kades. Selain itu, anaknya juga memiliki usaha bengkel. Harta kekayaan Arsin Kades Kohot, miliarder yang punya pengawal dan rumah mirip showroom. Kepala Desa Kohot bernama Arsin bin Asip menjadi sorotan karena menghilang usai debat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid soal pagar laut Tangerang. Adapun debat Arsin Kades miliarder itu dengan Menteri Nusron mengenai pagar laut berlangsung pada Jumat 24 Januari 2025. Hingga seminggu kemudian atau Jumat 31 Januari 2025, Arsin belum muncul kembali di rumahnya di Desa Kohot Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang, Banten. Rupanya kekayaan Arsin Kades miliarder asal Kohot itu kini menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, Arsin memiliki sejumlah mobil mewah, salah satunya Jeep Wrangler Rubicon. Rumahnya juga disebutkan dipenuhi dengan sepeda motor sehingga mirip showroom motor. Sedangkan rumahnya terlihat paling mencolok dibandingkan dengan rumah warga yang ada di sekitarnya. Tak hanya itu, bisa dibilang Kades Kohot tersebut satu-satunya Kades yang memiliki pengawal keamanan desa. Disebutkan jika kemana-mana, Kades Kohot Arsin bin Asip itu selalu dikawal. Bahkan awak media beberapa hari lalu saat akan mewawancarai Arsin ternyata tidak bisa karena dihalau oleh para pengawalnya. Setelah kasus pagar laut Tangerang mencuat dan kekayaan Arsin menjadi sorotan, kini barang-barang mewah itu seperti raib ditelan bumi. Saat disambangi ke kediaman Arsin, salah seorang warga Kohot bernama Heri membenarkan jika Kades itu memiliki sejumlah kendaraan. Rumahnya seperti showroom motor, kata Heri, Selasa, 28 Januari 2025. Heri bercerita Arsin mengoleksi sejumlah kendaraan tidak lama setelah dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada tahun 2021. Arsin juga diketahui memiliki Rubicon saat awal-awal menjabat sebagai Kades. Namun lanjut Heri, Rubicon milik Arsin tidak lagi tampak di rumahnya sejak kasus pagar laut viral. Isunya sih Rubiconnya sudah dijual terus motor-motornya sudah tidak ada, mungkin karena ada kasus begini takut diaudit KPK kali, kata Heri. Selain kendaraannya yang menghilang, Arsin juga sudah beberapa hari tidak terlihat. Menurut warga, Arsin jarang terlihat sejak kasus pagar laut mencuat. Diketahui, rumah Arsin berada di pinggir jalan Kalibaru tapi posisinya di bawah jalan sehingga ada jalan tersendiri untuk masuk ke pekarangan rumah. Arsin terpantau memiliki garasi di samping rumah yang menyatu dengan bangunan utama. Di garasi yang memiliki luas 6 x 6 meter persegi ini terdapat mobil Honda Civic VTEC warna putih dengan nopol B412SIN. Plat nopol mobilnya gabungan 3 angka dan 3 huruf yang terbaca, Arsin. Sementara di depan garasi juga terparkir kendaraan dinas pelat merah merek Xenia warna silver dengan nopol B1056JON. Selain mobil, juga terdapat 4 sepeda motor yang disimpan di garasi ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya. Bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini.
Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Terima kasih pimpinan, Mas Nusron yang saya hormati, rekan seguru dan seilmu, Pak Wamen, Bapak Ibu semua. Saya pikir ini menjadi sebuah pencerahan bagi kita semua, karena selama ini kita hanya mengikuti di media massa. Kita mengikuti apa yang terjadi di Komisi 4 kemarin, ribut-ribut, dan tentu kami mengatakan ini akan sampai pula ke Komisi 2. Dan setelah penjelasan tadi, kita mulai melihat benang merahnya. Kalau saya perhatikan, benang merah ini berasal dari usulan desa. Dan saat ini kepala desa itu sudah dipanggil kejaksaan, kalau saya tidak salah ya, terutama yang Kohot. Agak unik ini, karena desa Kohot ini hampir mayoritas 263 bidang, 390 hektar ada di situ. Di desa lain malah tidak ada, hanya ada mungkin satu desa yang 3 bidang gitu ya. Nah, pertanyaan saya yang terbesar adalah kenapa desa Kohot? Kenapa harus di situ yang paling banyak? Padahal kalau kita lihat perluasan PSN tadi malah tidak ada sama sekali. Lalu kenapa pemerintah daerah, terutama dalam hal ini adalah Kabupaten Tangerang, dengan mudah membuat RT RW ataupun tata ruangnya tanpa melakukan pemantauan secara khusus? Saya mengapresiasi yang disampaikan Mas Menteri tadi bahwa ini ada oknum ATR yang bersalah dan sudah dilakukan penindakan. Saya pikir ini sangat bagus karena jadi tidak melebar kemana-mana. Kita tahu bahwa usulan-usulan di bawah sekian ribu meter itu adalah di level kantah. Artinya ini sudah diselesaikan, oknum-oknum itu harus ditindak, tentu harus melalui proses jalur hukum. Tetapi sekali lagi, saya masih bingung, Pak Nusron ya, kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya, bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Dan uniknya, ini Kabupaten Tangerang, ini cukup banyak. Di Jawa Barat, di Bekasi, saya dengar kemarin beritanya, itu oleh pemerintah provinsi ditolak. Penggunaan KPPRL itu ya. Itu ditolak, padahal sudah mengajukan berkali-kali. Nah, saya tidak mau mencari kesalahan di mananya, tetapi kira-kira prosesnya bagaimana sih dalam proses penentuan RT RW ataupun tata ruang oleh pemerintah daerah bahkan sampai ke desa. Dan kemudian apakah rekomendasi GIRIK itu hanya cukup dari kepala desa saja? Karena kalau tidak, ini nanti akan termanfaatkan juga di desa-desa lainnya. Rekomendasi hanya keluar dari kepala desa. Dan kalau nggak salah di desa Kohot ini kan banyak dipalsukan. Nah, proses pengusulan menjadi GIRIK dan sertifikat hak milik perlukah kita kaji ulang? Karena kalau tidak, ini nanti akan terjadi di tempat-tempat lain. Dan ini mungkin sudah terjadi di beberapa wilayah ya, Makassar dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir saya harus mengapresiasi rencana besar kerjasama dengan Kementerian Transmigrasi. Betul, Kementerian Transmigrasi ini membutuhkan lahan yang banyak. Karena konsep ke depan transmigrasi itu bukan hanya sekedar memindahkan orang, tetapi menumbuhkan wilayah ekonomi terintegrasi baru. Dari itu pasti membutuhkan lahan. Jadi jangan hanya memindahkan ke satu titik, setelah 2 tahun selesai, malah setelah jadi HGU atau HGB itu dijual kepada perkebunan. Kita harus jelas ketika memindahkan atau mengembangkan daerah strategis ekonomi yang baru, itu bidangnya apa? Apakah perkebunan, apakah sentra budidaya, atau yang lain, itu harus terintegrasi. Jadi saya pikir saya harus memberikan apresiasi kepada Mas Menteri, dan ini perlu ditambahkan kembali. 30% untuk HGU yang perpanjangan saya sangat setuju. Empang, silahkan. Siap. Ya kan? Siap. Pak Lurah mengatakan ini empang. Abrasi. Ya, abrasi mau apa silahkan, tapi ini berarti dulunya adalah empang, tapi ini hari ini nggak ada tanahnya. Ya kan? Karena nggak ada maka masuk kategori tanah musnah. Nama Arsin menjadi sorotan di tengah kasus pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di pesisir utara Kabupaten Tangerang.
Bahkan, Arsin sempat berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATER, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid yang berkunjung ke Desa Kohod, Jumat, 24 Januari 2025. Arsin mengeklaim, lahan pagar laut yang berada di wilayahnya dulunya adalah daratan yang dijadikan sebagai empang. Namun, klaim Arsin langsung dipatahkan oleh Nusron yang menegaskan, secara faktual, lahan tersebut sudah tidak ada lagi. Arsin bin Asip adalah Kepala Desa Kohod, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Arsin dilantik menjadi Kepala Desa Kohod pada 14 September 2021. Ia akan memimpin Desa Kohod hingga 2027 mendatang. Dalam pemilihan Kepala Desa, Pilkades, 2021, Arsin sukses mengalahkan dua pesaingnya yaitu Kades Petahana, Rohaman dan Suhi. Arsin yang mendapat nomor urut 3 meraup sebanyak 2.345 suara. Sementara dua kompetitornya, Rohaman dan Suhi masing-masing memperoleh suara sebanyak 1.558 dan 1.569. Saat dilantik menjadi Kepala Desa Kohod, Arsin berjanji akan membuat pola kepemimpinan desa yang lebih berwarna dan dapat diterima oleh seluruh lapisan unsur masyarakat. Sementara itu, di media sosial beredar informasi, Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil mewah seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Dari penelusuran tribunnews.com, Arsin belum pernah sama sekali melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Padahal sebagai seorang pejabat, Arsin wajib menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Kebijakan ini, sejalan dengan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang pelaksanaan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dengan demikian, harta kekayaan Arsin termasuk aset yang dimiliki, belum dapat diketahui. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kepala Desa Kohod Arsin bin Asip menghilang setelah berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut di Kabupaten Tangerang. Sejumlah aset mewah yang dimilikinya juga diduga ikut lenyap. Setelah berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengenai status pagar laut di Kabupaten Tangerang, Kepala Desa Kohod Arsin bin Asip tidak terlihat lagi di rumahnya. Selain keberadaannya yang belum diketahui, harta kekayaannya kini turut menjadi sorotan karena beberapa asetnya menghilang. Rumahnya yang terletak di Jalan Kali Baru tampak mencolok dibandingkan bangunan sekitar, berdiri 2 lantai dengan garasi yang juga berfungsi sebagai teras. Di dalam garasi seluas 6x6 meter, terdapat mobil Honda Civic VTEC putih dengan nomor polisi B412SIN dan mobil dinas Xenia berplat merah B1056JON. 4 sepeda motor juga terparkir di sana, namun Jeep Rubicon yang sebelumnya dikabarkan dimiliki Arsin tidak terlihat lagi. Beberapa kendaraan lain yang sempat ada di rumahnya juga kini ikut menghilang. Arsin dikenal sebagai kepala desa miliarder dengan koleksi kendaraan mewah. Warga menyebut rumahnya menyerupai showroom motor dan mengungkapkan bahwa Arsin mulai mengoleksi kendaraan tidak lama setelah menjabat pada tahun 2021. Hilangnya kendaraan tersebut diduga berkaitan dengan kasus pagar laut yang tengah menjadi perhatian. Warga menduga kendaraan itu sengaja disembunyikan atau dijual untuk menghindari audit dari KPK. Selain memiliki rumah yang mencolok, Arsin juga dikenal sebagai satu-satunya kepala desa yang memiliki pengawal pribadi atau pampades. Bahkan beberapa waktu lalu, awak media yang mencoba mewawancarainya dihalangi oleh para pengawalnya. Hingga kini baik Arsin maupun aset-aset mewahnya masih menjadi tanda tanya bagi masyarakat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gudang uang, Kades Kohod, miliarder kena denda rupiah 48 miliar buntut pagar laut, rumah bak showroom. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, memastikan bahwa pelaku pemasangan pagar laut di Tangerang bukanlah perusahaan, melainkan Kepala Desa Kohod, Arsin.
Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Trenggono mengatakan Arsin dan rombongannya sudah mengakui perbuatannya. Selain itu, Arsin dan 3 tersangka lainnya bersedia membayar denda administratif pada negara senilai 48 miliar rupiah. Dikutip dari Surya.co.id, gaji perangkat desa diketahui setara dengan gaji PNS golongan 2A. Besaran dari penghasilan gaji perangkat desa ditetapkan oleh Bupati Wali Kota, dengan ketentuan bahwa besaran gaji kepala desa paling sedikit yaitu Rp2.426.6400 atau sama dengan 120% dari gaji pokok yang diterima PNS golongan 2A. Selain dari gajinya sebagai kades, Arsin juga punya sumber kekayaan lain yakni bisnis kos-kosan. Usaha itu sudah ada sebelum dia menjadi kades. Selain itu, anaknya juga memiliki usaha bengkel. Harta kekayaan Arsin Kades Kohot, miliarder yang punya pengawal dan rumah mirip showroom. Kepala Desa Kohot bernama Arsin bin Asip menjadi sorotan karena menghilang usai debat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid soal pagar laut Tangerang. Adapun debat Arsin Kades miliarder itu dengan Menteri Nusron mengenai pagar laut berlangsung pada Jumat 24 Januari 2025. Hingga seminggu kemudian atau Jumat 31 Januari 2025, Arsin belum muncul kembali di rumahnya di Desa Kohot Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang, Banten. Rupanya kekayaan Arsin Kades miliarder asal Kohot itu kini menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, Arsin memiliki sejumlah mobil mewah, salah satunya Jeep Wrangler Rubicon. Rumahnya juga disebutkan dipenuhi dengan sepeda motor sehingga mirip showroom motor. Sedangkan rumahnya terlihat paling mencolok dibandingkan dengan rumah warga yang ada di sekitarnya. Tak hanya itu, bisa dibilang Kades Kohot tersebut satu-satunya Kades yang memiliki pengawal keamanan desa. Disebutkan jika kemana-mana, Kades Kohot Arsin bin Asip itu selalu dikawal. Bahkan awak media beberapa hari lalu saat akan mewawancarai Arsin ternyata tidak bisa karena dihalau oleh para pengawalnya. Setelah kasus pagar laut Tangerang mencuat dan kekayaan Arsin menjadi sorotan, kini barang-barang mewah itu seperti raib ditelan bumi. Saat disambangi ke kediaman Arsin, salah seorang warga Kohot bernama Heri membenarkan jika Kades itu memiliki sejumlah kendaraan. Rumahnya seperti showroom motor, kata Heri, Selasa, 28 Januari 2025. Heri bercerita Arsin mengoleksi sejumlah kendaraan tidak lama setelah dilantik menjadi kepala desa Kohot pada tahun 2021. Arsin juga diketahui memiliki Rubicon saat awal-awal menjabat sebagai Kades. Namun lanjut Heri, Rubicon milik Arsin tidak lagi tampak di rumahnya sejak kasus pagar laut viral. Isunya sih Rubiconnya sudah dijual terus motor-motornya sudah tidak ada, mungkin karena ada kasus begini takut diaudit KPK kali, kata Heri. Selain kendaraannya yang menghilang, Arsin juga sudah beberapa hari tidak terlihat. Menurut warga, Arsin jarang terlihat sejak kasus pagar laut mencuat. Diketahui, rumah Arsin berada di pinggir jalan Kalibaru tapi posisinya di bawah jalan sehingga ada jalan tersendiri untuk masuk ke pekarangan rumah. Arsin terpantau memiliki garasi di samping rumah yang menyatu dengan bangunan utama. Di garasi yang memiliki luas 6 x 6 meter persegi ini terdapat mobil Honda Civic VTEC warna putih dengan nopol B412SIN. Plat nopol mobilnya gabungan 3 angka dan 3 huruf yang terbaca, Arsin. Sementara di depan garasi juga terparkir kendaraan dinas pelat merah merek Xenia warna silver dengan nopol B1056JON. Selain mobil, juga terdapat 4 sepeda motor yang disimpan di garasi ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya, bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Terima kasih pimpinan Mas Nusron yang saya hormati, rekan seguru dan seilmu, Pak Wamen, Bapak Ibu semua. Saya pikir ini menjadi sebuah pencerahan bagi kita semua, karena selama ini kita hanya mengikuti di media massa. Kita mengikuti apa yang terjadi di Komisi 4 kemarin, beribut-ribut, dan tentu kami mengatakan ini akan sampai pula ke Komisi 2. Dan setelah penjelasan tadi, kita mulai melihat benang merahnya. Kalau saya perhatikan benang merah ini berasal dari usulan desa.
Dan saat ini kepala desa itu sudah dipanggil kejaksaan, kalau saya tidak salah ya, terutama yang Kohot. Agak unik ini, karena desa Kohot ini hampir mayoritas 263 bidang, 390 hektar ada di situ. Di desa lain malah tidak ada, hanya ada mungkin satu desa yang 3 bidang gitu ya. Nah pertanyaan saya yang terbesar adalah kenapa desa Kohot? Kenapa harus di situ yang paling banyak? Padahal kalau kita lihat perluasan PSN tadi malah tidak ada sama sekali. Lalu kenapa pemerintah daerah, terutama dalam hal ini adalah Kabupaten Tangerang, dengan mudah membuat RT RW ataupun tatukan pemantauan secara khusus? Saya mengapresiasi yang disampaikan Mas Menteri tadi, bahwa ini ada oknum ATR yang bersalah dan sudah dilakukan penindakan. Saya pikir ini sangat bagus karena jadi tidak melebar kemana-mana. Kita tahu bahwa usulan-usulan di bawah sekian ribu meter itu adalah di level kantah. Artinya ini sudah diselesaikan, oknum-oknum itu harus ditindak. Tentu harus melalui proses jalur hukum. Nah, tetapi sekali lagi, saya masih bingung, Pak Nusron ya, kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya, bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Dan uniknya ini Kabupaten Tangerang ini cukup banyak. Di Jawa Barat, di Bekasi, saya dengar kemarin beritanya itu oleh pemerintah provinsi ditolak. Penggunaan KPPRL itu ya. Itu ditolak. Padahal sudah mengajukan berkali-kali. Nah, saya tidak mau mencari kesalahan di mananya, tetapi kira-kira prosesnya bagaimana sih dalam proses penentuan RT RW ataupun tata ruang oleh pemerintah daerah bahkan sampai ke desa. Dan kemudian apakah rekomendasi GIRIK itu hanya cukup dari kepala desa saja? Karena kalau tidak, ini nanti akan termanfaatkan juga di desa-desa lainnya. Rekomendasi hanya keluar dari kepala desa, dan kalau nggak salah di desa Kohot ini kan banyak dipalsukan. Nah, proses pengusulan menjadi GIRIK dan sertifikat hak milik perlukah kita kaji ulang? Karena kalau tidak, ini nanti akan terjadi di tempat-tempat lain, dan ini mungkin sudah terjadi di beberapa wilayah ya, Makassar dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir saya harus mengapresiasi rencana besar kerjasama dengan Kementerian Transmigrasi. Betul, Kementerian Transmigrasi ini membutuhkan lahan yang banyak. Karena konsep ke depan transmigrasi itu bukan hanya sekedar memindahkan orang, tetapi menumbuhkan wilayah ekonomi terintegrasi baru. Dari itu pasti membutuhkan lahan. Jadi jangan hanya memindahkan ke satu titik, setelah 2 tahun selesai, malah setelah jadi HGU apa HGB itu dijual kepada perkebunan. Kita harus jelas ketika memindahkan atau mengembangkan daerah strategis ekonomi yang baru, itu bidangnya apa? Apakah perkebunan, apakah sentra budidaya atau yang lain, itu harus terintegrasi. Jadi saya pikir saya harus memberikan apresiasi kepada Mas Menteri, dan ini perlu ditambahkan kembali. 30% untuk HGU yang perpanjangan saya sangat setuju sekali, sepakat sekali, dan plasma harus dihidupkan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Begini, ini membuktikan secara faktual benar. Saudara-saudara saya ajak, ini memang sudah tidak ada peta bidang tanahnya. Gitu loh, karena apa? Bisa jadi debat-debat dulu ini empang, silahkan. Siap. Ya kan? Siap. Pak Lurah mengatakan ini empang. Abrasi. Ya, abrasi mau apa silahkan, tapi ini berarti dulunya adalah empang, tapi ini hari ini nggak ada tanahnya, ya kan? Karena nggak ada maka masuk kategori tanah musnah. Nama Arsin menjadi sorotan di tengah kasus pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di pesisir utara Kabupaten Tangerang. Bahkan, Arsin sempat berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATER, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid yang berkunjung ke desa Kohot, Jumat, 24 Januari 2025. Arsin mengeklaim, lahan pagar laut yang berada di wilayahnya dulunya adalah daratan yang dijadikan sebagai empang. Namun, klaim Arsin langsung dipatahkan oleh Nusron yang menegaskan,
secara faktual, lahan tersebut sudah tidak ada lagi. Arsin bin Asip adalah Kepala Desa Kohod, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Arsin dilantik menjadi Kepala Desa Kohod pada 14 September 2021. Ia akan memimpin Desa Kohod hingga 2027 mendatang. Dalam pemilihan Kepala Desa, Pilkades, 2021, Arsin sukses mengalahkan dua pesaingnya yaitu Kades Petahana, Rohaman dan Suhi. Arsin yang mendapat nomor urut 3 meraup sebanyak 2.345 suara. Sementara dua kompetitornya, Rohaman dan Suhi masing-masing memperoleh suara sebanyak 1.558 dan 1.569. Saat dilantik menjadi Kepala Desa Kohod, Arsin berjanji akan membuat pola kepemimpinan desa yang lebih berwarna dan dapat diterima oleh seluruh lapisan unsur masyarakat. Sementara itu, di media sosial beredar informasi, Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil mewah seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Dari penelusuran tribunnews.com, Arsin belum pernah sama sekali melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Padahal sebagai seorang pejabat, Arsin wajib menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Kebijakan ini, sejalan dengan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang pelaksanaan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dengan demikian, harta kekayaan Arsin termasuk aset yang dimiliki, belum dapat diketahui. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kepala Desa Kohod Arsin bin Asip menghilang setelah berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut di Kabupaten Tangerang. Sejumlah aset mewah yang dimilikinya juga diduga ikut lenyap. Setelah berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengenai status pagar laut di Kabupaten Tangerang, Kepala Desa Kohod Arsin bin Asip tidak terlihat lagi di rumahnya. Selain keberadaannya yang belum diketahui, harta kekayaannya kini turut menjadi sorotan karena beberapa asetnya menghilang. Rumahnya yang terletak di Jalan Kali Baru tampak mencolok dibandingkan bangunan sekitar, berdiri 2 lantai dengan garasi yang juga berfungsi sebagai teras. Di dalam garasi seluas 6x6 meter, terdapat mobil Honda Civic VTEC putih dengan nomor polisi B412SIN dan mobil dinas Xenia berplat merah B1056JON. 4 sepeda motor juga terparkir di sana, namun Jeep Rubicon yang sebelumnya dikabarkan dimiliki Arsin tidak terlihat lagi. Beberapa kendaraan lain yang sempat ada di rumahnya juga kini ikut menghilang. Arsin dikenal sebagai kepala desa miliarder dengan koleksi kendaraan mewah. Warga menyebut rumahnya menyerupai showroom motor dan mengungkapkan bahwa Arsin mulai mengoleksi kendaraan tidak lama setelah menjabat pada tahun 2021. Hilangnya kendaraan tersebut diduga berkaitan dengan kasus pagar laut yang tengah menjadi perhatian. Warga menduga kendaraan itu sengaja disembunyikan atau dijual untuk menghindari audit dari KPK. Selain memiliki rumah yang mencolok, Arsin juga dikenal sebagai satu-satunya kepala desa yang memiliki pengawal pribadi atau pampades. Bahkan beberapa waktu lalu, awak media yang mencoba mewawancarainya dihalangi oleh para pengawalnya. Hingga kini baik Arsin maupun aset-aset mewahnya masih menjadi tanda tanya bagi masyarakat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gudang uang, Kades Kohod, miliarder kena denda rupiah 48 miliar buntut pagar laut, rumah bak showroom. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, memastikan bahwa pelaku pemasangan pagar laut di Tangerang bukanlah perusahaan, melainkan Kepala Desa Kohod, Arsin. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Trenggono mengatakan Arsin dan rombongannya sudah mengakui perbuatannya. Selain itu, Arsin dan 3 tersangka lainnya bersedia membayar denda administratif pada negara senilai 48 miliar rupiah. Dikutip dari Surya.co.id, gaji perangkat desa diketahui setara dengan gaji PNS golongan 2A.
Besaran dari penghasilan gaji perangkat desa ditetapkan oleh Bupati Wali Kota, dengan ketentuan bahwa besaran gaji kepala desa paling sedikit yaitu Rp2.426.6400 atau sama dengan 120% dari gaji pokok yang diterima PNS golongan 2A. Selain dari gajinya sebagai kades, Arsin juga punya sumber kekayaan lain yakni bisnis kos-kosan. Usaha itu sudah ada sebelum dia menjadi kades. Selain itu, anaknya juga memiliki usaha bengkel. Harta kekayaan Arsin Kades Kohot, miliarder yang punya pengawal dan rumah mirip showroom. Kepala Desa Kohot bernama Arsin bin Asip menjadi sorotan karena menghilang usai debat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid soal pagar laut Tangerang. Adapun debat Arsin Kades miliarder itu dengan Menteri Nusron mengenai pagar laut berlangsung pada Jumat 24 Januari 2025. Hingga seminggu kemudian atau Jumat 31 Januari 2025, Arsin belum muncul kembali di rumahnya di Desa Kohot Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang, Banten. Rupanya kekayaan Arsin Kades miliarder asal Kohot itu kini menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, Arsin memiliki sejumlah mobil mewah, salah satunya Jeep Wrangler Rubicon. Rumahnya juga disebutkan dipenuhi dengan sepeda motor sehingga mirip showroom motor. Sedangkan rumahnya terlihat paling mencolok dibandingkan dengan rumah warga yang ada di sekitarnya. Tak hanya itu, bisa dibilang Kades Kohot tersebut satu-satunya kades yang memiliki pengawal keamanan desa. Disebutkan jika kemana-mana, Kades Kohot Arsin bin Asip itu selalu dikawal. Bahkan awak media beberapa hari lalu saat akan mewawancarai Arsin ternyata tidak bisa karena dihalau oleh para pengawalnya. Setelah kasus pagar laut Tangerang mencuat dan kekayaan Arsin menjadi sorotan, kini barang-barang mewah itu seperti raib ditelan bumi. Saat disambangi ke kediaman Arsin, salah seorang warga Kohot bernama Heri membenarkan jika kades itu memiliki sejumlah kendaraan. Rumahnya seperti showroom motor, kata Heri, Selasa, 28 Januari 2025. Heri bercerita Arsin mengoleksi sejumlah kendaraan tidak lama setelah dilantik menjadi kepala desa Kohot pada tahun 2021. Arsin juga diketahui memiliki Rubicon saat awal-awal menjabat sebagai kades. Namun lanjut Heri, Rubicon milik Arsin tidak lagi tampak di rumahnya sejak kasus pagar laut viral. Isunya sih Rubiconnya sudah dijual terus motor-motornya sudah tidak ada, mungkin karena ada kasus begini takut diaudit KPK kali, kata Heri. Selain kendaraannya yang menghilang, Arsin juga sudah beberapa hari tidak terlihat. Menurut warga, Arsin jarang terlihat sejak kasus pagar laut mencuat. Diketahui, rumah Arsin berada di pinggir jalan Kalibaru tapi posisinya di bawah jalan sehingga ada jalan tersendiri untuk masuk ke pekarangan rumah. Arsin terpantau memiliki garasi di samping rumah yang menyatu dengan bangunan utama. Di garasi yang memiliki luas 6 x 6 meter persegi ini terdapat mobil Honda Civic VTEC warna putih dengan nopol B412SIN. Plat nopol mobilnya gabungan 3 angka dan 3 huruf yang terbaca, Arsin. Sementara di depan garasi juga terparkir kendaraan dinas pelat merah merek Xenia warna silver dengan nopol B1056JON. Selain mobil, juga terdapat 4 sepeda motor yang disimpan di garasi ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya. Bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Terima kasih pimpinan Mas Nusron yang saya hormati, rekan seguru dan seilmu, Pak Wamen, Bapak Ibu semua. Saya pikir ini menjadi sebuah pencerahan bagi kita semua, karena selama ini kita hanya mengikuti di media massa. Kita mengikuti apa yang terjadi di Komisi 4 kemarin, beribut-ribut, dan tentu kami mengatakan ini akan sampai pula ke Komisi 2. Dan setelah penjelasan tadi, kita mulai melihat benang merahnya. Kalau saya perhatikan, benang merah ini berasal dari usulan desa. Dan saat ini kepala desa itu sudah dipanggil kejaksaan, kalau saya tidak salah ya, terutama yang Kohot. Agak unik ini, karena desa Kohot ini hampir mayoritas 263 bidang, 390 hektar ada di situ. Di desa lain, malah tidak ada, hanya ada mungkin satu desa yang 3 bidang gitu ya. Nah pertanyaan saya yang terbesar adalah, kenapa desa Kohot? Kenapa harus di situ yang paling banyak?
Padahal kalau kita lihat perluasan PSN tadi malah tidak ada sama sekali. Lalu kenapa pemerintah daerah, terutama dalam hal ini adalah Kabupaten Tangerang, dengan mudah membuat RT RW ataupun tata ruangnya tanpa melakukan pemantauan secara khusus? Saya mengapresiasi yang disampaikan Mas Menteri tadi, bahwa ini ada oknum ATR yang bersalah dan sudah dilakukan penindakan. Saya pikir ini sangat bagus karena jadi tidak melebar kemana-mana. Kita tahu bahwa usulan-usulan di bawah sekian ribu meter itu adalah di level kantah. Artinya ini sudah diselesaikan, oknum-oknum itu harus ditindak. Tentu harus melalui proses jalur hukum. Tetapi sekali lagi, saya masih bingung, Pak Nusron, ya, kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya, bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Dan uniknya, ini Kabupaten Tangerang, ini cukup banyak. Di Jawa Barat, di Bekasi, saya dengar kemarin beritanya, itu oleh pemerintah provinsi ditolak. Penggunaan KPPRL itu ya. Itu ditolak, padahal sudah mengajukan berkali-kali. Nah, saya tidak mau mencari kesalahan di mananya, tetapi kira-kira prosesnya bagaimana sih dalam proses penentuan RT RW ataupun tata ruang oleh pemerintah daerah, bahkan sampai ke desa. Dan kemudian apakah rekomendasi GIRIK itu hanya cukup dari kepala desa saja? Karena kalau tidak, ini nanti akan termanfaatkan juga di desa-desa lainnya. Rekomendasi hanya keluar dari kepala desa. Dan kalau nggak salah di desa Kohot ini kan banyak dipalsukan. Nah, proses pengusulan menjadi GIRIK dan sertifikat hak milik, perlukah kita kaji ulang? Karena kalau tidak, ini nanti akan terjadi di tempat-tempat lain. Dan ini mungkin sudah terjadi di beberapa wilayah, ya, Makassar dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir saya harus mengapresiasi rencana besar kerjasama dengan Kementerian Transmigrasi. Betul, Kementerian Transmigrasi ini membutuhkan lahan yang banyak. Karena konsep ke depan transmigrasi itu bukan hanya sekedar memindahkan orang, tetapi menumbuhkan wilayah ekonomi terintegrasi baru. Dari itu pasti membutuhkan lahan. Jadi jangan hanya memindahkan ke satu titik, setelah 2 tahun selesai, malah setelah jadi HGU atau HGB itu dijual kepada perkebunan. Kita harus jelas ketika memindahkan atau mengembangkan daerah strategis ekonomi yang baru, itu bidangnya apa? Apakah perkebunan, apakah sentra budidaya atau yang lain, itu harus terintegrasi. Jadi saya pikir saya harus memberikan apresiasi kepada Mas Menteri, dan ini perlu ditambahkan kembali. 30% untuk HGU yang perpanjangan saya sangat setuju sekali, sepakat sekali, dan plasma harus dihidupkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Begini, ini membuktikan secara faktual benar, saudara-saudara saya ajak, ini memang sudah tidak ada peta bidang tanahnya. Gitu loh, karena apa? Bisa jadi debat-debat dulu ini empang, silahkan. Siap. Ya kan? Siap. Pak Lurah mengatakan ini empang. Abrasi. Ya, abrasi mau apa silahkan, tapi ini berarti dulunya adalah empang, tapi ini hari ini nggak ada tanahnya. Ya kan? Karena nggak ada maka masuk kategori tanah musnah. Nama Arsin menjadi sorotan di tengah kasus pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di pesisir utara Kabupaten Tangerang. Bahkan, Arsin sempat berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATER, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid yang berkunjung ke Desa Kohot, Jumat, 24 Januari 2025. Arsin mengeklaim, lahan pagar laut yang berada di wilayahnya dulunya adalah daratan yang dijadikan sebagai empang. Namun, klaim Arsin langsung dipatahkan oleh Nusron yang menegaskan, secara faktual, lahan tersebut sudah tidak ada lagi. Arsin bin Asip adalah Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Arsin dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada 14 September 2021. Ia akan memimpin Desa Kohot hingga 2027 mendatang. Dalam pemilihan Kepala Desa, Pilkades,
2021, Arsin sukses mengalahkan dua pesaingnya yaitu Kades Petahana, Rohaman dan Suhi. Arsin yang mendapat nomor urut 3 meraup sebanyak 2.345 suara. Sementara dua kompetitornya, Rohaman dan Suhi masing-masing memperoleh suara sebanyak 1.558 dan 1.569. Saat dilantik menjadi Kepala Desa Kohod, Arsin berjanji akan membuat pola kepemimpinan desa yang lebih berwarna dan dapat diterima oleh seluruh lapisan unsur masyarakat. Sementara itu, di media sosial beredar informasi, Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil mewah seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Dari penelusuran tribunnews.com, Arsin belum pernah sama sekali melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Padahal sebagai seorang pejabat, Arsin wajib menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Kebijakan ini, sejalan dengan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang pelaksanaan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dengan demikian, harta kekayaan Arsin termasuk aset yang dimiliki, belum dapat diketahui. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kepala Desa Kohod Arsin bin Asip menghilang setelah berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut di Kabupaten Tangerang. Sejumlah aset mewah yang dimilikinya juga diduga ikut lenyap. Setelah berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengenai status pagar laut di Kabupaten Tangerang, Kepala Desa Kohod Arsin bin Asip tidak terlihat lagi di rumahnya. Selain keberadaannya yang belum diketahui, harta kekayaannya kini turut menjadi sorotan karena beberapa asetnya menghilang. Rumahnya yang terletak di Jalan Kali Baru tampak mencolok dibandingkan bangunan sekitar, berdiri 2 lantai dengan garasi yang juga berfungsi sebagai teras. Di dalam garasi seluas 6x6 meter, terdapat mobil Honda Civic VTEC putih dengan nomor polisi B412SIN dan mobil dinas Xenia berplat merah B1056JON. 4 sepeda motor juga terparkir di sana, namun Jeep Rubicon yang sebelumnya dikabarkan dimiliki Arsin tidak terlihat lagi. Beberapa kendaraan lain yang sempat ada di rumahnya juga kini ikut menghilang. Arsin dikenal sebagai kepala desa miliarder dengan koleksi kendaraan mewah. Warga menyebut rumahnya menyerupai showroom motor dan mengungkapkan bahwa Arsin mulai mengoleksi kendaraan tidak lama setelah menjabat pada tahun 2021. Hilangnya kendaraan tersebut diduga berkaitan dengan kasus pagar laut yang tengah menjadi perhatian. Warga menduga kendaraan itu sengaja disembunyikan atau dijual untuk menghindari audit dari KPK. Selain memiliki rumah yang mencolok, Arsin juga dikenal sebagai satu-satunya kepala desa yang memiliki pengawal pribadi atau pampades. Bahkan beberapa waktu lalu, awak media yang mencoba mewawancarainya dihalangi oleh para pengawalnya. Hingga kini baik Arsin maupun aset-aset mewahnya masih menjadi tanda tanya bagi masyarakat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gudang uang, Kades Kohod, miliarder kena denda rupiah 48 miliar buntut pagar laut, rumah bak showroom. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, memastikan bahwa pelaku pemasangan pagar laut di Tangerang bukanlah perusahaan, melainkan Kepala Desa Kohod, Arsin. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Trenggono mengatakan Arsin dan rombongannya sudah mengakui perbuatannya. Selain itu, Arsin dan 3 tersangka lainnya bersedia membayar denda administratif pada negara senilai 48 miliar rupiah. Dikutip dari Surya.co.id, gaji perangkat desa diketahui setara dengan gaji PNS golongan 2A. Besaran dari penghasilan gaji perangkat desa ditetapkan oleh Bupati Wali Kota, dengan ketentuan bahwa besaran gaji kepala desa paling sedikit yaitu 2.426.6400 120% dari gaji pokok yang diterima PNS golongan 2A. Selain dari gajinya sebagai kades,
Arsin juga punya sumber kekayaan lain yakni bisnis kos-kosan. Usaha itu sudah ada sebelum dia menjadi kades. Selain itu, anaknya juga memiliki usaha bengkel. Harta kekayaan Arsin Kades Kohot, miliarder yang punya pengawal dan rumah mirip showroom. Kepala Desa Kohot bernama Arsin bin Asip menjadi sorotan karena menghilang usai debat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid soal pagar laut Tangerang. Adapun debat Arsin Kades miliarder itu dengan Menteri Nusron mengenai pagar laut berlangsung pada Jumat 24 Januari 2025. Hingga seminggu kemudian atau Jumat 31 Januari 2025, Arsin belum muncul kembali di rumahnya di Desa Kohot Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang, Banten. Rupanya kekayaan Arsin Kades miliarder asal Kohot itu kini menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, Arsin memiliki sejumlah mobil mewah, salah satunya Jeep Wrangler Rubicon. Rumahnya juga disebutkan dipenuhi dengan sepeda motor sehingga mirip showroom motor. Sedangkan rumahnya terlihat paling mencolok dibandingkan dengan rumah warga yang ada di sekitarnya. Tak hanya itu, bisa dibilang Kades Kohot tersebut satu-satunya Kades yang memiliki pengawal keamanan desa. Disebutkan jika kemana-mana, Kades Kohot Arsin bin Asip itu selalu dikawal. Bahkan awak media beberapa hari lalu saat akan mewawancarai Arsin ternyata tidak bisa karena dihalau oleh para pengawalnya. Setelah kasus pagar laut Tangerang mencuat dan kekayaan Arsin menjadi sorotan, kini barang-barang mewah itu seperti raib ditelan bumi. Saat disambangi ke kediaman Arsin, salah seorang warga Kohot bernama Heri membenarkan jika Kades itu memiliki sejumlah kendaraan. Rumahnya seperti showroom motor, kata Heri, Selasa, 28 Januari 2025. Heri bercerita Arsin mengoleksi sejumlah kendaraan tidak lama setelah dilantik menjadi kepala desa Kohot pada tahun 2021. Arsin juga diketahui memiliki Rubicon saat awal-awal menjabat sebagai Kades. Namun lanjut Heri, Rubicon milik Arsin tidak lagi tampak di rumahnya sejak kasus pagar laut viral. Isunya sih Rubiconnya sudah dijual terus motor-motornya sudah tidak ada, mungkin karena ada kasus begini takut diaudit KPK kali, kata Heri. Selain kendaraannya yang menghilang, Arsin juga sudah beberapa hari tidak terlihat. Menurut warga, Arsin jarang terlihat sejak kasus pagar laut mencuat. Diketahui, rumah Arsin berada di pinggir jalan Kalibaru tapi posisinya di bawah jalan sehingga ada jalan tersendiri untuk masuk ke pekarangan rumah. Arsin terpantau memiliki garasi di samping rumah yang menyatu dengan bangunan utama. Di garasi yang memiliki luas 6 x 6 meter persegi ini terdapat mobil Honda Civic VTEC warna putih dengan nopol B412SIN. Plat nopol mobilnya gabungan 3 angka dan 3 huruf yang terbaca, Arsin. Sementara di depan garasi juga terparkir kendaraan dinas pelat merah merek Xenia warna silver dengan nopol B1056JON. Selain mobil, juga terdapat 4 sepeda motor yang disimpan di garasi ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya. Bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Terima kasih pimpinan Mas Nusron yang saya hormati, rekan seguru dan seilmu, Pak Wamen, Bapak Ibu semua. Saya pikir ini menjadi sebuah pencerahan bagi kita semua, karena selama ini kita hanya mengikuti di media massa. Kita mengikuti apa yang terjadi di Komisi 4 kemarin, beribut-ribut, dan tentu kami mengatakan ini akan sampai pula ke Komisi 2. Dan setelah penjelasan tadi, kita mulai melihat benang merahnya. Kalau saya perhatikan benang merah ini berasal dari usulan desa. Dan saat ini kepala desa itu sudah dipanggil kejaksaan, kalau saya tidak salah ya, terutama yang Kohot. Agak unik ini, karena desa Kohot ini hampir mayoritas 263 bidang, 390 hektar ada di situ. Di desa lain, malah tidak ada, hanya ada mungkin satu desa yang 3 bidang gitu ya. Nah pertanyaan saya yang terbesar adalah, kenapa desa Kohot? Kenapa harus di situ yang paling banyak? Padahal kalau kita lihat perluasan PSN tadi malah tidak ada sama sekali. Lalu kenapa pemerintah daerah, terutama dalam hal ini adalah Kabupaten Tangerang, dengan mudah membuat RT RW ataupun tata ruangnya tanpa melakukan pemantauan secara khusus? Saya mengapresiasi yang disampaikan Mas Menteri tadi
bahwa ini ada oknum ATR yang bersalah dan sudah dilakukan penindakan. Saya pikir ini sangat bagus karena jadi tidak melebar kemana-mana. Kita tahu bahwa usulan-usulan di bawah sekian ribu meter itu adalah di level kantah. Artinya ini sudah diselesaikan, oknum-oknum itu harus ditindak. Tentu harus melalui proses jalur hukum. Tetapi sekali lagi, saya masih bingung, Pak Nusron ya, kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya, bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Dan uniknya, ini Kabupaten Tangerang, ini cukup banyak. Di Jawa Barat, di Bekasi, saya dengar kemarin beritanya, itu oleh pemerintah provinsi ditolak. Penggunaan KPPRL itu ya. Itu ditolak, padahal sudah mengajukan berkali-kali. Nah, saya tidak mau mencari kesalahan di mananya, tetapi kira-kira prosesnya bagaimana sih dalam proses penentuan RT/RW ataupun tata ruang oleh pemerintah daerah, bahkan sampai ke desa. Dan kemudian apakah rekomendasi GIRIK itu hanya cukup dari kepala desa saja? Karena kalau tidak, ini nanti akan termanfaatkan juga di desa-desa lainnya. Rekomendasi hanya keluar dari kepala desa. Dan kalau nggak salah di desa Kohot ini kan banyak dipalsukan. Nah, proses pengusulan menjadi GIRIK dan sertifikat hak milik, perlukah kita kaji ulang? Karena kalau tidak, ini nanti akan terjadi di tempat-tempat lain. Dan ini mungkin sudah terjadi di beberapa wilayah ya, Makassar dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir saya harus mengapresiasi rencana besar kerjasama dengan Kementerian Transmigrasi. Betul, Kementerian Transmigrasi ini membutuhkan lahan yang banyak. Karena konsep ke depan transmigrasi itu bukan hanya sekedar memindahkan orang, tetapi menumbuhkan wilayah ekonomi terintegrasi baru. Dari itu pasti membutuhkan lahan. Jadi jangan hanya memindahkan ke satu titik, setelah 2 tahun selesai, malah setelah jadi HGU atau HGB itu dijual kepada perkebunan. Kita harus jelas ketika memindahkan atau mengembangkan daerah strategis ekonomi yang baru, itu bidangnya apa? Apakah perkebunan, apakah sentra budidaya atau yang lain, itu harus terintegrasi. Jadi saya pikir saya harus memberikan apresiasi kepada Mas Menteri, dan ini perlu ditambahkan kembali. 30% untuk HGU yang perpanjangan saya sangat setuju sekali, sepakat sekali, dan plasma harus dihidupkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Begini, ini membuktikan secara faktual benar, saudara-saudara saya ajak, ini memang sudah tidak ada peta bidang tanahnya. Gitu loh, karena apa? Bisa jadi debat-debat dulu ini empang, silahkan. Siap. Ya kan? Siap. Pak Lurah mengatakan ini empang. Abrasi. Ya, abrasi mau apa silahkan, tapi ini berarti dulunya adalah empang, tapi ini hari ini nggak ada tanahnya. Ya kan? Karena nggak ada maka masuk kategori tanah musnah. Nama Arsin menjadi sorotan di tengah kasus pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di pesisir utara Kabupaten Tangerang. Bahkan, Arsin sempat berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATER, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid yang berkunjung ke Desa Kohot, Jumat, 24 Januari 2025. Arsin mengeklaim, lahan pagar laut yang berada di wilayahnya dulunya adalah daratan yang dijadikan sebagai empang. Namun, klaim Arsin langsung dipatahkan oleh Nusron yang menegaskan, secara faktual, lahan tersebut sudah tidak ada lagi. Arsin bin Asip adalah Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Arsin dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada 14 September 2021. Ia akan memimpin Desa Kohot hingga 2027 mendatang. Dalam pemilihan Kepala Desa, Pilkades, 2021, Arsin sukses mengalahkan 2 pesaingnya yaitu Kades Petahana, Rohaman dan Suhi. Arsin yang mendapat nomor urut 3 meraup sebanyak 2.345 suara. Sementara 2 kompetitornya, Rohaman dan Suhi masing-masing memperoleh suara sebanyak 1.558 dan 1.569.
Saat dilantik menjadi Kepala Desa Kohod, Arsin berjanji akan membuat pola kepemimpinan desa yang lebih berwarna dan dapat diterima oleh seluruh lapisan unsur masyarakat. Sementara itu, di media sosial beredar informasi, Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil mewah seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Dari penelusuran tribunnews.com, Arsin belum pernah sama sekali melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Padahal sebagai seorang pejabat, Arsin wajib menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Kebijakan ini, sejalan dengan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang pelaksanaan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dengan demikian, harta kekayaan Arsin termasuk aset yang dimiliki, belum dapat diketahui. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kepala Desa Kohod Arsin bin Asip menghilang setelah berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut di Kabupaten Tangerang. Sejumlah aset mewah yang dimilikinya juga diduga ikut lenyap. Setelah berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengenai status pagar laut di Kabupaten Tangerang, Kepala Desa Kohod Arsin bin Asip tidak terlihat lagi di rumahnya. Selain keberadaannya yang belum diketahui, harta kekayaannya kini turut menjadi sorotan karena beberapa asetnya menghilang. Rumahnya yang terletak di Jalan Kali Baru tampak mencolok dibandingkan bangunan sekitar, berdiri 2 lantai dengan garasi yang juga berfungsi sebagai teras. Di dalam garasi seluas 6x6 meter, terdapat mobil Honda Civic VTEC putih dengan nomor polisi ikut menghilang. Arsin dikenal sebagai kepala desa miliarder dengan koleksi kendaraan mewah. Warga menyebut rumahnya menyerupai showroom motor dan mengungkapkan bahwa Arsin mulai mengoleksi kendaraan tidak lama setelah menjabat pada tahun 2021. Hilangnya kendaraan tersebut diduga berkaitan dengan kasus pagar laut yang tengah menjadi perhatian. Warga menduga kendaraan itu sengaja disembunyikan atau dijual untuk menghindari audit dari KPK. Selain memiliki rumah yang mencolok, Arsin juga dikenal sebagai satu-satunya kepala desa yang memiliki pengawal pribadi atau pampades. Bahkan beberapa waktu lalu, awak media yang mencoba mewawancarainya dihalangi oleh para pengawalnya. Hingga kini baik Arsin maupun aset-aset mewahnya masih menjadi tanda tanya bagi masyarakat. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gudang uang, Kades Kohod, miliarder kena denda rupiah 48 miliar buntut pagar laut, rumah bak showroom. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, memastikan bahwa pelaku pemasangan pagar laut di Tangerang bukanlah perusahaan, melainkan Kepala Desa Kohod, Arsin. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Trenggono mengatakan Arsin dan rombongannya sudah mengakui perbuatannya. Selain itu, Arsin dan 3 tersangka lainnya bersedia membayar denda administratif pada negara senilai 48 miliar rupiah. Dikutip dari Surya.co.id, gaji perangkat desa diketahui setara dengan gaji PNS golongan 2A. Besaran dari penghasilan gaji perangkat desa ditetapkan oleh Bupati Wali Kota, dengan ketentuan bahwa besaran gaji kepala desa paling sedikit yaitu Rp2.426.6400 atau sama dengan 120% dari gaji pokok yang diterima PNS golongan 2A. Selain dari gajinya sebagai kades, Arsin juga punya sumber kekayaan lain yakni bisnis kos-kosan. Usaha itu sudah ada sebelum dia menjadi kades. Selain itu, anaknya juga memiliki usaha bengkel. Harta kekayaan Arsin Kades Kohod, miliarder yang punya pengawal dan rumah mirip showroom. Kepala Desa Kohod bernama Arsin bin Asip menjadi sorotan karena menghilang usai debat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid soal pagar laut Tangerang. Adapun debat Arsin Kades miliarder itu dengan Menteri Nusron mengenai pagar laut berlangsung pada Jumat 24 Januari 2025.
Hingga seminggu kemudian atau Jumat 31 Januari 2025, Arsin belum muncul kembali di rumahnya di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Rupanya kekayaan Arsin Kades miliarder asal Kohot itu kini menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, Arsin memiliki sejumlah mobil mewah, salah satunya Jeep Wrangler Rubicon. Rumahnya juga disebutkan dipenuhi dengan sepeda motor sehingga mirip showroom motor. Sedangkan rumahnya terlihat paling mencolok dibandingkan dengan rumah warga yang ada di sekitarnya. Tak hanya itu, bisa dibilang Kades Kohot tersebut satu-satunya Kades yang memiliki pengawal keamanan gaib di telan bumi. Saat disambangi ke kediaman Arsin, salah seorang warga Kohot bernama Heri membenarkan jika Kades itu memiliki sejumlah kendaraan. Rumahnya seperti showroom motor, kata Heri, Selasa, 28 Januari 2025. Heri bercerita Arsin mengoleksi sejumlah kendaraan tidak lama setelah dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada tahun 2021. Arsin juga diketahui memiliki Rubicon saat awal-awal menjabat sebagai Kades. Namun lanjut Heri, Rubicon milik Arsin tidak lagi tampak di rumahnya sejak kasus pagar laut viral. Isunya sih Rubiconnya sudah dijual terus motor-motornya sudah tidak ada, mungkin karena ada kasus begini takut diaudit KPK kali, kata Heri. Selain kendaraannya yang menghilang, Arsin juga sudah beberapa hari tidak terlihat. Menurut warga, Arsin jarang terlihat sejak kasus pagar laut mencuat. Diketahui, rumah Arsin berada di pinggir jalan Kalibaru tapi posisinya di bawah jalan sehingga ada jalan tersendiri untuk masuk ke pekarangan rumah. Arsin terpantau memiliki garasi di samping rumah yang menyatu dengan bangunan utama. Di garasi yang memiliki luas 6 x 6 meter persegi ini terdapat mobil Honda Civic VTEC warna putih dengan nopol B412SIN. Plat nopol mobilnya gabungan 3 angka dan 3 huruf yang terbaca, Arsin. Sementara di depan garasi juga terparkir kendaraan dinas plat merah merek Xenia warna silver dengan nopol B1056JON. Selain mobil, juga terdapat 4 sepeda motor yang disimpan di garasi ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya, bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Terima kasih pimpinan Mas Nusron yang saya hormati, rekan seguru dan seilmu, Pak Wamen, Bapak Ibu semua. Saya pikir ini menjadi sebuah pencerahan bagi kita semua, karena selama ini kita hanya mengikuti di media massa. Kita mengikuti apa yang terjadi di Komisi 4 kemarin, beribut-ribut, dan tentu kami mengatakan ini akan sampai pula ke Komisi 2. Dan setelah penjelasan tadi kita mulai melihat benang merahnya. Kalau saya perhatikan benang merah ini berasal dari usulan desa. Dan saat ini kepala desa itu sudah dipanggil kejaksaan, kalau saya tidak salah ya, terutama yang Kohot. Agak unik ini, karena desa Kohot ini hampir mayoritas 263 bidang, 390 hektar ada di situ. Di desa lain malah tidak ada, hanya ada mungkin satu desa yang 3 bidang gitu ya. Nah pertanyaan saya yang terbesar adalah kenapa desa Kohot? Kenapa harus di situ yang paling banyak? Padahal kalau kita lihat perluasan PSN tadi malah tidak ada sama sekali. Lalu kenapa pemerintah daerah, terutama dalam hal ini adalah Kabupaten Tangerang, dengan mudah membuat RT RW ataupun tata ruangnya tanpa melakukan pemantauan secara khusus? Saya mengapresiasi yang disampaikan Mas Menteri tadi, bahwa ini ada oknum ATR yang bersalah dan sudah dilakukan penindakan. Saya pikir ini sangat bagus, karena jadi tidak melebar kemana-mana. Kita tahu bahwa usulan-usulan di bawah sekian ribu meter itu adalah di level kantah. Artinya ini sudah diselesaikan, oknum-oknum itu harus ditindak, tentu harus melalui proses jalur hukum. Tetapi sekali lagi, saya masih bingung, Pak Nusron ya, kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya, bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Dan uniknya, ini Kabupaten Tangerang,
ini cukup banyak. Di Jawa Barat, di Bekasi, saya dengar kemarin beritanya, itu oleh pemerintah provinsi ditolak. Penggunaan KPPRL itu ya. Itu ditolak, padahal sudah mengajukan berkali-kali. Nah, saya tidak mau mencari kesalahan di mananya, tetapi kira-kira prosesnya bagaimana sih dalam proses penentuan RT/RW ataupun tata ruang oleh pemerintah daerah, bahkan sampai ke desa. Dan kemudian apakah rekomendasi GIRIK itu hanya cukup dari kepala desa saja? Karena kalau tidak, ini nanti akan termanfaatkan juga di desa-desa lainnya. Rekomendasi hanya keluar dari kepala desa. Dan kalau nggak salah di desa Kohot ini kan banyak dipalsukan. Nah, proses pengusulan menjadi GIRIK dan sertifikat hak milik, perlukah kita kaji ulang? Karena kalau tidak, ini nanti akan terjadi di tempat-tempat lain. Dan ini mungkin sudah terjadi di beberapa wilayah, ya, Makassar dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir saya harus mengapresiasi rencana besar kerjasama dengan Kementerian Transmigrasi. Betul, Kementerian Transmigrasi ini membutuhkan lahan yang banyak. Karena konsep ke depan transmigrasi itu bukan hanya sekedar memindahkan orang, tetapi menumbuhkan wilayah ekonomi terintegrasi baru. Dari itu pasti membutuhkan lahan. Jadi jangan hanya memindahkan ke satu titik, setelah 2 tahun selesai, malah setelah jadi HGU atau HGB itu dijual kepada perkebunan. Kita harus jelas ketika memindahkan atau mengembangkan daerah strategis ekonomi yang baru, itu bidangnya apa? Apakah perkebunan, apakah sentra budidaya atau yang lain, itu harus terintegrasi. Jadi saya pikir saya harus memberikan apresiasi kepada Mas Menteri, dan ini perlu ditambahkan kembali. 30% untuk HGU yang perpanjangan saya sangat setuju sekali, sepakat sekali, dan plasma harus dihidupkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Begini, ini membuktikan secara faktual benar, saudara-saudara saya ajak, ini memang sudah tidak ada peta bidang tanahnya. Gitu loh, karena apa? Bisa jadi debat-debat dulu ini empang, silahkan. Siap. Ya kan? Siap. Pak Lurah mengatakan ini empang. Abrasi. Ya, abrasi mau apa silahkan, tapi ini berarti dulunya adalah empang, tapi ini hari ini nggak ada tanahnya. Ya kan? Karena nggak ada maka masuk kategori tanah musnah. Nama Arsin menjadi sorotan di tengah kasus pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di pesisir utara Kabupaten Tangerang. Bahkan, Arsin sempat berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATER, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid yang berkunjung ke Desa Kohot, Jumat, 24 Januari 2025. Arsin mengeklaim, lahan pagar laut yang berada di wilayahnya dulunya adalah daratan yang dijadikan sebagai empang. Namun, klaim Arsin langsung dipatahkan oleh Nusron yang menegaskan, secara faktual, lahan tersebut sudah tidak ada lagi. Arsin bin Asip adalah Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Arsin dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada 14 September 2021. Ia akan memimpin Desa Kohot hingga 2027 mendatang. Dalam pemilihan Kepala Desa, Pilkades, 2021, Arsin sukses mengalahkan 2 pesaingnya yaitu Kades Petahana, Rohaman dan Suhi. Arsin yang mendapat nomor urut 3 meraup sebanyak 2.345 suara. Sementara 2 kompetitornya, Rohaman dan Suhi masing-masing memperoleh suara sebanyak 1.558 dan 1.569. Saat dilantik menjadi Kepala Desa Kohot, Arsin berjanji akan membuat pola kepemimpinan desa yang lebih berwarna dan dapat diterima oleh seluruh lapisan unsur masyarakat. Sementara itu, di media sosial beredar informasi, Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil mewah seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Dari penelusuran tribunnews.com, Arsin belum pernah sama sekali melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Padahal sebagai seorang pejabat, Arsin wajib menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Kebijakan ini, sejalan dengan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang pelaksanaan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dengan demikian,
Harta kekayaan Arsin termasuk aset yang dimiliki, belum dapat diketahui. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip menghilang setelah berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut di Kabupaten Tangerang. Sejumlah aset mewah yang dimilikinya juga diduga ikut lenyap. Setelah berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengenai status pagar laut di Kabupaten Tangerang, Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip tidak terlihat lagi di rumahnya. Selain keberadaannya yang belum diketahui, harta kekayaannya kini turut menjadi sorotan karena beberapa asetnya menghilang. Rumahnya yang terletak di Jalan Kali Baru tampak mencolok dibandingkan bangunan sekitar. Berdiri 2 lantai dengan garasi yang juga berfungsi sebagai teras. Di dalam garasi seluas 6 x 6 meter, terdapat mobil Honda Civic VTEC putih dengan nomor polisi B412SIN dan mobil dinas Xenia berplat merah B1056JON. 4 sepeda motor juga terparkir di sana, namun Jeep Rubicon yang sebelumnya dikabarkan dimiliki Arsin tidak terlihat lagi. Beberapa kendaraan lain yang sempat ada di rumahnya juga kini ikut menghilang. Arsin dikenal sebagai kepala desa miliarder dengan koleksi kendaraan mewah. Warga menyebut rumahnya menyerupai showroom motor dan mengungkapkan bahwa Arsin mulai mengoleksi kendaraan tidak lama setelah menjabat pada tahun 2021. Hilangnya kendaraan tersebut diduga berkaitan dengan kasus pagar laut yang tengah menjadi perhatian. Warga menduga kendaraan itu sengaja disembunyikan atau dijual untuk menghindari audit dari KPK. Selain memiliki rumah yang mencolok, Arsin juga dikenal sebagai satu-satunya kepala desa yang memiliki pengawal pribadi atau pampades. Bahkan beberapa waktu lalu, awak media yang mencoba mewawancarainya dihalangi oleh para pengawalnya. Hingga kini baik Arsin maupun aset-aset mewahnya masih menjadi tanda tanya bagi masyarakat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gudang uang, Kades Kohot, miliarder kena denda rupiah 48 miliar buntut pagar laut, rumah bak showroom. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, memastikan bahwa pelaku pemasangan pagar laut di Tangerang bukanlah perusahaan, melainkan Kepala Desa Kohot, Arsin. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Trenggono mengatakan Arsin dan rombongannya sudah mengakui perbuatannya. Selain itu, Arsin dan 3 tersangka lainnya bersedia membayar denda administratif pada negara senilai 48 miliar rupiah. Dikutip dari Surya.co.id, gaji perangkat desa diketahui setara dengan gaji PNS golongan 2A. Besaran dari penghasilan gaji perangkat desa ditetapkan oleh Bupati Wali Kota, dengan ketentuan bahwa besaran gaji kepala desa paling sedikit yaitu Rp2.426.6400 atau sama dengan 120% dari gaji pokok yang diterima PNS golongan 2A. Selain dari gajinya sebagai kades, Arsin juga punya sumber kekayaan lain yakni bisnis kos-kosan. Usaha itu sudah ada sebelum dia menjadi kades. Selain itu, anaknya juga memiliki usaha bengkel. Harta kekayaan Arsin Kades Kohot, miliarder yang punya pengawal dan rumah mirip showroom. Kepala Desa Kohot bernama Arsin bin Asip menjadi sorotan karena menghilang usai debat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid soal pagar laut Tangerang. Adapun debat Arsin Kades miliarder itu dengan Menteri Nusron mengenai pagar laut berlangsung pada Jumat 24 Januari 2025. Hingga seminggu kemudian atau Jumat 31 Januari 2025, Arsin belum muncul kembali di rumahnya di Desa Kohot Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang, Banten. Rupanya kekayaan Arsin Kades miliarder asal Kohot itu kini menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, Arsin memiliki sejumlah mobil mewah, salah satunya Jeep Wrangler Rubicon. Rumahnya juga disebutkan dipenuhi dengan sepeda motor sehingga mirip showroom motor. Sedangkan rumahnya terlihat paling mencolok dibandingkan dengan rumah warga yang ada di sekitarnya. Tak hanya itu, bisa dibilang Kades Kohot tersebut satu-satunya Kades yang memiliki pengawal keamanan desa. Disebutkan jika kemana-mana, Kades Kohot Arsin bin Asip itu selalu dikawal.
Bahkan awak media beberapa hari lalu saat akan mewawancarai Arsin ternyata tidak bisa karena dihalau oleh para pengawalnya. Setelah kasus pagar laut Tangerang mencuat dan kekayaan Arsin menjadi sorotan, kini barang-barang mewah itu seperti raib ditelan bumi. Saat disambangi ke kediaman Arsin, salah seorang warga Kohot bernama Heri membenarkan jika kades itu memiliki sejumlah kendaraan. Rumahnya seperti showroom motor, kata Heri, Selasa, 28 Januari 2025. Heri bercerita Arsin mengoleksi sejumlah kendaraan tidak lama setelah dilantik menjadi kepala desa Kohot pada tahun 2021. Arsin juga diketahui memiliki Rubicon saat awal-awal menjabat sebagai kades. Namun lanjut Heri, Rubicon milik Arsin tidak lagi tampak di rumahnya sejak kasus pagar laut viral. Isunya sih Rubiconnya sudah dijual terus motor-motornya sudah tidak ada, mungkin karena ada kasus begini takut diaudit KPK kali, kata Heri. Selain kendaraannya yang menghilang, Arsin juga sudah beberapa hari tidak terlihat. Menurut warga, Arsin jarang terlihat sejak kasus pagar laut mencuat. Diketahui, rumah Arsin berada di pinggir jalan Kalibaru tapi posisinya di bawah jalan sehingga ada jalan tersendiri untuk masuk ke pekarangan rumah. Arsin terpantau memiliki garasi di samping rumah yang menyatu dengan bangunan utama. Di garasi yang memiliki luas 6 x 6 meter persegi ini terdapat mobil Honda Civic VTEC warna putih dengan nopol B412SIN. Plat nopol mobilnya gabungan 3 angka dan 3 huruf yang terbaca, Arsin. Sementara di depan garasi juga terparkir kendaraan dinas pelat merah merek Xenia warna silver dengan nopol B1056JON. Selain mobil, juga terdapat 4 sepeda motor yang disimpan di garasi ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya. Bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Terima kasih pimpinan Mas Nusron yang saya hormati, rekan seguru dan seilmu, Pak Wamen, Bapak Ibu semua. Saya pikir ini menjadi sebuah pencerahan bagi kita semua, karena selama ini kita hanya mengikuti di media massa. Kita mengikuti apa yang terjadi di Komisi 4 kemarin, beribut-ribut, dan tentu kami mengatakan ini akan sampai pula ke Komisi 2. Dan setelah penjelasan tadi, kita mulai melihat benang merahnya. Kalau saya perhatikan, benang merah ini berasal dari usulan desa. Dan saat ini kepala desa itu sudah dipanggil kejaksaan, kalau saya tidak salah ya, terutama yang Kohot. Agak unik ini, karena desa Kohot ini hampir mayoritas 263 bidang, 390 hektar ada di situ. Di desa lain, malah tidak ada, hanya ada mungkin satu desa yang 3 bidang gitu ya. Nah pertanyaan saya yang terbesar adalah, kenapa desa Kohot? Kenapa harus di situ yang paling banyak? Padahal kalau kita lihat perluasan PSN tadi malah tidak ada sama sekali. Lalu kenapa pemerintah daerah, terutama dalam hal ini adalah Kabupaten Tangerang, dengan mudah membuat RT RW ataupun tata ruangnya tanpa melakukan pemantauan secara khusus? Saya mengapresiasi yang disampaikan Mas Menteri tadi, bahwa ini ada oknum ATR yang bersalah dan sudah dilakukan penindakan. Saya pikir ini sangat bagus karena jadi tidak melebar kemana-mana. Kita tahu bahwa usulan-usulan di bawah sekian ribu meter itu adalah di level kantah. Artinya ini sudah diselesaikan, oknum-oknum itu harus ditindak. Tentu harus melalui proses jalur hukum. Tetapi sekali lagi, saya masih bingung, Pak Nusron ya, kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya, bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Dan uniknya, ini Kabupaten Tangerang, ini cukup banyak. Di Jawa Barat, di Bekasi, saya dengar kemarin beritanya, itu oleh pemerintah provinsi ditolak. Penggunaan apa namanya, KPPRL itu ya. Itu ditolak. Padahal sudah mengajukan berkali-kali. Nah, saya tidak mau mencari kesalahan di mananya, tetapi kira-kira prosesnya bagaimana sih
dalam proses penentuan RT/RW ataupun tata ruang oleh pemerintah daerah bahkan sampai ke desa. Dan kemudian apakah rekomendasi GIRIK itu hanya cukup dari kepala desa saja? Karena kalau tidak, ini nanti akan termanfaatkan juga di desa-desa lainnya. Rekomendasi hanya keluar dari kepala desa, dan kalau nggak salah di desa Kohot ini kan banyak dipalsukan. Nah, proses pengusulan menjadi GIRIK dan sertifikat hak milik perlukah kita kaji ulang? Karena kalau tidak, ini nanti akan terjadi di tempat-tempat lain. Dan ini mungkin sudah terjadi di beberapa wilayah, ya, Makassar dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir saya harus mengapresiasi rencana besar kerjasama dengan Kementerian Transmigrasi. Betul, Kementerian Transmigrasi ini membutuhkan lahan yang banyak. Karena konsep ke depan transmigrasi itu bukan hanya sekedar memindahkan orang, tetapi menumbuhkan wilayah ekonomi terintegrasi baru. Dari itu pasti membutuhkan lahan. Jadi jangan hanya memindahkan ke satu titik, setelah 2 tahun selesai, malah setelah jadi HGU atau HGB itu dijual kepada perkebunan. Kita harus jelas ketika memindahkan atau mengembangkan daerah strategis ekonomi yang baru, itu bidangnya apa? Apakah perkebunan, apakah sentra budidaya, atau yang lain, itu harus terintegrasi. Jadi saya pikir saya harus memberikan apresiasi kepada Mas Menteri, dan ini perlu ditambahkan kembali. 30% untuk HGU yang perpanjangan saya sangat setuju sekali, sepakat sekali, dan plasma harus dihidupkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Begini, ini membuktikan secara faktual benar, saudara-saudara saya ajak, ini memang sudah tidak ada peta bidang tanahnya. Gitu loh, karena apa? Bisa jadi debat-debat dulu ini empang, silahkan. Siap. Ya kan? Siap. Pak Lurah mengatakan ini empang. Abrasi. Ya, abrasi mau apa silahkan, tapi ini berarti dulunya adalah empang, tapi ini hari ini nggak ada tanahnya. Ya kan? Karena nggak ada maka masuk kategori tanah musnah. Nama Arsin menjadi sorotan di tengah kasus pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di pesisir utara Kabupaten Tangerang. Bahkan, Arsin sempat berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATER, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid yang berkunjung ke Desa Kohot, Jumat, 24 Januari 2025. Arsin mengeklaim, lahan pagar laut yang berada di wilayahnya dulunya adalah daratan yang dijadikan sebagai empang. Namun, klaim Arsin langsung dipatahkan oleh Nusron yang menegaskan, secara faktual, lahan tersebut sudah tidak ada lagi. Arsin bin Asip adalah Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Arsin dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada 14 September 2021. Ia akan memimpin Desa Kohot hingga 2027 mendatang. Dalam pemilihan Kepala Desa, Pilkades, 2021, Arsin sukses mengalahkan 2 pesaingnya yaitu Kades Petahana, Rohaman dan Suhi. Arsin yang mendapat nomor urut 3 meraup sebanyak 2.345 suara. Sementara 2 kompetitornya, Rohaman dan Suhi masing-masing memperoleh suara sebanyak 1.558 dan 1.569. Saat dilantik menjadi Kepala Desa Kohot, Arsin berjanji akan membuat pola kepemimpinan desa yang lebih berwarna dan dapat diterima oleh seluruh lapisan unsur masyarakat. Sementara itu, di media sosial beredar informasi, Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil mewah seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Dari penelusuran tribunnews.com, Arsin belum pernah sama sekali melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Padahal sebagai seorang pejabat, Arsin wajib menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Kebijakan ini, sejalan dengan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang pelaksanaan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dengan demikian, harta kekayaan Arsin termasuk aset yang dimiliki, belum dapat diketahui. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip menghilang setelah berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut di Kabupaten Tangerang.
Sejumlah aset mewah yang dimilikinya juga diduga ikut lenyap. Setelah berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengenai status pagar laut di Kabupaten Tangerang, Kepala Desa Kohot Arsin bin Asir tidak terlihat lagi di rumahnya. Selain keberadaannya yang belum diketahui, harta kekayaannya kini turut menjadi sorotan karena beberapa asetnya menghilang. Rumahnya yang terletak di Jalan Kali Baru tampak mencolok dibandingkan bangunan sekitar. Berdiri 2 lantai dengan garasi yang juga berfungsi sebagai teras. Di dalam garasi seluas 6x6 meter, terdapat mobil Honda Civic VTEC putih dengan nomor polisi B412SIN dan mobil dinas Xenia berplat merah B1056JON. 4 sepeda motor juga terparkir di sana, namun Jeep Rubicon yang sebelumnya dikabarkan dimiliki Arsin tidak terlihat lagi. Beberapa kendaraan lain yang sempat ada di rumahnya juga kini ikut menghilang. Arsin dikenal sebagai kepala desa miliarder dengan koleksi kendaraan mewah. Warga menyebut rumahnya menyerupai showroom motor dan mengungkapkan bahwa Arsin mulai mengoleksi kendaraan tidak lama setelah menjabat pada tahun 2021. Hilangnya kendaraan tersebut diduga berkaitan dengan kasus pagar laut yang tengah menjadi perhatian. Warga menduga kendaraan itu sengaja disembunyikan atau dijual untuk menghindari audit dari KPK. Selain memiliki rumah yang mencolok, Arsin juga dikenal sebagai satu-satunya kepala desa yang memiliki pengawal pribadi atau pampades. Bahkan beberapa waktu lalu, awak media yang mencoba mewawancarainya dihalangi oleh para pengawalnya. Hingga kini baik Arsin maupun aset-aset mewahnya masih menjadi tanda tanya bagi masyarakat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gudang uang, Kades Kohot, miliarder kena denda rupiah 48 miliar buntut pagar laut, rumah bak showroom. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, memastikan bahwa pelaku pemasangan pagar laut di Tangerang bukanlah perusahaan, melainkan Kepala Desa Kohot, Arsin. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Trenggono mengatakan Arsin dan rombongannya sudah mengakui perbuatannya. Selain itu, Arsin dan 3 tersangka lainnya bersedia membayar denda administratif pada negara senilai 48 miliar rupiah. Dikutip dari Surya.co.id, gaji perangkat desa diketahui setara dengan gaji PNS golongan 2A. Besaran dari penghasilan gaji perangkat desa ditetapkan oleh Bupati Wali Kota, dengan ketentuan bahwa besaran gaji kepala desa paling sedikit yaitu Rp2.426.6400 atau sama dengan 120% dari gaji pokok yang diterima PNS golongan 2A. Selain dari gajinya sebagai kades, Arsin juga punya sumber kekayaan lain yakni bisnis kos-kosan. Usaha itu sudah ada sebelum dia menjadi kades. Selain itu, anaknya juga memiliki usaha bengkel. Harta kekayaan Arsin Kades Kohot, miliarder yang punya pengawal dan rumah mirip showroom. Kepala Desa Kohot bernama Arsin bin Asip menjadi sorotan karena menghilang usai debat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid soal pagar laut Tangerang. Adapun debat Arsin Kades miliarder itu dengan Menteri Nusron mengenai pagar laut berlangsung pada Jumat 24 Januari 2025. Hingga seminggu kemudian atau Jumat 31 Januari 2025, Arsin belum muncul kembali di rumahnya di Desa Kohot Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang, Banten. Rupanya kekayaan Arsin Kades miliarder asal Kohot itu kini menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, Arsin memiliki sejumlah mobil mewah, salah satunya Jeep Wrangler Rubicon. Rumahnya juga disebutkan dipenuhi dengan sepeda motor sehingga mirip showroom motor. Sedangkan rumahnya terlihat paling mencolok dibandingkan dengan rumah warga yang ada di sekitarnya. Tak hanya itu, bisa dibilang Kades Kohot tersebut satu-satunya kades yang memiliki pengawal keamanan desa. Disebutkan jika kemana-mana, Kades Kohot Arsin bin Asip itu selalu dikawal. Bahkan awak media beberapa hari lalu saat akan mewawancarai Arsin ternyata tidak bisa karena dihalau oleh para pengawalnya. Setelah kasus pagar laut Tangerang mencuat dan kekayaan Arsin menjadi sorotan, kini barang-barang mewah itu seperti raib ditelan bumi.
Saat disambangi ke kediaman Arsin, salah seorang warga Kohot bernama Heri membenarkan jika Kades itu memiliki sejumlah kendaraan. Rumahnya seperti showroom motor, kata Heri, Selasa, 28 Januari 2025. Heri bercerita Arsin mengoleksi sejumlah kendaraan tidak lama setelah dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada tahun 2021. Arsin juga diketahui memiliki Rubicon saat awal-awal menjabat sebagai Kades. Namun lanjut Heri, Rubicon milik Arsin tidak lagi tampak di rumahnya sejak kasus pagar laut viral. Isunya si Rubiconnya sudah dijual terus motor-motornya sudah tidak ada, mungkin karena ada kasus begini takut diaudit KPK kali, kata Heri. Selain kendaraannya yang menghilang, Arsin juga sudah beberapa hari tidak terlihat. Menurut warga, Arsin jarang terlihat sejak kasus pagar laut mencuat. Diketahui, rumah Arsin berada di pinggir jalan Kalibaru tapi posisinya di bawah jalan sehingga ada jalan tersendiri untuk masuk ke pekarangan rumah. Arsin terpantau memiliki garasi di samping rumah yang menyatu dengan bangunan utama. Di garasi yang memiliki luas 6 x 6 meter persegi ini terdapat mobil Honda Civic VTEC warna putih dengan nopol B412SIN. Plat nopol mobilnya gabungan 3 angka dan 3 huruf yang terbaca, Arsin. Sementara di depan garasi juga terparkir kendaraan dinas plat merah merek Xenia warna silver dengan nopol B1056JON. Selain mobil, juga terdapat 4 sepeda motor yang disimpan di garasi ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya. Bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Terima kasih pimpinan Mas Nusron yang saya hormati, rekan seguru dan seilmu, Pak Wamen, Bapak Ibu semua. Saya pikir ini menjadi sebuah pencerahan bagi kita semua, karena selama ini kita hanya mengikuti di media massa. Kita mengikuti apa yang terjadi di Komisi 4 kemarin, ribut-ribut, dan tentu kami mengatakan ini akan sampai pula ke Komisi 2. Dan setelah penjelasan tadi, kita mulai melihat benang merahnya. Kalau saya perhatikan, benang merah ini berasal dari usulan desa. Dan saat ini kepala desa itu sudah dipanggil kejaksaan, kalau saya tidak salah ya, terutama yang Kohot. Agak unik ini, karena desa Kohot ini hampir mayoritas 263 bidang, 390 hektar ada di situ. Di desa lain, malah tidak ada, hanya ada mungkin satu desa yang 3 bidang gitu ya. Nah pertanyaan saya yang terbesar adalah, kenapa desa Kohot? Kenapa harus di situ yang paling banyak? Padahal kalau kita lihat perluasan PSN tadi malah tidak ada sama sekali. Lalu kenapa pemerintah daerah, terutama dalam hal ini adalah Kabupaten Tangerang, dengan mudah membuat RT RW ataupun tata ruangnya tanpa melakukan pemantauan secara khusus? Saya mengapresiasi yang disampaikan Mas Menteri tadi, bahwa ini ada oknum ATR yang bersalah dan sudah dilakukan penindakan. Saya pikir ini sangat bagus karena jadi tidak melebar kemana-mana. Kita tahu bahwa usulan-usulan di bawah sekian ribu meter itu adalah di level kantah. Artinya ini sudah diselesaikan, oknum-oknum itu harus ditindak. Tentu harus melalui proses jalur hukum. Tetapi sekali lagi, saya masih bingung, Pak Nusron ya, kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya, bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Dan uniknya, ini Kabupaten Tangerang, ini cukup banyak. Di Jawa Barat, di Bekasi, saya dengar kemarin beritanya, itu oleh pemerintah provinsi ditolak. Penggunaan apa namanya, KPPRL itu ya. Itu ditolak. Padahal sudah mengajukan berkali-kali. Nah, saya tidak mau mencari kesalahan di mananya, tetapi kira-kira prosesnya bagaimana sih dalam proses penentuan RT RW ataupun tata ruang oleh pemerintah daerah, bahkan sampai ke desa. Dan kemudian apakah rekomendasi GIRIK itu hanya cukup dari kepala desa saja?
Karena kalau tidak, ini nanti akan termanfaatkan juga di desa-desa lainnya. Rekomendasi hanya keluar dari kepala desa. Dan kalau nggak salah di desa Kohot ini kan banyak dipalsukan. Nah, proses pengusulan menjadi GIRIK dan sertifikat hak milik, perlukah kita kaji ulang? Karena kalau tidak, ini nanti akan terjadi di tempat-tempat lain. Dan ini mungkin sudah terjadi di beberapa wilayah, ya, Makassar dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir saya harus mengapresiasi rencana besar kerjasama dengan Kementerian Transmigrasi. Betul, Kementerian Transmigrasi ini membutuhkan lahan yang banyak. Karena konsep ke depan transmigrasi itu bukan hanya sekedar memindahkan orang, tetapi menumbuhkan wilayah ekonomi terintegrasi baru. Dari itu pasti membutuhkan lahan. Jadi jangan hanya memindahkan ke satu titik, setelah 2 tahun selesai, malah setelah jadi HGU atau HGB itu dijual kepada perkebunan. Kita harus jelas ketika memindahkan atau mengembangkan daerah strategis ekonomi yang baru, itu bidangnya apa? Apakah perkebunan, apakah sentra budidaya atau yang lain, itu harus terintegrasi. Jadi saya pikir saya harus memberikan apresiasi kepada Mas Menteri, dan ini perlu ditambahkan kembali. 30% untuk HGU yang perpanjangan saya sangat setuju sekali, sepakat sekali, dan plasma harus dihidupkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Begini, ini membuktikan secara faktual benar, saudara-saudara saya ajak, ini memang sudah tidak ada peta bidang tanahnya. Gitu loh, karena apa? Bisa jadi debat-debat dulu ini empang, silahkan. Siap. Ya kan? Siap. Pak Lurah mengatakan ini empang. Abrasi. Ya, abrasi mau apa silahkan, tapi ini berarti dulunya adalah empang, tapi ini hari ini nggak ada tanahnya, ya kan? Karena nggak ada maka masuk kategori tanah musnah. Nama Arsin menjadi sorotan di tengah kasus pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di pesisir utara Kabupaten Tangerang. Bahkan, Arsin sempat berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATER, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid yang berkunjung ke Desa Kohot, Jumat, 24 Januari 2025. Arsin mengeklaim, lahan pagar laut yang berada di wilayahnya dulunya adalah daratan yang dijadikan sebagai empang. Namun, klaim Arsin langsung dipatahkan oleh Nusron yang menegaskan, secara faktual, lahan tersebut sudah tidak ada lagi. Arsin bin Asip adalah Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Arsin dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada 14 September 2021. Ia akan memimpin Desa Kohot hingga 2027 mendatang. Dalam pemilihan Kepala Desa, Pilkades, 2021, Arsin sukses mengalahkan 2 pesaingnya yaitu Kades Petahana, Rohaman dan Suhi. Arsin yang mendapat nomor urut 3 meraup sebanyak 2.345 suara. Sementara 2 kompetitornya, Rohaman dan Suhi masing-masing memperoleh suara sebanyak 1.558 dan 1.569. Saat dilantik menjadi Kepala Desa Kohot, Arsin berjanji akan membuat pola kepemimpinan desa yang lebih berwarna dan dapat diterima oleh seluruh lapisan unsur masyarakat. Sementara itu, di media sosial beredar informasi, Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil mewah seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Dari penelusuran tribunnews.com, Arsin belum pernah sama sekali melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Padahal sebagai seorang pejabat, Arsin wajib menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Kebijakan ini, sejalan dengan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang pelaksanaan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dengan demikian, harta kekayaan Arsin termasuk aset yang dimiliki, belum dapat diketahui. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip menghilang setelah berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut di Kabupaten Tangerang. Sejumlah aset mewah yang dimilikinya juga diduga ikut lenyap.
setelah berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengenai status pagar laut di Kabupaten Tangerang, Kepala Desa Kohot Arsin bin Asir tidak terlihat lagi di rumahnya. Selain keberadaannya yang belum diketahui, harta kekayaannya kini turut menjadi sorotan karena beberapa asetnya menghilang. Rumahnya yang terletak di Jalan Kali Baru tampak mencolok dibandingkan bangunan sekitar. Berdiri 2 lantai dengan garasi yang juga berfungsi sebagai teras. Di dalam garasi seluas 6x6 meter, terdapat mobil Honda Civic VTEC putih dengan nomor polisi B412SIN dan mobil dinas Xenia berplat merah B1056JON. 4 sepeda motor juga terparkir di sana, namun Jeep Rubicon yang sebelumnya dikabarkan dimiliki Arsin tidak terlihat lagi. Beberapa kendaraan lain yang sempat ada di rumahnya juga kini ikut menghilang. Arsin dikenal sebagai kepala desa miliarder dengan koleksi kendaraan mewah. Warga menyebut rumahnya menyerupai showroom motor dan mengungkapkan bahwa Arsin mulai mengoleksi kendaraan tidak lama setelah menjabat pada tahun 2021. Hilangnya kendaraan tersebut diduga berkaitan dengan kasus pagar laut yang tengah menjadi perhatian. Warga menduga kendaraan itu sengaja disembunyikan atau dijual untuk menghindari audit dari KPK. Selain memiliki rumah yang mencolok, Arsin juga dikenal sebagai satu-satunya kepala desa yang memiliki pengawal pribadi atau pampades. Bahkan beberapa waktu lalu, awak media yang mencoba mewawancarainya dihalangi oleh para pengawalnya. Hingga kini baik Arsin maupun aset-aset mewahnya masih menjadi tanda tanya bagi masyarakat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gudang uang, Kades Kohot, miliarder kena denda rupiah 48 miliar buntut pagar laut, rumah bak showroom. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, memastikan bahwa pelaku pemasangan pagar laut di Tangerang bukanlah perusahaan, melainkan Kepala Desa Kohot, Arsin. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Trenggono mengatakan Arsin dan rombongannya sudah mengakui perbuatannya. Selain itu, Arsin dan 3 tersangka lainnya bersedia membayar denda administratif pada negara senilai 48 miliar rupiah. Dikutip dari Surya.co.id, gaji perangkat desa diketahui setara dengan gaji PNS golongan 2A. Besaran dari penghasilan gaji perangkat desa ditetapkan oleh Bupati Wali Kota, dengan ketentuan bahwa besaran gaji kepala desa paling sedikit yaitu Rp2.426.6400 atau sama dengan 120% dari gaji pokok yang diterima PNS golongan 2A. Selain dari gajinya sebagai kades, Arsin juga punya sumber kekayaan lain yakni bisnis kos-kosan. Usaha itu sudah ada sebelum dia menjadi kades. Selain itu, anaknya juga memiliki usaha bengkel. Harta kekayaan Arsin Kades Kohot, miliarder yang punya pengawal dan rumah mirip showroom. Kepala Desa Kohot bernama Arsin bin Asip menjadi sorotan karena menghilang usai debat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid soal pagar laut Tangerang. Adapun debat Arsin Kades miliarder itu dengan Menteri Nusron mengenai pagar laut berlangsung pada Jumat 24 Januari 2025. Hingga seminggu kemudian atau Jumat 31 Januari 2025, Arsin belum muncul kembali di rumahnya di Desa Kohot Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang, Banten. Rupanya kekayaan Arsin Kades miliarder asal Kohot itu kini menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, Arsin memiliki sejumlah mobil mewah, salah satunya Jeep Wrangler Rubicon. Rumahnya juga disebutkan dipenuhi dengan sepeda motor sehingga mirip showroom motor. Sedangkan rumahnya terlihat paling mencolok dibandingkan dengan rumah warga yang ada di sekitarnya. Tak hanya itu, bisa dibilang Kades Kohot tersebut satu-satunya kades yang memiliki pengawal keamanan desa. Disebutkan jika kemana-mana, Kades Kohot Arsin bin Asip itu selalu dikawal. Bahkan awak media beberapa hari lalu saat akan mewawancarai Arsin ternyata tidak bisa karena dihalau oleh para pengawalnya. Setelah kasus pagar laut Tangerang mencuat dan kekayaan Arsin menjadi sorotan, kini barang-barang mewah itu seperti raib ditelan bumi. Saat disambangi ke kediaman Arsin, salah seorang warga Kohot bernama Heri membenarkan jika kades itu memiliki sejumlah kendaraan. Rumahnya seperti showroom motor, kata Heri, Selasa, 28 Januari 2025.
Heri bercerita Arsin mengoleksi sejumlah kendaraan tidak lama setelah dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada tahun 2021. Arsin juga diketahui memiliki Rubicon saat awal-awal menjabat sebagai Kades. Namun lanjut Heri, Rubicon milik Arsin tidak lagi tampak di rumahnya sejak kasus pagar laut viral. Isunya si Rubiconnya sudah dijual terus motor-motornya sudah tidak ada, mungkin karena ada kasus begini takut diaudit KPK kali, kata Heri. Selain kendaraannya yang menghilang, Arsin juga sudah beberapa hari tidak terlihat. Menurut warga, Arsin jarang terlihat sejak kasus pagar laut mencuat. Diketahui, rumah Arsin berada di pinggir jalan Kalibaru tapi posisinya di bawah jalan sehingga ada jalan tersendiri untuk masuk ke pekarangan rumah. Arsin terpantau memiliki garasi di samping rumah yang menyatu dengan bangunan utama. Di garasi yang memiliki luas 6 x 6 meter persegi ini terdapat mobil Honda Civic VTEC warna putih dengan nopol B412SIN. Plat nopol mobilnya gabungan 3 angka dan 3 huruf yang terbaca, Arsin. Sementara di depan garasi juga terparkir kendaraan dinas plat merah merek Xenia warna silver dengan nopol B1056JON. Selain mobil, juga terdapat 4 sepeda motor yang disimpan di garasi ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya, bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Terima kasih pimpinan, Mas Nusron yang saya hormati, rekan seguru dan seilmu, Pak Wamen, Bapak Ibu semua. Saya pikir ini menjadi sebuah pencerahan bagi kita semua, karena selama ini kita hanya mengikuti di media massa. Kita mengikuti apa yang terjadi di Komisi 4 kemarin, ribut-ribut, dan tentu kami mengatakan ini akan sampai pula ke Komisi 2. Dan setelah penjelasan tadi kita mulai melihat benang merahnya. Kalau saya perhatikan benang merah ini berasal dari usulan desa. Dan saat ini kepala desa itu sudah dipanggil kejaksaan, kalau saya tidak salah ya, terutama yang Kohot. Agak unik ini, karena desa Kohot ini hampir mayoritas 263 bidang, 390 hektar ada di situ. Di desa lain, malah tidak ada, hanya ada mungkin satu desa yang 3 bidang gitu ya. Nah pertanyaan saya yang terbesar adalah, kenapa desa Kohot? Kenapa harus di situ yang paling banyak? Padahal kalau kita lihat perluasan PSN tadi malah tidak ada sama sekali. Lalu kenapa pemerintah daerah, terutama dalam hal ini adalah Kabupaten Tangerang, dengan mudah membuat RT RW ataupun tata ruangnya tanpa melakukan pemantauan secara khusus? Saya mengapresiasi yang disampaikan Mas Menteri tadi, bahwa ini ada oknum ATR yang bersalah dan sudah dilakukan penindakan. Saya pikir ini sangat bagus, karena jadi tidak melebar kemana-mana. Kita tahu bahwa usulan-usulan di bawah sekian ribu meter itu adalah di level kantah. Artinya ini sudah diselesaikan, oknum-oknum itu harus ditindak, tentu harus melalui proses jalur hukum. Tetapi sekali lagi, saya masih bingung, Pak Nusron ya, kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya, bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Dan uniknya, ini Kabupaten Tangerang ini cukup banyak. Di Jawa Barat, di Bekasi, saya dengar kemarin beritanya, itu oleh pemerintah provinsi ditolak. Penggunaan apa namanya, KPPRL itu ya. Itu ditolak, padahal sudah mengajukan berkali-kali. Nah, saya tidak mau mencari kesalahan di mananya, tetapi kira-kira prosesnya bagaimana sih dalam proses penentuan RT RW ataupun tata ruang oleh pemerintah daerah, bahkan sampai ke desa. Dan kemudian apakah rekomendasi GIRIK itu hanya cukup dari kepala desa saja? Karena kalau tidak, ini nanti akan termanfaatkan juga di desa-desa lainnya. Rekomendasi hanya keluar dari kepala desa. Dan kalau nggak salah di desa Kohot ini kan banyak dipalsukan. Nah, proses pengusulan menjadi GIRIK dan sertifikat hak milik
perlukah kita kaji ulang? Karena kalau tidak, ini nanti akan terjadi di tempat-tempat lain. Dan ini mungkin sudah terjadi di beberapa wilayah, ya, Makassar dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir saya harus mengapresiasi rencana besar kerjasama dengan Kementerian Transmigrasi. Betul, Kementerian Transmigrasi ini membutuhkan lahan yang banyak. Karena konsep ke depan transmigrasi itu bukan hanya sekedar memindahkan orang, tetapi menumbuhkan wilayah ekonomi terintegrasi baru. Dari itu pasti membutuhkan lahan. Jadi jangan hanya memindahkan ke satu titik, setelah 2 tahun selesai, malah setelah jadi HGU atau HGB itu dijual kepada perkebunan. Kita harus jelas ketika memindahkan atau mengembangkan daerah strategis ekonomi yang baru, itu bidangnya apa? Apakah perkebunan, apakah sentra budidaya atau yang lain, itu harus terintegrasi. Jadi saya pikir saya harus memberikan apresiasi kepada Mas Menteri, dan ini perlu ditambahkan kembali. 30% untuk HGU yang perpanjangan saya sangat setuju sekali, sepakat sekali, dan plasma harus dihidupkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Begini, ini membuktikan secara faktual benar, saudara-saudara saya ajak, ini memang sudah tidak ada peta bidang tanahnya. Gitu loh, karena apa? Bisa jadi debat-debat dulu ini empang, silahkan. Siap. Ya kan? Siap. Pak Lurah mengatakan ini empang. Abrasi. Ya, abrasi mau apa silahkan, tapi ini berarti dulunya adalah empang, tapi ini hari ini nggak ada tanahnya. Ya kan? Karena nggak ada maka masuk kategori tanah musnah. Nama Arsin menjadi sorotan di tengah kasus pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di pesisir utara Kabupaten Tangerang. Bahkan, Arsin sempat berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATER, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid yang berkunjung ke Desa Kohod, Jumat, 24 Januari 2025. Arsin mengeklaim, lahan pagar laut yang berada di wilayahnya dulunya adalah daratan yang dijadikan sebagai empang. Namun, klaim Arsin langsung dipatahkan oleh Nusron yang menegaskan, secara faktual, lahan tersebut sudah tidak ada lagi. Arsin bin Asip adalah Kepala Desa Kohod, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Arsin dilantik menjadi Kepala Desa Kohod pada 14 September 2021. Ia akan memimpin Desa Kohod hingga 2027 mendatang. Dalam pemilihan Kepala Desa, Pilkades, 2021, Arsin sukses mengalahkan 2 pesaingnya yaitu Kades Petahana, Rohaman dan Suhi. Arsin yang mendapat nomor urut 3 meraup sebanyak 2.345 suara. Sementara 2 kompetitornya, Rohaman dan Suhi masing-masing memperoleh suara sebanyak 1.558 dan 1.569. Saat dilantik menjadi Kepala Desa Kohod, Arsin berjanji akan membuat pola kepemimpinan desa yang lebih berwarna dan dapat diterima oleh seluruh lapisan unsur masyarakat. Sementara itu, di media sosial beredar informasi, Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil mewah seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Dari penelusuran tribunnews.com, Arsin belum pernah sama sekali melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Padahal sebagai seorang pejabat, Arsin wajib menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Kebijakan ini, sejalan dengan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang pelaksanaan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dengan demikian, harta kekayaan Arsin termasuk aset yang dimiliki, belum dapat diketahui. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kepala Desa Kohod Arsin bin Asip menghilang setelah berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut di Kabupaten Tangerang. Sejumlah aset mewah yang dimilikinya juga diduga ikut lenyap. Setelah berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengenai status pagar laut di Kabupaten Tangerang, Kepala Desa Kohod Arsin bin Asip tidak terlihat lagi di rumahnya. Selain keberadaannya yang belum diketahui, harta kekayaannya kini turut menjadi sorotan karena beberapa asetnya menghilang.
Rumahnya yang terletak di Jalan Kali Baru tampak mencolok dibandingkan bangunan sekitar. Berdiri 2 lantai dengan garasi yang juga berfungsi sebagai teras. Di dalam garasi seluas 6 x 6 meter, terdapat mobil Honda Civic VTEC putih dengan nomor polisi B412SIN dan mobil dinas Xenia berplat merah B1056JON. 4 sepeda motor juga terparkir di sana, namun Jeep Rubicon yang sebelumnya dikabarkan dimiliki Arsin tidak terlihat lagi. Beberapa kendaraan lain yang sempat ada di rumahnya juga kini ikut menghilang. Arsin dikenal sebagai kepala desa miliarder dengan koleksi kendaraan mewah. Warga menyebut rumahnya menyerupai showroom motor dan mengungkapkan bahwa Arsin mulai mengoleksi kendaraan tidak lama setelah menjabat pada tahun 2021. Hilangnya kendaraan tersebut diduga berkaitan dengan kasus pagar laut yang tengah menjadi perhatian. Warga menduga kendaraan itu sengaja disembunyikan atau dijual untuk menghindari audit dari KPK. Selain memiliki rumah yang mencolok, Arsin juga dikenal sebagai satu-satunya kepala desa yang memiliki pengawal pribadi atau pampades. Bahkan beberapa waktu lalu, awak media yang mencoba mewawancarainya dihalangi oleh para pengawalnya. Hingga kini baik Arsin maupun aset-aset mewahnya masih menjadi tanda tanya bagi masyarakat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gudang uang, Kades Kohot, miliarder kena denda rupiah 48 miliar buntut pagar laut, rumah bak showroom. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, memastikan bahwa pelaku pemasangan pagar laut di Tangerang bukanlah perusahaan, melainkan Kepala Desa Kohot, Arsin. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Trenggono mengatakan Arsin dan rombongannya sudah mengakui perbuatannya. Selain itu, Arsin dan 3 tersangka lainnya bersedia membayar denda administratif pada negara senilai 48 miliar rupiah. Dikutip dari Surya.co.id, gaji perangkat desa diketahui setara dengan gaji PNS golongan 2A. Besaran dari penghasilan gaji perangkat desa ditetapkan oleh Bupati Wali Kota, dengan ketentuan bahwa besaran gaji kepala desa paling sedikit yaitu Rp2.426.6400 atau sama dengan 120% dari gaji pokok yang diterima PNS golongan 2A. Selain dari gajinya sebagai kades, Arsin juga punya sumber kekayaan lain yakni bisnis kos-kosan. Usaha itu sudah ada sebelum dia menjadi kades. Selain itu, anaknya juga memiliki usaha bengkel. Harta kekayaan Arsin Kades Kohot, miliarder yang punya pengawal dan rumah mirip showroom. Kepala Desa Kohot bernama Arsin bin Asip menjadi sorotan karena menghilang usai debat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid soal pagar laut Tangerang. Adapun debat Arsin Kades miliarder itu dengan Menteri Nusron mengenai pagar laut berlangsung pada Jumat 24 Januari 2025. Hingga seminggu kemudian atau Jumat 31 Januari 2025, Arsin belum muncul kembali di rumahnya di Desa Kohot Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang, Banten. Rupanya kekayaan Arsin Kades miliarder asal Kohot itu kini menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, Arsin memiliki sejumlah mobil mewah, salah satunya Jeep Wrangler Rubicon. Rumahnya juga disebutkan dipenuhi dengan sepeda motor sehingga mirip showroom motor. Sedangkan rumahnya terlihat paling mencolok dibandingkan dengan rumah warga yang ada di sekitarnya. Tak hanya itu, bisa dibilang Kades Kohot tersebut satu-satunya kades yang memiliki pengawal keamanan desa. Disebutkan jika kemana-mana, Kades Kohot Arsin bin Asip itu selalu dikawal. Bahkan awak media beberapa hari lalu saat akan mewawancarai Arsin ternyata tidak bisa karena dihalau oleh para pengawalnya. Setelah kasus pagar laut Tangerang mencuat dan kekayaan Arsin menjadi sorotan, kini barang-barang mewah itu seperti raib ditelan bumi. Saat disambangi ke kediaman Arsin, salah seorang warga Kohot bernama Heri membenarkan jika kades itu memiliki sejumlah kendaraan. Rumahnya seperti showroom motor, kata Heri, Selasa, 28 Januari 2025. Heri bercerita Arsin mengoleksi sejumlah kendaraan tidak lama setelah dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada tahun 2021. Arsin juga diketahui memiliki Rubicon saat awal-awal menjabat sebagai kades. Namun lanjut Heri, Rubicon milik Arsin tidak lagi tampak di rumahnya sejak kasus pagar laut viral.
Isunya si Rubiconnya sudah dijual terus motor-motornya sudah tidak ada, mungkin karena ada kasus begini takut diaudit KPK kali, kata Heri. Selain kendaraannya yang menghilang, Arsin juga sudah beberapa hari tidak terlihat. Menurut warga, Arsin jarang terlihat sejak kasus pagar laut mencuat. Diketahui, rumah Arsin berada di pinggir jalan Kalibaru tapi posisinya di bawah jalan sehingga ada jalan tersendiri untuk masuk ke pekarangan rumah. Arsin terpantau memiliki garasi di samping rumah yang menyatu dengan bangunan utama. Di garasi yang memiliki luas 6 x 6 meter persegi ini terdapat mobil Honda Civic VTEC warna putih dengan nopol B412SIN. Plat nopol mobilnya gabungan 3 angka dan 3 huruf yang terbaca, Arsin. Sementara di depan garasi juga terparkir kendaraan dinas pelat merah merek Xenia warna silver dengan nopol B1056JON. Selain mobil, juga terdapat 4 sepeda motor yang disimpan di garasi ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya, bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Terima kasih pimpinan Mas Nusron yang saya hormati, rekan seguru dan seilmu, Pak Wamen, Bapak Ibu semua. Saya pikir ini menjadi sebuah pencerahan bagi kita semua, karena selama ini kita hanya mengikuti di media massa. Kita mengikuti apa yang terjadi di Komisi 4 kemarin, beribut-ribut, dan tentu kami mengatakan ini akan sampai pula ke Komisi 2. Dan setelah penjelasan tadi, kita mulai melihat benang merahnya. Kalau saya perhatikan, benang merah ini berasal dari usulan desa. Dan saat ini kepala desa itu sudah dipanggil kejaksaan, kalau saya tidak salah ya, terutama yang Kohot. Agak unik ini, karena desa Kohot ini hampir mayoritas 263 bidang, 390 hektar ada di situ. Di desa lain, malah tidak ada, hanya ada mungkin satu desa yang 3 bidang gitu ya. Nah pertanyaan saya yang terbesar adalah, kenapa desa Kohot? Kenapa harus di situ yang paling banyak? Padahal kalau kita lihat perluasan PSN tadi malah tidak ada sama sekali. Lalu kenapa pemerintah daerah, terutama dalam hal ini adalah Kabupaten Tangerang, dengan mudah membuat RT RW ataupun tata ruangnya tanpa melakukan pemantauan secara khusus? Saya mengapresiasi yang disampaikan Mas Menteri tadi, bahwa ini ada oknum ATR yang bersalah dan sudah dilakukan penindakan. Saya pikir ini sangat bagus, karena jadi tidak melebar kemana-mana. Kita tahu bahwa usulan-usulan di bawah sekian ribu meter itu adalah di level kantah. Artinya ini sudah diselesaikan, oknum-oknum itu harus ditindak. Tentu harus melalui proses jalur hukum. Nah, tetapi sekali lagi, saya masih bingung, Pak Nusron ya, kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya, bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Dan uniknya, ini Kabupaten Tangerang, ini cukup banyak. Di Jawa Barat, di Bekasi, saya dengar kemarin beritanya, itu oleh pemerintah provinsi ditolak. Penggunaan KPPRL itu ya. Itu ditolak. Padahal sudah mengajukan berkali-kali. Nah, saya tidak mau mencari kesalahan di mananya, tetapi kira-kira prosesnya bagaimana sih dalam proses penentuan RT RW ataupun tata ruang oleh pemerintah daerah, bahkan sampai ke desa. Dan kemudian apakah rekomendasi GIRIK itu hanya cukup dari kepala desa saja? Karena kalau tidak, ini nanti akan termanfaatkan juga di desa-desa lainnya. Rekomendasi hanya keluar dari kepala desa, dan kalau nggak salah di desa Kohot ini kan banyak dipalsukan. Nah, proses pengusulan menjadi GIRIK dan sertifikat hak milik perlukah kita kaji ulang? Karena kalau tidak, ini nanti akan terjadi di tempat-tempat lain, dan ini mungkin sudah terjadi di beberapa wilayah ya, Makassar dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir
saya harus mengapresiasi rencana besar kerjasama dengan Kementerian Transmigrasi. Betul, Kementerian Transmigrasi ini membutuhkan lahan yang banyak. Karena konsep ke depan transmigrasi itu bukan hanya sekedar memindahkan orang, tetapi menumbuhkan wilayah ekonomi terintegrasi baru. Dari itu pasti membutuhkan lahan. Jadi jangan hanya memindahkan ke satu titik, setelah 2 tahun selesai, malah setelah jadi HGU atau HGB itu dijual kepada perkebunan. Kita harus jelas ketika memindahkan atau mengembangkan daerah strategis ekonomi yang baru, itu bidangnya apa? Apakah perkebunan, apakah sentra budidaya atau yang lain, itu harus terintegrasi. Jadi saya pikir saya harus memberikan apresiasi kepada Mas Menteri, dan ini perlu ditambahkan kembali. 30% untuk HGU yang perpanjangan saya sangat setuju sekali, sepakat sekali, dan plasma harus dihidupkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Begini, ini membuktikan secara faktual benar, saudara-saudara saya ajak, ini memang sudah tidak ada peta bidang tanahnya. Gitu loh, karena apa? Bisa jadi debat-debat dulu ini empang, silahkan. Siap. Ya kan? Siap. Pak Lurah mengatakan ini empang. Abrasi. Ya, abrasi mau apa silahkan, tapi ini berarti dulunya adalah empang, tapi ini hari ini nggak ada tanahnya. Ya kan? Karena nggak ada maka masuk kategori tanah musnah. Nama Arsin menjadi sorotan di tengah kasus pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di pesisir utara Kabupaten Tangerang. Bahkan, Arsin sempat berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATER, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid yang berkunjung ke Desa Kohod, Jumat, 24 Januari 2025. Arsin mengeklaim, lahan pagar laut yang berada di wilayahnya dulunya adalah daratan yang dijadikan sebagai empang. Namun, klaim Arsin langsung dipatahkan oleh Nusron yang menegaskan, secara faktual, lahan tersebut sudah tidak ada lagi. Arsin bin Asip adalah Kepala Desa Kohod, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Arsin dilantik menjadi Kepala Desa Kohod pada 14 September 2021. Ia akan memimpin Desa Kohod hingga 2027 mendatang. Dalam pemilihan Kepala Desa, Pilkades, 2021, Arsin sukses mengalahkan 2 pesaingnya yaitu Kades Petahana, Rohaman dan Suhi. Arsin yang mendapat nomor urut 3 meraup sebanyak 2.345 suara. Sementara 2 kompetitornya, Rohaman dan Suhi masing-masing memperoleh suara sebanyak 1.558 dan 1.569. Saat dilantik menjadi Kepala Desa Kohod, Arsin berjanji akan membuat pola kepemimpinan desa yang lebih berwarna dan dapat diterima oleh seluruh lapisan unsur masyarakat. Sementara itu, di media sosial beredar informasi, Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil mewah seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Dari penelusuran tribunnews.com, Arsin belum pernah sama sekali melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Padahal sebagai seorang pejabat, Arsin wajib menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Kebijakan ini, sejalan dengan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang pelaksanaan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dengan demikian, harta kekayaan Arsin termasuk aset yang dimiliki, belum dapat diketahui. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kepala Desa Kohod Arsin bin Asip menghilang setelah berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut di Kabupaten Tangerang. Sejumlah aset mewah yang dimilikinya juga diduga ikut lenyap. Setelah berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengenai status pagar laut di Kabupaten Tangerang, Kepala Desa Kohod Arsin bin Asip tidak terlihat lagi di rumahnya. Selain keberadaannya yang belum diketahui, harta kekayaannya kini turut menjadi sorotan karena beberapa asetnya menghilang. Rumahnya yang terletak di Jalan Kali Baru tampak mencolok dibandingkan bangunan sekitar, berdiri 2 lantai dengan garasi yang juga berfungsi sebagai teras. Di dalam garasi seluas 6 x 6 meter,
terdapat mobil Honda Civic VTEC putih dengan nomor polisi B412SIN dan mobil dinas Xenia berplat merah B1056JON. 4 sepeda motor juga terparkir di sana, namun Jeep Rubicon yang sebelumnya dikabarkan dimiliki Arsin tidak terlihat lagi. Beberapa kendaraan lain yang sempat ada di rumahnya juga kini ikut menghilang. Arsin dikenal sebagai kepala desa miliarder dengan koleksi kendaraan mewah. Warga menyebut rumahnya menyerupai showroom motor dan mengungkapkan bahwa Arsin mulai mengoleksi kendaraan tidak lama setelah menjabat pada tahun 2021. Hilangnya kendaraan tersebut diduga berkaitan dengan kasus pagar laut yang tengah menjadi perhatian. Warga menduga kendaraan itu sengaja disembunyikan atau dijual untuk menghindari audit dari KPK. Selain memiliki rumah yang mencolok, Arsin juga dikenal sebagai satu-satunya kepala desa yang memiliki pengawal pribadi atau pampades. Bahkan beberapa waktu lalu, awak media yang mencoba mewawancarainya dihalangi oleh para pengawalnya. Hingga kini baik Arsin maupun aset-aset mewahnya masih menjadi tanda tanya bagi masyarakat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gudang uang, Kades Kohot, miliarder kena denda rupiah 48 miliar buntut pagar laut, rumah bak showroom. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, memastikan bahwa pelaku pemasangan pagar laut di Tangerang bukanlah perusahaan, melainkan Kepala Desa Kohot, Arsin. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Trenggono mengatakan Arsin dan rombongannya sudah mengakui perbuatannya. Selain itu, Arsin dan 3 tersangka lainnya bersedia membayar denda administratif pada negara senilai 48 miliar rupiah. Dikutip dari Surya.co.id, gaji perangkat desa diketahui setara dengan gaji PNS golongan 2A. Besaran dari penghasilan gaji perangkat desa ditetapkan oleh Bupati Wali Kota, dengan ketentuan bahwa besaran gaji kepala desa paling sedikit yaitu Rp2.426.6400 atau sama dengan 120% dari gaji pokok yang diterima PNS golongan 2A. Selain dari gajinya sebagai kades, Arsin juga punya sumber kekayaan lain yakni bisnis kos-kosan. Usaha itu sudah ada sebelum dia menjadi kades. Selain itu, anaknya juga memiliki usaha bengkel. Harta kekayaan Arsin Kades Kohot, miliarder yang punya pengawal dan rumah mirip showroom. Kepala Desa Kohot bernama Arsin bin Asip menjadi sorotan karena menghilang usai debat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid soal pagar laut Tangerang. Adapun debat Arsin Kades miliarder itu dengan Menteri Nusron mengenai pagar laut berlangsung pada Jumat 24 Januari 2025. Hingga seminggu kemudian atau Jumat 31 Januari 2025, Arsin belum muncul kembali di rumahnya di Desa Kohot Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang, Banten. Rupanya kekayaan Arsin Kades miliarder asal Kohot itu kini menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, Arsin memiliki sejumlah mobil mewah, salah satunya Jeep Wrangler Rubicon. Rumahnya juga disebutkan dipenuhi dengan sepeda motor sehingga mirip showroom motor. Sedangkan rumahnya terlihat paling mencolok dibandingkan dengan rumah warga yang ada di sekitarnya. Tak hanya itu, bisa dibilang Kades Kohot tersebut satu-satunya kades yang memiliki pengawal keamanan desa. Disebutkan jika kemana-mana, Kades Kohot Arsin bin Asip itu selalu dikawal. Bahkan awak media beberapa hari lalu saat akan mewawancarai Arsin ternyata tidak bisa karena dihalau oleh para pengawalnya. Setelah kasus pagar laut Tangerang mencuat dan kekayaan Arsin menjadi sorotan, kini barang-barang mewah itu seperti raib ditelan bumi. Saat disambangi ke kediaman Arsin, salah seorang warga Kohot bernama Heri membenarkan jika kades itu memiliki sejumlah kendaraan. Rumahnya seperti showroom motor, kata Heri, Selasa, 28 Januari 2025. Heri bercerita Arsin mengoleksi sejumlah kendaraan tidak lama setelah dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada tahun 2021. Arsin juga diketahui memiliki Rubicon saat awal-awal menjabat sebagai kades. Namun lanjut Heri, Rubicon milik Arsin tidak lagi tampak di rumahnya sejak kasus pagar laut viral. Isunya sih Rubiconnya sudah dijual terus motor-motornya sudah tidak ada, mungkin karena ada kasus begini takut diaudit KPK kali, kata Heri. Selain kendaraannya yang menghilang, Arsin juga sudah beberapa hari tidak terlihat. Menurut warga, Arsin jarang terlihat sejak kasus pagar laut mencuat.
Diketahui, rumah Arsin berada di pinggir Jalan Kalibaru tapi posisinya di bawah jalan sehingga ada jalan tersendiri untuk masuk ke pekarangan rumah. Arsin terpantau memiliki garasi di samping rumah yang menyatu dengan bangunan utama. Di garasi yang memiliki luas 6 x 6 meter persegi ini terdapat mobil Honda Civic VTEC warna putih dengan nopol B412SIN. Plat nopol mobilnya gabungan 3 angka dan 3 huruf yang terbaca, Arsin. Sementara di depan garasi juga terparkir kendaraan dinas pelat merah merek Xenia warna silver dengan nopol B1056JON. Selain mobil, juga terdapat 4 sepeda motor yang disimpan di garasi ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya, bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Terima kasih pimpinan Mas Nusron yang saya hormati, rekan seguru dan seilmu, Pak Wamen, Bapak Ibu semua. Saya pikir ini menjadi sebuah pencerahan bagi kita semua, karena selama ini kita hanya mengikuti di media massa. Kita mengikuti apa yang terjadi di Komisi 4 kemarin, beribut-ribut, dan tentu kami mengatakan ini akan sampai pula ke Komisi 2. Dan setelah penjelasan tadi, kita mulai melihat benang merahnya. Kalau saya perhatikan, benang merah ini berasal dari usulan desa. Dan saat ini kepala desa itu sudah dipanggil kejaksaan, kalau saya tidak salah ya, terutama yang Kohot. Agak unik ini, karena desa Kohot ini hampir mayoritas 263 bidang, 390 hektar ada di situ. Di desa lain malah tidak ada, hanya ada mungkin satu desa yang 3 bidang itu ya. Nah, pertanyaan saya yang terbesar adalah kenapa desa Kohot? Kenapa harus di situ yang paling banyak? Padahal kalau kita lihat perluasan PSN tadi malah tidak ada sama sekali. Lalu kenapa pemerintah daerah, terutama dalam hal ini adalah Kabupaten Tangerang, dengan mudah membuat RT RW ataupun tata ruangnya tanpa melakukan pemantauan secara khusus? Saya mengapresiasi yang disampaikan Mas Menteri tadi, bahwa ini ada oknum ATR yang bersalah dan sudah dilakukan penindakan. Saya pikir ini sangat bagus, karena jadi tidak melebar kemana-mana. Kita tahu bahwa usulan-usulan di bawah sekian ribu meter itu adalah di level kantah. Artinya ini sudah diselesaikan, oknum-oknum itu harus ditindak. Tentu harus melalui proses jalur hukum. Tetapi sekali lagi, saya masih bingung, Pak Nusron ya, kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya, bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Dan uniknya, ini Kabupaten Tangerang, ini cukup banyak. Di Jawa Barat, di Bekasi, saya dengar kemarin beritanya, itu oleh pemerintah provinsi ditolak. Penggunaan KPPRL itu ya. Itu ditolak. Padahal sudah mengajukan berkali-kali. Nah, saya tidak mau mencari kesalahan di mananya, tetapi kira-kira prosesnya bagaimana sih dalam proses penentuan RT RW ataupun tata ruang oleh pemerintah daerah, bahkan sampai ke desa. Dan kemudian apakah rekomendasi GIRIK itu hanya cukup dari kepala desa saja? Karena kalau tidak, ini nanti akan termanfaatkan juga di desa-desa lainnya. Rekomendasi hanya keluar dari kepala desa, dan kalau nggak salah di desa Kohot ini kan banyak dipalsukan. Nah, proses pengusulan menjadi GIRIK dan sertifikat hak milik perlukah kita kaji ulang? Karena kalau tidak, ini nanti akan terjadi di tempat-tempat lain, dan ini mungkin sudah terjadi di beberapa wilayah ya, Makassar dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir saya harus mengapresiasi rencana besar kerjasama dengan Kementerian Transmigrasi. Betul, Kementerian Transmigrasi ini membutuhkan lahan yang banyak. Karena konsep ke depan transmigrasi itu bukan hanya sekedar memindahkan orang,
tetapi menumbuhkan wilayah ekonomi terintegrasi baru. Dari itu pasti membutuhkan lahan. Jadi jangan hanya memindahkan ke satu titik, setelah 2 tahun selesai, malah setelah jadi HGU apa HGB itu dijual kepada perkebunan. Kita harus jelas ketika memindahkan atau mengembangkan daerah strategis ekonomi yang baru, itu bidangnya apa? Apakah perkebunan, apakah sentra budidaya atau yang lain, itu harus terintegrasi. Jadi saya pikir saya harus memberikan apresiasi kepada Mas Menteri, dan ini perlu ditambahkan kembali. 30% untuk HGU yang perpanjangan saya sangat setuju sekali, sepakat sekali, dan plasma harus dihidupkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Begini, ini membuktikan secara faktual benar, saudara-saudara saya ajak, ini memang sudah tidak ada peta bidang tanahnya. Gitu loh, karena apa? Bisa jadi debat-debat dulu ini empang, silahkan. Siap. Ya kan? Siap. Pak Lurah mengatakan ini empang. Abrasi. Ya, abrasi mau apa silahkan, tapi ini berarti dulunya adalah empang, tapi ini hari ini nggak ada tanahnya. Ya kan? Karena nggak ada maka masuk kategori tanah musnah. Nama Arsin menjadi sorotan di tengah kasus pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di pesisir utara Kabupaten Tangerang. Bahkan, Arsin sempat berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATER, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid yang berkunjung ke Desa Kohod, Jumat, 24 Januari 2025. Arsin mengeklaim, lahan pagar laut yang berada di wilayahnya dulunya adalah daratan yang dijadikan sebagai empang. Namun, klaim Arsin langsung dipatahkan oleh Nusron yang menegaskan, secara faktual, lahan tersebut sudah tidak ada lagi. Arsin bin Asip adalah Kepala Desa Kohod, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Arsin dilantik menjadi Kepala Desa Kohod pada 14 September 2021. Ia akan memimpin Desa Kohod hingga 2027 mendatang. Dalam pemilihan Kepala Desa, Pilkades, 2021, Arsin sukses mengalahkan 2 pesaingnya yaitu Kades Petahana, Rohaman dan Suhi. Arsin yang mendapat nomor urut 3 meraup sebanyak 2.345 suara. Sementara 2 kompetitornya, Rohaman dan Suhi masing-masing memperoleh suara sebanyak 1.558 dan 1.569. Saat dilantik menjadi Kepala Desa Kohod, Arsin berjanji akan membuat pola kepemimpinan desa yang lebih berwarna dan dapat diterima oleh seluruh lapisan unsur masyarakat. Sementara itu, di media sosial beredar informasi, Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil mewah seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Dari penelusuran tribunnews.com, Arsin belum pernah sama sekali melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Padahal sebagai seorang pejabat, Arsin wajib menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Kebijakan ini, sejalan dengan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang pelaksanaan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dengan demikian, harta kekayaan Arsin termasuk aset yang dimiliki, belum dapat diketahui. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kepala Desa Kohod Arsin bin Asip menghilang setelah berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut di Kabupaten Tangerang. Sejumlah aset mewah yang dimilikinya juga diduga ikut lenyap. Setelah berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengenai status pagar laut di Kabupaten Tangerang, Kepala Desa Kohod Arsin bin Asip tidak terlihat lagi di rumahnya. Selain keberadaannya yang belum diketahui, harta kekayaannya kini turut menjadi sorotan karena beberapa asetnya menghilang. Rumahnya yang terletak di Jalan Kali Baru tampak mencolok dibandingkan bangunan sekitar. Berdiri 2 lantai dengan garasi yang juga berfungsi sebagai teras. Di dalam garasi seluas 6x6 meter, terdapat mobil Honda Civic VTEC putih dengan nomor polisi B412SIN dan mobil dinas Xenia berplat merah B1056JON. 4 sepeda motor juga terparkir di sana,
Namun Jeep Rubicon yang sebelumnya dikabarkan dimiliki Arsin tidak terlihat lagi. Beberapa kendaraan lain yang sempat ada di rumahnya juga kini ikut menghilang. Arsin dikenal sebagai kepala desa miliarder dengan koleksi kendaraan mewah. Warga menyebut rumahnya menyerupai showroom motor dan mengungkapkan bahwa Arsin mulai mengoleksi kendaraan tidak lama setelah menjabat pada tahun 2021. Hilangnya kendaraan tersebut diduga berkaitan dengan kasus pagar laut yang tengah menjadi perhatian. Warga menduga kendaraan itu sengaja disembunyikan atau dijual untuk menghindari audit dari KPK. Selain memiliki rumah yang mencolok, Arsin juga dikenal sebagai satu-satunya kepala desa yang memiliki pengawal pribadi atau pampades. Bahkan beberapa waktu lalu, awak media yang mencoba mewawancarainya dihalangi oleh para pengawalnya. Hingga kini baik Arsin maupun aset-aset mewahnya masih menjadi tanda tanya bagi masyarakat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gudang uang, Kades Kohot, miliarder kena denda rupiah 48 miliar buntut pagar laut, rumah bak showroom. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, memastikan bahwa pelaku pemasangan pagar laut di Tangerang bukanlah perusahaan, melainkan Kepala Desa Kohot, Arsin. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Trenggono mengatakan Arsin dan rombongannya sudah mengakui perbuatannya. Selain itu, Arsin dan 3 tersangka lainnya bersedia membayar denda administratif pada negara senilai 48 miliar rupiah. Dikutip dari Surya.co.id, gaji perangkat desa diketahui setara dengan gaji PNS golongan 2A. Besaran dari penghasilan gaji perangkat desa ditetapkan oleh Bupati Wali Kota, dengan ketentuan bahwa besaran gaji kepala desa paling sedikit yaitu Rp2.426.6400 atau sama dengan 120% dari gaji pokok yang diterima PNS golongan 2A. Selain dari gajinya sebagai kades, Arsin juga punya sumber kekayaan lain yakni bisnis kos-kosan. Usaha itu sudah ada sebelum dia menjadi kades. Selain itu, anaknya juga memiliki usaha bengkel. Harta kekayaan Arsin Kades Kohot, miliarder yang punya pengawal dan rumah mirip showroom. Kepala Desa Kohot bernama Arsin bin Asip menjadi sorotan karena menghilang usai debat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid soal pagar laut Tangerang. Adapun debat Arsin Kades miliarder itu dengan Menteri Nusron mengenai pagar laut berlangsung pada Jumat 24 Januari 2025. Hingga seminggu kemudian atau Jumat 31 Januari 2025, Arsin belum muncul kembali di rumahnya di Desa Kohot Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang, Banten. Rupanya kekayaan Arsin Kades miliarder asal Kohot itu kini menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, Arsin memiliki sejumlah mobil mewah, salah satunya Jeep Wrangler Rubicon. Rumahnya juga disebutkan dipenuhi dengan sepeda motor sehingga mirip showroom motor. Sedangkan rumahnya terlihat paling mencolok dibandingkan dengan rumah warga yang ada di sekitarnya. Tak hanya itu, bisa dibilang Kades Kohot tersebut satu-satunya kades yang memiliki pengawal keamanan desa. Disebutkan jika kemana-mana, Kades Kohot Arsin bin Asip itu selalu dikawal. Bahkan awak media beberapa hari lalu saat akan mewawancarai Arsin ternyata tidak bisa karena dihalau oleh para pengawalnya. Setelah kasus pagar laut Tangerang mencuat dan kekayaan Arsin menjadi sorotan, kini barang-barang mewah itu seperti raib ditelan bumi. Saat disambangi ke kediaman Arsin, salah seorang warga Kohot bernama Heri membenarkan jika kades itu memiliki sejumlah kendaraan. Rumahnya seperti showroom motor, kata Heri, Selasa, 28 Januari 2025. Heri bercerita Arsin mengoleksi sejumlah kendaraan tidak lama setelah dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada tahun 2021. Arsin juga diketahui memiliki Rubicon saat awal-awal menjabat sebagai kades. Namun lanjut Heri, Rubicon milik Arsin tidak lagi tampak di rumahnya sejak kasus pagar laut viral. Isunya sih Rubiconnya sudah dijual terus motor-motornya sudah tidak ada, mungkin karena ada kasus begini takut diaudit KPK kali, kata Heri. Selain kendaraannya yang menghilang, Arsin juga sudah beberapa hari tidak terlihat. Menurut warga, Arsin jarang terlihat sejak kasus pagar laut mencuat. Diketahui, rumah Arsin berada di pinggir jalan Kalibaru tapi posisinya di bawah jalan sehingga ada jalan tersendiri untuk masuk ke pekarangan rumah. Arsin terpantau memiliki garasi di samping rumah yang menyatu dengan bangunan utama.
Di garasi yang memiliki luas 6 kali 6 meter persegi ini terdapat mobil Honda Civic VTEC warna putih dengan nopol B412SIN. Plat nopol mobilnya gabungan 3 angka dan 3 huruf yang terbaca, Arsin. Sementara di depan garasi juga terparkir kendaraan dinas plat merah merek Xenia warna silver dengan nopol B1056JON. Selain mobil, juga terdapat 4 sepeda motor yang disimpan di garasi ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya, bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Terima kasih pimpinan Mas Nusron yang saya hormati, rekan seguru dan seilmu, Pak Wamen, Bapak Ibu semua. Saya pikir ini menjadi sebuah pencerahan bagi kita semua, karena selama ini kita hanya mengikuti di media massa. Kita mengikuti apa yang terjadi di Komisi 4 kemarin, beribut-ribut, dan tentu kami mengatakan ini akan sampai pula ke Komisi 2. Dan setelah penjelasan tadi, kita mulai melihat benang merahnya. Kalau saya perhatikan, benang merah ini berasal dari usulan desa. Dan saat ini kepala desa itu sudah dipanggil kejaksaan, kalau saya tidak salah ya, terutama yang Kohot. Agak unik ini, karena desa Kohot ini hampir mayoritas 263 bidang, 390 hektar ada di situ. Di desa lain malah tidak ada, hanya ada mungkin satu desa yang 3 bidang gitu ya. Nah, pertanyaan saya yang terbesar adalah kenapa desa Kohot? Kenapa harus di situ yang paling banyak? Padahal kalau kita lihat perluasan PSN tadi malah tidak ada sama sekali. Lalu kenapa pemerintah daerah, terutama dalam hal ini adalah Kabupaten Tangerang, dengan mudah membuat RT RW ataupun tata ruangnya tanpa melakukan pemantauan secara khusus? Saya mengapresiasi yang disampaikan Mas Menteri tadi, bahwa ini ada oknum ATR yang bersalah dan sudah dilakukan penindakan. Saya pikir ini sangat bagus, karena jadi tidak melebar kemana-mana. Kita tahu bahwa usulan-usulan di bawah sekian ribu meter itu adalah di level kantah. Artinya ini sudah diselesaikan, oknum itu harus ditindak, tentu harus melalui proses jalur hukum. Tetapi sekali lagi, saya masih bingung, Pak Nusron ya, kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya, bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Dan uniknya, ini Kabupaten Tangerang, ini cukup banyak. Di Jawa Barat, di Bekasi, saya dengar kemarin beritanya, itu oleh pemerintah provinsi ditolak. Penggunaan KPPRL itu ya. Itu ditolak, padahal sudah mengajukan berkali-kali. Nah, saya tidak mau mencari kesalahan di mananya, tetapi kira-kira prosesnya bagaimana sih dalam proses penentuan RT RW ataupun tata ruang oleh pemerintah daerah, bahkan sampai ke desa. Dan kemudian apakah rekomendasi GIRIK itu hanya cukup dari kepala desa saja? Karena kalau tidak, ini nanti akan termanfaatkan juga di desa-desa lainnya. Rekomendasi hanya keluar dari kepala desa. Dan kalau nggak salah di desa Kohot ini kan banyak dipalsukan. Nah, proses pengusulan menjadi GIRIK dan sertifikat hak milik perlukah kita kaji ulang? Karena kalau tidak, ini nanti akan terjadi di tempat-tempat lain. Dan ini mungkin sudah terjadi di beberapa wilayah ya, Makassar dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir saya harus mengapresiasi rencana besar kerjasama dengan Kementerian Transmigrasi. Betul, Kementerian Transmigrasi ini membutuhkan lahan yang banyak. Karena konsep ke depan transmigrasi itu bukan hanya sekedar memindahkan orang, tetapi menumbuhkan wilayah ekonomi terintegrasi baru. Dari itu pasti membutuhkan lahan. Jadi jangan hanya memindahkan ke satu titik, setelah 2 tahun selesai, malah setelah jadi HGU HGB itu dijual.
kepada perkebunan. Kita harus jelas ketika memindahkan atau mengembangkan daerah strategis ekonomi yang baru, itu bidangnya apa? Apakah perkebunan, apakah sentra budidaya, atau yang lain, itu harus terintegrasi. Jadi saya pikir saya harus memberikan apresiasi kepada Mas Menteri, dan ini perlu ditambahkan kembali. 30% untuk HGU yang perpanjangan saya sangat setuju sekali, sepakat sekali, dan plasma harus dihidupkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Begini, ini membuktikan secara faktual benar, saudara-saudara saya ajak, ini memang sudah tidak ada peta bidang tanahnya. Gitu loh, karena apa? Bisa jadi debat-debat dulu ini empang, silahkan. Siap. Ya kan? Siap. Pak Lurah mengatakan ini empang. Abrasi. Ya, abrasi mau apa silahkan, tapi ini berarti dulunya adalah empang, tapi ini hari ini nggak ada tanahnya. Ya kan? Karena nggak ada maka masuk kategori tanah musnah. Nama Arsin menjadi sorotan di tengah kasus pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di pesisir utara Kabupaten Tangerang. Bahkan, Arsin sempat berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATER, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid yang berkunjung ke Desa Kohod, Jumat, 24 Januari 2025. Arsin mengeklaim, lahan pagar laut yang berada di wilayahnya dulunya adalah daratan yang dijadikan sebagai empang. Namun, klaim Arsin langsung dipatahkan oleh Nusron yang menegaskan, secara faktual, lahan tersebut sudah tidak ada lagi. Arsin bin Asip adalah Kepala Desa Kohod, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Arsin dilantik menjadi Kepala Desa Kohod pada 14 September 2021. Ia akan memimpin Desa Kohod hingga 2027 mendatang. Dalam pemilihan Kepala Desa, Pilkades, 2021, Arsin sukses mengalahkan dua pesaingnya yaitu Kades Petahana, Rohaman dan Suhi. Arsin yang mendapat nomor urut 3 meraup sebanyak 2.345 suara. Sementara dua kompetitornya, Rohaman dan Suhi masing-masing memperoleh suara sebanyak 1.558 dan 1.569. Saat dilantik menjadi Kepala Desa Kohod, Arsin berjanji akan membuat pola kepemimpinan desa yang lebih berwarna dan dapat diterima oleh seluruh lapisan unsur masyarakat. Sementara itu, di media sosial beredar informasi, Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil mewah seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Dari penelusuran tribunnews.com, Arsin belum pernah sama sekali melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Padahal sebagai seorang pejabat, Arsin wajib menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Kebijakan ini, sejalan dengan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang pelaksanaan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dengan demikian, harta kekayaan Arsin termasuk aset yang dimiliki, belum dapat diketahui. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kepala Desa Kohod Arsin bin Asip menghilang setelah berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut di Kabupaten Tangerang. Sejumlah aset mewah yang dimilikinya juga diduga ikut lenyap. Setelah berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengenai status pagar laut di Kabupaten Tangerang, Kepala Desa Kohod Arsin bin Asip tidak terlihat lagi di rumahnya. Selain keberadaannya yang belum diketahui, harta kekayaannya kini turut menjadi sorotan karena beberapa asetnya menghilang. Rumahnya yang terletak di Jalan Kali Baru tampak mencolok dibandingkan bangunan sekitar, berdiri 2 lantai dengan garasi yang juga berfungsi sebagai teras. Di dalam garasi seluas 6 x 6 meter, terdapat mobil Honda Civic VTEC putih dengan nomor polisi B412SIN dan mobil dinas Xenia berplat merah B1056JON. 4 sepeda motor juga terparkir di sana, namun Jeep Rubicon yang sebelumnya dikabarkan dimiliki Arsin tidak terlihat lagi. Beberapa kendaraan lain yang sempat ada di rumahnya juga kini ikut menghilang. Arsin dikenal sebagai kepala desa miliarder dengan koleksi kendaraan mewah.
Warga menyebut rumahnya menyerupai showroom motor dan mengungkapkan bahwa Arsin mulai mengoleksi kendaraan tidak lama setelah menjabat pada tahun 2021. Hilangnya kendaraan tersebut diduga berkaitan dengan kasus pagar laut yang tengah menjadi perhatian. Warga menduga kendaraan itu sengaja disembunyikan atau dijual untuk menghindari audit dari KPK. Selain memiliki rumah yang mencolok, Arsin juga dikenal sebagai satu-satunya kepala desa yang memiliki pengawal pribadi atau pampades. Bahkan beberapa waktu lalu, awak media yang mencoba mewawancarainya dihalangi oleh para pengawalnya. Hingga kini baik Arsin maupun aset-aset mewahnya masih menjadi tanda tanya bagi masyarakat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gudang uang, Kades Kohot, miliarder kena denda rupiah 48 miliar buntut pagar laut, rumah bak showroom. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, memastikan bahwa pelaku pemasangan pagar laut di Tangerang bukanlah perusahaan, melainkan Kepala Desa Kohot, Arsin. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Trenggono mengatakan Arsin dan rombongannya sudah mengakui perbuatannya. Selain itu, Arsin dan 3 tersangka lainnya bersedia membayar denda administratif pada negara senilai 48 miliar rupiah. Dikutip dari Surya.co.id, gaji perangkat desa diketahui setara dengan gaji PNS golongan 2A. Besaran dari penghasilan gaji perangkat desa ditetapkan oleh Bupati Wali Kota, dengan ketentuan bahwa besaran gaji kepala desa paling sedikit yaitu Rp2.426.6400 atau sama dengan 120% dari gaji pokok yang diterima PNS golongan 2A. Selain dari gajinya sebagai Kades, Arsin juga punya sumber kekayaan lain yakni bisnis kos-kosan. Usaha itu sudah ada sebelum dia menjadi Kades. Selain itu, anaknya juga memiliki usaha bengkel. Harta kekayaan Arsin Kades Kohot, miliarder yang punya pengawal dan rumah mirip showroom. Kepala Desa Kohot bernama Arsin bin Asip menjadi sorotan karena menghilang usai debat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid soal pagar laut Tangerang. Adapun debat Arsin Kades miliarder itu dengan Menteri Nusron mengenai pagar laut berlangsung pada Jumat 24 Januari 2025. Hingga seminggu kemudian atau Jumat 31 Januari 2025, Arsin belum muncul kembali di rumahnya di Desa Kohot Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang, Banten. Rupanya kekayaan Arsin Kades miliarder asal Kohot itu kini menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, Arsin memiliki sejumlah mobil mewah, salah satunya Jeep Wrangler Rubicon. Rumahnya juga disebutkan dipenuhi dengan sepeda motor sehingga mirip showroom motor. Sedangkan rumahnya terlihat paling mencolok dibandingkan dengan rumah warga yang ada di sekitarnya. Tak hanya itu, bisa dibilang Kades Kohot tersebut satu-satunya Kades yang memiliki pengawal keamanan desa. Disebutkan jika kemana-mana, Kades Kohot Arsin bin Asip itu selalu dikawal. Bahkan awak media beberapa hari lalu saat akan mewawancarai Arsin ternyata tidak bisa karena dihalau oleh para pengawalnya. Setelah kasus pagar laut Tangerang mencuat dan kekayaan Arsin menjadi sorotan, kini barang-barang mewah itu seperti raib ditelan bumi. Saat disambangi ke kediaman Arsin, salah seorang warga Kohot bernama Heri membenarkan jika Kades itu memiliki sejumlah kendaraan. Rumahnya seperti showroom motor, kata Heri, Selasa, 28 Januari 2025. Heri bercerita Arsin mengoleksi sejumlah kendaraan tidak lama setelah dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada tahun 2021. Arsin juga diketahui memiliki Rubicon saat awal-awal menjabat sebagai Kades. Namun lanjut Heri, Rubicon milik Arsin tidak lagi tampak di rumahnya sejak kasus pagar laut viral. Isunya sih Rubiconnya sudah dijual terus motor-motornya sudah tidak ada, mungkin karena ada kasus begini takut diaudit KPK kali, kata Heri. Selain kendaraannya yang menghilang, Arsin juga sudah beberapa hari tidak terlihat. Menurut warga, Arsin jarang terlihat sejak kasus pagar laut mencuat. Diketahui, rumah Arsin berada di pinggir jalan Kalibaru tapi posisinya di bawah jalan sehingga ada jalan tersendiri untuk masuk ke pekarangan rumah. Arsin terpantau memiliki garasi di samping rumah yang menyatu dengan bangunan utama. Di garasi yang memiliki luas 6x6 meter persegi ini terdapat mobil Honda Civic VTEC warna putih dengan nopol B412SIN. Plat nopol mobilnya gabungan 3 angka dan 3 huruf yang terbaca, Arsin. Sementara di depan garasi juga terparkir kendaraan dinas plat merah merek Xenia warna silver dengan nopol B1056JON.
Selain mobil, juga terdapat 4 sepeda motor yang disimpan di garasi ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya, bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Terima kasih pimpinan Mas Nusron yang saya hormati, rekan seguru dan seilmu, Pak Wamen, Bapak Ibu semua. Saya pikir ini menjadi sebuah pencerahan bagi kita semua, karena selama ini kita hanya mengikuti di media massa. Kita mengikuti apa yang terjadi di Komisi 4 kemarin, beribut-ribut, dan tentu kami mengatakan ini akan sampai pula ke Komisi 2. Dan setelah penjelasan tadi, kita mulai melihat benang merahnya. Kalau saya perhatikan, benang merah ini berasal dari usulan desa. Dan saat ini kepala desa itu sudah dipanggil kejaksaan, kalau saya tidak salah ya, terutama yang Kohot. Agak unik ini, karena desa Kohot ini hampir mayoritas 263 bidang, 390 hektar ada di situ. Di desa lain malah tidak ada, hanya ada mungkin satu desa yang 3 bidang gitu ya. Nah, pertanyaan saya yang terbesar adalah kenapa desa Kohot? Kenapa harus di situ yang paling banyak? Padahal kalau kita lihat perluasan PSN tadi malah tidak ada sama sekali. Lalu kenapa pemerintah daerah, terutama dalam hal ini adalah Kabupaten Tangerang, dengan mudah membuat RT RW ataupun tata ruangnya tanpa melakukan pemantauan secara khusus? Saya mengapresiasi yang disampaikan Mas Menteri tadi, bahwa ini ada oknum ATR yang bersalah dan sudah dilakukan penindakan. Saya pikir ini sangat bagus, karena jadi tidak melebar kemana-mana. Kita tahu bahwa usulan-usulan di bawah sekian ribu meter itu adalah di level kantah. Artinya ini sudah diselesaikan, oknum itu harus ditindak, tentu harus melalui proses jalur hukum. Tetapi sekali lagi, saya masih bingung, Pak Nusron ya, kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya, bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Dan uniknya, ini Kabupaten Tangerang, ini cukup banyak. Di Jawa Barat, di Bekasi, saya dengar kemarin beritanya, itu oleh pemerintah provinsi ditolak. Penggunaan apa namanya, KPPRL itu ya. Itu ditolak, padahal sudah mengajukan berkali-kali. Nah, saya tidak mau mencari kesalahan di mananya, tetapi kira-kira prosesnya bagaimana sih dalam proses penentuan RT RW ataupun tata ruang oleh pemerintah daerah, bahkan sampai ke desa. Dan kemudian apakah rekomendasi GIRIK itu hanya cukup dari kepala desa saja? Karena kalau tidak, ini nanti akan termanfaatkan juga di desa-desa lainnya. Rekomendasi hanya keluar dari kepala desa. Dan kalau nggak salah di desa Kohot ini kan banyak dipalsukan. Nah, proses pengusulan menjadi GIRIK dan sertifikat hak milik perlukah kita kaji ulang? Karena kalau tidak, ini nanti akan terjadi di tempat-tempat lain. Dan ini mungkin sudah terjadi di beberapa wilayah, ya, Makassar dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir saya harus mengapresiasi rencana besar kerjasama dengan Kementerian Transmigrasi. Betul, Kementerian Transmigrasi ini membutuhkan lahan yang banyak. Karena konsep ke depan transmigrasi itu bukan hanya sekedar memindahkan orang, tetapi menumbuhkan wilayah ekonomi terintegrasi baru. Dari itu pasti membutuhkan lahan. Jadi jangan hanya memindahkan ke satu titik, setelah 2 tahun selesai, malah setelah jadi HGU apa HGB itu dijual kepada perkebunan. Kita harus jelas ketika memindahkan atau mengembangkan daerah strategis ekonomi yang baru, itu bidangnya apa? Apakah perkebunan, apakah sentra budidaya, atau yang lain, itu harus terintegrasi. Jadi saya pikir saya harus memberikan apresiasi kepada Mas Menteri, dan ini perlu ditambahkan kembali. 30% untuk HGU yang
perpanjangan saya sangat setuju sekali, sepakat sekali, dan plasma harus dihidupkan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Begini, ini membuktikan secara faktual benar. Saudara-saudara saya ajak, ini memang sudah tidak ada peta bidang tanahnya. Gitu loh, karena apa? Bisa jadi debat-debat dulu ini empang, silahkan. Siap. Ya kan? Siap. Pak Lurah mengatakan ini empang. Abrasi. Ya, abrasi mau apa silahkan, tapi ini berarti dulunya adalah empang, tapi ini hari ini nggak ada tanahnya. Ya kan? Karena nggak ada maka masuk kategori tanah musnah. Nama Arsin menjadi sorotan di tengah kasus pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di pesisir utara Kabupaten Tangerang. Bahkan, Arsin sempat berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATER, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid yang berkunjung ke Desa Kohod, Jumat, 24 Januari 2025. Arsin mengeklaim, lahan pagar laut yang berada di wilayahnya dulunya adalah daratan yang dijadikan sebagai empang. Namun, klaim Arsin langsung dipatahkan oleh Nusron yang menegaskan, secara faktual, lahan tersebut sudah tidak ada lagi. Arsin bin Asip adalah Kepala Desa Kohod, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Arsin dilantik menjadi Kepala Desa Kohod pada 14 September 2021. Ia akan memimpin Desa Kohod hingga 2027 mendatang. Dalam pemilihan Kepala Desa, Pilkades, 2021, Arsin sukses mengalahkan dua pesaingnya yaitu Kades Petahana, Rohaman dan Suhi. Arsin yang mendapat nomor urut 3 meraup sebanyak 2.345 suara. Sementara dua kompetitornya, Rohaman dan Suhi masing-masing memperoleh suara sebanyak 1.558 dan 1.569. Saat dilantik menjadi Kepala Desa Kohod, Arsin berjanji akan membuat pola kepemimpinan desa yang lebih berwarna dan dapat diterima oleh seluruh lapisan unsur masyarakat. Sementara itu, di media sosial beredar informasi, Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil mewah seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Dari penelusuran tribunnews.com, Arsin belum pernah sama sekali melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Padahal sebagai seorang pejabat, Arsin wajib menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Kebijakan ini, sejalan dengan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang pelaksanaan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dengan demikian, harta kekayaan Arsin termasuk aset yang dimiliki, belum dapat diketahui. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kepala Desa Kohod Arsin bin Asip menghilang setelah berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut di Kabupaten Tangerang. Sejumlah aset mewah yang dimilikinya juga diduga ikut lenyap. Setelah berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengenai status pagar laut di Kabupaten Tangerang, Kepala Desa Kohod Arsin bin Asip tidak terlihat lagi di rumahnya. Selain keberadaannya yang belum diketahui, harta kekayaannya kini turut menjadi sorotan karena beberapa asetnya menghilang. Rumahnya yang terletak di Jalan Kali Baru tampak mencolok dibandingkan bangunan sekitar, berdiri 2 lantai dengan garasi yang juga berfungsi sebagai teras. Di dalam garasi seluas 6x6 meter, terdapat mobil Honda Civic VTEC putih dengan nomor polisi B412SIN dan mobil dinas Xenia berplat merah B1056JON. 4 sepeda motor juga terparkir di sana, namun Jeep Rubicon yang sebelumnya dikabarkan dimiliki Arsin tidak terlihat lagi. Beberapa kendaraan lain yang sempat ada di rumahnya juga kini ikut menghilang. Arsin dikenal sebagai kepala desa miliarder dengan koleksi kendaraan mewah. Warga menyebut rumahnya menyerupai showroom motor dan mengungkapkan bahwa Arsin mulai mengoleksi kendaraan tidak lama setelah menjabat pada tahun 2021. Hilangnya kendaraan tersebut diduga berkaitan dengan kasus pagar laut yang tengah menjadi perhatian. Warga menduga kendaraan itu sengaja disembunyikan atau dijual untuk menghindari audit dari KPK.
Selain memiliki rumah yang mencolok, Arsin juga dikenal sebagai satu-satunya kepala desa yang memiliki pengawal pribadi atau pampades. Bahkan beberapa waktu lalu, awak media yang mencoba mewawancarainya dihalangi oleh para pengawalnya. Hingga kini baik Arsin maupun aset-aset mewahnya masih menjadi tanda tanya bagi masyarakat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gudang uang, Kades Kohot, miliarder kena denda rupiah 48 miliar buntut pagar laut, rumah bak showroom. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, memastikan bahwa pelaku pemasangan pagar laut di Tangerang bukanlah perusahaan, melainkan Kepala Desa Kohot, Arsin. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Trenggono mengatakan Arsin dan rombongannya sudah mengakui perbuatannya. Selain itu, Arsin dan 3 tersangka lainnya bersedia membayar denda administratif pada negara senilai 48 miliar rupiah. Dikutip dari Surya.co.id, gaji perangkat desa diketahui setara dengan gaji PNS golongan 2A. Besaran dari penghasilan gaji perangkat desa ditetapkan oleh Bupati Wali Kota, dengan ketentuan bahwa besaran gaji kepala desa paling sedikit yaitu Rp2.426.6400 atau sama dengan 120% dari gaji pokok yang diterima PNS golongan 2A. Selain dari gajinya sebagai kades, Arsin juga punya sumber kekayaan lain yakni bisnis kos-kosan. Usaha itu sudah ada sebelum dia menjadi kades. Selain itu, anaknya juga memiliki usaha bengkel. Harta kekayaan Arsin Kades Kohot, miliarder yang punya pengawal dan rumah mirip showroom. Kepala Desa Kohot bernama Arsin bin Asip menjadi sorotan karena menghilang usai debat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid soal pagar laut Tangerang. Adapun debat Arsin Kades miliarder itu dengan Menteri Nusron mengenai pagar laut berlangsung pada Jumat 24 Januari 2025. Hingga seminggu kemudian atau Jumat 31 Januari 2025, Arsin belum muncul kembali di rumahnya di Desa Kohot Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang, Banten. Rupanya kekayaan Arsin Kades miliarder asal Kohot itu kini menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, Arsin memiliki sejumlah mobil mewah, salah satunya Jeep Wrangler Rubicon. Rumahnya juga disebutkan dipenuhi dengan sepeda motor sehingga mirip showroom motor. Sedangkan rumahnya terlihat paling mencolok dibandingkan dengan rumah warga yang ada di sekitarnya. Tak hanya itu, bisa dibilang Kades Kohot tersebut satu-satunya kades yang memiliki pengawal keamanan desa. Disebutkan jika kemana-mana, Kades Kohot Arsin bin Asip itu selalu dikawal. Bahkan awak media beberapa hari lalu saat akan mewawancarai Arsin ternyata tidak bisa karena dihalau oleh para pengawalnya. Setelah kasus pagar laut Tangerang mencuat dan kekayaan Arsin menjadi sorotan, kini barang-barang mewah itu seperti raib ditelan bumi. Saat disambangi ke kediaman Arsin, salah seorang warga Kohot bernama Heri membenarkan jika kades itu memiliki sejumlah kendaraan. Rumahnya seperti showroom motor, kata Heri, Selasa, 28 Januari 2025. Heri bercerita Arsin mengoleksi sejumlah kendaraan tidak lama setelah dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada tahun 2021. Arsin juga diketahui memiliki Rubicon saat awal-awal menjabat sebagai kades. Namun lanjut Heri, Rubicon milik Arsin tidak lagi tampak di rumahnya sejak kasus pagar laut viral. Isunya sih Rubiconnya sudah dijual terus motor-motornya sudah tidak ada, mungkin karena ada kasus begini takut diaudit KPK kali, kata Heri. Selain kendaraannya yang menghilang, Arsin juga sudah beberapa hari tidak terlihat. Menurut warga, Arsin jarang terlihat sejak kasus pagar laut mencuat. Diketahui, rumah Arsin berada di pinggir jalan Kalibaru tapi posisinya di bawah jalan sehingga ada jalan tersendiri untuk masuk ke pekarangan rumah. Arsin terpantau memiliki garasi di samping rumah yang menyatu dengan bangunan utama. Di garasi yang memiliki luas 6 x 6 meter persegi ini terdapat mobil Honda Civic VTEC warna putih dengan nopol B412SIN. Plat nopol mobilnya gabungan 3 angka dan 3 huruf yang terbaca, Arsin. Sementara di depan garasi juga terparkir kendaraan dinas plat merah merek Xenia warna silver dengan nopol B1056JON. Selain mobil, juga terdapat 4 sepeda motor yang disimpan di garasi ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya, bahkan saya dengar katanya
kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Terima kasih pimpinan, Mas Nusron yang saya hormati, rekan seguru dan seilmu, Pak Wamen, Bapak Ibu semua. Saya pikir ini menjadi sebuah pencerahan bagi kita semua, karena selama ini kita hanya mengikuti di media massa. Kita mengikuti apa yang terjadi di Komisi 4 kemarin, ribut-ribut, dan tentu kami mengatakan ini akan sampai pula ke Komisi 2. Dan setelah penjelasan tadi, kita mulai melihat benang merahnya. Kalau saya perhatikan, benang merah ini berasal dari usulan desa. Dan saat ini kepala desa itu sudah dipanggil kejaksaan, kalau saya tidak salah ya, terutama yang Kohot. Agak unik ini, karena desa Kohot ini hampir mayoritas 263 bidang, 390 hektar ada di situ. Di desa lain malah tidak ada, hanya ada mungkin satu desa yang 3 bidang gitu ya. Nah, pertanyaan saya yang terbesar adalah kenapa desa Kohot? Kenapa harus di situ yang paling banyak? Padahal kalau kita lihat perluasan PSN tadi malah tidak ada sama sekali. Lalu kenapa pemerintah daerah, terutama dalam hal ini adalah Kabupaten Tangerang, dengan mudah membuat RT RW ataupun tata ruangnya tanpa melakukan pemantauan secara khusus? Saya mengapresiasi yang disampaikan Mas Menteri tadi bahwa ini ada oknum ATR yang bersalah dan sudah dilakukan penindakan. Saya pikir ini sangat bagus karena jadi tidak melebar kemana-mana. Kita tahu bahwa usulan-usulan di bawah sekian ribu meter itu adalah di level kantah. Artinya ini sudah diselesaikan, oknum-oknum itu harus ditindak. Tentu harus melalui proses jalur hukum. Tetapi sekali lagi, saya masih bingung, Pak Nusron ya, kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya, bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Dan uniknya, ini Kabupaten Tangerang, ini cukup banyak. Di Jawa Barat, di Bekasi, saya dengar kemarin beritanya, itu oleh pemerintah provinsi ditolak. Penggunaan apa namanya, KPPRL itu ya. Itu ditolak. Padahal sudah mengajukan berkali-kali. Nah, saya tidak mau mencari kesalahan di mananya, tetapi kira-kira prosesnya bagaimana sih dalam proses penentuan RT RW ataupun tata ruang oleh pemerintah daerah, bahkan sampai ke desa. Dan kemudian apakah rekomendasi GIRIK itu hanya cukup dari kepala desa saja? Karena kalau tidak, ini nanti akan termanfaatkan juga di desa-desa lainnya. Rekomendasi hanya keluar dari kepala desa, dan kalau nggak salah di desa Kohot ini kan banyak dipalsukan. Nah, proses pengusulan menjadi GIRIK dan sertifikat hak milik perlukah kita kaji ulang? Karena kalau tidak, ini nanti akan terjadi di tempat-tempat lain, dan ini mungkin sudah terjadi di beberapa wilayah ya, Makassar dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir saya harus mengapresiasi rencana besar kerjasama dengan Kementerian Transmigrasi. Betul, Kementerian Transmigrasi ini membutuhkan lahan yang banyak. Karena konsep ke depan transmigrasi itu bukan hanya sekedar memindahkan orang, tetapi menumbuhkan wilayah ekonomi terintegrasi baru. Dari itu pasti membutuhkan lahan. Jadi jangan hanya memindahkan ke satu titik, setelah 2 tahun selesai, malah setelah jadi HGU apa HGB itu dijual kepada perkebunan. Kita harus jelas ketika memindahkan atau mengembangkan daerah strategis ekonomi yang baru, itu bidangnya apa? Apakah perkebunan, apakah sentra budidaya atau yang lain, itu harus terintegrasi. Jadi saya pikir saya harus memberikan apresiasi kepada Mas Menteri, dan ini perlu ditambahkan kembali. 30% untuk HGU yang perpanjangan saya sangat setuju sekali, sepakat sekali, dan plasma harus dihidupkan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Begini, ini membuktikan secara faktual benar. Saudara-saudara saya ajak, ini memang sudah tidak ada peta bidang tanahnya.
Gitu loh, karena apa? Bisa jadi debat-debat dulu ini empang, silahkan. Siap. Ya kan? Siap. Pak Lurah mengatakan ini empang. Abrasi. Ya, abrasi mau apa silahkan, tapi ini berarti dulunya adalah empang, tapi ini hari ini nggak ada tanahnya. Ya kan? Karena nggak ada maka masuk kategori tanah musnah. Nama Arsin menjadi sorotan di tengah kasus pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di pesisir utara Kabupaten Tangerang. Bahkan, Arsin sempat berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATER, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid yang berkunjung ke Desa Kohod, Jumat, 24 Januari 2025. Arsin mengeklaim, lahan pagar laut yang berada di wilayahnya dulunya adalah daratan yang dijadikan sebagai empang. Namun, klaim Arsin langsung dipatahkan oleh Nusron yang menegaskan, secara faktual, lahan tersebut sudah tidak ada lagi. Arsin bin Asip adalah Kepala Desa Kohod, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Arsin dilantik menjadi Kepala Desa Kohod pada 14 September 2021. Ia akan memimpin Desa Kohod hingga 2027 mendatang. Dalam pemilihan Kepala Desa, Pilkades, 2021, Arsin sukses mengalahkan dua pesaingnya yaitu Kades Petahana, Rohaman dan Suhi. Arsin yang mendapat nomor urut 3 meraup sebanyak 2.345 suara. Sementara dua kompetitornya, Rohaman dan Suhi masing-masing memperoleh suara sebanyak 1.558 dan 1.569. Saat dilantik menjadi Kepala Desa Kohod, Arsin berjanji akan membuat pola kepemimpinan desa yang lebih berwarna dan dapat diterima oleh seluruh lapisan unsur masyarakat. Sementara itu, di media sosial beredar informasi, Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil mewah seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Dari penelusuran tribunnews.com, Arsin belum pernah sama sekali melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Padahal sebagai seorang pejabat, Arsin wajib menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Kebijakan ini, sejalan dengan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang pelaksanaan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dengan demikian, harta kekayaan Arsin termasuk aset yang dimiliki, belum dapat diketahui. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kepala Desa Kohod Arsin bin Asip menghilang setelah berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut di Kabupaten Tangerang. Sejumlah aset mewah yang dimilikinya juga diduga ikut lenyap. Setelah berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengenai status pagar laut di Kabupaten Tangerang, Kepala Desa Kohod Arsin bin Asip tidak terlihat lagi di rumahnya. Selain keberadaannya yang belum diketahui, harta kekayaannya kini turut menjadi sorotan karena beberapa asetnya menghilang. Rumahnya yang terletak di Jalan Kali Baru tampak mencolok dibandingkan bangunan sekitar, berdiri 2 lantai dengan garasi yang juga berfungsi sebagai teras. Di dalam garasi seluas 6x6 meter, terdapat mobil Honda Civic VTEC putih dengan nomor polisi B412SIN dan mobil dinas Xenia berplat merah B1056JON. 4 sepeda motor juga terparkir di sana, namun Jeep Rubicon yang sebelumnya dikabarkan dimiliki Arsin tidak terlihat lagi. Beberapa kendaraan lain yang sempat ada di rumahnya juga kini ikut menghilang. Arsin dikenal sebagai kepala desa miliarder dengan koleksi kendaraan mewah. Warga menyebut rumahnya menyerupai showroom motor dan mengungkapkan bahwa Arsin mulai mengoleksi kendaraan tidak lama setelah menjabat pada tahun 2021. Hilangnya kendaraan tersebut diduga berkaitan dengan kasus pagar laut yang tengah menjadi perhatian. Warga menduga kendaraan itu sengaja disembunyikan atau dijual untuk menghindari audit dari KPK. Selain memiliki rumah yang mencolok, Arsin juga dikenal sebagai satu-satunya kepala desa yang memiliki pengawal pribadi atau pampades. Bahkan beberapa waktu lalu, awak media yang mencoba mewawancarainya dihalangi oleh para pengawalnya. Hingga kini baik Arsin maupun aset-aset mewahnya masih menjadi tanda tanya bagi masyarakat.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gudang uang, Kades Kohot, miliarder kena denda rupiah 48 miliar buntut pagar laut, rumah bak showroom. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, memastikan bahwa pelaku pemasangan pagar laut di Tangerang bukanlah perusahaan, melainkan Kepala Desa Kohot, Arsin. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Trenggono mengatakan Arsin dan rombongannya sudah mengakui perbuatannya. Selain itu, Arsin dan 3 tersangka lainnya bersedia membayar denda administratif pada negara senilai 48 miliar rupiah. Dikutip dari Surya.co.id, gaji perangkat desa diketahui setara dengan gaji PNS golongan 2A. Besaran dari penghasilan gaji perangkat desa ditetapkan oleh Bupati Wali Kota, dengan ketentuan bahwa besaran gaji kepala desa paling sedikit yaitu Rp2.426.6400 atau sama dengan 120% dari gaji pokok yang diterima PNS golongan 2A. Selain dari gajinya sebagai kades, Arsin juga punya sumber kekayaan lain yakni bisnis kos-kosan. Usaha itu sudah ada sebelum dia menjadi kades. Selain itu, anaknya juga memiliki usaha bengkel. Harta kekayaan Arsin Kades Kohot, miliarder yang punya pengawal dan rumah mirip showroom. Kepala Desa Kohot bernama Arsin bin Asip menjadi sorotan karena menghilang usai debat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid soal pagar laut Tangerang. Adapun debat Arsin Kades miliarder itu dengan Menteri Nusron mengenai pagar laut berlangsung pada Jumat 24 Januari 2025. Hingga seminggu kemudian atau Jumat 31 Januari 2025, Arsin belum muncul kembali di rumahnya di Desa Kohot Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang, Banten. Rupanya kekayaan Arsin Kades miliarder asal Kohot itu kini menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, Arsin memiliki sejumlah mobil mewah, salah satunya Jeep Wrangler Rubicon. Rumahnya juga disebutkan dipenuhi dengan sepeda motor sehingga mirip showroom motor. Sedangkan rumahnya terlihat paling mencolok dibandingkan dengan rumah warga yang ada di sekitarnya. Tak hanya itu, bisa dibilang Kades Kohot tersebut satu-satunya kades yang memiliki pengawal keamanan desa. Disebutkan jika kemana-mana, Kades Kohot Arsin bin Asip itu selalu dikawal. Bahkan awak media beberapa hari lalu saat akan mewawancarai Arsin ternyata tidak bisa karena dihalau oleh para pengawalnya. Setelah kasus pagar laut Tangerang mencuat dan kekayaan Arsin menjadi sorotan, kini barang-barang mewah itu seperti raib ditelan bumi. Saat disambangi ke kediaman Arsin, salah seorang warga Kohot bernama Heri membenarkan jika kades itu memiliki sejumlah kendaraan. Rumahnya seperti showroom motor, kata Heri, Selasa, 28 Januari 2025. Heri bercerita Arsin mengoleksi sejumlah kendaraan tidak lama setelah dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada tahun 2021. Arsin juga diketahui memiliki Rubicon saat awal-awal menjabat sebagai kades. Namun lanjut Heri, Rubicon milik Arsin tidak lagi tampak di rumahnya sejak kasus pagar laut viral. Isunya sih Rubiconnya sudah dijual terus motor-motornya sudah tidak ada, mungkin karena ada kasus begini takut diaudit KPK kali, kata Heri. Selain kendaraannya yang menghilang, Arsin juga sudah beberapa hari tidak terlihat. Menurut warga, Arsin jarang terlihat sejak kasus pagar laut mencuat. Diketahui, rumah Arsin berada di pinggir jalan Kalibaru tapi posisinya di bawah jalan sehingga ada jalan tersendiri untuk masuk ke pekarangan rumah. Arsin terpantau memiliki garasi di samping rumah yang menyatu dengan bangunan utama. Di garasi yang memiliki luas 6 x 6 meter persegi ini terdapat mobil Honda Civic VTEC warna putih dengan nopol B412SIN. Plat nopol mobilnya gabungan 3 angka dan 3 huruf yang terbaca, Arsin. Sementara di depan garasi juga terparkir kendaraan dinas pelat merah merek Xenia warna silver dengan nopol B1056JON. Selain mobil, juga terdapat 4 sepeda motor yang disimpan di garasi ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kenapa Desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya. Bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Terima kasih pimpinan Mas Nusron yang saya hormati, rekan seguru dan seilmu, Pak Wamen, Bapak Ibu semua. Saya pikir
Ini menjadi sebuah pencerahan bagi kita semua, karena selama ini kita hanya mengikuti di media massa. Kita mengikuti apa yang terjadi di Komisi 4 kemarin, ribut-ribut, dan tentu kami mengatakan ini akan sampai pula ke Komisi 2. Dan setelah penjelasan tadi, kita mulai melihat benang merahnya. Kalau saya perhatikan, benang merah ini berasal dari usulan desa. Dan saat ini kepala desa itu sudah dipanggil kejaksaan, kalau saya tidak salah ya, terutama yang Kohot. Agak unik ini, karena desa Kohot ini hampir mayoritas 263 bidang, 390 hektar ada di situ. Di desa lain malah tidak ada, hanya ada mungkin satu desa yang 3 bidang gitu ya. Nah, pertanyaan saya yang terbesar adalah kenapa desa Kohot? Kenapa harus di situ yang paling banyak? Padahal kalau kita lihat perluasan PSN tadi malah tidak ada sama sekali. Lalu kenapa pemerintah daerah, terutama dalam hal ini adalah Kabupaten Tangerang, dengan mudah membuat RT RW ataupun tata ruangnya tanpa melakukan pemantauan secara khusus? Saya mengapresiasi yang disampaikan Mas Menteri tadi, bahwa ini ada oknum ATR yang bersalah dan sudah dilakukan penindakan. Saya pikir ini sangat bagus, karena jadi tidak melebar kemana-mana. Kita tahu bahwa usulan-usulan di bawah sekian ribu meter itu adalah di level kantah. Artinya ini sudah diselesaikan, oknum-oknum itu harus ditindak. Tentu harus melalui proses jalur hukum. Tetapi sekali lagi, saya masih bingung, Pak Nusron ya, kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya, bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Dan uniknya, ini Kabupaten Tangerang, ini cukup banyak. Di Jawa Barat, di Bekasi, saya dengar kemarin beritanya, itu oleh pemerintah provinsi ditolak. Penggunaan KPPRL itu ya. Itu ditolak. Padahal sudah mengajukan berkali-kali. Nah, saya tidak mau mencari kesalahan di mananya, tetapi kira-kira prosesnya bagaimana sih dalam proses penentuan RT RW ataupun tata ruang oleh pemerintah daerah, bahkan sampai ke desa. Dan kemudian apakah rekomendasi GIRIK itu hanya cukup dari kepala desa saja? Karena kalau tidak, ini nanti akan termanfaatkan juga di desa-desa lainnya. Rekomendasi hanya keluar dari kepala desa, dan kalau nggak salah di desa Kohot ini kan banyak dipalsukan. Nah, proses pengusulan menjadi GIRIK dan sertifikat hak milik perlukah kita kaji ulang? Karena kalau tidak, ini nanti akan terjadi di tempat-tempat lain, dan ini mungkin sudah terjadi di beberapa wilayah ya, Makassar dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir saya harus mengapresiasi rencana besar kerjasama dengan Kementerian Transmigrasi. Betul, Kementerian Transmigrasi ini membutuhkan lahan yang banyak. Karena konsep ke depan transmigrasi itu bukan hanya sekedar memindahkan orang, tetapi menumbuhkan wilayah ekonomi terintegrasi baru. Dari itu pasti membutuhkan lahan. Jadi jangan hanya memindahkan ke satu titik, setelah 2 tahun selesai, malah setelah jadi HGU atau HGB itu dijual kepada perkebunan. Kita harus jelas ketika memindahkan atau mengembangkan daerah strategis ekonomi yang baru, itu bidangnya apa? Apakah perkebunan, apakah sentra budidaya atau yang lain, itu harus terintegrasi. Jadi saya pikir saya harus memberikan apresiasi kepada Mas Menteri, dan ini perlu ditambahkan kembali. 30% untuk HGU yang perpanjangan saya sangat setuju sekali, sepakat sekali, dan plasma harus dihidupkan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Begini, ini membuktikan secara faktual benar. Saudara-saudara saya ajak, ini memang sudah tidak ada peta bidang tanahnya. Gitu loh, karena apa? Bisa jadi debat-debat dulu ini empang, silahkan. Siap. Ya kan? Siap. Pak Lurah mengatakan ini empang. Abrasi. Ya, abrasi mau apa silahkan, tapi ini berarti dulunya adalah empang, tapi ini hari ini nggak ada tanahnya, ya kan? Karena nggak ada maka masuk kategori tanah musnah.
Nama Arsin menjadi sorotan di tengah kasus pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di pesisir utara Kabupaten Tangerang. Bahkan, Arsin sempat berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATER, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid yang berkunjung ke Desa Kohod, Jumat, 24 Januari 2025. Arsin mengeklaim, lahan pagar laut yang berada di wilayahnya dulunya adalah daratan yang dijadikan sebagai empang. Namun, klaim Arsin langsung dipatahkan oleh Nusron yang menegaskan, secara faktual, lahan tersebut sudah tidak ada lagi. Arsin bin Asip adalah Kepala Desa Kohod, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Arsin dilantik menjadi Kepala Desa Kohod pada 14 September 2021. Ia akan memimpin Desa Kohod hingga 2027 mendatang. Dalam pemilihan Kepala Desa, Pilkades, 2021, Arsin sukses mengalahkan dua pesaingnya yaitu Kades Petahana, Rohaman dan Suhi. Arsin yang mendapat nomor urut 3 meraup sebanyak 2.345 suara. Sementara dua kompetitornya, Rohaman dan Suhi masing-masing memperoleh suara sebanyak 1.558 dan 1.569. Saat dilantik menjadi Kepala Desa Kohod, Arsin berjanji akan membuat pola kepemimpinan desa yang lebih berwarna dan dapat diterima oleh seluruh lapisan unsur masyarakat. Sementara itu, di media sosial beredar informasi, Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil mewah seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Dari penelusuran tribunnews.com, Arsin belum pernah sama sekali melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Padahal sebagai seorang pejabat, Arsin wajib menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Kebijakan ini, sejalan dengan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang pelaksanaan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dengan demikian, harta kekayaan Arsin termasuk aset yang dimiliki, belum dapat diketahui. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kepala Desa Kohod Arsin bin Asip menghilang setelah berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut di Kabupaten Tangerang. Sejumlah aset mewah yang dimilikinya juga diduga ikut lenyap. Setelah berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengenai status pagar laut di Kabupaten Tangerang, Kepala Desa Kohod Arsin bin Asip tidak terlihat lagi di rumahnya. Selain keberadaannya yang belum diketahui, harta kekayaannya kini turut menjadi sorotan karena beberapa asetnya menghilang. Rumahnya yang terletak di Jalan Kali Baru tampak mencolok dibandingkan bangunan sekitar, berdiri 2 lantai dengan garasi yang juga berfungsi sebagai teras. Di dalam garasi seluas 6x6 meter, terdapat mobil Honda Civic VTEC putih dengan nomor polisi B412SIN dan mobil dinas Xenia berplat merah B1056JON. 4 sepeda motor juga terparkir di sana, namun Jeep Rubicon yang sebelumnya dikabarkan dimiliki Arsin tidak terlihat lagi. Beberapa kendaraan lain yang sempat ada di rumahnya juga kini ikut menghilang. Arsin dikenal sebagai kepala desa miliarder dengan koleksi kendaraan mewah. Warga menyebut rumahnya menyerupai showroom motor dan mengungkapkan bahwa Arsin mulai mengoleksi kendaraan tidak lama setelah menjabat pada tahun 2021. Hilangnya kendaraan tersebut diduga berkaitan dengan kasus pagar laut yang tengah menjadi perhatian. Warga menduga kendaraan itu sengaja disembunyikan atau dijual untuk menghindari audit dari KPK. Selain memiliki rumah yang mencolok, Arsin juga dikenal sebagai satu-satunya kepala desa yang memiliki pengawal pribadi atau pampades. Bahkan beberapa waktu lalu, awak media yang mencoba mewawancarainya dihalangi oleh para pengawalnya. Hingga kini baik Arsin maupun aset-aset mewahnya masih menjadi tanda tanya bagi masyarakat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gudang uang, Kades Kohod, miliarder kena denda rupiah 48 miliar buntut pagar laut, rumah bak showroom. Menteri Kelautan dan Perikanan,
Sakti Wahyu Trenggono, memastikan bahwa pelaku pemasangan pagar laut di Tangerang bukanlah perusahaan, melainkan Kepala Desa Kohot, Arsin. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Trenggono mengatakan Arsin dan rombongannya sudah mengakui perbuatannya. Selain itu, Arsin dan 3 tersangka lainnya bersedia membayar denda administratif pada negara senilai 48 miliar rupiah. Dikutip dari Surya.co.id, gaji perangkat desa diketahui setara dengan gaji PNS golongan 2A. Besaran dari penghasilan gaji perangkat desa ditetapkan oleh Bupati Wali Kota, dengan ketentuan bahwa besaran gaji kepala desa paling sedikit yaitu Rp2.426.6400 atau sama dengan 120% dari gaji pokok yang diterima PNS golongan 2A. Selain dari gajinya sebagai kades, Arsin juga punya sumber kekayaan lain yakni bisnis kos-kosan. Usaha itu sudah ada sebelum dia menjadi kades. Selain itu, anaknya juga memiliki usaha bengkel. Harta kekayaan Arsin Kades Kohot, miliarder yang punya pengawal dan rumah mirip showroom. Kepala Desa Kohot bernama Arsin bin Asip menjadi sorotan karena menghilang usai debat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid soal pagar laut Tangerang. Adapun debat Arsin Kades miliarder itu dengan Menteri Nusron mengenai pagar laut berlangsung pada Jumat 24 Januari 2025. Hingga seminggu kemudian atau Jumat 31 Januari 2025, Arsin belum muncul kembali di rumahnya di Desa Kohot Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang, Banten. Rupanya kekayaan Arsin Kades miliarder asal Kohot itu kini menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, Arsin memiliki sejumlah mobil mewah, salah satunya Jeep Wrangler Rubicon. Rumahnya juga disebutkan dipenuhi dengan sepeda motor sehingga mirip showroom motor. Sedangkan rumahnya terlihat paling mencolok dibandingkan dengan rumah warga yang ada di sekitarnya. Tak hanya itu, bisa dibilang Kades Kohot tersebut satu-satunya Kades yang memiliki pengawal keamanan desa. Disebutkan jika kemana-mana, Kades Kohot Arsin bin Asip itu selalu dikawal. Bahkan awak media beberapa hari lalu saat akan mewawancarai Arsin ternyata tidak bisa karena dihalau oleh para pengawalnya. Setelah kasus pagar laut Tangerang mencuat dan kekayaan Arsin menjadi sorotan, kini barang-barang mewah itu seperti raib ditelan bumi. Saat disambangi ke kediaman Arsin, salah seorang warga Kohot bernama Heri membenarkan jika Kades itu memiliki sejumlah kendaraan. Rumahnya seperti showroom motor, kata Heri, Selasa, 28 Januari 2025. Heri bercerita Arsin mengoleksi sejumlah kendaraan tidak lama setelah dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada tahun 2021. Arsin juga diketahui memiliki Rubicon saat awal-awal menjabat sebagai Kades. Namun lanjut Heri, Rubicon milik Arsin tidak lagi tampak di rumahnya sejak kasus pagar laut viral. Isunya sih Rubiconnya sudah dijual terus motor-motornya sudah tidak ada, mungkin karena ada kasus begini takut diaudit KPK kali, kata Heri. Selain kendaraannya yang menghilang, Arsin juga sudah beberapa hari tidak terlihat. Menurut warga, Arsin jarang terlihat sejak kasus pagar laut mencuat. Diketahui, rumah Arsin berada di pinggir jalan Kalibaru tapi posisinya di bawah jalan sehingga ada jalan tersendiri untuk masuk ke pekarangan rumah. Arsin terpantau memiliki garasi di samping rumah yang menyatu dengan bangunan utama. Di garasi yang memiliki luas 6 x 6 meter persegi ini terdapat mobil Honda Civic VTEC warna putih dengan nopol B412SIN. Plat nopol mobilnya gabungan 3 angka dan 3 huruf yang terbaca, Arsin. Sementara di depan garasi juga terparkir kendaraan dinas pelat merah merek Xenia warna silver dengan nopol B1056JON. Selain mobil, juga terdapat 4 sepeda motor yang disimpan di garasi ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kenapa Desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya. Bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Terima kasih pimpinan Mas Nusron yang saya hormati, rekan seguru dan seilmu, Pak Wamen, Bapak Ibu semua. Saya pikir ini menjadi sebuah pencerahan bagi kita semua, karena selama ini kita hanya mengikuti di media massa. Kita mengikuti apa yang terjadi di Komisi 4 kemarin, beribut-ribut, dan tentu kami mengatakan ini akan sampai pula ke Komisi 2.
Dan setelah penjelasan tadi, kita mulai melihat benang merahnya. Kalau saya perhatikan, benang merah ini berasal dari usulan desa. Dan saat ini kepala desa itu sudah dipanggil kejaksaan, kalau saya tidak salah ya, terutama yang Kohot. Agak unik ini, karena desa Kohot ini hampir mayoritas 263 bidang, 390 hektar ada di situ. Di desa lain malah tidak ada, hanya ada mungkin satu desa yang 3 bidang gitu ya. Nah, pertanyaan saya yang terbesar adalah kenapa desa Kohot? Kenapa harus di situ yang paling banyak? Padahal kalau kita lihat perluasan PSN tadi malah tidak ada sama sekali. Lalu kenapa pemerintah daerah, terutama dalam hal ini adalah Kabupaten Tangerang, dengan mudah membuat RT RW ataupun tata ruangnya tanpa melakukan pemantauan secara khusus? Saya mengapresiasi yang disampaikan Mas Menteri tadi, bahwa ini ada oknum ATR yang bersalah dan sudah dilakukan penindakan. Saya pikir ini sangat bagus karena jadi tidak melebar kemana-mana. Kita tahu bahwa usulan-usulan di bawah sekian ribu meter itu adalah di level kantah. Artinya ini sudah diselesaikan, oknum-oknum itu harus ditindak. Tentu harus melalui proses jalur hukum. Nah, tetapi sekali lagi, saya masih bingung, Pak Nusron ya, kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya, bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Dan uniknya, ini Kabupaten Tangerang, ini cukup banyak. Di Jawa Barat, di Bekasi, saya dengar kemarin beritanya, itu oleh pemerintah provinsi ditolak. Penggunaan KPPRL itu ya. Itu ditolak. Padahal sudah mengajukan berkali-kali. Nah, saya tidak mau mencari kesalahan di mananya, tetapi kira-kira prosesnya bagaimana sih dalam proses penentuan RT RW ataupun tata ruang oleh pemerintah daerah, bahkan sampai ke desa. Dan kemudian apakah rekomendasi GIRIK itu hanya cukup dari kepala desa saja? Karena kalau tidak, ini nanti akan termanfaatkan juga di desa-desa lainnya. Rekomendasi hanya keluar dari kepala desa, dan kalau nggak salah di desa Kohot ini kan banyak dipalsukan. Nah, proses pengusulan menjadi GIRIK dan sertifikat hak milik perlukah kita kaji ulang? Karena kalau tidak, ini nanti akan terjadi di tempat-tempat lain, dan ini mungkin sudah terjadi di beberapa wilayah ya, Makassar dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir saya harus mengapresiasi rencana besar kerjasama dengan Kementerian Transmigrasi. Betul, Kementerian Transmigrasi ini membutuhkan lahan yang banyak. Karena konsep ke depan transmigrasi itu bukan hanya sekedar memindahkan orang, tetapi menumbuhkan wilayah ekonomi terintegrasi baru. Dari itu pasti membutuhkan lahan. Jadi jangan hanya memindahkan ke satu titik, setelah 2 tahun selesai, malah setelah jadi HGU atau HGB itu dijual kepada perkebunan. Kita harus jelas ketika memindahkan atau mengembangkan daerah strategis ekonomi yang baru, itu bidangnya apa? Apakah perkebunan, apakah sentra budidaya atau yang lain, itu harus terintegrasi. Jadi saya pikir saya harus memberikan apresiasi kepada Mas Menteri, dan ini perlu ditambahkan kembali. 30% untuk HGU yang perpanjangan saya sangat setuju sekali, sepakat sekali, dan plasma harus dihidupkan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Begini, ini membuktikan secara faktual benar. Saudara-saudara saya ajak, ini memang sudah tidak ada peta bidang tanahnya. Gitu loh, karena apa? Bisa jadi debat-debat dulu ini empang, silahkan. Siap. Ya kan? Siap. Pak Lurah mengatakan ini empang. Abrasi. Ya, abrasi mau apa silahkan, tapi ini berarti dulunya adalah empang, tapi ini hari ini nggak ada tanahnya, ya kan? Karena nggak ada maka masuk kategori tanah musnah. Nama Arsin menjadi sorotan di tengah kasus pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di pesisir utara Kabupaten Tangerang. Bahkan, Arsin sempat berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATER, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid yang berkunjung ke Desa Kohot, Jumat,
24 Januari 2025. Arsin mengeklaim, lahan pagar laut yang berada di wilayahnya dulunya adalah daratan yang dijadikan sebagai empang. Namun, klaim Arsin langsung dipatahkan oleh Nusron yang menegaskan, secara faktual, lahan tersebut sudah tidak ada lagi. Arsin bin Asip adalah Kepala Desa Kohod, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Arsin dilantik menjadi Kepala Desa Kohod pada 14 September 2021. Ia akan memimpin Desa Kohod hingga 2027 mendatang. Dalam pemilihan Kepala Desa, Pilkades, 2021, Arsin sukses mengalahkan dua pesaingnya yaitu Kades Petahana, Rohaman dan Suhi. Arsin yang mendapat nomor urut 3 meraup sebanyak 2.345 suara. Sementara dua kompetitornya, Rohaman dan Suhi masing-masing memperoleh suara sebanyak 1.558 dan 1.569. Saat dilantik menjadi Kepala Desa Kohod, Arsin berjanji akan membuat pola kepemimpinan desa yang lebih berwarna dan dapat diterima oleh seluruh lapisan unsur masyarakat. Sementara itu, di media sosial beredar informasi, Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil mewah seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Dari penelusuran tribunnews.com, Arsin belum pernah sama sekali melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Padahal sebagai seorang pejabat, Arsin wajib menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Kebijakan ini, sejalan dengan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang pelaksanaan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dengan demikian, harta kekayaan Arsin termasuk aset yang dimiliki, belum dapat diketahui. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kepala Desa Kohod Arsin bin Asip menghilang setelah berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut di Kabupaten Tangerang. Sejumlah aset mewah yang dimilikinya juga diduga ikut lenyap. Setelah berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengenai status pagar laut di Kabupaten Tangerang, Kepala Desa Kohod Arsin bin Asip tidak terlihat lagi di rumahnya. Selain keberadaannya yang belum diketahui, harta kekayaannya kini turut menjadi sorotan karena beberapa asetnya menghilang. Rumahnya yang terletak di Jalan Kali Baru tampak mencolok dibandingkan bangunan sekitar. Berdiri 2 lantai dengan garasi yang juga berfungsi sebagai teras. Di dalam garasi seluas 6x6 meter, terdapat mobil Honda Civic VTEC putih dengan nomor polisi B412SIN dan mobil dinas Xenia berplat merah B1056JON. 4 sepeda motor juga terparkir di sana, namun Jeep Rubicon yang sebelumnya dikabarkan dimiliki Arsin tidak terlihat lagi. Beberapa kendaraan lain yang sempat ada di rumahnya juga kini ikut menghilang. Arsin dikenal sebagai kepala desa miliarder dengan koleksi kendaraan mewah. Warga menyebut rumahnya menyerupai showroom motor dan mengungkapkan bahwa Arsin mulai mengoleksi kendaraan tidak lama setelah menjabat pada tahun 2021. Hilangnya kendaraan tersebut diduga berkaitan dengan kasus pagar laut yang tengah menjadi perhatian. Warga menduga kendaraan itu sengaja disembunyikan atau dijual untuk menghindari audit dari KPK. Selain memiliki rumah yang mencolok, Arsin juga dikenal sebagai satu-satunya kepala desa yang memiliki pengawal pribadi atau pampades. Bahkan beberapa waktu lalu, awak media yang mencoba mewawancarainya dihalangi oleh para pengawalnya. Hingga kini baik Arsin maupun aset-aset mewahnya masih menjadi tanda tanya bagi masyarakat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gudang uang, Kades Kohod, miliarder kena denda rupiah 48 miliar buntut pagar laut, rumah bak showroom. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, memastikan bahwa pelaku pemasangan pagar laut di Tangerang bukanlah perusahaan, melainkan Kepala Desa Kohod, Arsin. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Trenggono mengatakan Arsin dan rombongannya sudah mengakui perbuatannya. Selain itu,
Arsin dan 3 tersangka lainnya bersedia membayar denda administratif pada negara senilai 48 miliar rupiah. Dikutip dari Surya.co.id, gaji perangkat desa diketahui setara dengan gaji PNS golongan 2A. Besaran dari penghasilan gaji perangkat desa ditetapkan oleh Bupati Wali Kota, dengan ketentuan bahwa besaran gaji kepala desa paling sedikit yaitu Rp2.426.6400 atau sama dengan 120% dari gaji pokok yang diterima PNS golongan 2A. Selain dari gajinya sebagai kades, Arsin juga punya sumber kekayaan lain yakni bisnis kos-kosan. Usaha itu sudah ada sebelum dia menjadi kades. Selain itu, anaknya juga memiliki usaha bengkel. Harta kekayaan Arsin Kades Kohot, miliarder yang punya pengawal dan rumah mirip showroom. Kepala Desa Kohot bernama Arsin bin Asip menjadi sorotan karena menghilang usai debat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid soal pagar laut Tangerang. Adapun debat Arsin Kades miliarder itu dengan Menteri Nusron mengenai pagar laut berlangsung pada Jumat 24 Januari 2025. Hingga seminggu kemudian atau Jumat 31 Januari 2025, Arsin belum muncul kembali di rumahnya di Desa Kohot Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang, Banten. Rupanya kekayaan Arsin Kades miliarder asal Kohot itu kini menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, Arsin memiliki sejumlah mobil mewah, salah satunya Jeep Wrangler Rubicon. Rumahnya juga disebutkan dipenuhi dengan sepeda motor sehingga mirip showroom motor. Sedangkan rumahnya terlihat paling mencolok dibandingkan dengan rumah warga yang ada di sekitarnya. Tak hanya itu, bisa dibilang Kades Kohot tersebut satu-satunya Kades yang memiliki pengawal keamanan desa. Disebutkan jika kemana-mana, Kades Kohot Arsin bin Asip itu selalu dikawal. Bahkan awak media beberapa hari lalu saat akan mewawancarai Arsin ternyata tidak bisa karena dihalau oleh para pengawalnya. Setelah kasus pagar laut Tangerang mencuat dan kekayaan Arsin menjadi sorotan, kini barang-barang mewah itu seperti raib ditelan bumi. Saat disambangi ke kediaman Arsin, salah seorang warga Kohot bernama Heri membenarkan jika Kades itu memiliki sejumlah kendaraan. Rumahnya seperti showroom motor, kata Heri, Selasa, 28 Januari 2025. Heri bercerita Arsin mengoleksi sejumlah kendaraan tidak lama setelah dilantik menjadi kepala desa Kohot pada tahun 2021. Arsin juga diketahui memiliki Rubicon saat awal-awal menjabat sebagai Kades. Namun lanjut Heri, Rubicon milik Arsin tidak lagi tampak di rumahnya sejak kasus pagar laut viral. Isunya sih Rubiconnya sudah dijual terus motor-motornya sudah tidak ada, mungkin karena ada kasus begini takut diaudit KPK kali, kata Heri. Selain kendaraannya yang menghilang, Arsin juga sudah beberapa hari tidak terlihat. Menurut warga, Arsin jarang terlihat sejak kasus pagar laut mencuat. Diketahui, rumah Arsin berada di pinggir jalan Kalibaru tapi posisinya di bawah jalan sehingga ada jalan tersendiri untuk masuk ke pekarangan rumah. Arsin terpantau memiliki garasi di samping rumah yang menyatu dengan bangunan utama. Di garasi yang memiliki luas 6 x 6 meter persegi ini terdapat mobil Honda Civic VTEC warna putih dengan nopol B412SIN. Plat nopol mobilnya gabungan 3 angka dan 3 huruf yang terbaca, Arsin. Sementara di depan garasi juga terparkir kendaraan dinas plat merah merek Xenia warna silver dengan nopol B1056JON. Selain mobil, juga terdapat 4 sepeda motor yang disimpan di garasi ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya. Bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Terima kasih pimpinan Mas Nusron yang saya hormati, rekan seguru dan seilmu, Pak Wamen, Bapak Ibu semua. Saya pikir ini menjadi sebuah pencerahan bagi kita semua, karena selama ini kita hanya mengikuti di media massa. Kita mengikuti apa yang terjadi di Komisi 4 kemarin, beribut-ribut, dan tentu kami mengatakan ini akan sampai pula ke Komisi 2. Dan setelah penjelasan tadi, kita mulai melihat benang merahnya. Kalau saya perhatikan benang merah ini berasal dari usulan desa. Dan saat ini kepala desa itu sudah dipanggil kejaksaan, kalau saya tidak salah ya, terutama yang Kohot. Agak unik ini, karena desa Kohot ini
hampir mayoritas 263 bidang, 390 hektar ada di situ. Di desa lain malah tidak ada, hanya ada mungkin satu desa yang 3 bidang itu ya. Nah, pertanyaan saya yang terbesar adalah kenapa Desa Kohot? Kenapa harus di situ yang paling banyak? Padahal kalau kita lihat perluasan PSN tadi malah tidak ada sama sekali. Lalu kenapa pemerintah daerah, terutama dalam hal ini adalah Kabupaten Tangerang, dengan mudah membuat RT RW ataupun tata ruangnya tanpa melakukan pemantauan secara khusus? Saya mengapresiasi yang disampaikan Mas Menteri tadi, bahwa ini ada oknum ATR yang bersalah dan sudah dilakukan penindakan. Saya pikir ini sangat bagus karena jadi tidak melebar kemana-mana. Kita tahu bahwa usulan-usulan di bawah sekian ribu meter itu adalah di level kantah. Artinya ini sudah diselesaikan, oknum-oknum itu harus ditindak. Tentu harus melalui proses jalur hukum. Tetapi sekali lagi, saya masih bingung, Pak Nusron ya, kenapa Desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya, bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Dan uniknya ini Kabupaten Tangerang ini cukup banyak. Di Jawa Barat, di Bekasi, saya dengar kemarin beritanya itu oleh pemerintah provinsi ditolak penggunaan KPPRL itu ya. Itu ditolak, padahal sudah mengajukan berkali-kali. Nah, saya tidak mau mencari kesalahan di mananya, tetapi kira-kira prosesnya bagaimana sih dalam proses penentuan RT RW ataupun tata ruang oleh pemerintah daerah bahkan sampai ke desa. Dan kemudian apakah rekomendasi GIRIK itu hanya cukup dari kepala desa saja? Karena kalau tidak, ini nanti akan termanfaatkan juga di desa-desa lainnya. Rekomendasi hanya keluar dari kepala desa. Dan kalau nggak salah di Desa Kohot ini kan banyak dipalsukan. Nah, proses pengusulan menjadi GIRIK dan sertifikat hak milik, perlukah kita kaji ulang? Karena kalau tidak, ini nanti akan terjadi di tempat-tempat lain. Dan ini mungkin sudah terjadi di beberapa wilayah, ya, Makassar dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir saya harus mengapresiasi rencana besar kerjasama dengan Kementerian Transmigrasi. Betul, Kementerian Transmigrasi ini membutuhkan lahan yang banyak. Karena konsep ke depan transmigrasi itu bukan hanya sekedar memindahkan orang, tetapi menumbuhkan wilayah ekonomi terintegrasi baru. Dari itu pasti membutuhkan lahan. Jadi jangan hanya memindahkan ke satu titik, setelah 2 tahun selesai, malah setelah jadi HGU atau HGB itu dijual kepada perkebunan. Kita harus jelas ketika memindahkan atau mengembangkan daerah strategis ekonomi yang baru, itu bidangnya apa? Apakah perkebunan, apakah sentra budidaya atau yang lain, itu harus terintegrasi. Jadi saya pikir saya harus memberikan apresiasi kepada Mas Menteri, dan ini perlu ditambahkan kembali. 30% untuk HGU yang perpanjangan saya sangat setuju sekali, sepakat sekali, dan plasma harus dihidupkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Begini, ini membuktikan secara faktual benar, saudara-saudara saya ajak, ini memang sudah tidak ada peta bidang tanahnya. Gitu loh, karena apa? Bisa jadi debat-debat dulu ini empang, silahkan. Siap. Ya kan? Siap. Pak Lurah mengatakan ini empang. Abrasi. Ya, abrasi mau apa silahkan, tapi ini berarti dulunya adalah empang, tapi ini hari ini nggak ada tanahnya. Ya kan? Karena nggak ada maka masuk kategori tanah musnah. Nama Arsin menjadi sorotan di tengah kasus pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di pesisir utara Kabupaten Tangerang. Bahkan, Arsin sempat berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATER, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid yang berkunjung ke Desa Kohot, Jumat, 24 Januari 2025. Arsin mengeklaim, lahan pagar laut yang berada di wilayahnya dulunya adalah daratan yang dijadikan sebagai empang. Namun, klaim Arsin langsung dipatahkan oleh Nusron yang menegaskan, secara faktual, lahan tersebut sudah tidak ada lagi.
Arsin bin Asip adalah Kepala Desa Kohod, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Arsin dilantik menjadi Kepala Desa Kohod pada 14 September 2021. Ia akan memimpin Desa Kohod hingga 2027 mendatang. Dalam pemilihan Kepala Desa, Pilkades, 2021, Arsin sukses mengalahkan dua pesaingnya yaitu Kades Petahana, Rohaman dan Suhi. Arsin yang mendapat nomor urut 3 meraup sebanyak 2.345 suara. Sementara dua kompetitornya, Rohaman dan Suhi masing-masing memperoleh suara sebanyak 1.558 dan 1.569. Saat dilantik menjadi Kepala Desa Kohod, Arsin berjanji akan membuat pola kepemimpinan desa yang lebih berwarna dan dapat diterima oleh seluruh lapisan unsur masyarakat. Sementara itu, di media sosial beredar informasi, Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil mewah seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Dari penelusuran tribunnews.com, Arsin belum pernah sama sekali melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Padahal sebagai seorang pejabat, Arsin wajib menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Kebijakan ini sejalan dengan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang pelaksanaan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dengan demikian, harta kekayaan Arsin termasuk aset yang dimiliki, belum dapat diketahui. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kepala Desa Kohod Arsin bin Asip menghilang setelah berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut di Kabupaten Tangerang. Sejumlah aset mewah yang dimilikinya juga diduga ikut lenyap. Setelah berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengenai status pagar laut di Kabupaten Tangerang, Kepala Desa Kohod Arsin bin Asip tidak terlihat lagi di rumahnya. Selain keberadaannya yang belum diketahui, harta kekayaannya kini turut menjadi sorotan karena beberapa asetnya menghilang. Rumahnya yang terletak di Jalan Kali Baru tampak mencolok dibandingkan bangunan sekitar, berdiri 2 lantai dengan garasi yang juga berfungsi sebagai teras. Di dalam garasi seluas 6x6 meter, terdapat mobil Honda Civic VTEC putih dengan nomor polisi B412SIN dan mobil dinas Xenia berplat merah B1056JON. 4 sepeda motor juga terparkir di sana, namun Jeep Rubicon yang sebelumnya dikabarkan dimiliki Arsin tidak terlihat lagi. Beberapa kendaraan lain yang sempat ada di rumahnya juga kini ikut menghilang. Arsin dikenal sebagai kepala desa miliarder dengan koleksi kendaraan mewah. Warga menyebut rumahnya menyerupai showroom motor dan mengungkapkan bahwa Arsin mulai mengoleksi kendaraan tidak lama setelah menjabat pada tahun 2021. Hilangnya kendaraan tersebut diduga berkaitan dengan kasus pagar laut yang tengah menjadi perhatian. Warga menduga kendaraan itu sengaja disembunyikan atau dijual untuk menghindari audit dari KPK. Selain memiliki rumah yang mencolok, Arsin juga dikenal sebagai satu-satunya kepala desa yang memiliki pengawal pribadi atau pampades. Bahkan beberapa waktu lalu, awak media yang mencoba mewawancarainya dihalangi oleh para pengawalnya. Hingga kini baik Arsin maupun aset-aset mewahnya masih menjadi tanda tanya bagi masyarakat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gudang uang, Kades Kohod, miliarder kena denda rupiah 48 miliar buntut pagar laut, rumah bak showroom. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, memastikan bahwa pelaku pemasangan pagar laut di Tangerang bukanlah perusahaan, melainkan Kepala Desa Kohod, Arsin. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Trenggono mengatakan Arsin dan rombongannya sudah mengakui perbuatannya. Selain itu, Arsin dan 3 tersangka lainnya bersedia membayar denda administratif pada negara senilai 48 miliar rupiah. Dikutip dari Surya.co.id, gaji perangkat desa diketahui setara dengan gaji PNS golongan 2A. Besaran dari penghasilan gaji perangkat desa ditetapkan oleh Bupati Wali Kota
dengan ketentuan bahwa besaran gaji kepala desa paling sedikit yaitu Rp2.426.6400 atau sama dengan 120% dari gaji pokok yang diterima PNS golongan 2A. Selain dari gajinya sebagai kades, Arsin juga punya sumber kekayaan lain yakni bisnis kos-kosan. Usaha itu sudah ada sebelum dia menjadi kades. Selain itu, anaknya juga memiliki usaha bengkel. Harta kekayaan Arsin Kades Kohot, miliarder yang punya pengawal dan rumah mirip showroom. Kepala Desa Kohot bernama Arsin bin Asip menjadi sorotan karena menghilang usai debat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid soal pagar laut Tangerang. Adapun debat Arsin Kades miliarder itu dengan Menteri Nusron mengenai pagar laut berlangsung pada Jumat 24 Januari 2025. Hingga seminggu kemudian atau Jumat 31 Januari 2025, Arsin belum muncul kembali di rumahnya di Desa Kohot Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang, Banten. Rupanya kekayaan Arsin Kades miliarder asal Kohot itu kini menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, Arsin memiliki sejumlah mobil mewah, salah satunya Jeep Wrangler Rubicon. Rumahnya juga disebutkan dipenuhi dengan sepeda motor sehingga mirip showroom motor. Sedangkan rumahnya terlihat paling mencolok dibandingkan dengan rumah warga yang ada di sekitarnya. Tak hanya itu, bisa dibilang Kades Kohot tersebut satu-satunya Kades yang memiliki pengawal keamanan desa. Disebutkan jika kemana-mana, Kades Kohot Arsin bin Asip itu selalu dikawal. Bahkan awak media beberapa hari lalu saat akan mewawancarai Arsin ternyata tidak bisa karena dihalau oleh para pengawalnya. Setelah kasus pagar laut Tangerang mencuat dan kekayaan Arsin menjadi sorotan, kini barang-barang mewah itu seperti raib ditelan bumi. Saat disambangi ke kediaman Arsin, salah seorang warga Kohot bernama Heri membenarkan jika Kades itu memiliki sejumlah kendaraan. Rumahnya seperti showroom motor, kata Heri, Selasa, 28 Januari 2025. Heri bercerita Arsin mengoleksi sejumlah kendaraan tidak lama setelah dilantik menjadi kepala desa Kohot pada tahun 2021. Arsin juga diketahui memiliki Rubicon saat awal-awal menjabat sebagai Kades. Namun lanjut Heri, Rubicon milik Arsin tidak lagi tampak di rumahnya sejak kasus pagar laut viral. Isunya sih Rubiconnya sudah dijual terus motor-motornya sudah tidak ada, mungkin karena ada kasus begini takut diaudit KPK kali, kata Heri. Selain kendaraannya yang menghilang, Arsin juga sudah beberapa hari tidak terlihat. Menurut warga, Arsin jarang terlihat sejak kasus pagar laut mencuat. Diketahui, rumah Arsin berada di pinggir jalan Kalibaru tapi posisinya di bawah jalan sehingga ada jalan tersendiri untuk masuk ke pekarangan rumah. Arsin terpantau memiliki garasi di samping rumah yang menyatu dengan bangunan utama. Di garasi yang memiliki luas 6 x 6 meter persegi ini terdapat mobil Honda Civic VTEC warna putih dengan nopol B412SIN. Plat nopol mobilnya gabungan 3 angka dan 3 huruf yang terbaca, Arsin. Sementara di depan garasi juga terparkir kendaraan dinas pelat merah merek Xenia warna silver dengan nopol B1056JON. Selain mobil, juga terdapat 4 sepeda motor yang disimpan di garasi ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya, bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Terima kasih pimpinan Mas Nusron yang saya hormati, rekan seguru dan seilmu, Pak Wamen, Bapak Ibu semua. Saya pikir ini menjadi sebuah pencerahan bagi kita semua, karena selama ini kita hanya mengikuti di media massa. Kita mengikuti apa yang terjadi di Komisi 4 kemarin, beribut-ribut, dan tentu kami mengatakan ini akan sampai pula ke Komisi 2. Dan setelah penjelasan tadi, kita mulai melihat benang merahnya. Kalau saya perhatikan, benang merah ini berasal dari usulan desa. Dan saat ini kepala desa itu sudah dipanggil kejaksaan, kalau saya tidak salah ya, terutama yang Kohot. Agak unik ini, karena desa Kohot ini hampir mayoritas 263 bidang, 390 hektar ada di situ. Di desa lain, malah tidak ada, hanya ada mungkin satu desa yang 3 bidang gitu ya. Nah pertanyaan saya yang terbesar adalah, kenapa desa Kohot? Kenapa harus di situ yang paling banyak? Padahal kalau kita lihat perluasan PSN tadi malah tidak ada sama sekali.
Lalu kenapa pemerintah daerah, terutama dalam hal ini adalah Kabupaten Tangerang, dengan mudah membuat RT RW ataupun tata ruangnya tanpa melakukan pemantauan secara khusus? Saya mengapresiasi yang disampaikan Mas Menteri tadi, bahwa ini ada oknum ATR yang bersalah dan sudah dilakukan penindakan. Saya pikir ini sangat bagus karena jadi tidak melebar kemana-mana. Kita tahu bahwa usulan-usulan di bawah sekian ribu meter itu adalah di level kantah. Artinya ini sudah diselesaikan, oknum-oknum itu harus ditindak. Tentu harus melalui proses jalur hukum. Tetapi sekali lagi, saya masih bingung, Pak Nusron ya, kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain, ya. Bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Dan uniknya ini Kabupaten Tangerang ini cukup banyak. Di Jawa Barat, di Bekasi, saya dengar kemarin beritanya itu oleh pemerintah provinsi ditolak. Penggunaan KPPRL itu ya, itu ditolak, padahal sudah mengajukan berkali-kali. Nah, saya tidak mau mencari kesalahan di mananya, tetapi kira-kira prosesnya bagaimana sih dalam proses penentuan RT RW ataupun tata ruang oleh pemerintah daerah, bahkan sampai ke desa, dan kemudian apakah rekomendasi GIRIK itu hanya cukup dari kepala desa saja? Karena kalau tidak, ini nanti akan termanfaatkan juga di desa-desa lainnya. Rekomendasi hanya keluar dari kepala desa. Dan kalau nggak salah di desa Kohot ini kan banyak dipalsukan. Nah, proses pengusulan menjadi GIRIK dan sertifikat hak milik, perlukah kita kaji ulang? Karena kalau tidak, ini nanti akan terjadi di tempat-tempat lain. Dan ini mungkin sudah terjadi di beberapa wilayah, ya, Makassar dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir saya harus mengapresiasi rencana besar kerjasama dengan Kementerian Transmigrasi. Betul, Kementerian Transmigrasi ini membutuhkan lahan yang banyak. Karena konsep ke depan transmigrasi itu bukan hanya sekedar memindahkan orang, tetapi menumbuhkan wilayah ekonomi terintegrasi baru. Dari itu pasti membutuhkan lahan. Jadi jangan hanya memindahkan ke satu titik, setelah 2 tahun selesai, malah setelah jadi HGU atau HGB itu dijual kepada perkebunan. Kita harus jelas ketika memindahkan atau mengembangkan daerah strategis ekonomi yang baru, itu bidangnya apa? Apakah perkebunan, apakah sentra budidaya atau yang lain, itu harus terintegrasi. Jadi saya pikir saya harus memberikan apresiasi kepada Mas Menteri, dan ini perlu ditambahkan kembali. 30% untuk HGU yang perpanjangan saya sangat setuju sekali, sepakat sekali, dan plasma harus dihidupkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Begini, ini membuktikan secara faktual benar, saudara-saudara saya ajak, ini memang sudah tidak ada peta bidang tanahnya. Gitu loh, karena apa? Bisa jadi debat-debat dulu ini empang, silahkan. Siap. Ya kan? Siap. Pak Lurah mengatakan ini empang. Abrasi. Ya, abrasi mau apa silahkan, tapi ini berarti dulunya adalah empang, tapi ini hari ini nggak ada tanahnya, ya kan? Karena nggak ada maka masuk kategori tanah musnah. Nama Arsin menjadi sorotan di tengah kasus pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di pesisir utara Kabupaten Tangerang. Bahkan, Arsin sempat berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATER, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid yang berkunjung ke Desa Kohot, Jumat, 24 Januari 2025. Arsin mengeklaim, lahan pagar laut yang berada di wilayahnya dulunya adalah daratan yang dijadikan sebagai empang. Namun, klaim Arsin langsung dipatahkan oleh Nusron yang menegaskan, secara faktual, lahan tersebut sudah tidak ada lagi. Arsin bin Asip adalah Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Arsin dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada 14 September 2021. Ia akan memimpin Desa Kohot hingga 2027 mendatang. Dalam pemilihan Kepala Desa, Pilkades, 2021,
Arsin sukses mengalahkan dua pesaingnya yaitu Kades Petahana, Rohaman dan Suhi. Arsin yang mendapat nomor urut 3 meraup sebanyak 2.345 suara. Sementara dua kompetitornya, Rohaman dan Suhi masing-masing memperoleh suara sebanyak 1.558 dan 1.569. Saat dilantik menjadi Kepala Desa Kohod, Arsin berjanji akan membuat pola kepemimpinan desa yang lebih berwarna dan dapat diterima oleh seluruh lapisan unsur masyarakat. Sementara itu, di media sosial beredar informasi, Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil mewah seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Dari penelusuran tribunnews.com, Arsin belum pernah sama sekali melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Padahal sebagai seorang pejabat, Arsin wajib menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Kebijakan ini, sejalan dengan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang pelaksanaan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dengan demikian, harta kekayaan Arsin termasuk aset yang dimiliki, belum dapat diketahui. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kepala Desa Kohod Arsin bin Asip menghilang setelah berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut di Kabupaten Tangerang. Sejumlah aset mewah yang dimilikinya juga diduga ikut lenyap. Setelah berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengenai status pagar laut di Kabupaten Tangerang, Kepala Desa Kohod Arsin bin Asip tidak terlihat lagi di rumahnya. Selain keberadaannya yang belum diketahui, harta kekayaannya kini turut menjadi sorotan karena beberapa asetnya menghilang. Rumahnya yang terletak di Jalan Kali Baru tampak mencolok dibandingkan bangunan sekitar, berdiri 2 lantai dengan garasi yang juga berfungsi sebagai teras. Di dalam garasi seluas 6x6 meter, terdapat mobil Honda Civic VTEC putih dengan nomor polisi B412SIN dan mobil dinas Xenia berplat merah B1056JON. 4 sepeda motor juga terparkir di sana, namun Jeep Rubicon yang sebelumnya dikabarkan dimiliki Arsin tidak terlihat lagi. Beberapa kendaraan lain yang sempat ada di rumahnya juga kini ikut menghilang. Arsin dikenal sebagai kepala desa miliarder dengan koleksi kendaraan mewah. Warga menyebut rumahnya menyerupai showroom motor dan mengungkapkan bahwa Arsin mulai mengoleksi kendaraan tidak lama setelah menjabat pada tahun 2021. Hilangnya kendaraan tersebut diduga berkaitan dengan kasus pagar laut yang tengah menjadi perhatian. Warga menduga kendaraan itu sengaja disembunyikan atau dijual untuk menghindari audit dari KPK. Selain memiliki rumah yang mencolok, Arsin juga dikenal sebagai satu-satunya kepala desa yang memiliki pengawal pribadi atau pampades. Bahkan beberapa waktu lalu, awak media yang mencoba mewawancarainya dihalangi oleh para pengawalnya. Hingga kini baik Arsin maupun aset-aset mewahnya masih menjadi tanda tanya bagi masyarakat. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gudang uang, Kades Kohod, miliarder kena denda rupiah 48 miliar buntut pagar laut, rumah bak showroom. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, memastikan bahwa pelaku pemasangan pagar laut di Tangerang bukanlah perusahaan, melainkan Kepala Desa Kohod, Arsin. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Trenggono mengatakan Arsin dan rombongannya sudah mengakui perbuatannya. Selain itu, Arsin dan 3 tersangka lainnya bersedia membayar denda administratif pada negara senilai 48 miliar rupiah. Dikutip dari Surya.co.id, gaji perangkat desa diketahui setara dengan gaji PNS golongan 2A. Besaran dari penghasilan gaji perangkat desa ditetapkan oleh Bupati Wali Kota, dengan ketentuan bahwa besaran gaji kepala desa paling sedikit yaitu Rp2.426.6400 atau sama dengan 120% dari gaji pokok yang diterima PNS golongan 2A. Selain dari gajinya sebagai kades,
Arsin juga punya sumber kekayaan lain yakni bisnis kos-kosan. Usaha itu sudah ada sebelum dia menjadi kades. Selain itu, anaknya juga memiliki usaha bengkel. Harta kekayaan Arsin Kades Kohot, miliarder yang punya pengawal dan rumah mirip showroom. Kepala Desa Kohot bernama Arsin bin Asip menjadi sorotan karena menghilang usai debat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid soal pagar laut Tangerang. Adapun debat Arsin Kades miliarder itu dengan Menteri Nusron mengenai pagar laut berlangsung pada Jumat 24 Januari 2025. Hingga seminggu kemudian atau Jumat 31 Januari 2025, Arsin belum muncul kembali di rumahnya di Desa Kohot Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang, Banten. Rupanya kekayaan Arsin Kades miliarder asal Kohot itu kini menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, Arsin memiliki sejumlah mobil mewah, salah satunya Jeep Wrangler Rubicon. Rumahnya juga disebutkan dipenuhi dengan sepeda motor sehingga mirip showroom motor. Sedangkan rumahnya terlihat paling mencolok dibandingkan dengan rumah warga yang ada di sekitarnya. Tak hanya itu, bisa dibilang Kades Kohot tersebut satu-satunya Kades yang memiliki pengawal keamanan desa. Disebutkan jika kemana-mana, Kades Kohot Arsin bin Asip itu selalu dikawal. Bahkan awak media beberapa hari lalu saat akan mewawancarai Arsin ternyata tidak bisa karena dihalau oleh para pengawalnya. Setelah kasus pagar laut Tangerang mencuat dan kekayaan Arsin menjadi sorotan, kini barang-barang mewah itu seperti raib ditelan bumi. Saat disambangi ke kediaman Arsin, salah seorang warga Kohot bernama Heri membenarkan jika Kades itu memiliki sejumlah kendaraan. Rumahnya seperti showroom motor, kata Heri, Selasa, 28 Januari 2025. Heri bercerita Arsin mengoleksi sejumlah kendaraan tidak lama setelah dilantik menjadi kepala desa Kohot pada tahun 2021. Arsin juga diketahui memiliki Rubicon saat awal-awal menjabat sebagai Kades. Namun lanjut Heri, Rubicon milik Arsin tidak lagi tampak di rumahnya sejak kasus pagar laut viral. Isunya sih Rubiconnya sudah dijual terus motor-motornya sudah tidak ada, mungkin karena ada kasus begini takut diaudit KPK kali, kata Heri. Selain kendaraannya yang menghilang, Arsin juga sudah beberapa hari tidak terlihat. Menurut warga, Arsin jarang terlihat sejak kasus pagar laut mencuat. Diketahui, rumah Arsin berada di pinggir jalan Kalibaru tapi posisinya di bawah jalan sehingga ada jalan tersendiri untuk masuk ke pekarangan rumah. Arsin terpantau memiliki garasi di samping rumah yang menyatu dengan bangunan utama. Di garasi yang memiliki luas 6 x 6 meter persegi ini terdapat mobil Honda Civic VTEC warna putih dengan nopol B412SIN. Plat nopol mobilnya gabungan 3 angka dan 3 huruf yang terbaca, Arsin. Sementara di depan garasi juga terparkir kendaraan dinas pelat merah merek Xenia warna silver dengan nopol B1056JON. Selain mobil, juga terdapat 4 sepeda motor yang disimpan di garasi ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya. Bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Terima kasih pimpinan Mas Nusron yang saya hormati, rekan seguru dan seilmu, Pak Wamen, Bapak Ibu semua. Saya pikir ini menjadi sebuah pencerahan bagi kita semua, karena selama ini kita hanya mengikuti di media massa. Kita mengikuti apa yang terjadi di Komisi 4 kemarin, beribut-ribut, dan tentu kami mengatakan ini akan sampai pula ke Komisi 2. Dan setelah penjelasan tadi, kita mulai melihat benang merahnya. Kalau saya perhatikan benang merah ini berasal dari usulan desa. Dan saat ini kepala desa itu sudah dipanggil kejaksaan, kalau saya tidak salah ya, terutama yang Kohot. Agak unik ini, karena desa Kohot ini hampir mayoritas 263 bidang, 390 hektar ada di situ. Di desa lain, malah tidak ada, hanya ada mungkin satu desa yang 3 bidang gitu ya. Nah pertanyaan saya yang terbesar adalah, kenapa desa Kohot? Kenapa harus di situ yang paling banyak? Padahal kalau kita lihat perluasan PSN tadi malah tidak ada sama sekali. Lalu kenapa pemerintah daerah, terutama dalam hal ini adalah Kabupaten Tangerang, dengan mudah membuat RT RW ataupun tata ruangnya tanpa melakukan pemantauan secara khusus? Saya mengapresiasi yang disampaikan Mas Menteri tadi
bahwa ini ada oknum ATR yang bersalah dan sudah dilakukan penindakan. Saya pikir ini sangat bagus karena jadi tidak melebar kemana-mana. Kita tahu bahwa usulan-usulan di bawah sekian ribu meter itu adalah di level kantah. Artinya ini sudah diselesaikan, oknum-oknum itu harus ditindak. Tentu harus melalui proses jalur hukum. Tetapi sekali lagi, saya masih bingung, Pak Nusron ya, kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain. Ya, bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Dan uniknya, ini Kabupaten Tangerang, ini cukup banyak. Di Jawa Barat, di Bekasi, saya dengar kemarin beritanya, itu oleh pemerintah provinsi ditolak. Penggunaan KPPRL itu ya. Itu ditolak, padahal sudah mengajukan berkali-kali. Nah, saya tidak mau mencari kesalahan di mananya, tetapi kira-kira prosesnya bagaimana sih dalam proses penentuan RT/RW ataupun tata ruang oleh pemerintah daerah, bahkan sampai ke desa. Dan kemudian apakah rekomendasi GIRIK itu hanya cukup dari kepala desa saja? Karena kalau tidak, ini nanti akan termanfaatkan juga di desa-desa lainnya. Rekomendasi hanya keluar dari kepala desa. Dan kalau nggak salah di desa Kohot ini kan banyak dipalsukan. Nah, proses pengusulan menjadi GIRIK dan sertifikat hak milik, perlukah kita kaji ulang? Karena kalau tidak, ini nanti akan terjadi di tempat-tempat lain. Dan ini mungkin sudah terjadi di beberapa wilayah, ya, Makassar dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir saya harus mengapresiasi rencana besar kerjasama dengan Kementerian Transmigrasi. Betul, Kementerian Transmigrasi ini membutuhkan lahan yang banyak. Karena konsep ke depan transmigrasi itu bukan hanya sekedar memindahkan orang, tetapi menumbuhkan wilayah ekonomi terintegrasi baru. Dari itu pasti membutuhkan lahan. Jadi jangan hanya memindahkan ke satu titik, setelah 2 tahun selesai, malah setelah jadi HGU atau HGB itu dijual kepada perkebunan. Kita harus jelas ketika memindahkan atau mengembangkan daerah strategis ekonomi yang baru, itu bidangnya apa? Apakah perkebunan, apakah sentra budidaya atau yang lain, itu harus terintegrasi. Jadi saya pikir saya harus memberikan apresiasi kepada Mas Menteri, dan ini perlu ditambahkan kembali. 30% untuk HGU yang perpanjangan saya sangat setuju sekali, sepakat sekali, dan plasma harus dihidupkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Begini, ini membuktikan secara faktual benar, saudara-saudara saya ajak, ini memang sudah tidak ada peta bidang tanahnya. Gitu loh, karena apa? Bisa jadi debat-debat dulu ini empang, silahkan. Siap. Ya kan? Siap. Pak Lurah mengatakan ini empang. Abrasi. Ya, abrasi mau apa silahkan, tapi ini berarti dulunya adalah empang, tapi ini hari ini nggak ada tanahnya. Ya kan? Karena nggak ada maka masuk kategori tanah musnah. Nama Arsin menjadi sorotan di tengah kasus pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di pesisir utara Kabupaten Tangerang. Bahkan, Arsin sempat berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATER, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid yang berkunjung ke Desa Kohot, Jumat, 24 Januari 2025. Arsin mengeklaim, lahan pagar laut yang berada di wilayahnya dulunya adalah daratan yang dijadikan sebagai empang. Namun, klaim Arsin langsung dipatahkan oleh Nusron yang menegaskan, secara faktual, lahan tersebut sudah tidak ada lagi. Arsin bin Asip adalah Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Arsin dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada 14 September 2021. Ia akan memimpin Desa Kohot hingga 2027 mendatang. Dalam pemilihan Kepala Desa, Pilkades, 2021, Arsin sukses mengalahkan 2 pesaingnya yaitu Kades Petahana, Rohaman dan Suhi. Arsin yang mendapat nomor urut 3 meraup sebanyak 2.345 suara. Sementara 2 kompetitornya, Rohaman dan Suhi masing-masing memperoleh suara sebanyak 1.558 dan 1.569.
Saat dilantik menjadi Kepala Desa Kohod, Arsin berjanji akan membuat pola kepemimpinan desa yang lebih berwarna dan dapat diterima oleh seluruh lapisan unsur masyarakat. Sementara itu, di media sosial beredar informasi, Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil mewah seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Dari penelusuran tribunnews.com, Arsin belum pernah sama sekali melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Padahal sebagai seorang pejabat, Arsin wajib menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Kebijakan ini, sejalan dengan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang pelaksanaan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dengan demikian, harta kekayaan Arsin termasuk aset yang dimiliki, belum dapat diketahui. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kepala Desa Kohod Arsin bin Asip menghilang setelah berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut di Kabupaten Tangerang. Sejumlah aset mewah yang dimilikinya juga diduga ikut lenyap. Setelah pagar laut di Kabupaten Tangerang, Kepala Desa Kohod Arsin bin Asip tidak terlihat lagi di rumahnya. Selain keberadaannya yang belum diketahui, harta kekayaannya kini turut menjadi sorotan karena beberapa asetnya menghilang. Rumahnya yang terletak di Jalan Kali Baru tampak mencolok dibandingkan bangunan sekitar. Berdiri 2 lantai dengan garasi yang juga berfungsi sebagai teras. Di dalam garasi seluas 6x6 meter, terdapat mobil Honda Civic VTEC putih dengan nomor polisi B412SIN dan mobil dinas Xenia berplat merah B1056JON. 4 sepeda motor juga terparkir di sana, namun Jeep Rubicon yang sebelumnya dikabarkan dimiliki Arsin tidak terlihat lagi. Beberapa kendaraan lain yang sempat ada di rumahnya juga kini ikut menghilang. Arsin dikenal sebagai kepala desa miliarder dengan koleksi kendaraan mewah. Warga menyebut rumahnya menyerupai showroom motor dan mengungkapkan bahwa Arsin mulai mengoleksi kendaraan tidak lama setelah menjabat pada tahun 2021. Hilangnya kendaraan tersebut diduga berkaitan dengan kasus pagar laut yang tengah menjadi perhatian. Warga menduga kendaraan itu sengaja disembunyikan atau dijual untuk menghindari audit dari KPK. Selain memiliki rumah yang mencolok, Arsin juga dikenal sebagai satu-satunya kepala desa yang memiliki pengawal pribadi atau pampades. Bahkan beberapa waktu lalu, awak media yang mencoba mewawancarainya dihalangi oleh para pengawalnya. Hingga kini baik Arsin maupun aset-aset mewahnya masih menjadi tanda tanya bagi masyarakat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gudang uang, Kades Kohod, miliarder kena denda rupiah 48 miliar buntut pagar laut, rumah bak showroom. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, memastikan bahwa pelaku pemasangan pagar laut di Tangerang bukanlah perusahaan, melainkan Kepala Desa Kohod, Arsin. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Trenggono mengatakan Arsin dan rombongannya sudah mengakui perbuatannya. Selain itu, Arsin dan 3 tersangka lainnya bersedia membayar denda administratif pada negara senilai 48 miliar rupiah. Dikutip dari Surya.co.id, gaji perangkat desa diketahui setara dengan gaji PNS golongan 2A. Besaran dari penghasilan gaji perangkat desa ditetapkan oleh Bupati Wali Kota, dengan ketentuan bahwa besaran gaji kepala desa paling sedikit yaitu Rp2.426.6400 atau sama dengan 120% dari gaji pokok yang diterima PNS golongan 2A. Selain dari gajinya sebagai kades, Arsin juga punya sumber kekayaan lain yakni bisnis kos-kosan. Usaha itu sudah ada sebelum dia menjadi kades. Selain itu, anaknya juga memiliki usaha bengkel. Harta kekayaan Arsin Kades Kohod, miliarder yang punya pengawal dan rumah mirip showroom. Kepala Desa Kohod bernama Arsin bin Asip menjadi sorotan karena menghilang usai debat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid soal pagar laut Tangerang.
Adapun debat Arsin Kades miliarder itu dengan Menteri Nusron mengenai pagar laut berlangsung pada Jumat 24 Januari 2025. Hingga seminggu kemudian atau Jumat 31 Januari 2025, Arsin belum muncul kembali di rumahnya di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Rupanya kekayaan Arsin Kades miliarder asal Kohot itu kini menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, Arsin memiliki sejumlah mobil mewah, salah satunya Jeep Wrangler Rubicon. Rumahnya juga disebutkan dipenuhi dengan sepeda motor sehingga mirip showroom motor. Sedangkan rumahnya terlihat paling mencolok dibandingkan dengan rumah warga yang ada di sekitarnya. Tak hanya itu, bisa dibilang Kades Kohot tersebut satu-satunya Kades yang memiliki pengawal keamanan desa. Disebutkan jika kemana-mana, Kades Kohot Arsin bin Asip itu selalu dikawal. Bahkan awak media beberapa hari lalu saat akan mewawancarai Arsin ternyata tidak bisa karena dihalau oleh para pengawalnya. Setelah kasus pagar laut Tangerang mencuat dan kekayaan Arsin menjadi sorotan, kini barang-barang mewah itu seperti raib ditelan bumi. Saat disambangi ke kediaman Arsin, salah seorang warga Kohot bernama Heri membenarkan jika Kades itu memiliki sejumlah kendaraan. Rumahnya seperti showroom motor, kata Heri, Selasa, 28 Januari 2025. Heri bercerita Arsin mengoleksi sejumlah kendaraan tidak lama setelah dilantik menjadi kepala desa Kohot pada tahun 2021. Arsin juga diketahui memiliki Rubicon saat awal-awal menjabat sebagai Kades. Namun lanjut Heri, Rubicon milik Arsin tidak lagi tampak di rumahnya sejak kasus pagar laut viral. Isunya sih Rubiconnya sudah dijual terus motor-motornya sudah tidak ada, mungkin karena ada kasus begini takut diaudit KPK kali, kata Heri. Selain kendaraannya yang menghilang, Arsin juga sudah beberapa hari tidak terlihat. Menurut warga, Arsin jarang terlihat sejak kasus pagar laut mencuat. Diketahui, rumah Arsin berada di pinggir jalan Kalibaru tapi posisinya di bawah jalan sehingga ada jalan tersendiri untuk masuk ke pekarangan rumah. Arsin terpantau memiliki garasi di samping rumah yang menyatu dengan bangunan utama. Di garasi yang memiliki luas 6 x 6 meter persegi ini terdapat mobil Honda Civic VTEC warna putih dengan nopol B412SIN. Plat nopol mobilnya gabungan 3 angka dan 3 huruf yang terbaca, Arsin. Sementara di depan garasi juga terparkir kendaraan dinas pelat merah merek Xenia warna silver dengan nopol B1056JON. Selain mobil, juga terdapat 4 sepeda motor yang disimpan di garasi ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya. Bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Terima kasih pimpinan Mas Nusron yang saya hormati, rekan seguru dan seilmu, Pak Wamen, Bapak Ibu semua. Saya pikir ini menjadi sebuah pencerahan bagi kita semua, karena selama ini kita hanya mengikuti di media massa. Kita mengikuti apa yang terjadi di Komisi 4 kemarin, beribut-ribut, dan tentu kami mengatakan ini akan sampai pula ke Komisi 2. Dan setelah penjelasan tadi, kita mulai melihat benang merahnya. Kalau saya perhatikan, benang merah ini berasal dari usulan desa. Dan saat ini kepala desa itu sudah dipanggil kejaksaan, kalau saya tidak salah ya, terutama yang Kohot. Agak unik ini, karena desa Kohot ini hampir mayoritas 263 bidang, 390 hektar ada di situ. Di desa lain, malah tidak ada, hanya ada mungkin satu desa yang 3 bidang gitu ya. Nah pertanyaan saya yang terbesar adalah, kenapa desa Kohot? Kenapa harus di situ yang paling banyak? Padahal kalau kita lihat perluasan PSN tadi malah tidak ada sama sekali. Lalu kenapa pemerintah daerah, terutama dalam hal ini adalah Kabupaten Tangerang, dengan mudah membuat RT/RW ataupun tata ruangnya tanpa melakukan pemantauan secara khusus? Saya mengapresiasi yang disampaikan Mas Menteri tadi, bahwa ini ada oknum ATR yang bersalah dan sudah dilakukan penindakan. Saya pikir ini sangat bagus karena jadi tidak melebar kemana-mana. Kita tahu bahwa usulan-usulan di bawah sekian ribu meter itu adalah di level kantah. Artinya ini sudah diselesaikan, oknum-oknum itu harus ditindak. Tentu harus melalui proses jalur hukum. Tetapi sekali lagi, saya masih bingung
Pak Nusron ya, kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya, bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Dan uniknya, ini Kabupaten Tangerang, ini cukup banyak. Di Jawa Barat, di Bekasi, saya dengar kemarin beritanya, itu oleh pemerintah provinsi ditolak. Penggunaan KPPRL itu ya. Itu ditolak, padahal sudah mengajukan berkali-kali. Nah, saya tidak mau mencari kesalahan di mananya, tetapi kira-kira prosesnya bagaimana sih dalam proses penentuan RT/RW ataupun tata ruang oleh pemerintah daerah bahkan sampai ke desa. Dan kemudian apakah rekomendasi GIRIK itu hanya cukup dari kepala desa saja? Karena kalau tidak, ini nanti akan termanfaatkan juga di desa-desa lainnya. Rekomendasi hanya keluar dari kepala desa. Dan kalau nggak salah di desa Kohot ini kan banyak dipalsukan. Nah, proses pengusulan menjadi GIRIK dan sertifikat hak milik perlukah kita kaji ulang? Karena kalau tidak, ini nanti akan terjadi di tempat-tempat lain. Dan ini mungkin sudah terjadi di beberapa wilayah, ya, Makassar dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir saya harus mengapresiasi rencana besar kerjasama dengan Kementerian Transmigrasi. Betul, Kementerian Transmigrasi ini membutuhkan lahan yang banyak. Karena konsep ke depan transmigrasi itu bukan hanya sekedar memindahkan orang, tetapi menumbuhkan wilayah ekonomi terintegrasi baru. Dari itu pasti membutuhkan lahan. Jadi jangan hanya memindahkan ke satu titik, setelah 2 tahun selesai, malah setelah jadi HGU atau HGB itu dijual kepada perkebunan. Kita harus jelas ketika memindahkan atau mengembangkan daerah strategis ekonomi yang baru, itu bidangnya apa? Apakah perkebunan, apakah sentra budidaya atau yang lain, itu harus terintegrasi. Jadi saya pikir saya harus memberikan apresiasi kepada Mas Menteri dan ini perlu ditambahkan kembali. 30% untuk HGU yang perpanjangan saya sangat setuju sekali, sepakat sekali, dan plasma harus dihidupkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Begini, ini membuktikan secara faktual benar, saudara-saudara saya ajak, ini memang sudah tidak ada peta bidang tanahnya. Gitu loh, karena apa? Bisa jadi debat-debat dulu ini empang, silahkan. Siap. Ya kan? Siap. Pak Lurah mengatakan ini empang. Abrasi. Ya, abrasi mau apa silahkan, tapi ini berarti dulunya adalah empang, tapi ini hari ini nggak ada tanahnya. Ya kan? Karena nggak ada maka masuk kategori tanah musnah. Nama Arsin menjadi sorotan di tengah kasus pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di pesisir utara Kabupaten Tangerang. Bahkan, Arsin sempat berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATER, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid yang berkunjung ke Desa Kohot, Jumat, 24 Januari 2025. Arsin mengeklaim, lahan pagar laut yang berada di wilayahnya dulunya adalah daratan yang dijadikan sebagai empang. Namun, klaim Arsin langsung dipatahkan oleh Nusron yang menegaskan, secara faktual, lahan tersebut sudah tidak ada lagi. Arsin bin Asip adalah Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Arsin dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada 14 September 2021. Ia akan memimpin Desa Kohot hingga 2027 mendatang. Dalam pemilihan Kepala Desa, Pilkades, 2021, Arsin sukses mengalahkan 2 pesaingnya yaitu Kades Petahana, Rohaman dan Suhi. Arsin yang mendapat nomor urut 3 meraup sebanyak 2.345 suara. Sementara 2 kompetitornya, Rohaman dan Suhi masing-masing memperoleh suara sebanyak 1.558 dan 1.569. Saat dilantik menjadi Kepala Desa Kohot, Arsin berjanji akan membuat pola kepemimpinan desa yang lebih berwarna dan dapat diterima oleh seluruh lapisan unsur masyarakat. Sementara itu, di media sosial beredar informasi, Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil mewah seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Dari penelusuran tribunnews.com,
Arsin belum pernah sama sekali melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Padahal sebagai seorang pejabat, Arsin wajib menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Kebijakan ini, sejalan dengan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang pelaksanaan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dengan demikian, harta kekayaan Arsin termasuk aset yang dimiliki, belum dapat diketahui. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip menghilang setelah berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut di Kabupaten Tangerang. Sejumlah aset mewah yang dimilikinya juga diduga ikut lenyap. Setelah berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengenai status pagar laut di Kabupaten Tangerang, Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip tidak terlihat lagi di rumahnya. Selain keberadaannya yang belum diketahui, harta kekayaannya kini turut menjadi sorotan karena beberapa asetnya menghilang. Rumahnya yang terletak di Jalan Kali Baru tampak mencolok dibandingkan bangunan sekitar, berdiri 2 lantai dengan garasi yang juga berfungsi sebagai teras. Di dalam garasi seluas 6x6 meter, terdapat mobil Honda Civic VTEC putih dengan nomor polisi B412SIN dan mobil dinas Xenia berplat merah B1056JON. 4 sepeda motor juga terparkir di sana, namun Jeep Rubicon yang sebelumnya dikabarkan dimiliki Arsin tidak terlihat lagi. Beberapa kendaraan lain yang sempat ada di rumahnya juga kini ikut menghilang. Arsin dikenal sebagai kepala desa miliarder dengan koleksi kendaraan mewah. Warga menyebut rumahnya menyerupai showroom motor dan mengungkapkan bahwa Arsin mulai mengoleksi kendaraan tidak lama setelah menjabat pada tahun 2021. Hilangnya kendaraan tersebut diduga berkaitan dengan kasus pagar laut yang tengah menjadi perhatian. Warga menduga kendaraan itu sengaja disembunyikan atau dijual untuk menghindari audit dari KPK. Selain memiliki rumah yang mencolok, Arsin juga dikenal sebagai satu-satunya kepala desa yang memiliki pengawal pribadi atau pampades. Bahkan beberapa waktu lalu, awak media yang mencoba mewawancarainya dihalangi oleh para pengawalnya. Hingga kini baik Arsin maupun aset-aset mewahnya masih menjadi tanda tanya bagi masyarakat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gudang uang, Kades Kohot, miliarder kena denda rupiah 48 miliar buntut pagar laut, rumah bak showroom. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, memastikan bahwa pelaku pemasangan pagar laut di Tangerang bukanlah perusahaan, melainkan Kepala Desa Kohot, Arsin. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Trenggono mengatakan Arsin dan rombongannya sudah mengakui perbuatannya. Selain itu, Arsin dan 3 tersangka lainnya bersedia membayar denda administratif pada negara senilai 48 miliar rupiah. Dikutip dari Surya.co.id, gaji perangkat desa diketahui setara dengan gaji PNS golongan 2A. Besaran dari penghasilan gaji perangkat desa ditetapkan oleh Bupati Wali Kota, dengan ketentuan bahwa besaran gaji kepala desa paling sedikit yaitu Rp2.426.6400 atau sama dengan 120% dari gaji pokok yang diterima PNS golongan 2A. Selain dari gajinya sebagai kades, Arsin juga punya sumber kekayaan lain yakni bisnis kos-kosan. Usaha itu sudah ada sebelum dia menjadi kades. Selain itu, anaknya juga memiliki usaha bengkel. Harta kekayaan Arsin Kades Kohot, miliarder yang punya pengawal dan rumah mirip showroom. Kepala Desa Kohot bernama Arsin bin Asip menjadi sorotan karena menghilang usai debat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid soal pagar laut Tangerang. Adapun debat Arsin Kades miliarder itu dengan Menteri Nusron mengenai pagar laut berlangsung pada Jumat 24 Januari 2025. Hingga seminggu kemudian atau Jumat 31 Januari 2025, Arsin belum muncul kembali di rumahnya di Desa Kohot Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang, Banten.
Rupanya kekayaan Arsin Kades miliarder asal Kohot itu kini menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, Arsin memiliki sejumlah mobil mewah, salah satunya Jeep Wrangler Rubicon. Rumahnya juga disebutkan dipenuhi dengan sepeda motor sehingga mirip showroom motor. Sedangkan rumahnya terlihat paling mencolok dibandingkan dengan rumah warga yang ada di sekitarnya. Tak hanya itu, bisa dibilang Kades Kohot tersebut satu-satunya Kades yang memiliki pengawal keamanan desa. Disebutkan jika kemana-mana, Kades Kohot Arsin bin Asip itu selalu dikawal. Bahkan awak media beberapa hari lalu saat akan mewawancarai Arsin ternyata tidak bisa karena dihalau oleh para pengawalnya. Setelah kasus pagar laut Tangerang mencuat dan kekayaan Arsin menjadi sorotan, kini barang-barang mewah itu seperti raib ditelan bumi. Saat disambangi ke kediaman Arsin, salah seorang warga Kohot bernama Heri membenarkan jika Kades itu memiliki sejumlah kendaraan. Rumahnya seperti showroom motor, kata Heri, Selasa, 28 Januari 2025. Heri bercerita Arsin mengoleksi sejumlah kendaraan tidak lama setelah dilantik menjadi kepala desa Kohot pada tahun 2021. Arsin juga diketahui memiliki Rubicon saat awal-awal menjabat sebagai Kades. Namun lanjut Heri, Rubicon milik Arsin tidak lagi tampak di rumahnya sejak kasus pagar laut viral. Isunya sih Rubiconnya sudah dijual terus motor-motornya sudah tidak ada, mungkin karena ada kasus begini takut diaudit KPK kali, kata Heri. Selain kendaraannya yang menghilang, Arsin juga sudah beberapa hari tidak terlihat. Menurut warga, Arsin jarang terlihat sejak kasus pagar laut mencuat. Diketahui, rumah Arsin berada di pinggir jalan Kalibaru tapi posisinya di bawah jalan sehingga ada jalan tersendiri untuk masuk ke pekarangan rumah. Arsin terpantau memiliki garasi di samping rumah yang menyatu dengan bangunan utama. Di garasi yang memiliki luas 6 x 6 meter persegi ini terdapat mobil Honda Civic VTEC warna putih dengan nopol B412SIN. Plat nopol mobilnya gabungan 3 angka dan 3 huruf yang terbaca, Arsin. Sementara di depan garasi juga terparkir kendaraan dinas pelat merah merek Xenia warna silver dengan nopol B1056JON. Selain mobil, juga terdapat 4 sepeda motor yang disimpan di garasi ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya. Bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Terima kasih pimpinan Mas Nusron yang saya hormati, rekan seguru dan seilmu, Pak Wamen, Bapak Ibu semua. Saya pikir ini menjadi sebuah pencerahan bagi kita semua, karena selama ini kita hanya mengikuti di media massa. Kita mengikuti apa yang terjadi di Komisi 4 kemarin, beribut-ribut, dan tentu kami mengatakan ini akan sampai pula ke Komisi 2. Dan setelah penjelasan tadi, kita mulai melihat benang merahnya. Kalau saya perhatikan benang merah ini berasal dari usulan desa. Dan saat ini kepala desa itu sudah dipanggil kejaksaan, kalau saya tidak salah ya, terutama yang Kohot. Agak unik ini, karena desa Kohot ini hampir mayoritas 263 bidang, 390 hektar ada di situ. Di desa lain, malah tidak ada, hanya ada mungkin satu desa yang 3 bidang gitu ya. Nah pertanyaan saya yang terbesar adalah, kenapa desa Kohot? Kenapa harus di situ yang paling banyak? Padahal kalau kita lihat perluasan PSN tadi malah tidak ada sama sekali. Lalu kenapa pemerintah daerah, terutama dalam hal ini adalah Kabupaten Tangerang, dengan mudah membuat RT RW ataupun tata ruangnya tanpa melakukan pemantauan secara khusus? Saya mengapresiasi yang disampaikan Mas Menteri tadi, bahwa ini ada oknum ATR yang bersalah dan sudah dilakukan penindakan. Saya pikir ini sangat bagus karena jadi tidak melebar kemana-mana. Kita tahu bahwa usulan-usulan di bawah sekian ribu meter itu adalah di level kantah. Artinya ini sudah diselesaikan, oknum-oknum itu harus ditindak. Tentu harus melalui proses jalur hukum. Tetapi sekali lagi, saya masih bingung, Pak Nusron ya, kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya, bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini.
Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Dan uniknya, ini Kabupaten Tangerang, ini cukup banyak. Di Jawa Barat, di Bekasi, saya dengar kemarin beritanya, itu oleh pemerintah provinsi ditolak. Penggunaan KPPRL itu ya. Itu ditolak, padahal sudah mengajukan berkali-kali. Nah, saya tidak mau mencari kesalahan di mananya, tetapi kira-kira prosesnya bagaimana sih dalam proses penentuan RT/RW ataupun tata ruang oleh pemerintah daerah, bahkan sampai ke desa. Dan kemudian apakah rekomendasi GIRIK itu hanya cukup dari kepala desa saja? Karena kalau tidak, ini nanti akan termanfaatkan juga di desa-desa lainnya. Rekomendasi hanya keluar dari kepala desa, dan kalau nggak salah di desa Kohot ini kan banyak dipalsukan. Nah, proses pengusulan menjadi GIRIK dan sertifikat hak milik perlukah kita kaji ulang? Karena kalau tidak, ini nanti akan terjadi di tempat-tempat lain, dan ini mungkin sudah terjadi di beberapa wilayah ya, Makassar dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir saya harus mengapresiasi rencana besar kerjasama dengan Kementerian Transmigrasi. Betul, Kementerian Transmigrasi ini membutuhkan lahan yang banyak. Karena konsep ke depan transmigrasi itu bukan hanya sekedar memindahkan orang, tetapi menumbuhkan wilayah ekonomi terintegrasi baru. Dari itu pasti membutuhkan lahan. Jadi jangan hanya memindahkan ke satu titik, setelah 2 tahun selesai, malah setelah jadi HGU atau HGB itu dijual kepada perkebunan. Kita harus jelas ketika memindahkan atau mengembangkan daerah strategis ekonomi yang baru, itu bidangnya apa? Apakah perkebunan, apakah sentra budidaya atau yang lain, itu harus terintegrasi. Jadi saya pikir saya harus memberikan apresiasi kepada Mas Menteri, dan ini perlu ditambahkan kembali. 30% untuk HGU yang perpanjangan saya sangat setuju sekali, sepakat sekali, dan plasma harus dihidupkan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Begini, ini membuktikan secara faktual benar. Saudara-saudara saya ajak, ini memang sudah tidak ada peta bidang tanahnya. Gitu loh, karena apa? Bisa jadi debat-debat dulu ini empang, silahkan. Siap. Ya kan? Siap. Pak Lurah mengatakan ini empang. Abrasi. Ya, abrasi mau apa silahkan, tapi ini berarti dulunya adalah empang, tapi ini hari ini nggak ada tanahnya, ya kan? Karena nggak ada maka masuk kategori tanah musnah. Nama Arsin menjadi sorotan di tengah kasus pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di pesisir utara Kabupaten Tangerang. Bahkan, Arsin sempat berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATER, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid yang berkunjung ke Desa Kohot, Jumat, 24 Januari 2025. Arsin mengeklaim, lahan pagar laut yang berada di wilayahnya dulunya adalah daratan yang dijadikan sebagai empang. Namun, klaim Arsin langsung dipatahkan oleh Nusron yang menegaskan, secara faktual, lahan tersebut sudah tidak ada lagi. Arsin bin Asip adalah Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Arsin dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada 14 September 2021. Ia akan memimpin Desa Kohot hingga 2027 mendatang. Dalam pemilihan Kepala Desa, Pilkades, 2021, Arsin sukses mengalahkan 2 pesaingnya yaitu Kades Petahana, Rohaman dan Suhi. Arsin yang mendapat nomor urut 3 meraup sebanyak 2.345 suara. Sementara 2 kompetitornya, Rohaman dan Suhi masing-masing memperoleh suara sebanyak 1.558 dan 1.569. Saat dilantik menjadi Kepala Desa Kohot, Arsin berjanji akan membuat pola kepemimpinan desa yang lebih berwarna dan dapat diterima oleh seluruh lapisan unsur masyarakat. Sementara itu, di media sosial beredar informasi, Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil mewah seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Dari penelusuran tribunnews.com, Arsin belum pernah sama sekali melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Padahal sebagai seorang pejabat, Arsin wajib menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Kebijakan ini,
Sejalan dengan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang pelaksanaan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dengan demikian, harta kekayaan Arsin termasuk aset yang dimiliki, belum dapat diketahui. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip menghilang setelah berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut di Kabupaten Tangerang. Sejumlah aset mewah yang dimilikinya juga diduga ikut lenyap. Setelah berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengenai status pagar laut di Kabupaten Tangerang, Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip tidak terlihat lagi di rumahnya. Selain keberadaannya yang belum diketahui, harta kekayaannya kini turut menjadi sorotan karena beberapa asetnya menghilang. Rumahnya yang terletak di Jalan Kali Baru tampak mencolok dibandingkan bangunan sekitar. Berdiri 2 lantai dengan garasi yang juga berfungsi sebagai teras. Di dalam garasi seluas 6 x 6 meter, terdapat mobil Honda Civic VTEC putih dengan nomor polisi B412SIN dan mobil dinas Xenia berplat merah B1056JON. 4 sepeda motor juga terparkir di sana, namun Jeep Rubicon yang sebelumnya dikabarkan dimiliki Arsin tidak terlihat lagi. Beberapa kendaraan lain yang sempat ada di rumahnya juga kini ikut menghilang. Arsin dikenal sebagai kepala desa miliarder dengan koleksi kendaraan mewah. Warga menyebut rumahnya menyerupai showroom motor dan mengungkapkan bahwa Arsin mulai mengoleksi kendaraan tidak lama setelah menjabat pada tahun 2021. Hilangnya kendaraan tersebut diduga berkaitan dengan kasus pagar laut yang tengah menjadi perhatian. Warga menduga kendaraan itu sengaja disembunyikan atau dijual untuk menghindari audit dari KPK. Selain memiliki rumah yang mencolok, Arsin juga dikenal sebagai satu-satunya kepala desa yang memiliki pengawal pribadi atau pampades. Bahkan beberapa waktu lalu, awak media yang mencoba mewawancarainya dihalangi oleh para pengawalnya. Hingga kini baik Arsin maupun aset-aset mewahnya masih menjadi tanda tanya bagi masyarakat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gudang uang, Kades Kohot, miliarder kena denda rupiah 48 miliar buntut pagar laut, rumah bak showroom. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, memastikan bahwa pelaku pemasangan pagar laut di Tangerang bukanlah perusahaan, melainkan Kepala Desa Kohot, Arsin. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Trenggono mengatakan Arsin dan rombongannya sudah mengakui perbuatannya. Selain itu, Arsin dan 3 tersangka lainnya bersedia membayar denda administratif pada negara senilai 48 miliar rupiah. Dikutip dari Surya.co.id, gaji perangkat desa diketahui setara dengan gaji PNS golongan 2A. Besaran dari penghasilan gaji perangkat desa ditetapkan oleh Bupati Wali Kota, dengan ketentuan bahwa besaran gaji kepala desa paling sedikit yaitu Rp2.426.6400 atau sama dengan 120% dari gaji pokok yang diterima PNS golongan 2A. Selain dari gajinya sebagai kades, Arsin juga punya sumber kekayaan lain yakni bisnis kos-kosan. Usaha itu sudah ada sebelum dia menjadi kades. Selain itu, anaknya juga memiliki usaha bengkel. Harta kekayaan Arsin Kades Kohot, miliarder yang punya pengawal dan rumah mirip showroom. Kepala Desa Kohot bernama Arsin bin Asip menjadi sorotan karena menghilang usai debat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid soal pagar laut Tangerang. Adapun debat Arsin Kades miliarder itu dengan Menteri Nusron mengenai pagar laut berlangsung pada Jumat 24 Januari 2025. Hingga seminggu kemudian atau Jumat 31 Januari 2025, Arsin belum muncul kembali di rumahnya di Desa Kohot Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang, Banten. Rupanya kekayaan Arsin Kades miliarder asal Kohot itu kini menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, Arsin memiliki sejumlah mobil mewah, salah satunya Jeep Wrangler Rubicon. Rumahnya juga disebutkan dipenuhi dengan sepeda motor sehingga mirip showroom motor.
Sedangkan rumahnya terlihat paling mencolok dibandingkan dengan rumah warga yang ada di sekitarnya. Tak hanya itu, bisa dibilang Kades Kohot tersebut satu-satunya Kades yang memiliki pengawal keamanan desa. Disebutkan jika kemana-mana, Kades Kohot Arsin bin Asip itu selalu dikawal. Bahkan awak media beberapa hari lalu saat akan mewawancarai Arsin ternyata tidak bisa karena dihalau oleh para pengawalnya. Setelah kasus pagar laut Tangerang mencuat dan kekayaan Arsin menjadi sorotan, kini barang-barang mewah itu seperti raib ditelan bumi. Saat disambangi ke kediaman Arsin, salah seorang warga Kohot bernama Heri membenarkan jika Kades itu memiliki sejumlah kendaraan. Rumahnya seperti showroom motor, kata Heri, Selasa, 28 Januari 2025. Heri bercerita Arsin mengoleksi sejumlah kendaraan tidak lama setelah dilantik menjadi kepala desa Kohot pada tahun 2021. Arsin juga diketahui memiliki Rubicon saat awal-awal menjabat sebagai Kades. Namun lanjut Heri, Rubicon milik Arsin tidak lagi tampak di rumahnya sejak kasus pagar laut viral. Isunya sih Rubiconnya sudah dijual terus motor-motornya sudah tidak ada, mungkin karena ada kasus begini takut diaudit KPK kali, kata Heri. Selain kendaraannya yang menghilang, Arsin juga sudah beberapa hari tidak terlihat. Menurut warga, Arsin jarang terlihat sejak kasus pagar laut mencuat. Diketahui, rumah Arsin berada di pinggir jalan Kalibaru tapi posisinya di bawah jalan sehingga ada jalan tersendiri untuk masuk ke pekarangan rumah. Arsin terpantau memiliki garasi di samping rumah yang menyatu dengan bangunan utama. Di garasi yang memiliki luas 6 x 6 meter persegi ini terdapat mobil Honda Civic VTEC warna putih dengan nopol B412SIN. Plat nopol mobilnya gabungan 3 angka dan 3 huruf yang terbaca, Arsin. Sementara di depan garasi juga terparkir kendaraan dinas plat merah merek Xenia warna silver dengan nopol B1056JON. Selain mobil, juga terdapat 4 sepeda motor yang disimpan di garasi ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya. Bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Terima kasih pimpinan Mas Nusron yang saya hormati, rekan seguru dan seilmu, Pak Wamen, Bapak Ibu semua. Saya pikir ini menjadi sebuah pencerahan bagi kita semua, karena selama ini kita hanya mengikuti di media massa. Kita mengikuti apa yang terjadi di Komisi 4 kemarin, beribut-ribut, dan tentu kami mengatakan ini akan sampai pula ke Komisi 2. Dan setelah penjelasan tadi, kita mulai melihat benang merahnya. Kalau saya perhatikan benang merah ini berasal dari usulan desa. Dan saat ini kepala desa itu sudah dipanggil kejaksaan, kalau saya tidak salah ya, terutama yang Kohot. Agak unik ini, karena desa Kohot ini hampir mayoritas 263 bidang, 390 hektar ada di situ. Di desa lain, malah tidak ada, hanya ada mungkin satu desa yang 3 bidang gitu ya. Nah pertanyaan saya yang terbesar adalah, kenapa desa Kohot? Kenapa harus di situ yang paling banyak? Padahal kalau kita lihat perluasan PSN tadi malah tidak ada sama sekali. Lalu kenapa pemerintah daerah, terutama dalam hal ini adalah Kabupaten Tangerang, dengan mudah membuat RT/RW ataupun tata ruangnya tanpa melakukan pemantauan secara khusus? Saya mengapresiasi yang disampaikan Mas Menteri tadi, bahwa ini ada oknum ATR yang bersalah dan sudah dilakukan penindakan. Saya pikir ini sangat bagus karena jadi tidak melebar kemana-mana. Kita tahu bahwa usulan-usulan di bawah sekian ribu meter itu adalah di level kantah. Artinya ini sudah diselesaikan, oknum-oknum itu harus ditindak. Tentu harus melalui proses jalur hukum. Tetapi sekali lagi, saya masih bingung, Pak Nusron ya, kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya, bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Dan uniknya, ini Kabupaten Tangerang, ini cukup banyak. Di Jawa Barat, di Bekasi, saya dengar kemarin beritanya,
itu oleh pemerintah provinsi ditolak. Penggunaan KPPRL itu ya, itu ditolak. Padahal sudah mengajukan berkali-kali. Nah, saya tidak mau mencari kesalahan di mananya, tetapi kira-kira prosesnya bagaimana sih dalam proses penentuan RT/RW ataupun tata ruang oleh pemerintah daerah, bahkan sampai ke desa. Dan kemudian apakah rekomendasi GIRIK itu hanya cukup dari kepala desa saja? Karena kalau tidak, ini nanti akan termanfaatkan juga di desa-desa lainnya. Rekomendasi hanya keluar dari kepala desa. Dan kalau nggak salah di desa Kohot ini kan banyak dipalsukan. Nah, proses pengusulan menjadi GIRIK dan sertifikat hak milik, perlukah kita kaji ulang? Karena kalau tidak, ini nanti akan terjadi di tempat-tempat lain. Dan ini mungkin sudah terjadi di beberapa wilayah, ya, Makassar dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir saya harus mengapresiasi rencana besar kerjasama dengan Kementerian Transmigrasi. Betul, Kementerian Transmigrasi ini membutuhkan lahan yang banyak. Karena konsep ke depan transmigrasi itu bukan hanya sekedar memindahkan orang, tetapi menumbuhkan wilayah ekonomi terintegrasi baru. Dari itu pasti membutuhkan lahan. Jadi jangan hanya memindahkan ke satu titik, setelah 2 tahun selesai, malah setelah jadi HGU atau HGB itu dijual kepada perkebunan. Kita harus jelas ketika memindahkan atau mengembangkan daerah strategis ekonomi yang baru, itu bidangnya apa? Apakah perkebunan, apakah sentra budidaya atau yang lain, itu harus terintegrasi. Jadi saya pikir saya harus memberikan apresiasi kepada Mas Menteri, dan ini perlu ditambahkan kembali. 30% untuk HGU yang perpanjangan saya sangat setuju sekali, sepakat sekali, dan plasma harus dihidupkan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Begini, ini membuktikan secara faktual benar. Saudara-saudara saya ajak, ini memang sudah tidak ada peta bidang tanahnya. Gitu loh, karena apa? Bisa jadi debat-debat dulu ini empang, silahkan. Siap. Ya kan? Siap. Pak Lurah mengatakan ini empang. Abrasi. Ya, abrasi mau apa silahkan, tapi ini berarti dulunya adalah empang, tapi ini hari ini nggak ada tanahnya. Ya kan? Karena nggak ada maka masuk kategori tanah musnah. Nama Arsin menjadi sorotan di tengah kasus pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di pesisir utara Kabupaten Tangerang. Bahkan, Arsin sempat berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATER, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid yang berkunjung ke Desa Kohot, Jumat, 24 Januari 2025. Arsin mengeklaim, lahan pagar laut yang berada di wilayahnya dulunya adalah daratan yang dijadikan sebagai empang. Namun, klaim Arsin langsung dipatahkan oleh Nusron yang menegaskan, secara faktual, lahan tersebut sudah tidak ada lagi. Arsin bin Asip adalah Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Arsin dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada 14 September 2021. Ia akan memimpin Desa Kohot hingga 2027 mendatang. Dalam pemilihan Kepala Desa, Pilkades, 2021, Arsin sukses mengalahkan 2 pesaingnya yaitu Kades Petahana, Rohaman dan Suhi. Arsin yang mendapat nomor urut 3 meraup sebanyak 2.345 suara. Sementara 2 kompetitornya, Rohaman dan Suhi masing-masing memperoleh suara sebanyak 1.558 dan 1.569. Saat dilantik menjadi Kepala Desa Kohot, Arsin berjanji akan membuat pola kepemimpinan desa yang lebih berwarna dan dapat diterima oleh seluruh lapisan unsur masyarakat. Sementara itu, di media sosial beredar informasi, Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil mewah seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Dari penelusuran tribunnews.com, Arsin belum pernah sama sekali melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Padahal sebagai seorang pejabat, Arsin wajib menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Kebijakan ini, sejalan dengan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang pelaksanaan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dengan demikian, harta kekayaan Arsin termasuk aset yang dimiliki, belum dapat diketahui.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip menghilang setelah berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut di Kabupaten Tangerang. Sejumlah aset mewah yang dimilikinya juga diduga ikut lenyap. Setelah berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengenai status pagar laut di Kabupaten Tangerang, Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip tidak terlihat lagi di rumahnya. Selain keberadaannya yang belum diketahui, harta kekayaannya kini turut menjadi sorotan karena beberapa asetnya menghilang. Rumahnya yang terletak di Jalan Kali Baru tampak mencolok dibandingkan bangunan sekitar. Berdiri 2 lantai dengan garasi yang juga berfungsi sebagai teras. Di dalam garasi seluas 6 x 6 meter, terdapat mobil Honda Civic VTEC putih dengan nomor polisi B412SIN dan mobil dinas Xenia berplat merah B1056JON. 4 sepeda motor juga terparkir di sana, namun Jeep Rubicon yang sebelumnya dikabarkan dimiliki Arsin tidak terlihat lagi. Beberapa kendaraan lain yang sempat ada di rumahnya juga kini ikut menghilang. Arsin dikenal sebagai kepala desa miliarder dengan koleksi kendaraan mewah. Warga menyebut rumahnya menyerupai showroom motor dan mengungkapkan bahwa Arsin mulai mengoleksi kendaraan tidak lama setelah menjabat pada tahun 2021. Hilangnya kendaraan tersebut diduga berkaitan dengan kasus pagar laut yang tengah menjadi perhatian. Warga menduga kendaraan itu sengaja disembunyikan atau dijual untuk menghindari audit dari KPK. Selain memiliki rumah yang mencolok, Arsin juga dikenal sebagai satu-satunya kepala desa yang memiliki pengawal pribadi atau pampades. Bahkan beberapa waktu lalu, awak media yang mencoba mewawancarainya dihalangi oleh para pengawalnya. Hingga kini baik Arsin maupun aset-aset mewahnya masih menjadi tanda tanya bagi masyarakat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gudang uang, Kades Kohot, miliarder kena denda rupiah 48 miliar buntut pagar laut, rumah bak showroom. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, memastikan bahwa pelaku pemasangan pagar laut di Tangerang bukanlah perusahaan, melainkan Kepala Desa Kohot, Arsin. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Trenggono mengatakan Arsin dan rombongannya sudah mengakui perbuatannya. Selain itu, Arsin dan 3 tersangka lainnya bersedia membayar denda administratif pada negara senilai 48 miliar rupiah. Dikutip dari Surya.co.id, gaji perangkat desa diketahui setara dengan gaji PNS golongan 2A. Besaran dari penghasilan gaji perangkat desa ditetapkan oleh Bupati Wali Kota, dengan ketentuan bahwa besaran gaji kepala desa paling sedikit yaitu Rp2.426.6400 atau sama dengan 120% dari gaji pokok yang diterima PNS golongan 2A. Selain dari gajinya sebagai kades, Arsin juga punya sumber kekayaan lain yakni bisnis kos-kosan. Usaha itu sudah ada sebelum dia menjadi kades. Selain itu, anaknya juga memiliki usaha bengkel. Harta kekayaan Arsin Kades Kohot, miliarder yang punya pengawal dan rumah mirip showroom. Kepala Desa Kohot bernama Arsin bin Asip menjadi sorotan karena menghilang usai debat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid soal pagar laut Tangerang. Adapun debat Arsin Kades miliarder itu dengan Menteri Nusron mengenai pagar laut berlangsung pada Jumat 24 Januari 2025. Hingga seminggu kemudian atau Jumat 31 Januari 2025, Arsin belum muncul kembali di rumahnya di Desa Kohot Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang, Banten. Rupanya kekayaan Arsin Kades miliarder asal Kohot itu kini menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, Arsin memiliki sejumlah mobil mewah, salah satunya Jeep Wrangler Rubicon. Rumahnya juga disebutkan dipenuhi dengan sepeda motor sehingga mirip showroom motor. Sedangkan rumahnya terlihat paling mencolok dibandingkan dengan rumah warga yang ada di sekitarnya. Tak hanya itu, bisa dibilang Kades Kohot tersebut satu-satunya Kades yang memiliki pengawal keamanan desa. Disebutkan jika kemana-mana, Kades Kohot Arsin bin Asip itu selalu dikawal.
Bahkan awak media beberapa hari lalu saat akan mewawancarai Arsin ternyata tidak bisa karena dihalau oleh para pengawalnya. Setelah kasus pagar laut Tangerang mencuat dan kekayaan Arsin menjadi sorotan, kini barang-barang mewah itu seperti raib ditelan bumi. Saat disambangi ke kediaman Arsin, salah seorang warga Kohot bernama Heri membenarkan jika kades itu memiliki sejumlah kendaraan. Rumahnya seperti showroom motor, kata Heri, Selasa, 28 Januari 2025. Heri bercerita Arsin mengoleksi sejumlah kendaraan tidak lama setelah dilantik menjadi kepala desa Kohot pada tahun 2021. Arsin juga diketahui memiliki Rubicon saat awal-awal menjabat sebagai kades. Namun lanjut Heri, Rubicon milik Arsin tidak lagi tampak di rumahnya sejak kasus pagar laut viral. Isunya sih Rubiconnya sudah dijual terus motor-motornya sudah tidak ada, mungkin karena ada kasus begini takut diaudit KPK kali, kata Heri. Selain kendaraannya yang menghilang, Arsin juga sudah beberapa hari tidak terlihat. Menurut warga, Arsin jarang terlihat sejak kasus pagar laut mencuat. Diketahui, rumah Arsin berada di pinggir jalan Kalibaru tapi posisinya di bawah jalan sehingga ada jalan tersendiri untuk masuk ke pekarangan rumah. Arsin terpantau memiliki garasi di samping rumah yang menyatu dengan bangunan utama. Di garasi yang memiliki luas 6 x 6 meter persegi ini terdapat mobil Honda Civic VTEC warna putih dengan nopol B412SIN. Plat nopol mobilnya gabungan 3 angka dan 3 huruf yang terbaca, Arsin. Sementara di depan garasi juga terparkir kendaraan dinas pelat merah merek Xenia warna silver dengan nopol B1056JON. Selain mobil, juga terdapat 4 sepeda motor yang disimpan di garasi ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya. Bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Terima kasih pimpinan Mas Nusron yang saya hormati, rekan seguru dan seilmu, Pak Wamen, Bapak Ibu semua. Saya pikir ini menjadi sebuah pencerahan bagi kita semua, karena selama ini kita hanya mengikuti di media massa. Kita mengikuti apa yang terjadi di Komisi 4 kemarin, beribut-ribut, dan tentu kami mengatakan ini akan sampai pula ke Komisi 2. Dan setelah penjelasan tadi, kita mulai melihat benang merahnya. Kalau saya perhatikan, benang merah ini berasal dari usulan desa. Dan saat ini kepala desa itu sudah dipanggil kejaksaan, kalau saya tidak salah ya, terutama yang Kohot. Agak unik ini, karena desa Kohot ini hampir mayoritas 263 bidang, 390 hektar ada di situ. Di desa lain, malah tidak ada, hanya ada mungkin satu desa yang 3 bidang gitu ya. Nah pertanyaan saya yang terbesar adalah, kenapa desa Kohot? Kenapa harus di situ yang paling banyak? Padahal kalau kita lihat perluasan PSN tadi malah tidak ada sama sekali. Lalu kenapa pemerintah daerah, terutama dalam hal ini adalah Kabupaten Tangerang, dengan mudah membuat RT RW ataupun tata ruangnya tanpa melakukan pemantauan secara khusus? Saya mengapresiasi yang disampaikan Mas Menteri tadi, bahwa ini ada oknum ATR yang bersalah dan sudah dilakukan penindakan. Saya pikir ini sangat bagus karena jadi tidak melebar kemana-mana. Kita tahu bahwa usulan-usulan di bawah sekian ribu meter itu adalah di level kantah. Artinya ini sudah diselesaikan, oknum-oknum itu harus ditindak. Tentu harus melalui proses jalur hukum. Tetapi sekali lagi, saya masih bingung, Pak Nusron ya, kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya, bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Dan uniknya, ini Kabupaten Tangerang, ini cukup banyak. Di Jawa Barat, di Bekasi, saya dengar kemarin beritanya, itu oleh pemerintah provinsi ditolak. Penggunaan apa namanya, KPPRL itu ya. Itu ditolak. Padahal sudah mengajukan berkali-kali. Nah, saya tidak mau mencari kesalahan di mananya, tetapi kira-kira prosesnya bagaimana sih
dalam proses penentuan RT/RW ataupun tata ruang oleh pemerintah daerah bahkan sampai ke desa. Dan kemudian apakah rekomendasi GIRIK itu hanya cukup dari kepala desa saja? Karena kalau tidak, ini nanti akan termanfaatkan juga di desa-desa lainnya. Rekomendasi hanya keluar dari kepala desa, dan kalau nggak salah di Desa Kohot ini kan banyak dipalsukan. Nah, proses pengusulan menjadi GIRIK dan sertifikat hak milik perlukah kita kaji ulang? Karena kalau tidak, ini nanti akan terjadi di tempat-tempat lain. Dan ini mungkin sudah terjadi di beberapa wilayah, ya, Makassar dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir saya harus mengapresiasi rencana besar kerjasama dengan Kementerian Transmigrasi. Betul, Kementerian Transmigrasi ini membutuhkan lahan yang banyak. Karena konsep ke depan transmigrasi itu bukan hanya sekedar memindahkan orang, tetapi menumbuhkan wilayah ekonomi terintegrasi baru. Dari itu pasti membutuhkan lahan. Jadi jangan hanya memindahkan ke satu titik, setelah 2 tahun selesai, malah setelah jadi HGU atau HGB itu dijual kepada perkebunan. Kita harus jelas ketika memindahkan atau mengembangkan daerah strategis ekonomi yang baru, itu bidangnya apa? Apakah perkebunan, apakah sentra budidaya, atau yang lain, itu harus terintegrasi. Jadi saya pikir saya harus memberikan apresiasi kepada Mas Menteri, dan ini perlu ditambahkan kembali. 30% untuk HGU yang perpanjangan saya sangat setuju sekali, sepakat sekali, dan plasma harus dihidupkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Begini, ini membuktikan secara faktual benar, saudara-saudara saya ajak, ini memang sudah tidak ada peta bidang tanahnya. Gitu loh, karena apa? Bisa jadi debat-debat dulu ini empang, silahkan. Siap. Ya kan? Siap. Pak Lurah mengatakan ini empang. Abrasi. Ya, abrasi mau apa silahkan, tapi ini berarti dulunya adalah empang, tapi ini hari ini nggak ada tanahnya. Ya kan? Karena nggak ada maka masuk kategori tanah musnah. Nama Arsin menjadi sorotan di tengah kasus pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di pesisir utara Kabupaten Tangerang. Bahkan, Arsin sempat berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATER, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid yang berkunjung ke Desa Kohot, Jumat, 24 Januari 2025. Arsin mengeklaim, lahan pagar laut yang berada di wilayahnya dulunya adalah daratan yang dijadikan sebagai empang. Namun, klaim Arsin langsung dipatahkan oleh Nusron yang menegaskan, secara faktual, lahan tersebut sudah tidak ada lagi. Arsin bin Asip adalah Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Arsin dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada 14 September 2021. Ia akan memimpin Desa Kohot hingga 2027 mendatang. Dalam pemilihan Kepala Desa, Pilkades, 2021, Arsin sukses mengalahkan 2 pesaingnya yaitu Kades Petahana, Rohaman dan Suhi. Arsin yang mendapat nomor urut 3 meraup sebanyak 2.345 suara. Sementara 2 kompetitornya, Rohaman dan Suhi masing-masing memperoleh suara sebanyak 1.558 dan 1.569. Saat dilantik menjadi Kepala Desa Kohot, Arsin berjanji akan membuat pola kepemimpinan desa yang lebih berwarna dan dapat diterima oleh seluruh lapisan unsur masyarakat. Sementara itu, di media sosial beredar informasi, Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil mewah seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Dari penelusuran tribunnews.com, Arsin belum pernah sama sekali melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Padahal sebagai seorang pejabat, Arsin wajib menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Kebijakan ini, sejalan dengan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang pelaksanaan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dengan demikian, harta kekayaan Arsin termasuk aset yang dimiliki, belum dapat diketahui. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip menghilang setelah berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut di Kabupaten Tangerang.
Sejumlah aset mewah yang dimilikinya juga diduga ikut lenyap. Setelah berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengenai status pagar laut di Kabupaten Tangerang, Kepala Desa Kohot Arsin bin Asir tidak terlihat lagi di rumahnya. Selain keberadaannya yang belum diketahui, harta kekayaannya kini turut menjadi sorotan karena beberapa asetnya menghilang. Rumahnya yang terletak di Jalan Kali Baru tampak mencolok dibandingkan bangunan sekitar. Berdiri 2 lantai dengan garasi yang juga berfungsi sebagai teras. Di dalam garasi seluas 6 x 6 meter, terdapat mobil Honda Civic VTEC putih dengan nomor polisi B412SIN dan mobil dinas Xenia berplat merah B1056JON. 4 sepeda motor juga terparkir di sana, namun Jeep Rubicon yang sebelumnya dikabarkan dimiliki Arsin tidak terlihat lagi. Beberapa kendaraan lain yang sempat ada di rumahnya juga kini ikut menghilang. Arsin dikenal sebagai kepala desa miliarder dengan koleksi kendaraan mewah. Warga menyebut rumahnya menyerupai showroom motor dan mengungkapkan bahwa Arsin mulai mengoleksi kendaraan tidak lama setelah menjabat pada tahun 2021. Hilangnya kendaraan tersebut diduga berkaitan dengan kasus pagar laut yang tengah menjadi perhatian. Warga menduga kendaraan itu sengaja disembunyikan atau dijual untuk menghindari audit dari KPK. Selain memiliki rumah yang mencolok, Arsin juga dikenal sebagai satu-satunya kepala desa yang memiliki pengawal pribadi atau pampades. Bahkan beberapa waktu lalu, awak media yang mencoba mewawancarainya dihalangi oleh para pengawalnya. Hingga kini baik Arsin maupun aset-aset mewahnya masih menjadi tanda tanya bagi masyarakat. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gudang uang, Kades Kohot, miliarder kena denda rupiah 48 miliar buntut pagar laut, rumah bak showroom. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, memastikan bahwa pelaku pemasangan pagar laut di Tangerang bukanlah perusahaan, melainkan Kepala Desa Kohot, Arsin. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Trenggono mengatakan Arsin dan rombongannya sudah mengakui perbuatannya. Selain itu, Arsin dan 3 tersangka lainnya bersedia membayar denda administratif pada negara senilai 48 miliar rupiah. Dikutip dari Surya.co.id, gaji perangkat desa diketahui setara dengan gaji PNS golongan 2A. Besaran dari penghasilan gaji perangkat desa ditetapkan oleh Bupati Wali Kota, dengan ketentuan bahwa besaran gaji kepala desa paling sedikit yaitu Rp2.426.6400 atau sama dengan 120% dari gaji pokok yang diterima PNS golongan 2A. Selain dari gajinya sebagai kades, Arsin juga punya sumber kekayaan lain yakni bisnis kos-kosan. Usaha itu sudah ada sebelum dia menjadi kades. Selain itu, anaknya juga memiliki usaha bengkel. Harta kekayaan Arsin Kades Kohot, miliarder yang punya pengawal dan rumah mirip showroom. Kepala Desa Kohot bernama Arsin bin Asip menjadi sorotan karena menghilang usai debat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid soal pagar laut Tangerang. Adapun debat Arsin Kades miliarder itu dengan Menteri Nusron mengenai pagar laut berlangsung pada Jumat 24 Januari 2025. Hingga seminggu kemudian atau Jumat 31 Januari 2025, Arsin belum muncul kembali di rumahnya di Desa Kohot Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang, Banten. Rupanya kekayaan Arsin Kades miliarder asal Kohot itu kini menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, Arsin memiliki sejumlah mobil mewah, salah satunya Jeep Wrangler Rubicon. Rumahnya juga disebutkan dipenuhi dengan sepeda motor sehingga mirip showroom motor. Sedangkan rumahnya terlihat paling mencolok dibandingkan dengan rumah warga yang ada di sekitarnya. Tak hanya itu, bisa dibilang Kades Kohot tersebut satu-satunya kades yang memiliki pengawal keamanan desa. Disebutkan jika kemana-mana, Kades Kohot Arsin bin Asip itu selalu dikawal. Bahkan awak media beberapa hari lalu saat akan mewawancarai Arsin ternyata tidak bisa karena dihalau oleh para pengawalnya. Setelah kasus pagar laut Tangerang mencuat dan kekayaan Arsin menjadi sorotan, kini barang-barang mewah itu seperti raib ditelan bumi.
Saat disambangi ke kediaman Arsin, salah seorang warga Kohot bernama Heri membenarkan jika kades itu memiliki sejumlah kendaraan. Rumahnya seperti showroom motor, kata Heri, Selasa, 28 Januari 2025. Heri bercerita Arsin mengoleksi sejumlah kendaraan tidak lama setelah dilantik menjadi kepala desa Kohot pada tahun 2021. Arsin juga diketahui memiliki Rubicon saat awal-awal menjabat sebagai kades. Namun lanjut Heri, Rubicon milik Arsin tidak lagi tampak di rumahnya sejak kasus pagar laut viral. Isunya sih Rubiconnya sudah dijual terus motor-motornya sudah tidak ada, mungkin karena ada kasus begini takut diaudit KPK kali, kata Heri. Selain kendaraannya yang menghilang, Arsin juga sudah beberapa hari tidak terlihat. Menurut warga, Arsin jarang terlihat sejak kasus pagar laut mencuat. Diketahui, rumah Arsin berada di pinggir jalan Kalibaru tapi posisinya di bawah jalan sehingga ada jalan tersendiri untuk masuk ke pekarangan rumah. Arsin terpantau memiliki garasi di samping rumah yang menyatu dengan bangunan utama. Di garasi yang memiliki luas 6 x 6 meter persegi ini terdapat mobil Honda Civic VTEC warna putih dengan nopol B412SIN. Plat nopol mobilnya gabungan 3 angka dan 3 huruf yang terbaca, Arsin. Sementara di depan garasi juga terparkir kendaraan dinas plat merah merek Xenia warna silver dengan nopol B1056JON. Selain mobil, juga terdapat 4 sepeda motor yang disimpan di garasi ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya. Bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Terima kasih pimpinan Mas Nusron yang saya hormati, rekan seguru dan seilmu, Pak Wamen, Bapak Ibu semua. Saya pikir ini menjadi sebuah pencerahan bagi kita semua, karena selama ini kita hanya mengikuti di media massa. Kita mengikuti apa yang terjadi di Komisi 4 kemarin, ribut-ribut, dan tentu kami mengatakan ini akan sampai pula ke Komisi 2. Dan setelah penjelasan tadi, kita mulai melihat benang merahnya. Kalau saya perhatikan, benang merah ini berasal dari usulan desa. Dan saat ini kepala desa itu sudah dipanggil kejaksaan, kalau saya tidak salah ya, terutama yang Kohot. Agak unik ini, karena desa Kohot ini hampir mayoritas 263 bidang, 390 hektar ada di situ. Di desa lain, malah tidak ada, hanya ada mungkin satu desa yang 3 bidang gitu ya. Nah pertanyaan saya yang terbesar adalah, kenapa desa Kohot? Kenapa harus di situ yang paling banyak? Padahal kalau kita lihat perluasan PSN tadi malah tidak ada sama sekali. Lalu kenapa pemerintah daerah, terutama dalam hal ini adalah Kabupaten Tangerang, dengan mudah membuat RT RW ataupun tata ruangnya tanpa melakukan pemantauan secara khusus? Saya mengapresiasi yang disampaikan Mas Menteri tadi, bahwa ini ada oknum ATR yang bersalah dan sudah dilakukan penindakan. Saya pikir ini sangat bagus karena jadi tidak melebar kemana-mana. Kita tahu bahwa usulan-usulan di bawah sekian ribu meter itu adalah di level kantah. Artinya ini sudah diselesaikan, oknum-oknum itu harus ditindak. Tentu harus melalui proses jalur hukum. Nah, tetapi sekali lagi, saya masih bingung, Pak Nusron ya, kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya, bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Dan uniknya, ini Kabupaten Tangerang, ini cukup banyak. Di Jawa Barat, di Bekasi, saya dengar kemarin beritanya, itu oleh pemerintah provinsi ditolak. Penggunaan apa namanya, KPPRL itu ya. Itu ditolak. Padahal sudah mengajukan berkali-kali. Nah, saya tidak mau mencari kesalahan di mananya, tetapi kira-kira prosesnya bagaimana sih dalam proses penentuan RT RW ataupun tata ruang oleh pemerintah daerah, bahkan sampai ke desa. Dan kemudian apakah rekomendasi GIRIK itu hanya cukup dari kepala desa saja?
Karena kalau tidak, ini nanti akan termanfaatkan juga di desa-desa lainnya. Rekomendasi hanya keluar dari kepala desa, dan kalau nggak salah di desa Kohot ini kan banyak dipalsukan. Nah, proses pengusulan menjadi GIRIK dan sertifikat hak milik perlukah kita kaji ulang? Karena kalau tidak, ini nanti akan terjadi di tempat-tempat lain, dan ini mungkin sudah terjadi di beberapa wilayah ya, Makassar dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir saya harus mengapresiasi rencana besar kerjasama dengan Kementerian Transmigrasi. Betul, Kementerian Transmigrasi ini membutuhkan lahan yang banyak. Karena konsep ke depan transmigrasi itu bukan hanya sekedar memindahkan orang, tetapi menumbuhkan wilayah ekonomi terintegrasi baru. Dari itu pasti membutuhkan lahan. Jadi jangan hanya memindahkan ke satu titik, setelah 2 tahun selesai, malah setelah jadi HGU apa HGB itu dijual kepada perkebunan. Kita harus jelas ketika memindahkan atau mengembangkan daerah strategis ekonomi yang baru, itu bidangnya apa? Apakah perkebunan, apakah sentra budidaya atau yang lain, itu harus terintegrasi. Jadi saya pikir saya harus memberikan apresiasi kepada Mas Menteri, dan ini perlu ditambahkan kembali. 30% untuk HGU yang perpanjangan saya sangat setuju sekali, sepakat sekali, dan plasma harus dihidupkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Begini, ini membuktikan secara faktual benar, saudara-saudara saya ajak, ini memang sudah tidak ada peta bidang tanahnya. Gitu loh, karena apa? Bisa jadi debat-debat dulu ini empang, silahkan. Siap. Ya kan? Siap. Pak Lurah mengatakan ini empang. Abrasi. Ya, abrasi mau apa silahkan, tapi ini berarti dulunya adalah empang, tapi ini hari ini nggak ada tanahnya. Ya kan? Karena nggak ada maka masuk kategori tanah musnah. Nama Arsin menjadi sorotan di tengah kasus pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di pesisir utara Kabupaten Tangerang. Bahkan, Arsin sempat berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATER, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid yang berkunjung ke Desa Kohot, Jumat, 24 Januari 2025. Arsin mengeklaim, lahan pagar laut yang berada di wilayahnya dulunya adalah daratan yang dijadikan sebagai empang. Namun, klaim Arsin langsung dipatahkan oleh Nusron yang menegaskan, secara faktual, lahan tersebut sudah tidak ada lagi. Arsin bin Asip adalah Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Arsin dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada 14 September 2021. Ia akan memimpin Desa Kohot hingga 2027 mendatang. Dalam pemilihan Kepala Desa, Pilkades, 2021, Arsin sukses mengalahkan 2 pesaingnya yaitu Kades Petahana, Rohaman dan Suhi. Arsin yang mendapat nomor urut 3 meraup sebanyak 2.345 suara. Sementara 2 kompetitornya, Rohaman dan Suhi masing-masing memperoleh suara sebanyak 1.558 dan 1.569. Saat dilantik menjadi Kepala Desa Kohot, Arsin berjanji akan membuat pola kepemimpinan desa yang lebih berwarna dan dapat diterima oleh seluruh lapisan unsur masyarakat. Sementara itu, di media sosial beredar informasi, Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil mewah seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Dari penelusuran tribunnews.com, Arsin belum pernah sama sekali melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Padahal sebagai seorang pejabat, Arsin wajib menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Kebijakan ini, sejalan dengan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang pelaksanaan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dengan demikian, harta kekayaan Arsin termasuk aset yang dimiliki, belum dapat diketahui. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip menghilang setelah berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut di Kabupaten Tangerang. Sejumlah aset mewah yang dimilikinya juga diduga ikut lenyap.
Setelah berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengenai status pagar laut di Kabupaten Tangerang, Kepala Desa Kohot Arsin bin Asir tidak terlihat lagi di rumahnya. Selain keberadaannya yang belum diketahui, harta kekayaannya kini turut menjadi sorotan karena beberapa asetnya menghilang. Rumahnya yang terletak di Jalan Kali Baru tampak mencolok dibandingkan bangunan sekitar. Berdiri 2 lantai dengan garasi yang juga berfungsi sebagai teras. Di dalam garasi seluas 6x6 meter, terdapat mobil Honda Civic VTEC putih dengan nomor polisi B412SIN dan mobil dinas Xenia berplat merah B1056JON. 4 sepeda motor juga terparkir di sana, namun Jeep Rubicon yang sebelumnya dikabarkan dimiliki Arsin tidak terlihat lagi. Beberapa kendaraan lain yang sempat ada di rumahnya juga kini ikut menghilang. Arsin dikenal sebagai kepala desa miliarder dengan koleksi kendaraan mewah. Warga menyebut rumahnya menyerupai showroom motor dan mengungkapkan bahwa Arsin mulai mengoleksi kendaraan tidak lama setelah menjabat pada tahun 2021. Hilangnya kendaraan tersebut diduga berkaitan dengan kasus pagar laut yang tengah menjadi perhatian. Warga menduga kendaraan itu sengaja disembunyikan atau dijual untuk menghindari audit dari KPK. Selain memiliki rumah yang mencolok, Arsin juga dikenal sebagai satu-satunya kepala desa yang memiliki pengawal pribadi atau pampades. Bahkan beberapa waktu lalu, awak media yang mencoba mewawancarainya dihalangi oleh para pengawalnya. Hingga kini baik Arsin maupun aset-aset mewahnya masih menjadi tanda tanya bagi masyarakat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gudang uang, Kades Kohot, miliarder kena denda rupiah 48 miliar buntut pagar laut, rumah bak showroom. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, memastikan bahwa pelaku pemasangan pagar laut di Tangerang bukanlah perusahaan, melainkan Kepala Desa Kohot, Arsin. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Trenggono mengatakan Arsin dan rombongannya sudah mengakui perbuatannya. Selain itu, Arsin dan 3 tersangka lainnya bersedia membayar denda administratif pada negara senilai 48 miliar rupiah. Dikutip dari Surya.co.id, gaji perangkat desa diketahui setara dengan gaji PNS golongan 2A. Besaran dari penghasilan gaji perangkat desa ditetapkan oleh Bupati Wali Kota, dengan ketentuan bahwa besaran gaji kepala desa paling sedikit yaitu Rp2.426.6400 atau sama dengan 120% dari gaji pokok yang diterima PNS golongan 2A. Selain dari gajinya sebagai kades, Arsin juga punya sumber kekayaan lain yakni bisnis kos-kosan. Usaha itu sudah ada sebelum dia menjadi kades. Selain itu, anaknya juga memiliki usaha bengkel. Harta kekayaan Arsin Kades Kohot, miliarder yang punya pengawal dan rumah mirip showroom. Kepala Desa Kohot bernama Arsin bin Asip menjadi sorotan karena menghilang usai debat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid soal pagar laut Tangerang. Adapun debat Arsin Kades miliarder itu dengan Menteri Nusron mengenai pagar laut berlangsung pada Jumat 24 Januari 2025. Hingga seminggu kemudian atau Jumat 31 Januari 2025, Arsin belum muncul kembali di rumahnya di Desa Kohot Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang, Banten. Rupanya kekayaan Arsin Kades miliarder asal Kohot itu kini menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, Arsin memiliki sejumlah mobil mewah, salah satunya Jeep Wrangler Rubicon. Rumahnya juga disebutkan dipenuhi dengan sepeda motor sehingga mirip showroom motor. Sedangkan rumahnya terlihat paling mencolok dibandingkan dengan rumah warga yang ada di sekitarnya. Tak hanya itu, bisa dibilang Kades Kohot tersebut satu-satunya kades yang memiliki pengawal keamanan desa. Disebutkan jika kemana-mana, Kades Kohot Arsin bin Asip itu selalu dikawal. Bahkan awak media beberapa hari lalu saat akan mewawancarai Arsin ternyata tidak bisa karena dihalau oleh para pengawalnya. Setelah kasus pagar laut Tangerang mencuat dan kekayaan Arsin menjadi sorotan, kini barang-barang mewah itu seperti raib ditelan bumi. Saat disambangi ke kediaman Arsin, salah seorang warga Kohot bernama Heri membenarkan jika kades itu memiliki sejumlah kendaraan. Rumahnya seperti showroom motor, kata Heri, Selasa, 28 Januari 2025.
Heri bercerita Arsin mengoleksi sejumlah kendaraan tidak lama setelah dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada tahun 2021. Arsin juga diketahui memiliki Rubicon saat awal-awal menjabat sebagai Kades. Namun lanjut Heri, Rubicon milik Arsin tidak lagi tampak di rumahnya sejak kasus pagar laut viral. Isunya sih Rubiconnya sudah dijual terus motor-motornya sudah tidak ada, mungkin karena ada kasus begini takut diaudit KPK kali, kata Heri. Selain kendaraannya yang menghilang, Arsin juga sudah beberapa hari tidak terlihat. Menurut warga, Arsin jarang terlihat sejak kasus pagar laut mencuat. Diketahui, rumah Arsin berada di pinggir jalan Kalibaru tapi posisinya di bawah jalan sehingga ada jalan tersendiri untuk masuk ke pekarangan rumah. Arsin terpantau memiliki garasi di samping rumah yang menyatu dengan bangunan utama. Di garasi yang memiliki luas 6 x 6 meter persegi ini terdapat mobil Honda Civic VTEC warna putih dengan nopol B412SIN. Plat nopol mobilnya gabungan 3 angka dan 3 huruf yang terbaca, Arsin. Sementara di depan garasi juga terparkir kendaraan dinas plat merah merek Xenia warna silver dengan nopol B1056JON. Selain mobil, juga terdapat 4 sepeda motor yang disimpan di garasi ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya, bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Terima kasih pimpinan Mas Nusron yang saya hormati, rekan seguru dan seilmu, Pak Wamen, Bapak Ibu semua. Saya pikir ini menjadi sebuah pencerahan bagi kita semua, karena selama ini kita hanya mengikuti di media massa. Kita mengikuti apa yang terjadi di Komisi 4 kemarin, beribut-ribut, dan tentu kami mengatakan ini akan sampai pula ke Komisi 2. Dan setelah penjelasan tadi kita mulai melihat benang merahnya. Kalau saya perhatikan benang merah ini berasal dari usulan desa. Dan saat ini kepala desa itu sudah dipanggil kejaksaan, kalau saya tidak salah ya, terutama yang Kohot. Agak unik ini, karena desa Kohot ini hampir mayoritas 263 bidang, 390 hektar ada di situ. Di desa lain malah tidak ada, hanya ada mungkin satu desa yang 3 bidang gitu ya. Nah pertanyaan saya yang terbesar adalah kenapa desa Kohot? Kenapa harus di situ yang paling banyak? Padahal kalau kita lihat perluasan PSN tadi malah tidak ada sama sekali. Lalu kenapa pemerintah daerah, terutama dalam hal ini adalah Kabupaten Tangerang, dengan mudah membuat RT/RW ataupun tata ruangnya tanpa melakukan pemantauan secara khusus? Saya mengapresiasi yang disampaikan Mas Menteri tadi, bahwa ini ada oknum ATR yang bersalah dan sudah dilakukan penindakan. Saya pikir ini sangat bagus karena jadi tidak melebar kemana-mana. Kita tahu bahwa usulan-usulan di bawah sekian ribu meter itu adalah di level kantah. Artinya ini sudah diselesaikan, oknum-oknum itu harus ditindak. Tentu harus melalui proses jalur hukum. Nah, tetapi sekali lagi, saya masih bingung, Pak Nusron ya, kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya, bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Dan uniknya, ini Kabupaten Tangerang, ini cukup banyak. Di Jawa Barat, di Bekasi, saya dengar kemarin beritanya, itu oleh pemerintah provinsi ditolak. Penggunaan apa namanya, KPPRL itu ya. Itu ditolak. Padahal sudah mengajukan berkali-kali. Nah, saya tidak mau mencari kesalahan di mananya, tetapi kira-kira prosesnya bagaimana sih dalam proses penentuan RT/RW ataupun tata ruang oleh pemerintah daerah, bahkan sampai ke desa. Dan kemudian apakah rekomendasi GIRIK itu hanya cukup dari kepala desa saja? Karena kalau tidak, ini nanti akan termanfaatkan juga di desa-desa lainnya. Rekomendasi hanya keluar dari kepala desa, dan kalau nggak salah di desa Kohot ini kan banyak dipalsukan. Nah, proses pengusulan menjadi GIRIK dan sertifikat hak milik
perlukah kita kaji ulang? Karena kalau tidak, ini nanti akan terjadi di tempat-tempat lain. Dan ini mungkin sudah terjadi di beberapa wilayah, ya, Makassar dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir saya harus mengapresiasi rencana besar kerjasama dengan Kementerian Transmigrasi. Betul, Kementerian Transmigrasi ini membutuhkan lahan yang banyak. Karena konsep ke depan transmigrasi itu bukan hanya sekedar memindahkan orang, tetapi menumbuhkan wilayah ekonomi terintegrasi baru. Dari itu pasti membutuhkan lahan. Jadi jangan hanya memindahkan ke satu titik, setelah 2 tahun selesai, malah setelah jadi HGU atau HGB itu dijual kepada perkebunan. Kita harus jelas ketika memindahkan atau mengembangkan daerah strategis ekonomi yang baru, itu bidangnya apa? Apakah perkebunan, apakah sentra budidaya atau yang lain, itu harus terintegrasi. Jadi saya pikir saya harus memberikan apresiasi kepada Mas Menteri, dan ini perlu ditambahkan kembali. 30% untuk HGU yang perpanjangan saya sangat setuju sekali, sepakat sekali, dan plasma harus dihidupkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Begini, ini membuktikan secara faktual benar, saudara-saudara saya ajak, ini memang sudah tidak ada peta bidang tanahnya. Gitu loh, karena apa? Bisa jadi debat-debat dulu ini empang, silahkan. Siap. Ya kan? Siap. Pak Lurah mengatakan ini empang. Abrasi. Ya, abrasi mau apa silahkan, tapi ini berarti dulunya adalah empang, tapi ini hari ini nggak ada tanahnya. Ya kan? Karena nggak ada maka masuk kategori tanah musnah. Nama Arsin menjadi sorotan di tengah kasus pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di pesisir utara Kabupaten Tangerang. Bahkan, Arsin sempat berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATER, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid yang berkunjung ke Desa Kohod, Jumat, 24 Januari 2025. Arsin mengeklaim, lahan pagar laut yang berada di wilayahnya dulunya adalah daratan yang dijadikan sebagai empang. Namun, klaim Arsin langsung dipatahkan oleh Nusron yang menegaskan, secara faktual, lahan tersebut sudah tidak ada lagi. Arsin bin Asip adalah Kepala Desa Kohod, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Arsin dilantik menjadi Kepala Desa Kohod pada 14 September 2021. Ia akan memimpin Desa Kohod hingga 2027 mendatang. Dalam pemilihan Kepala Desa, Pilkades, 2021, Arsin sukses mengalahkan 2 pesaingnya yaitu Kades Petahana, Rohaman dan Suhi. Arsin yang mendapat nomor urut 3 meraup sebanyak 2.345 suara. Sementara 2 kompetitornya, Rohaman dan Suhi masing-masing memperoleh suara sebanyak 1.558 dan 1.569. Saat dilantik menjadi Kepala Desa Kohod, Arsin berjanji akan membuat pola kepemimpinan desa yang lebih berwarna dan dapat diterima oleh seluruh lapisan unsur masyarakat. Sementara itu, di media sosial beredar informasi, Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil mewah seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Dari penelusuran tribunnews.com, Arsin belum pernah sama sekali melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Padahal sebagai seorang pejabat, Arsin wajib menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Kebijakan ini, sejalan dengan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang pelaksanaan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dengan demikian, harta kekayaan Arsin termasuk aset yang dimiliki, belum dapat diketahui. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kepala Desa Kohod Arsin bin Asip menghilang setelah berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut di Kabupaten Tangerang. Sejumlah aset mewah yang dimilikinya juga diduga ikut lenyap. Setelah berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengenai status pagar laut di Kabupaten Tangerang, Kepala Desa Kohod Arsin bin Asip tidak terlihat lagi di rumahnya. Selain keberadaannya yang belum diketahui, harta kekayaannya kini turut menjadi sorotan karena beberapa asetnya menghilang.
Rumahnya yang terletak di Jalan Kali Baru tampak mencolok dibandingkan bangunan sekitar. Berdiri 2 lantai dengan garasi yang juga berfungsi sebagai teras. Di dalam garasi seluas 6 x 6 meter, terdapat mobil Honda Civic VTEC putih dengan nomor polisi B412SIN dan mobil dinas Xenia berplat merah B1056JON. 4 sepeda motor juga terparkir di sana, namun Jeep Rubicon yang sebelumnya dikabarkan dimiliki Arsin tidak terlihat lagi. Beberapa kendaraan lain yang sempat ada di rumahnya juga kini ikut menghilang. Arsin dikenal sebagai kepala desa miliarder dengan koleksi kendaraan mewah. Warga menyebut rumahnya menyerupai showroom motor dan mengungkapkan bahwa Arsin mulai mengoleksi kendaraan tidak lama setelah menjabat pada tahun 2021. Hilangnya kendaraan tersebut diduga berkaitan dengan kasus pagar laut yang tengah menjadi perhatian. Warga menduga kendaraan itu sengaja disembunyikan atau dijual untuk menghindari audit dari KPK. Selain memiliki rumah yang mencolok, Arsin juga dikenal sebagai satu-satunya kepala desa yang memiliki pengawal pribadi atau pampades. Bahkan beberapa waktu lalu, awak media yang mencoba mewawancarainya dihalangi oleh para pengawalnya. Hingga kini baik Arsin maupun aset-aset mewahnya masih menjadi tanda tanya bagi masyarakat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gudang uang, Kades Kohot, miliarder kena denda rupiah 48 miliar buntut pagar laut, rumah bak showroom. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, memastikan bahwa pelaku pemasangan pagar laut di Tangerang bukanlah perusahaan, melainkan Kepala Desa Kohot, Arsin. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Trenggono mengatakan Arsin dan rombongannya sudah mengakui perbuatannya. Selain itu, Arsin dan 3 tersangka lainnya bersedia membayar denda administratif pada negara senilai 48 miliar rupiah. Dikutip dari Surya.co.id, gaji perangkat desa diketahui setara dengan gaji PNS golongan 2A. Besaran dari penghasilan gaji perangkat desa ditetapkan oleh Bupati Wali Kota, dengan ketentuan bahwa besaran gaji kepala desa paling sedikit yaitu Rp2.426.6400 atau sama dengan 120% dari gaji pokok yang diterima PNS golongan 2A. Selain dari gajinya sebagai Kades, Arsin juga punya sumber kekayaan lain yakni bisnis kos-kosan. Usaha itu sudah ada sebelum dia menjadi Kades. Selain itu, anaknya juga memiliki usaha bengkel. Harta kekayaan Arsin Kades Kohot, miliarder yang punya pengawal dan rumah mirip showroom. Kepala Desa Kohot bernama Arsin bin Asip menjadi sorotan karena menghilang usai debat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid soal pagar laut Tangerang. Adapun debat Arsin Kades miliarder itu dengan Menteri Nusron mengenai pagar laut berlangsung pada Jumat 24 Januari 2025. Hingga seminggu kemudian atau Jumat 31 Januari 2025, Arsin belum muncul kembali di rumahnya di Desa Kohot Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang, Banten. Rupanya kekayaan Arsin Kades miliarder asal Kohot itu kini menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, Arsin memiliki sejumlah mobil mewah, salah satunya Jeep Wrangler Rubicon. Rumahnya juga disebutkan dipenuhi dengan sepeda motor sehingga mirip showroom motor. Sedangkan rumahnya terlihat paling mencolok dibandingkan dengan rumah warga yang ada di sekitarnya. Tak hanya itu, bisa dibilang Kades Kohot tersebut satu-satunya Kades yang memiliki pengawal keamanan desa. Disebutkan jika kemana-mana, Kades Kohot Arsin bin Asip itu selalu dikawal. Bahkan awak media beberapa hari lalu saat akan mewawancarai Arsin ternyata tidak bisa karena dihalau oleh para pengawalnya. Setelah kasus pagar laut Tangerang mencuat dan kekayaan Arsin menjadi sorotan, kini barang-barang mewah itu seperti raib ditelan bumi. Saat disambangi ke kediaman Arsin, salah seorang warga Kohot bernama Heri membenarkan jika Kades itu memiliki sejumlah kendaraan. Rumahnya seperti showroom motor, kata Heri, Selasa, 28 Januari 2025. Heri bercerita Arsin mengoleksi sejumlah kendaraan tidak lama setelah dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada tahun 2021. Arsin juga diketahui memiliki Rubicon saat awal-awal menjabat sebagai Kades. Namun lanjut Heri, Rubicon milik Arsin tidak lagi tampak di rumahnya sejak kasus pagar laut viral.
Isunya sih Rubiconnya sudah dijual terus motor-motornya sudah tidak ada, mungkin karena ada kasus begini takut diaudit KPK kali, kata Heri. Selain kendaraannya yang menghilang, Arsin juga sudah beberapa hari tidak terlihat. Menurut warga, Arsin jarang terlihat sejak kasus pagar laut mencuat. Diketahui, rumah Arsin berada di pinggir jalan Kalibaru tapi posisinya di bawah jalan sehingga ada jalan tersendiri untuk masuk ke pekarangan rumah. Arsin terpantau memiliki garasi di samping rumah yang menyatu dengan bangunan utama. Di garasi yang memiliki luas 6 x 6 meter persegi ini terdapat mobil Honda Civic VTEC warna putih dengan nopol B412SIN. Plat nopol mobilnya gabungan 3 angka dan 3 huruf yang terbaca, Arsin. Sementara di depan garasi juga terparkir kendaraan dinas plat merah merek Xenia warna silver dengan nopol B1056JON. Selain mobil, juga terdapat 4 sepeda motor yang disimpan di garasi ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya, bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Terima kasih pimpinan Mas Nusron yang saya hormati, rekan seguru dan seilmu, Pak Wamen, Bapak Ibu semua. Saya pikir ini menjadi sebuah pencerahan bagi kita semua, karena selama ini kita hanya mengikuti di media massa. Kita mengikuti apa yang terjadi di Komisi 4 kemarin, ribut-ribut, dan tentu kami mengatakan ini akan sampai pula ke Komisi 2. Dan setelah penjelasan tadi, kita mulai melihat benang merahnya. Kalau saya perhatikan, benang merah ini berasal dari usulan desa. Dan saat ini kepala desa itu sudah dipanggil kejaksaan, kalau saya tidak salah ya, terutama yang Kohot. Agak unik ini, karena desa Kohot ini hampir mayoritas 263 bidang, 390 hektar ada di situ. Di desa lain, malah tidak ada, hanya ada mungkin satu desa yang 3 bidang gitu ya. Nah, pertanyaan saya yang terbesar adalah kenapa desa Kohot? Kenapa harus di situ yang paling banyak? Padahal kalau kita lihat perluasan PSN tadi malah tidak ada sama sekali. Lalu kenapa pemerintah daerah, terutama dalam hal ini adalah Kabupaten Tangerang, dengan mudah membuat RT RW ataupun tata ruangnya tanpa melakukan pemantauan secara khusus? Saya mengapresiasi yang disampaikan Mas Menteri tadi, bahwa ini ada oknum ATR yang bersalah dan sudah dilakukan penindakan. Saya pikir ini sangat bagus, karena jadi tidak melebar kemana-mana. Kita tahu bahwa usulan-usulan di bawah sekian ribu meter itu adalah di level kantah. Artinya ini sudah diselesaikan, oknum-oknum itu harus ditindak, tentu harus melalui proses jalur hukum. Nah, tetapi sekali lagi, saya masih bingung, Pak Nusron ya, kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya, bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Dan uniknya, ini Kabupaten Tangerang, ini cukup banyak. Di Jawa Barat, di Bekasi, saya dengar kemarin beritanya, itu oleh pemerintah provinsi ditolak. Penggunaan apa namanya, KPPRL itu ya. Itu ditolak, padahal sudah mengajukan berkali-kali. Nah, saya tidak mau mencari kesalahan di mananya, tetapi kira-kira prosesnya bagaimana sih dalam proses penentuan RT RW ataupun tata ruang oleh pemerintah daerah, bahkan sampai ke desa. Dan kemudian apakah rekomendasi GIRIK itu hanya cukup dari kepala desa saja? Karena kalau tidak, ini nanti akan termanfaatkan juga di desa-desa lainnya. Rekomendasi hanya keluar dari kepala desa, dan kalau nggak salah di desa Kohot ini kan banyak dipalsukan. Nah, proses pengusulan menjadi GIRIK dan sertifikat hak milik perlukah kita kaji ulang? Karena kalau tidak, ini nanti akan terjadi di tempat-tempat lain, dan ini mungkin sudah terjadi di beberapa wilayah ya, Makassar dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir
saya harus mengapresiasi rencana besar kerjasama dengan Kementerian Transmigrasi. Betul, Kementerian Transmigrasi ini membutuhkan lahan yang banyak. Karena konsep ke depan transmigrasi itu bukan hanya sekedar memindahkan orang, tetapi menumbuhkan wilayah ekonomi terintegrasi baru. Dari itu pasti membutuhkan lahan. Jadi jangan hanya memindahkan ke satu titik, setelah 2 tahun selesai, malah setelah jadi HGU atau HGB itu dijual kepada perkebunan. Kita harus jelas ketika memindahkan atau mengembangkan daerah strategis ekonomi yang baru, itu bidangnya apa? Apakah perkebunan, apakah sentra budidaya atau yang lain, itu harus terintegrasi. Jadi saya pikir saya harus memberikan apresiasi kepada Mas Menteri, dan ini perlu ditambahkan kembali. 30% untuk HGU yang perpanjangan saya sangat setuju sekali, sepakat sekali, dan plasma harus dihidupkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Begini, ini membuktikan secara faktual benar, saudara-saudara saya ajak, ini memang sudah tidak ada peta bidang tanahnya. Gitu loh, karena apa? Bisa jadi debat-debat dulu ini empang, silahkan. Siap. Ya kan? Siap. Pak Lurah mengatakan ini empang. Abrasi. Ya, abrasi mau apa silahkan, tapi ini berarti dulunya adalah empang, tapi ini hari ini nggak ada tanahnya. Ya kan? Karena nggak ada maka masuk kategori tanah musnah. Nama Arsin menjadi sorotan di tengah kasus pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di pesisir utara Kabupaten Tangerang. Bahkan, Arsin sempat berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATER, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid yang berkunjung ke Desa Kohod, Jumat, 24 Januari 2025. Arsin mengeklaim, lahan pagar laut yang berada di wilayahnya dulunya adalah daratan yang dijadikan sebagai empang. Namun, klaim Arsin langsung dipatahkan oleh Nusron yang menegaskan, secara faktual, lahan tersebut sudah tidak ada lagi. Arsin bin Asip adalah Kepala Desa Kohod, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Arsin dilantik menjadi Kepala Desa Kohod pada 14 September 2021. Ia akan memimpin Desa Kohod hingga 2027 mendatang. Dalam pemilihan Kepala Desa, Pilkades, 2021, Arsin sukses mengalahkan 2 pesaingnya yaitu Kades Petahana, Rohaman dan Suhi. Arsin yang mendapat nomor urut 3 meraup sebanyak 2.345 suara. Sementara 2 kompetitornya, Rohaman dan Suhi masing-masing memperoleh suara sebanyak 1.558 dan 1.569. Saat dilantik menjadi Kepala Desa Kohod, Arsin berjanji akan membuat pola kepemimpinan desa yang lebih berwarna dan dapat diterima oleh seluruh lapisan unsur masyarakat. Sementara itu, di media sosial beredar informasi, Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil mewah seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Dari penelusuran tribunnews.com, Arsin belum pernah sama sekali melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Padahal sebagai seorang pejabat, Arsin wajib menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Kebijakan ini, sejalan dengan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang pelaksanaan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dengan demikian, harta kekayaan Arsin termasuk aset yang dimiliki, belum dapat diketahui. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kepala Desa Kohod Arsin bin Asip menghilang setelah berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut di Kabupaten Tangerang. Sejumlah aset mewah yang dimilikinya juga diduga ikut lenyap. Setelah berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengenai status pagar laut di Kabupaten Tangerang, Kepala Desa Kohod Arsin bin Asip tidak terlihat lagi di rumahnya. Selain keberadaannya yang belum diketahui, harta kekayaannya kini turut menjadi sorotan karena beberapa asetnya menghilang. Rumahnya yang terletak di Jalan Kali Baru tampak mencolok dibandingkan bangunan sekitar. Berdiri 2 lantai dengan garasi yang juga berfungsi sebagai teras. Di dalam garasi seluas 6 x 6 meter,
terdapat mobil Honda Civic VTEC putih dengan nomor polisi B412SIN dan mobil dinas Xenia berplat merah B1056JON. 4 sepeda motor juga terparkir di sana, namun Jeep Rubicon yang sebelumnya dikabarkan dimiliki Arsin tidak terlihat lagi. Beberapa kendaraan lain yang sempat ada di rumahnya juga kini ikut menghilang. Arsin dikenal sebagai kepala desa miliarder dengan koleksi kendaraan mewah. Warga menyebut rumahnya menyerupai showroom motor dan mengungkapkan bahwa Arsin mulai mengoleksi kendaraan tidak lama setelah menjabat pada tahun 2021. Hilangnya kendaraan tersebut diduga berkaitan dengan kasus pagar laut yang tengah menjadi perhatian. Warga menduga kendaraan itu sengaja disembunyikan atau dijual untuk menghindari audit dari KPK. Selain memiliki rumah yang mencolok, Arsin juga dikenal sebagai satu-satunya kepala desa yang memiliki pengawal pribadi atau pampades. Bahkan beberapa waktu lalu, awak media yang mencoba mewawancarainya dihalangi oleh para pengawalnya. Hingga kini baik Arsin maupun aset-aset mewahnya masih menjadi tanda tanya bagi masyarakat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gudang uang, Kades Kohot, miliarder kena denda rupiah 48 miliar buntut pagar laut, rumah bak showroom. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, memastikan bahwa pelaku pemasangan pagar laut di Tangerang bukanlah perusahaan, melainkan Kepala Desa Kohot, Arsin. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Trenggono mengatakan Arsin dan rombongannya sudah mengakui perbuatannya. Selain itu, Arsin dan 3 tersangka lainnya bersedia membayar denda administratif pada negara senilai 48 miliar rupiah. Dikutip dari Surya.co.id, gaji perangkat desa diketahui setara dengan gaji PNS golongan 2A. Besaran dari penghasilan gaji perangkat desa ditetapkan oleh Bupati Wali Kota, dengan ketentuan bahwa besaran gaji kepala desa paling sedikit yaitu Rp2.426.6400 atau sama dengan 120% dari gaji pokok yang diterima PNS golongan 2A. Selain dari gajinya sebagai kades, Arsin juga punya sumber kekayaan lain yakni bisnis kos-kosan. Usaha itu sudah ada sebelum dia menjadi kades. Selain itu, anaknya juga memiliki usaha bengkel. Harta kekayaan Arsin Kades Kohot, miliarder yang punya pengawal dan rumah mirip showroom. Kepala Desa Kohot bernama Arsin bin Asip menjadi sorotan karena menghilang usai debat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid soal pagar laut Tangerang. Adapun debat Arsin Kades miliarder itu dengan Menteri Nusron mengenai pagar laut berlangsung pada Jumat 24 Januari 2025. Hingga seminggu kemudian atau Jumat 31 Januari 2025, Arsin belum muncul kembali di rumahnya di Desa Kohot Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang, Banten. Rupanya kekayaan Arsin Kades miliarder asal Kohot itu kini menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, Arsin memiliki sejumlah mobil mewah, salah satunya Jeep Wrangler Rubicon. Rumahnya juga disebutkan dipenuhi dengan sepeda motor sehingga mirip showroom motor. Sedangkan rumahnya terlihat paling mencolok dibandingkan dengan rumah warga yang ada di sekitarnya. Tak hanya itu, bisa dibilang Kades Kohot tersebut satu-satunya kades yang memiliki pengawal keamanan desa. Disebutkan jika kemana-mana, Kades Kohot Arsin bin Asip itu selalu dikawal. Bahkan awak media beberapa hari lalu saat akan mewawancarai Arsin ternyata tidak bisa karena dihalau oleh para pengawalnya. Setelah kasus pagar laut Tangerang mencuat dan kekayaan Arsin menjadi sorotan, kini barang-barang mewah itu seperti raib ditelan bumi. Saat disambangi ke kediaman Arsin, salah seorang warga Kohot bernama Heri membenarkan jika kades itu memiliki sejumlah kendaraan. Rumahnya seperti showroom motor, kata Heri, Selasa, 28 Januari 2025. Heri bercerita Arsin mengoleksi sejumlah kendaraan tidak lama setelah dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada tahun 2021. Arsin juga diketahui memiliki Rubicon saat awal-awal menjabat sebagai kades. Namun lanjut Heri, Rubicon milik Arsin tidak lagi tampak di rumahnya sejak kasus pagar laut viral. Isunya sih Rubiconnya sudah dijual terus motor-motornya sudah tidak ada, mungkin karena ada kasus begini takut diaudit KPK kali, kata Heri. Selain kendaraannya yang menghilang, Arsin juga sudah beberapa hari tidak terlihat. Menurut warga, Arsin jarang terlihat sejak kasus pagar laut mencuat.
Diketahui, rumah Arsin berada di pinggir Jalan Kalibaru tapi posisinya di bawah jalan sehingga ada jalan tersendiri untuk masuk ke pekarangan rumah. Arsin terpantau memiliki garasi di samping rumah yang menyatu dengan bangunan utama. Di garasi yang memiliki luas 6 x 6 meter persegi ini terdapat mobil Honda Civic VTEC warna putih dengan nopol B412SIN. Plat nopol mobilnya gabungan 3 angka dan 3 huruf yang terbaca, Arsin. Sementara di depan garasi juga terparkir kendaraan dinas plat merah merek Xenia warna silver dengan nopol B1056JON. Selain mobil, juga terdapat 4 sepeda motor yang disimpan di garasi ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya, bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Terima kasih pimpinan Mas Nusron yang saya hormati, rekan seguru dan seilmu, Pak Wamen, Bapak Ibu semua. Saya pikir ini menjadi sebuah pencerahan bagi kita semua, karena selama ini kita hanya mengikuti di media massa. Kita mengikuti apa yang terjadi di Komisi 4 kemarin, ribut-ribut, dan tentu kami mengatakan ini akan sampai pula ke Komisi 2. Dan setelah penjelasan tadi, kita mulai melihat benang merahnya. Kalau saya perhatikan, benang merah ini berasal dari usulan desa. Dan saat ini kepala desa itu sudah dipanggil kejaksaan, kalau saya tidak salah ya, terutama yang Kohot. Agak unik ini, karena desa Kohot ini hampir mayoritas 263 bidang, 390 hektar ada di situ. Di desa lain, malah tidak ada, hanya ada mungkin satu desa yang 3 bidang gitu ya. Nah pertanyaan saya yang terbesar adalah, kenapa desa Kohot? Kenapa harus di situ yang paling banyak? Padahal kalau kita lihat perluasan PSN tadi malah tidak ada sama sekali. Lalu kenapa pemerintah daerah, terutama dalam hal ini adalah Kabupaten Tangerang, dengan mudah membuat RT RW ataupun tata ruangnya tanpa melakukan pemantauan secara khusus? Saya mengapresiasi yang disampaikan Mas Menteri tadi, bahwa ini ada oknum ATR yang bersalah dan sudah dilakukan penindakan. Saya pikir ini sangat bagus, karena jadi tidak melebar kemana-mana. Kita tahu bahwa usulan-usulan di bawah sekian ribu meter itu adalah di level kantah. Artinya ini sudah diselesaikan, oknum-oknum itu harus ditindak. Tentu harus melalui proses jalur hukum. Tetapi sekali lagi, saya masih bingung, Pak Nusron ya, kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya, bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Dan uniknya, ini Kabupaten Tangerang, ini cukup banyak. Di Jawa Barat, di Bekasi, saya dengar kemarin beritanya, itu oleh pemerintah provinsi ditolak. Penggunaan apa namanya, KPPRL itu ya. Itu ditolak. Padahal sudah mengajukan berkali-kali. Nah, saya tidak mau mencari kesalahan di mananya, tetapi kira-kira prosesnya bagaimana sih dalam proses penentuan RT RW ataupun tata ruang oleh pemerintah daerah, bahkan sampai ke desa. Dan kemudian apakah rekomendasi GIRIK itu hanya cukup dari kepala desa saja? Karena kalau tidak, ini nanti akan termanfaatkan juga di desa-desa lainnya. Rekomendasi hanya keluar dari kepala desa, dan kalau nggak salah di desa Kohot ini kan banyak dipalsukan. Nah, proses pengusulan menjadi GIRIK dan sertifikat hak milik perlukah kita kaji ulang? Karena kalau tidak, ini nanti akan terjadi di tempat-tempat lain, dan ini mungkin sudah terjadi di beberapa wilayah ya, Makassar dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir saya harus mengapresiasi rencana besar kerjasama dengan Kementerian Transmigrasi. Betul, Kementerian Transmigrasi ini membutuhkan lahan yang banyak. Karena konsep ke depan transmigrasi itu bukan hanya sekedar memindahkan orang,
tetapi menumbuhkan wilayah ekonomi terintegrasi baru. Dari itu pasti membutuhkan lahan. Jadi jangan hanya memindahkan ke satu titik, setelah 2 tahun selesai, malah setelah jadi HGU apa HGB itu dijual kepada perkebunan. Kita harus jelas ketika memindahkan atau mengembangkan daerah strategis ekonomi yang baru, itu bidangnya apa? Apakah perkebunan, apakah sentra budidaya atau yang lain, itu harus terintegrasi. Jadi saya pikir saya harus memberikan apresiasi kepada Mas Menteri, dan ini perlu ditambahkan kembali. 30% untuk HGU yang perpanjangan saya sangat setuju sekali, sepakat sekali, dan plasma harus dihidupkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Begini, ini membuktikan secara faktual benar, saudara-saudara saya ajak, ini memang sudah tidak ada peta bidang tanahnya. Gitu loh, karena apa? Bisa jadi debat-debat dulu ini empang, silahkan. Siap. Ya kan? Siap. Pak Lurah mengatakan ini empang. Abrasi. Ya, abrasi mau apa silahkan, tapi ini berarti dulunya adalah empang, tapi ini hari ini nggak ada tanahnya. Ya kan? Karena nggak ada maka masuk kategori tanah musnah. Nama Arsin menjadi sorotan di tengah kasus pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di pesisir utara Kabupaten Tangerang. Bahkan, Arsin sempat berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATER, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid yang berkunjung ke Desa Kohod, Jumat, 24 Januari 2025. Arsin mengeklaim, lahan pagar laut yang berada di wilayahnya dulunya adalah daratan yang dijadikan sebagai empang. Namun, klaim Arsin langsung dipatahkan oleh Nusron yang menegaskan, secara faktual, lahan tersebut sudah tidak ada lagi. Arsin bin Asip adalah Kepala Desa Kohod, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Arsin dilantik menjadi Kepala Desa Kohod pada 14 September 2021. Ia akan memimpin Desa Kohod hingga 2027 mendatang. Dalam pemilihan Kepala Desa, Pilkades, 2021, Arsin sukses mengalahkan 2 pesaingnya yaitu Kades Petahana, Rohaman dan Suhi. Arsin yang mendapat nomor urut 3 meraup sebanyak 2.345 suara. Sementara 2 kompetitornya, Rohaman dan Suhi masing-masing memperoleh suara sebanyak 1.558 dan 1.569. Saat dilantik menjadi Kepala Desa Kohod, Arsin berjanji akan membuat pola kepemimpinan desa yang lebih berwarna dan dapat diterima oleh seluruh lapisan unsur masyarakat. Sementara itu, di media sosial beredar informasi, Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil mewah seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Dari penelusuran tribunnews.com, Arsin belum pernah sama sekali melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Padahal sebagai seorang pejabat, Arsin wajib menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Kebijakan ini, sejalan dengan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang pelaksanaan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dengan demikian, harta kekayaan Arsin termasuk aset yang dimiliki, belum dapat diketahui. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kepala Desa Kohod Arsin bin Asip menghilang setelah berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut di Kabupaten Tangerang. Sejumlah aset mewah yang dimilikinya juga diduga ikut lenyap. Setelah berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengenai status pagar laut di Kabupaten Tangerang, Kepala Desa Kohod Arsin bin Asip tidak terlihat lagi di rumahnya. Selain keberadaannya yang belum diketahui, harta kekayaannya kini turut menjadi sorotan karena beberapa asetnya menghilang. Rumahnya yang terletak di Jalan Kali Baru tampak mencolok dibandingkan bangunan sekitar. Berdiri 2 lantai dengan garasi yang juga berfungsi sebagai teras. Di dalam garasi seluas 6x6 meter, terdapat mobil Honda Civic VTEC putih dengan nomor polisi B412SIN dan mobil dinas Xenia berplat merah B1056JON. 4 sepeda motor juga terparkir di sana,
Namun Jeep Rubicon yang sebelumnya dikabarkan dimiliki Arsin tidak terlihat lagi. Beberapa kendaraan lain yang sempat ada di rumahnya juga kini ikut menghilang. Arsin dikenal sebagai kepala desa miliarder dengan koleksi kendaraan mewah. Warga menyebut rumahnya menyerupai showroom motor dan mengungkapkan bahwa Arsin mulai mengoleksi kendaraan tidak lama setelah menjabat pada tahun 2021. Hilangnya kendaraan tersebut diduga berkaitan dengan kasus pagar laut yang tengah menjadi perhatian. Warga menduga kendaraan itu sengaja disembunyikan atau dijual untuk menghindari audit dari KPK. Selain memiliki rumah yang mencolok, Arsin juga dikenal sebagai satu-satunya kepala desa yang memiliki pengawal pribadi atau pampades. Bahkan beberapa waktu lalu, awak media yang mencoba mewawancarainya dihalangi oleh para pengawalnya. Hingga kini baik Arsin maupun aset-aset mewahnya masih menjadi tanda tanya bagi masyarakat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gudang uang, Kades Kohot, miliarder kena denda rupiah 48 miliar buntut pagar laut, rumah bak showroom. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, memastikan bahwa pelaku pemasangan pagar laut di Tangerang bukanlah perusahaan, melainkan Kepala Desa Kohot, Arsin. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Trenggono mengatakan Arsin dan rombongannya sudah mengakui perbuatannya. Selain itu, Arsin dan 3 tersangka lainnya bersedia membayar denda administratif pada negara senilai 48 miliar rupiah. Dikutip dari Surya.co.id, gaji perangkat desa diketahui setara dengan gaji PNS golongan 2A. Besaran dari penghasilan gaji perangkat desa ditetapkan oleh Bupati Wali Kota, dengan ketentuan bahwa besaran gaji kepala desa paling sedikit yaitu Rp2.426.6400 atau sama dengan 120% dari gaji pokok yang diterima PNS golongan 2A. Selain dari gajinya sebagai kades, Arsin juga punya sumber kekayaan lain yakni bisnis kos-kosan. Usaha itu sudah ada sebelum dia menjadi kades. Selain itu, anaknya juga memiliki usaha bengkel. Harta kekayaan Arsin Kades Kohot, miliarder yang punya pengawal dan rumah mirip showroom. Kepala Desa Kohot bernama Arsin bin Asip menjadi sorotan karena menghilang usai debat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid soal pagar laut Tangerang. Adapun debat Arsin Kades miliarder itu dengan Menteri Nusron mengenai pagar laut berlangsung pada Jumat 24 Januari 2025. Hingga seminggu kemudian atau Jumat 31 Januari 2025, Arsin belum muncul kembali di rumahnya di Desa Kohot Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang, Banten. Rupanya kekayaan Arsin Kades miliarder asal Kohot itu kini menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, Arsin memiliki sejumlah mobil mewah, salah satunya Jeep Wrangler Rubicon. Rumahnya juga disebutkan dipenuhi dengan sepeda motor sehingga mirip showroom motor. Sedangkan rumahnya terlihat paling mencolok dibandingkan dengan rumah warga yang ada di sekitarnya. Tak hanya itu, bisa dibilang Kades Kohot tersebut satu-satunya kades yang memiliki pengawal keamanan desa. Disebutkan jika kemana-mana, Kades Kohot Arsin bin Asip itu selalu dikawal. Bahkan awak media beberapa hari lalu saat akan mewawancarai Arsin ternyata tidak bisa karena dihalau oleh para pengawalnya. Setelah kasus pagar laut Tangerang mencuat dan kekayaan Arsin menjadi sorotan, kini barang-barang mewah itu seperti raib ditelan bumi. Saat disambangi ke kediaman Arsin, salah seorang warga Kohot bernama Heri membenarkan jika kades itu memiliki sejumlah kendaraan. Rumahnya seperti showroom motor, kata Heri, Selasa, 28 Januari 2025. Heri bercerita Arsin mengoleksi sejumlah kendaraan tidak lama setelah dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada tahun 2021. Arsin juga diketahui memiliki Rubicon saat awal-awal menjabat sebagai kades. Namun lanjut Heri, Rubicon milik Arsin tidak lagi tampak di rumahnya sejak kasus pagar laut viral. Isunya sih Rubiconnya sudah dijual terus motor-motornya sudah tidak ada, mungkin karena ada kasus begini takut diaudit KPK kali, kata Heri. Selain kendaraannya yang menghilang, Arsin juga sudah beberapa hari tidak terlihat. Menurut warga, Arsin jarang terlihat sejak kasus pagar laut mencuat. Diketahui, rumah Arsin berada di pinggir jalan Kalibaru tapi posisinya di bawah jalan sehingga ada jalan tersendiri untuk masuk ke pekarangan rumah. Arsin terpantau memiliki garasi di samping rumah yang menyatu dengan bangunan utama.
Di garasi yang memiliki luas 6 kali 6 meter persegi ini terdapat mobil Honda Civic VTEC warna putih dengan nopol B412SIN. Plat nopol mobilnya gabungan 3 angka dan 3 huruf yang terbaca, Arsin. Sementara di depan garasi juga terparkir kendaraan dinas plat merah merek Xenia warna silver dengan nopol B1056JON. Selain mobil, juga terdapat 4 sepeda motor yang disimpan di garasi ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya, bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Terima kasih pimpinan Mas Nusron yang saya hormati, rekan seguru dan seilmu, Pak Wamen, Bapak Ibu semua. Saya pikir ini menjadi sebuah pencerahan bagi kita semua, karena selama ini kita hanya mengikuti di media massa. Kita mengikuti apa yang terjadi di Komisi 4 kemarin, beribut-ribut, dan tentu kami mengatakan ini akan sampai pula ke Komisi 2. Dan setelah penjelasan tadi kita mulai melihat benang merahnya. Kalau saya perhatikan benang merah ini berasal dari usulan desa. Dan saat ini kepala desa itu sudah dipanggil kejaksaan, kalau saya tidak salah ya, terutama yang Kohot. Agak unik ini, karena desa Kohot ini hampir mayoritas 263 bidang, 390 hektar ada di situ. Di desa lain malah tidak ada, hanya ada mungkin satu desa yang 3 bidang gitu ya. Nah pertanyaan saya yang terbesar adalah kenapa desa Kohot? Kenapa harus di situ yang paling banyak? Padahal kalau kita lihat perluasan PSN tadi malah tidak ada sama sekali. Lalu kenapa pemerintah daerah, terutama dalam hal ini adalah Kabupaten Tangerang, dengan mudah membuat RT RW ataupun tata ruangnya tanpa melakukan pemantauan secara khusus? Saya mengapresiasi yang disampaikan Mas Menteri tadi, bahwa ini ada oknum ATR yang bersalah dan sudah dilakukan penindakan. Saya pikir ini sangat bagus, karena jadi tidak melebar kemana-mana. Kita tahu bahwa usulan-usulan di bawah sekian ribu meter itu adalah di level kantah. Artinya ini sudah diselesaikan, oknum-oknum itu harus ditindak, tentu harus melalui proses jalur hukum. Tetapi sekali lagi, saya masih bingung, Pak Nusron ya, kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya, bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Dan uniknya, ini Kabupaten Tangerang ini cukup banyak. Di Jawa Barat, di Bekasi, saya dengar kemarin beritanya, itu oleh pemerintah provinsi ditolak. Penggunaan apa namanya, KPPRL itu ya. Itu ditolak, padahal sudah mengajukan berkali-kali. Nah, saya tidak mau mencari kesalahan di mananya, tetapi kira-kira prosesnya bagaimana sih dalam proses penentuan RT RW ataupun tata ruang oleh pemerintah daerah, bahkan sampai ke desa. Dan kemudian apakah rekomendasi GIRIK itu hanya cukup dari kepala desa saja? Karena kalau tidak, ini nanti akan termanfaatkan juga di desa-desa lainnya. Rekomendasi hanya keluar dari kepala desa. Dan kalau nggak salah di desa Kohot ini kan banyak dipalsukan. Nah, proses pengusulan menjadi GIRIK dan sertifikat hak milik, perlukah kita kaji ulang? Karena kalau tidak, ini nanti akan terjadi di tempat-tempat lain. Dan ini mungkin sudah terjadi di beberapa wilayah ya, Makassar dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir saya harus mengapresiasi rencana besar kerjasama dengan Kementerian Transmigrasi. Betul, Kementerian Transmigrasi ini membutuhkan lahan yang banyak. Karena konsep ke depan transmigrasi itu bukan hanya sekedar memindahkan orang, tetapi menumbuhkan wilayah ekonomi terintegrasi baru. Dari itu pasti membutuhkan lahan. Jadi jangan hanya memindahkan ke satu titik, setelah 2 tahun selesai, malah setelah jadi HGU atau HGB itu dijual
kepada perkebunan. Kita harus jelas ketika memindahkan atau mengembangkan daerah strategis ekonomi yang baru, itu bidangnya apa? Apakah perkebunan, apakah sentra budidaya, atau yang lain, itu harus terintegrasi. Jadi saya pikir saya harus memberikan apresiasi kepada Mas Menteri, dan ini perlu ditambahkan kembali. 30% untuk HGU yang perpanjangan saya sangat setuju sekali, sepakat sekali, dan plasma harus dihidupkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Begini, ini membuktikan secara faktual benar, saudara-saudara saya ajak, ini memang sudah tidak ada peta bidang tanahnya. Gitu loh, karena apa? Bisa jadi debat-debat dulu ini empang, silahkan. Siap. Ya kan? Siap. Pak Lurah mengatakan ini empang. Abrasi. Ya, abrasi mau apa silahkan, tapi ini berarti dulunya adalah empang, tapi ini hari ini nggak ada tanahnya. Ya kan? Karena nggak ada maka masuk kategori tanah musnah. Nama Arsin menjadi sorotan di tengah kasus pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di pesisir utara Kabupaten Tangerang. Bahkan, Arsin sempat berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATER, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid yang berkunjung ke Desa Kohod, Jumat, 24 Januari 2025. Arsin mengeklaim, lahan pagar laut yang berada di wilayahnya dulunya adalah daratan yang dijadikan sebagai empang. Namun, klaim Arsin langsung dipatahkan oleh Nusron yang menegaskan, secara faktual, lahan tersebut sudah tidak ada lagi. Arsin bin Asip adalah Kepala Desa Kohod, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Arsin dilantik menjadi Kepala Desa Kohod pada 14 September 2021. Ia akan memimpin Desa Kohod hingga 2027 mendatang. Dalam pemilihan Kepala Desa, Pilkades, 2021, Arsin sukses mengalahkan dua pesaingnya yaitu Kades Petahana, Rohaman dan Suhi. Arsin yang mendapat nomor urut 3 meraup sebanyak 2.345 suara. Sementara dua kompetitornya, Rohaman dan Suhi masing-masing memperoleh suara sebanyak 1.558 dan 1.569. Saat dilantik menjadi Kepala Desa Kohod, Arsin berjanji akan membuat pola kepemimpinan desa yang lebih berwarna dan dapat diterima oleh seluruh lapisan unsur masyarakat. Sementara itu, di media sosial beredar informasi, Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil mewah seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Dari penelusuran tribunnews.com, Arsin belum pernah sama sekali melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Padahal sebagai seorang pejabat, Arsin wajib menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Kebijakan ini, sejalan dengan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang pelaksanaan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dengan demikian, harta kekayaan Arsin termasuk aset yang dimiliki, belum dapat diketahui. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kepala Desa Kohod Arsin bin Asip menghilang setelah berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut di Kabupaten Tangerang. Sejumlah aset mewah yang dimilikinya juga diduga ikut lenyap. Setelah berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengenai status pagar laut di Kabupaten Tangerang, Kepala Desa Kohod Arsin bin Asip tidak terlihat lagi di rumahnya. Selain keberadaannya yang belum diketahui, harta kekayaannya kini turut menjadi sorotan karena beberapa asetnya menghilang. Rumahnya yang terletak di Jalan Kali Baru tampak mencolok dibandingkan bangunan sekitar. Berdiri 2 lantai dengan garasi yang juga berfungsi sebagai teras. Di dalam garasi seluas 6x6 meter, terdapat mobil Honda Civic VTEC putih dengan nomor polisi B412SIN dan mobil dinas Xenia berplat merah B1056JON. 4 sepeda motor juga terparkir di sana, namun Jeep Rubicon yang sebelumnya dikabarkan dimiliki Arsin tidak terlihat lagi. Beberapa kendaraan lain yang sempat ada di rumahnya juga kini ikut menghilang. Arsin dikenal sebagai kepala desa miliarder dengan koleksi kendaraan mewah.
Warga menyebut rumahnya menyerupai showroom motor dan mengungkapkan bahwa Arsin mulai mengoleksi kendaraan tidak lama setelah menjabat pada tahun 2021. Hilangnya kendaraan tersebut diduga berkaitan dengan kasus pagar laut yang tengah menjadi perhatian. Warga menduga kendaraan itu sengaja disembunyikan atau dijual untuk menghindari audit dari KPK. Selain memiliki rumah yang mencolok, Arsin juga dikenal sebagai satu-satunya kepala desa yang memiliki pengawal pribadi atau pampades. Bahkan beberapa waktu lalu, awak media yang mencoba mewawancarainya dihalangi oleh para pengawalnya. Hingga kini baik Arsin maupun aset-aset mewahnya masih menjadi tanda tanya bagi masyarakat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gudang uang, Kades Kohot, miliarder kena denda rupiah 48 miliar buntut pagar laut, rumah bak showroom. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, memastikan bahwa pelaku pemasangan pagar laut di Tangerang bukanlah perusahaan, melainkan Kepala Desa Kohot, Arsin. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Trenggono mengatakan Arsin dan rombongannya sudah mengakui perbuatannya. Selain itu, Arsin dan 3 tersangka lainnya bersedia membayar denda administratif pada negara senilai 48 miliar rupiah. Dikutip dari Surya.co.id, gaji perangkat desa diketahui setara dengan gaji PNS golongan 2A. Besaran dari penghasilan gaji perangkat desa ditetapkan oleh Bupati Wali Kota, dengan ketentuan bahwa besaran gaji kepala desa paling sedikit yaitu Rp2.426.6400 atau sama dengan 120% dari gaji pokok yang diterima PNS golongan 2A. Selain dari gajinya sebagai kades, Arsin juga punya sumber kekayaan lain yakni bisnis kos-kosan. Usaha itu sudah ada sebelum dia menjadi kades. Selain itu, anaknya juga memiliki usaha bengkel. Harta kekayaan Arsin Kades Kohot, miliarder yang punya pengawal dan rumah mirip showroom. Kepala Desa Kohot bernama Arsin bin Asip menjadi sorotan karena menghilang usai debat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid soal pagar laut Tangerang. Adapun debat Arsin Kades miliarder itu dengan Menteri Nusron mengenai pagar laut berlangsung pada Jumat 24 Januari 2025. Hingga seminggu kemudian atau Jumat 31 Januari 2025, Arsin belum muncul kembali di rumahnya di Desa Kohot Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang, Banten. Rupanya kekayaan Arsin Kades miliarder asal Kohot itu kini menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, Arsin memiliki sejumlah mobil mewah, salah satunya Jeep Wrangler Rubicon. Rumahnya juga disebutkan dipenuhi dengan sepeda motor sehingga mirip showroom motor. Sedangkan rumahnya terlihat paling mencolok dibandingkan dengan rumah warga yang ada di sekitarnya. Tak hanya itu, bisa dibilang Kades Kohot tersebut satu-satunya kades yang memiliki pengawal keamanan desa. Disebutkan jika kemana-mana, Kades Kohot Arsin bin Asip itu selalu dikawal. Bahkan awak media beberapa hari lalu saat akan mewawancarai Arsin ternyata tidak bisa karena dihalau oleh para pengawalnya. Setelah kasus pagar laut Tangerang mencuat dan kekayaan Arsin menjadi sorotan, kini barang-barang mewah itu seperti raib ditelan bumi. Saat disambangi ke kediaman Arsin, salah seorang warga Kohot bernama Heri membenarkan jika Kades itu memiliki sejumlah kendaraan. Rumahnya seperti showroom motor, kata Heri, Selasa, 28 Januari 2025. Heri bercerita Arsin mengoleksi sejumlah kendaraan tidak lama setelah dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada tahun 2021. Arsin juga diketahui memiliki Rubicon saat awal-awal menjabat sebagai Kades. Namun lanjut Heri, Rubicon milik Arsin tidak lagi tampak di rumahnya sejak kasus pagar laut viral. Isunya sih Rubiconnya sudah dijual terus motor-motornya sudah tidak ada, mungkin karena ada kasus begini takut diaudit KPK kali, kata Heri. Selain kendaraannya yang menghilang, Arsin juga sudah beberapa hari tidak terlihat. Menurut warga, Arsin jarang terlihat sejak kasus pagar laut mencuat. Diketahui, rumah Arsin berada di pinggir jalan Kalibaru tapi posisinya di bawah jalan sehingga ada jalan tersendiri untuk masuk ke pekarangan rumah. Arsin terpantau memiliki garasi di samping rumah yang menyatu dengan bangunan utama. Di garasi yang memiliki luas 6 x 6 meter persegi ini terdapat mobil Honda Civic VTEC warna putih dengan nopol B412SIN. Plat nopol mobilnya gabungan 3 angka dan 3 huruf yang terbaca, Arsin. Sementara di depan garasi juga terparkir kendaraan dinas pelat merah merek Xenia warna silver dengan nopol B1056JON.
Selain mobil, juga terdapat 4 sepeda motor yang disimpan di garasi ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya, bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Terima kasih pimpinan Mas Nusron yang saya hormati, rekan seguru dan seilmu, Pak Wamen, Bapak Ibu semua. Saya pikir ini menjadi sebuah pencerahan bagi kita semua, karena selama ini kita hanya mengikuti di media massa. Kita mengikuti apa yang terjadi di Komisi 4 kemarin, beribut-ribut, dan tentu kami mengatakan ini akan sampai pula ke Komisi 2. Dan setelah penjelasan tadi, kita mulai melihat benang merahnya. Kalau saya perhatikan, benang merah ini berasal dari usulan desa. Dan saat ini kepala desa itu sudah dipanggil kejaksaan, kalau saya tidak salah ya, terutama yang Kohot. Agak unik ini, karena desa Kohot ini hampir mayoritas 263 bidang, 390 hektar ada di situ. Di desa lain malah tidak ada, hanya ada mungkin satu desa yang 3 bidang gitu ya. Nah, pertanyaan saya yang terbesar adalah kenapa desa Kohot? Kenapa harus di situ yang paling banyak? Padahal kalau kita lihat perluasan PSN tadi malah tidak ada sama sekali. Lalu kenapa pemerintah daerah, terutama dalam hal ini adalah Kabupaten Tangerang, dengan mudah membuat RT RW ataupun tata ruangnya tanpa melakukan pemantauan secara khusus? Saya mengapresiasi yang disampaikan Mas Menteri tadi, bahwa ini ada oknum ATR yang bersalah dan sudah dilakukan penindakan. Saya pikir ini sangat bagus, karena jadi tidak melebar kemana-mana. Kita tahu bahwa usulan-usulan di bawah sekian ribu meter itu adalah di level kantah. Artinya ini sudah diselesaikan, oknum-oknum itu harus ditindak. Tentu harus melalui proses jalur hukum. Tetapi sekali lagi, saya masih bingung, Pak Nusron ya, kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya, bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Dan uniknya, ini Kabupaten Tangerang, ini cukup banyak. Di Jawa Barat, di Bekasi, saya dengar kemarin beritanya, itu oleh pemerintah provinsi ditolak. Penggunaan KPPRL itu ya. Itu ditolak. Padahal sudah mengajukan berkali-kali. Nah, saya tidak mau mencari kesalahan di mananya, tetapi kira-kira prosesnya bagaimana sih dalam proses penentuan RT RW ataupun tata ruang oleh pemerintah daerah, bahkan sampai ke desa. Dan kemudian apakah rekomendasi GIRIK itu hanya cukup dari kepala desa saja? Karena kalau tidak, ini nanti akan termanfaatkan juga di desa-desa lainnya. Rekomendasi hanya keluar dari kepala desa, dan kalau nggak salah di desa Kohot ini kan banyak dipalsukan. Nah, proses pengusulan menjadi GIRIK dan sertifikat hak milik perlukah kita kaji ulang? Karena kalau tidak, ini nanti akan terjadi di tempat-tempat lain, dan ini mungkin sudah terjadi di beberapa wilayah ya, Makassar dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir saya harus mengapresiasi rencana besar kerjasama dengan Kementerian Transmigrasi. Betul, Kementerian Transmigrasi ini membutuhkan lahan yang banyak. Karena konsep ke depan transmigrasi itu bukan hanya sekedar memindahkan orang, tetapi menumbuhkan wilayah ekonomi terintegrasi baru. Dari itu pasti membutuhkan lahan. Jadi jangan hanya memindahkan ke satu titik, setelah 2 tahun selesai, malah setelah jadi HGU atau HGB itu dijual kepada perkebunan. Kita harus jelas ketika memindahkan atau mengembangkan daerah strategis ekonomi yang baru, itu bidangnya apa? Apakah perkebunan, apakah sentra budidaya, atau yang lain, itu harus terintegrasi. Jadi saya pikir saya harus memberikan apresiasi kepada Mas Menteri, dan ini perlu ditambahkan kembali. 30% untuk HGU yang
perpanjangan saya sangat setuju sekali, sepakat sekali, dan plasma harus dihidupkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Begini, ini membuktikan secara faktual benar, saudara-saudara saya ajak, ini memang sudah tidak ada peta bidang tanahnya. Gitu loh, karena apa? Bisa jadi debat-debat dulu ini empang, silahkan. Siap. Ya kan? Siap. Pak Lurah mengatakan ini empang. Abrasi. Ya, abrasi mau apa silahkan, tapi ini berarti dulunya adalah empang, tapi ini hari ini nggak ada tanahnya. Ya kan? Karena nggak ada maka masuk kategori tanah musnah. Nama Arsin menjadi sorotan di tengah kasus pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di pesisir utara Kabupaten Tangerang. Bahkan, Arsin sempat berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATER, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid yang berkunjung ke Desa Kohod, Jumat, 24 Januari 2025. Arsin mengeklaim, lahan pagar laut yang berada di wilayahnya dulunya adalah daratan yang dijadikan sebagai empang. Namun, klaim Arsin langsung dipatahkan oleh Nusron yang menegaskan, secara faktual, lahan tersebut sudah tidak ada lagi. Arsin bin Asip adalah Kepala Desa Kohod, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Arsin dilantik menjadi Kepala Desa Kohod pada 14 September 2021. Ia akan memimpin Desa Kohod hingga 2027 mendatang. Dalam pemilihan Kepala Desa, Pilkades, 2021, Arsin sukses mengalahkan dua pesaingnya yaitu Kades Petahana, Rohaman dan Suhi. Arsin yang mendapat nomor urut 3 meraup sebanyak 2.345 suara. Sementara dua kompetitornya, Rohaman dan Suhi masing-masing memperoleh suara sebanyak 1.558 dan 1.569. Saat dilantik menjadi Kepala Desa Kohod, Arsin berjanji akan membuat pola kepemimpinan desa yang lebih berwarna dan dapat diterima oleh seluruh lapisan unsur masyarakat. Sementara itu, di media sosial beredar informasi, Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil mewah seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Dari penelusuran tribunnews.com, Arsin belum pernah sama sekali melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Padahal sebagai seorang pejabat, Arsin wajib menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Kebijakan ini, sejalan dengan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang pelaksanaan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dengan demikian, harta kekayaan Arsin termasuk aset yang dimiliki, belum dapat diketahui. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kepala Desa Kohod Arsin bin Asip menghilang setelah berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut di Kabupaten Tangerang. Sejumlah aset mewah yang dimilikinya juga diduga ikut lenyap. Setelah berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengenai status pagar laut di Kabupaten Tangerang, Kepala Desa Kohod Arsin bin Asip tidak terlihat lagi di rumahnya. Selain keberadaannya yang belum diketahui, harta kekayaannya kini turut menjadi sorotan karena beberapa asetnya menghilang. Rumahnya yang terletak di Jalan Kali Baru tampak mencolok dibandingkan bangunan sekitar. Berdiri 2 lantai dengan garasi yang juga berfungsi sebagai teras. Di dalam garasi seluas 6x6 meter, terdapat mobil Honda Civic VTEC putih dengan nomor polisi B412SIN dan mobil dinas Xenia berplat merah B1056JON. 4 sepeda motor juga terparkir di sana, namun Jeep Rubicon yang sebelumnya dikabarkan dimiliki Arsin tidak terlihat lagi. Beberapa kendaraan lain yang sempat ada di rumahnya juga kini ikut menghilang. Arsin dikenal sebagai kepala desa miliarder dengan koleksi kendaraan mewah. Warga menyebut rumahnya menyerupai showroom motor, dan mengungkapkan bahwa Arsin mulai mengoleksi kendaraan tidak lama setelah menjabat pada tahun 2021. Hilangnya kendaraan tersebut diduga berkaitan dengan kasus pagar laut yang tengah menjadi perhatian. Warga menduga kendaraan itu sengaja disembunyikan atau dijual untuk menghindari audit dari KPK.
Selain memiliki rumah yang mencolok, Arsin juga dikenal sebagai satu-satunya kepala desa yang memiliki pengawal pribadi atau pampades. Bahkan beberapa waktu lalu, awak media yang mencoba mewawancarainya dihalangi oleh para pengawalnya. Hingga kini baik Arsin maupun aset-aset mewahnya masih menjadi tanda tanya bagi masyarakat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gudang uang, Kades Kohot, miliarder kena denda rupiah 48 miliar buntut pagar laut, rumah bak showroom. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, memastikan bahwa pelaku pemasangan pagar laut di Tangerang bukanlah perusahaan, melainkan Kepala Desa Kohot, Arsin. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Trenggono mengatakan Arsin dan rombongannya sudah mengakui perbuatannya. Selain itu, Arsin dan 3 tersangka lainnya bersedia membayar denda administratif pada negara senilai 48 miliar rupiah. Dikutip dari Surya.co.id, gaji perangkat desa diketahui setara dengan gaji PNS golongan 2A. Besaran dari penghasilan gaji perangkat desa ditetapkan oleh Bupati Wali Kota, dengan ketentuan bahwa besaran gaji kepala desa paling sedikit yaitu Rp2.426.6400 atau sama dengan 120% dari gaji pokok yang diterima PNS golongan 2A. Selain dari gajinya sebagai kades, Arsin juga punya sumber kekayaan lain yakni bisnis kos-kosan. Usaha itu sudah ada sebelum dia menjadi kades. Selain itu, anaknya juga memiliki usaha bengkel. Harta kekayaan Arsin Kades Kohot, miliarder yang punya pengawal dan rumah mirip showroom. Kepala Desa Kohot bernama Arsin bin Asip menjadi sorotan karena menghilang usai debat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid soal pagar laut Tangerang. Adapun debat Arsin Kades miliarder itu dengan Menteri Nusron mengenai pagar laut berlangsung pada Jumat 24 Januari 2025. Hingga seminggu kemudian atau Jumat 31 Januari 2025, Arsin belum muncul kembali di rumahnya di Desa Kohot Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang, Banten. Rupanya kekayaan Arsin Kades miliarder asal Kohot itu kini menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, Arsin memiliki sejumlah mobil mewah, salah satunya Jeep Wrangler Rubicon. Rumahnya juga disebutkan dipenuhi dengan sepeda motor sehingga mirip showroom motor. Sedangkan rumahnya terlihat paling mencolok dibandingkan dengan rumah warga yang ada di sekitarnya. Tak hanya itu, bisa dibilang Kades Kohot tersebut satu-satunya kades yang memiliki pengawal keamanan desa. Disebutkan jika kemana-mana, Kades Kohot Arsin bin Asip itu selalu dikawal. Bahkan awak media beberapa hari lalu saat akan mewawancarai Arsin ternyata tidak bisa karena dihalau oleh para pengawalnya. Setelah kasus pagar laut Tangerang mencuat dan kekayaan Arsin menjadi sorotan, kini barang-barang mewah itu seperti raib ditelan bumi. Saat disambangi ke kediaman Arsin, salah seorang warga Kohot bernama Heri membenarkan jika Kades itu memiliki sejumlah kendaraan. Rumahnya seperti showroom motor, kata Heri, Selasa, 28 Januari 2025. Heri bercerita Arsin mengoleksi sejumlah kendaraan tidak lama setelah dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada tahun 2021. Arsin juga diketahui memiliki Rubicon saat awal-awal menjabat sebagai kades. Namun lanjut Heri, Rubicon milik Arsin tidak lagi tampak di rumahnya sejak kasus pagar laut viral. Isunya sih Rubiconnya sudah dijual terus motor-motornya sudah tidak ada, mungkin karena ada kasus begini takut diaudit KPK kali, kata Heri. Selain kendaraannya yang menghilang, Arsin juga sudah beberapa hari tidak terlihat. Menurut warga, Arsin jarang terlihat sejak kasus pagar laut mencuat. Diketahui, rumah Arsin berada di pinggir jalan Kalibaru tapi posisinya di bawah jalan sehingga ada jalan tersendiri untuk masuk ke pekarangan rumah. Arsin terpantau memiliki garasi di samping rumah yang menyatu dengan bangunan utama. Di garasi yang memiliki luas 6x6 meter persegi ini terdapat mobil Honda Civic VTEC warna putih dengan nopol B412SIN. Plat nopol mobilnya gabungan 3 angka dan 3 huruf yang terbaca, Arsin. Sementara di depan garasi juga terparkir kendaraan dinas plat merah merek Xenia warna silver dengan nopol B1056JON. Selain mobil, juga terdapat 4 sepeda motor yang disimpan di garasi ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya, bahkan saya dengar katanya
kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Terima kasih pimpinan, Mas Nusron yang saya hormati, rekan seguru dan seilmu, Pak Wamen, Bapak Ibu semua. Saya pikir ini menjadi sebuah pencerahan bagi kita semua, karena selama ini kita hanya mengikuti di media massa. Kita mengikuti apa yang terjadi di Komisi 4 kemarin, beribut-ribut, dan tentu kami mengatakan ini akan sampai pula ke Komisi 2. Dan setelah penjelasan tadi, kita mulai melihat benang merahnya. Kalau saya perhatikan, benang merah ini berasal dari usulan desa. Dan saat ini kepala desa itu sudah dipanggil kejaksaan, kalau saya tidak salah ya, terutama yang Kohot. Agak unik ini, karena desa Kohot ini hampir mayoritas 263 bidang, 390 hektar ada di situ. Di desa lain malah tidak ada, hanya ada mungkin satu desa yang 3 bidang gitu ya. Nah, pertanyaan saya yang terbesar adalah kenapa desa Kohot? Kenapa harus di situ yang paling banyak? Padahal kalau kita lihat perluasan PSN tadi malah tidak ada sama sekali. Lalu kenapa pemerintah daerah, terutama dalam hal ini adalah Kabupaten Tangerang, dengan mudah membuat RT RW ataupun tata ruangnya tanpa melakukan pemantauan secara khusus? Saya mengapresiasi yang disampaikan Mas Menteri tadi bahwa ini ada oknum ATR yang bersalah dan sudah dilakukan penindakan. Saya pikir ini sangat bagus karena jadi tidak melebar kemana-mana. Kita tahu bahwa usulan-usulan di bawah sekian ribu meter itu adalah di level kantah. Artinya ini sudah diselesaikan, oknum-oknum itu harus ditindak, tentu harus melalui proses jalur hukum. Tetapi sekali lagi, saya masih bingung, Pak Nusron ya, kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya, bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Dan uniknya, ini Kabupaten Tangerang, ini cukup banyak. Di Jawa Barat, di Bekasi, saya dengar kemarin beritanya, itu oleh pemerintah provinsi ditolak. Penggunaan KPPRL itu ya. Itu ditolak, padahal sudah mengajukan berkali-kali. Nah, saya tidak mau mencari kesalahan di mananya, tetapi kira-kira prosesnya bagaimana sih? Dalam proses penentuan RT RW ataupun tata ruang oleh pemerintah daerah bahkan sampai ke desa. Dan kemudian apakah rekomendasi GIRIK itu hanya cukup dari kepala desa saja? Karena kalau tidak, ini nanti akan termanfaatkan juga di desa-desa lainnya. Rekomendasi hanya keluar dari kepala desa. Dan kalau nggak salah di desa Kohot ini kan banyak dipalsukan. Nah, proses pengusulan menjadi GIRIK dan sertifikat hak milik perlukah kita kaji ulang? Karena kalau tidak, ini nanti akan terjadi di tempat-tempat lain. Dan ini mungkin sudah terjadi di beberapa wilayah, ya, Makassar dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir saya harus mengapresiasi rencana besar kerjasama dengan Kementerian Transmigrasi. Betul, Kementerian Transmigrasi ini membutuhkan lahan yang banyak. Karena konsep ke depan transmigrasi itu bukan hanya sekedar memindahkan orang, tetapi menumbuhkan wilayah ekonomi terintegrasi baru. Dari itu pasti membutuhkan lahan. Jadi jangan hanya memindahkan ke satu titik, setelah 2 tahun selesai, malah setelah jadi HGU atau HGB itu dijual kepada perkebunan. Kita harus jelas ketika memindahkan atau mengembangkan daerah strategis ekonomi yang baru, itu bidangnya apa? Apakah perkebunan, apakah sentra budidaya, atau yang lain, itu harus terintegrasi. Jadi saya pikir saya harus memberikan apresiasi kepada Mas Menteri, dan ini perlu ditambahkan kembali. 30% untuk HGU yang perpanjangan saya sangat setuju sekali, sepakat sekali, dan plasma harus dihidupkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Begini, ini membuktikan secara faktual benar, saudara-saudara saya ajak, ini memang sudah tidak ada peta bidang tanahnya. Gitu loh, karena apa?
Bisa jadi debat-debat dulu ini empang, silahkan. Siap. Ya kan? Siap. Pak Lurah mengatakan ini empang. Abrasi. Ya, abrasi mau apa silahkan, tapi ini berarti dulunya adalah empang, tapi ini hari ini nggak ada tanahnya. Ya kan? Karena nggak ada maka masuk kategori tanah musnah. Nama Arsin menjadi sorotan di tengah kasus pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di pesisir utara Kabupaten Tangerang. Bahkan, Arsin sempat berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATER, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid yang berkunjung ke Desa Kohod, Jumat, 24 Januari 2025. Arsin mengeklaim, lahan pagar laut yang berada di wilayahnya dulunya adalah daratan yang dijadikan sebagai empang. Namun, klaim Arsin langsung dipatahkan oleh Nusron yang menegaskan, secara faktual, lahan tersebut sudah tidak ada lagi. Arsin bin Asip adalah Kepala Desa Kohod, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Arsin dilantik menjadi Kepala Desa Kohod pada 14 September 2021. Ia akan memimpin Desa Kohod hingga 2027 mendatang. Dalam pemilihan Kepala Desa, Pilkades, 2021, Arsin sukses mengalahkan dua pesaingnya yaitu Kades Petahana, Rohaman dan Suhi. Arsin yang mendapat nomor urut 3 meraup sebanyak 2.345 suara. Sementara dua kompetitornya, Rohaman dan Suhi masing-masing memperoleh suara sebanyak 1.558 dan 1.569. Saat dilantik menjadi Kepala Desa Kohod, Arsin berjanji akan membuat pola kepemimpinan desa yang lebih berwarna dan dapat diterima oleh seluruh lapisan unsur masyarakat. Sementara itu, di media sosial beredar informasi, Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil mewah seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Dari penelusuran tribunnews.com, Arsin belum pernah sama sekali melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Padahal sebagai seorang pejabat, Arsin wajib menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Kebijakan ini, sejalan dengan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang pelaksanaan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dengan demikian, harta kekayaan Arsin termasuk aset yang dimiliki, belum dapat diketahui. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kepala Desa Kohod Arsin bin Asip menghilang setelah berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut di Kabupaten Tangerang. Sejumlah aset mewah yang dimilikinya juga diduga ikut lenyap. Setelah berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengenai status pagar laut di Kabupaten Tangerang, Kepala Desa Kohod Arsin bin Asip tidak terlihat lagi di rumahnya. Selain keberadaannya yang belum diketahui, harta kekayaannya kini turut menjadi sorotan karena beberapa asetnya menghilang. Rumahnya yang terletak di Jalan Kali Baru tampak mencolok dibandingkan bangunan sekitar, berdiri 2 lantai dengan garasi yang juga berfungsi sebagai teras. Di dalam garasi seluas 6x6 meter, terdapat mobil Honda Civic VTEC putih dengan nomor polisi B412SIN dan mobil dinas Xenia berplat merah B1056JON. 4 sepeda motor juga terparkir di sana, namun Jeep Rubicon yang sebelumnya dikabarkan dimiliki Arsin tidak terlihat lagi. Beberapa kendaraan lain yang sempat ada di rumahnya juga kini ikut menghilang. Arsin dikenal sebagai kepala desa miliarder dengan koleksi kendaraan mewah. Warga menyebut rumahnya menyerupai showroom motor dan mengungkapkan bahwa Arsin mulai mengoleksi kendaraan tidak lama setelah menjabat pada tahun 2021. Hilangnya kendaraan tersebut diduga berkaitan dengan kasus pagar laut yang tengah menjadi perhatian. Warga menduga kendaraan itu sengaja disembunyikan atau dijual untuk menghindari audit dari KPK. Selain memiliki rumah yang mencolok, Arsin juga dikenal sebagai satu-satunya kepala desa yang memiliki pengawal pribadi atau pampades. Bahkan beberapa waktu lalu, awak media yang mencoba mewawancarainya dihalangi oleh para pengawalnya. Hingga kini baik Arsin maupun aset-aset mewahnya masih menjadi tanda tanya bagi masyarakat.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gudang uang, Kades Kohot, miliarder kena denda rupiah 48 miliar buntut pagar laut, rumah bak showroom. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, memastikan bahwa pelaku pemasangan pagar laut di Tangerang bukanlah perusahaan, melainkan Kepala Desa Kohot, Arsin. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Trenggono mengatakan Arsin dan rombongannya sudah mengakui perbuatannya. Selain itu, Arsin dan 3 tersangka lainnya bersedia membayar denda administratif pada negara senilai 48 miliar rupiah. Dikutip dari Surya.co.id, gaji perangkat desa diketahui setara dengan gaji PNS golongan 2A. Besaran dari penghasilan gaji perangkat desa ditetapkan oleh Bupati Wali Kota, dengan ketentuan bahwa besaran gaji kepala desa paling sedikit yaitu Rp2.426.6400 atau sama dengan 120% dari gaji pokok yang diterima PNS golongan 2A. Selain dari gajinya sebagai Kades, Arsin juga punya sumber kekayaan lain yakni bisnis kos-kosan. Usaha itu sudah ada sebelum dia menjadi Kades. Selain itu, anaknya juga memiliki usaha bengkel. Harta kekayaan Arsin Kades Kohot, miliarder yang punya pengawal dan rumah mirip showroom. Kepala Desa Kohot bernama Arsin bin Asip menjadi sorotan karena menghilang usai debat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid soal pagar laut Tangerang. Adapun debat Arsin Kades miliarder itu dengan Menteri Nusron mengenai pagar laut berlangsung pada Jumat 24 Januari 2025. Hingga seminggu kemudian atau Jumat 31 Januari 2025, Arsin belum muncul kembali di rumahnya di Desa Kohot Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang, Banten. Rupanya kekayaan Arsin Kades miliarder asal Kohot itu kini menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, Arsin memiliki sejumlah mobil mewah, salah satunya Jeep Wrangler Rubicon. Rumahnya juga disebutkan dipenuhi dengan sepeda motor sehingga mirip showroom motor. Sedangkan rumahnya terlihat paling mencolok dibandingkan dengan rumah warga yang ada di sekitarnya. Tak hanya itu, bisa dibilang Kades Kohot tersebut satu-satunya Kades yang memiliki pengawal keamanan desa. Disebutkan jika kemana-mana, Kades Kohot Arsin bin Asip itu selalu dikawal. Bahkan awak media beberapa hari lalu saat akan mewawancarai Arsin ternyata tidak bisa karena dihalau oleh para pengawalnya. Setelah kasus pagar laut Tangerang mencuat dan kekayaan Arsin menjadi sorotan, kini barang-barang mewah itu seperti raib ditelan bumi. Saat disambangi ke kediaman Arsin, salah seorang warga Kohot bernama Heri membenarkan jika Kades itu memiliki sejumlah kendaraan. Rumahnya seperti showroom motor, kata Heri, Selasa, 28 Januari 2025. Heri bercerita Arsin mengoleksi sejumlah kendaraan tidak lama setelah dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada tahun 2021. Arsin juga diketahui memiliki Rubicon saat awal-awal menjabat sebagai Kades. Namun lanjut Heri, Rubicon milik Arsin tidak lagi tampak di rumahnya sejak kasus pagar laut viral. Isunya sih Rubiconnya sudah dijual terus motor-motornya sudah tidak ada, mungkin karena ada kasus begini takut diaudit KPK kali, kata Heri. Selain kendaraannya yang menghilang, Arsin juga sudah beberapa hari tidak terlihat. Menurut warga, Arsin jarang terlihat sejak kasus pagar laut mencuat. Diketahui, rumah Arsin berada di pinggir jalan Kalibaru tapi posisinya di bawah jalan sehingga ada jalan tersendiri untuk masuk ke pekarangan rumah. Arsin terpantau memiliki garasi di samping rumah yang menyatu dengan bangunan utama. Di garasi yang memiliki luas 6x6 meter persegi ini terdapat mobil Honda Civic VTEC warna putih dengan nopol B412SIN. Plat nopol mobilnya gabungan 3 angka dan 3 huruf yang terbaca, Arsin. Sementara di depan garasi juga terparkir kendaraan dinas pelat merah merek Xenia warna silver dengan nopol B1056JON. Selain mobil, juga terdapat 4 sepeda motor yang disimpan di garasi ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kenapa Desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya. Bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Terima kasih pimpinan Mas Nusron yang saya hormati, rekan seguru dan seilmu, Pak Wamen, Bapak Ibu semua. Saya pikir
Ini menjadi sebuah pencerahan bagi kita semua, karena selama ini kita hanya mengikuti di media massa. Kita mengikuti apa yang terjadi di Komisi 4 kemarin, ribut-ribut, dan tentu kami mengatakan ini akan sampai pula ke Komisi 2. Dan setelah penjelasan tadi, kita mulai melihat benang merahnya. Kalau saya perhatikan, benang merah ini berasal dari usulan desa. Dan saat ini kepala desa itu sudah dipanggil kejaksaan, kalau saya tidak salah ya, terutama yang Kohot. Agak unik ini, karena desa Kohot ini hampir mayoritas 263 bidang, 390 hektar ada di situ. Di desa lain malah tidak ada, hanya ada mungkin satu desa yang 3 bidang itu ya. Nah, pertanyaan saya yang terbesar adalah kenapa desa Kohot? Kenapa harus di situ yang paling banyak? Padahal kalau kita lihat perluasan PSN tadi malah tidak ada sama sekali. Lalu kenapa pemerintah daerah, terutama dalam hal ini adalah Kabupaten Tangerang, dengan mudah membuat RT RW ataupun tata ruangnya tanpa melakukan pemantauan secara khusus? Saya mengapresiasi yang disampaikan Mas Menteri tadi, bahwa ini ada oknum ATR yang bersalah dan sudah dilakukan penindakan. Saya pikir ini sangat bagus karena jadi tidak melebar kemana-mana. Kita tahu bahwa usulan-usulan di bawah sekian ribu meter itu adalah di level kantah. Artinya ini sudah diselesaikan, oknum-oknum itu harus ditindak. Tentu harus melalui proses jalur hukum. Tetapi sekali lagi, saya masih bingung, Pak Nusron ya, kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya, bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Dan uniknya ini Kabupaten Tangerang ini cukup banyak. Di Jawa Barat, di Bekasi, saya dengar kemarin beritanya itu oleh pemerintah provinsi ditolak. Penggunaan apa namanya KPPRL itu ya. Itu ditolak. Padahal sudah mengajukan berkali-kali. Nah, saya tidak mau mencari kesalahan di mananya, tetapi kira-kira prosesnya bagaimana sih dalam proses penentuan RT RW ataupun tata ruang oleh pemerintah daerah, bahkan sampai ke desa. Dan kemudian apakah rekomendasi GIRIK itu hanya cukup dari kepala desa saja? Karena kalau tidak, ini nanti akan termanfaatkan juga di desa-desa lainnya. Rekomendasi hanya keluar dari kepala desa, dan kalau nggak salah di desa Kohot ini kan banyak dipalsukan. Nah, proses pengusulan menjadi GIRIK dan sertifikat hak milik perlukah kita kaji ulang? Karena kalau tidak, ini nanti akan terjadi di tempat-tempat lain, dan ini mungkin sudah terjadi di beberapa wilayah ya, Makassar dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir saya harus mengapresiasi rencana besar kerjasama dengan Kementerian Transmigrasi. Betul, Kementerian Transmigrasi ini membutuhkan lahan yang banyak. Karena konsep ke depan transmigrasi itu bukan hanya sekedar memindahkan orang, tetapi menumbuhkan wilayah ekonomi terintegrasi baru. Dari itu pasti membutuhkan lahan. Jadi jangan hanya memindahkan ke satu titik, setelah 2 tahun selesai, malah setelah jadi HGU apa HGB itu dijual kepada perkebunan. Kita harus jelas ketika memindahkan atau mengembangkan daerah strategis ekonomi yang baru, itu bidangnya apa? Apakah perkebunan, apakah sentra budidaya atau yang lain, itu harus terintegrasi. Jadi saya pikir saya harus memberikan apresiasi kepada Mas Menteri, dan ini perlu ditambahkan kembali. 30% untuk HGU yang perpanjangan saya sangat setuju sekali, sepakat sekali, dan plasma harus dihidupkan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Begini, ini membuktikan secara faktual benar. Saudara-saudara saya ajak, ini memang sudah tidak ada peta bidang tanahnya. Gitu loh, karena apa? Bisa jadi debat-debat dulu ini empang, silahkan. Siap. Ya kan? Siap. Pak Lurah mengatakan ini empang. Abrasi. Ya, abrasi mau apa silahkan, tapi ini berarti dulunya adalah empang, tapi ini hari ini nggak ada tanahnya, ya kan? Karena nggak ada maka masuk kategori tanah musnah.
Nama Arsin menjadi sorotan di tengah kasus pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di pesisir utara Kabupaten Tangerang. Bahkan, Arsin sempat berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATER, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid yang berkunjung ke Desa Kohod, Jumat, 24 Januari 2025. Arsin mengeklaim, lahan pagar laut yang berada di wilayahnya dulunya adalah daratan yang dijadikan sebagai empang. Namun, klaim Arsin langsung dipatahkan oleh Nusron yang menegaskan, secara faktual, lahan tersebut sudah tidak ada lagi. Arsin bin Asip adalah Kepala Desa Kohod, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Arsin dilantik menjadi Kepala Desa Kohod pada 14 September 2021. Ia akan memimpin Desa Kohod hingga 2027 mendatang. Dalam pemilihan Kepala Desa, Pilkades, 2021, Arsin sukses mengalahkan dua pesaingnya yaitu Kades Petahana, Rohaman dan Suhi. Arsin yang mendapat nomor urut 3 meraup sebanyak 2.345 suara. Sementara dua kompetitornya, Rohaman dan Suhi masing-masing memperoleh suara sebanyak 1.558 dan 1.569. Saat dilantik menjadi Kepala Desa Kohod, Arsin berjanji akan membuat pola kepemimpinan desa yang lebih berwarna dan dapat diterima oleh seluruh lapisan unsur masyarakat. Sementara itu, di media sosial beredar informasi, Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil mewah seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Dari penelusuran tribunnews.com, Arsin belum pernah sama sekali melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Padahal sebagai seorang pejabat, Arsin wajib menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Kebijakan ini, sejalan dengan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang pelaksanaan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dengan demikian, harta kekayaan Arsin termasuk aset yang dimiliki, belum dapat diketahui. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kepala Desa Kohod Arsin bin Asip menghilang setelah berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut di Kabupaten Tangerang. Sejumlah aset mewah yang dimilikinya juga diduga ikut lenyap. Setelah berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengenai status pagar laut di Kabupaten Tangerang, Kepala Desa Kohod Arsin bin Asip tidak terlihat lagi di rumahnya. Selain keberadaannya yang belum diketahui, harta kekayaannya kini turut menjadi sorotan karena beberapa asetnya menghilang. Rumahnya yang terletak di Jalan Kali Baru tampak mencolok dibandingkan bangunan sekitar, berdiri 2 lantai dengan garasi yang juga berfungsi sebagai teras. Di dalam garasi seluas 6x6 meter, terdapat mobil Honda Civic VTEC putih dengan nomor polisi B412SIN dan mobil dinas Xenia berplat merah B1056JON. 4 sepeda motor juga terparkir di sana, namun Jeep Rubicon yang sebelumnya dikabarkan dimiliki Arsin tidak terlihat lagi. Beberapa kendaraan lain yang sempat ada di rumahnya juga kini ikut menghilang. Arsin dikenal sebagai kepala desa miliarder dengan koleksi kendaraan mewah. Warga menyebut rumahnya menyerupai showroom motor dan mengungkapkan bahwa Arsin mulai mengoleksi kendaraan tidak lama setelah menjabat pada tahun 2021. Hilangnya kendaraan tersebut diduga berkaitan dengan kasus pagar laut yang tengah menjadi perhatian. Warga menduga kendaraan itu sengaja disembunyikan atau dijual untuk menghindari audit dari KPK. Selain memiliki rumah yang mencolok, Arsin juga dikenal sebagai satu-satunya kepala desa yang memiliki pengawal pribadi atau pampades. Bahkan beberapa waktu lalu, awak media yang mencoba mewawancarainya dihalangi oleh para pengawalnya. Hingga kini baik Arsin maupun aset-aset mewahnya masih menjadi tanda tanya bagi masyarakat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gudang uang, Kades Kohod, miliarder kena denda rupiah 48 miliar buntut pagar laut, rumah bak showroom. Menteri Kelautan dan Perikanan,
Sakti Wahyu Trenggono, memastikan bahwa pelaku pemasangan pagar laut di Tangerang bukanlah perusahaan, melainkan Kepala Desa Kohot, Arsin. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Trenggono mengatakan Arsin dan rombongannya sudah mengakui perbuatannya. Selain itu, Arsin dan 3 tersangka lainnya bersedia membayar denda administratif pada negara senilai 48 miliar rupiah. Dikutip dari Surya.co.id, gaji perangkat desa diketahui setara dengan gaji PNS golongan 2A. Besaran dari penghasilan gaji perangkat desa ditetapkan oleh Bupati Wali Kota, dengan ketentuan bahwa besaran gaji kepala desa paling sedikit yaitu Rp2.426.6400 atau sama dengan 120% dari gaji pokok yang diterima PNS golongan 2A. Selain dari gajinya sebagai kades, Arsin juga punya sumber kekayaan lain yakni bisnis kos-kosan. Usaha itu sudah ada sebelum dia menjadi kades. Selain itu, anaknya juga memiliki usaha bengkel. Harta kekayaan Arsin Kades Kohot, miliarder yang punya pengawal dan rumah mirip showroom. Kepala Desa Kohot bernama Arsin bin Asip menjadi sorotan karena menghilang usai debat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid soal pagar laut Tangerang. Adapun debat Arsin Kades miliarder itu dengan Menteri Nusron mengenai pagar laut berlangsung pada Jumat 24 Januari 2025. Hingga seminggu kemudian atau Jumat 31 Januari 2025, Arsin belum muncul kembali di rumahnya di Desa Kohot Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang, Banten. Rupanya kekayaan Arsin Kades miliarder asal Kohot itu kini menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, Arsin memiliki sejumlah mobil mewah, salah satunya Jeep Wrangler Rubicon. Rumahnya juga disebutkan dipenuhi dengan sepeda motor sehingga mirip showroom motor. Sedangkan rumahnya terlihat paling mencolok dibandingkan dengan rumah warga yang ada di sekitarnya. Tak hanya itu, bisa dibilang Kades Kohot tersebut satu-satunya Kades yang memiliki pengawal keamanan desa. Disebutkan jika kemana-mana, Kades Kohot Arsin bin Asip itu selalu dikawal. Bahkan awak media beberapa hari lalu saat akan mewawancarai Arsin ternyata tidak bisa karena dihalau oleh para pengawalnya. Setelah kasus pagar laut Tangerang mencuat dan kekayaan Arsin menjadi sorotan, kini barang-barang mewah itu seperti raib ditelan bumi. Saat disambangi ke kediaman Arsin, salah seorang warga Kohot bernama Heri membenarkan jika Kades itu memiliki sejumlah kendaraan. Rumahnya seperti showroom motor, kata Heri, Selasa, 28 Januari 2025. Heri bercerita Arsin mengoleksi sejumlah kendaraan tidak lama setelah dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada tahun 2021. Arsin juga diketahui memiliki Rubicon saat awal-awal menjabat sebagai Kades. Namun lanjut Heri, Rubicon milik Arsin tidak lagi tampak di rumahnya sejak kasus pagar laut viral. Isunya sih Rubiconnya sudah dijual terus motor-motornya sudah tidak ada, mungkin karena ada kasus begini takut diaudit KPK kali, kata Heri. Selain kendaraannya yang menghilang, Arsin juga sudah beberapa hari tidak terlihat. Menurut warga, Arsin jarang terlihat sejak kasus pagar laut mencuat. Diketahui, rumah Arsin berada di pinggir jalan Kalibaru tapi posisinya di bawah jalan sehingga ada jalan tersendiri untuk masuk ke pekarangan rumah. Arsin terpantau memiliki garasi di samping rumah yang menyatu dengan bangunan utama. Di garasi yang memiliki luas 6 x 6 meter persegi ini terdapat mobil Honda Civic VTEC warna putih dengan nopol B412SIN. Plat nopol mobilnya gabungan 3 angka dan 3 huruf yang terbaca, Arsin. Sementara di depan garasi juga terparkir kendaraan dinas plat merah merek Xenia warna silver dengan nopol B1056JON. Selain mobil, juga terdapat 4 sepeda motor yang disimpan di garasi ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya. Bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Terima kasih pimpinan Mas Nusron yang saya hormati, rekan seguru dan seilmu, Pak Wamen, Bapak Ibu semua. Saya pikir ini menjadi sebuah pencerahan bagi kita semua, karena selama ini kita hanya mengikuti di media massa. Kita mengikuti apa yang terjadi di Komisi 4 kemarin, beribut-ribut, dan tentu kami mengatakan ini akan sampai pula ke Komisi 2.
Dan setelah penjelasan tadi kita mulai melihat benang merahnya. Kalau saya perhatikan benang merah ini berasal dari usulan desa. Dan saat ini kepala desa itu sudah dipanggil kejaksaan, kalau saya tidak salah ya, terutama yang Kohot. Agak unik ini, karena desa Kohot ini hampir mayoritas 263 bidang, 390 hektar ada di situ. Di desa lain malah tidak ada, hanya ada mungkin satu desa yang 3 bidang gitu ya. Nah pertanyaan saya yang terbesar adalah kenapa desa Kohot? Kenapa harus di situ yang paling banyak? Padahal kalau kita lihat perluasan PSN tadi malah tidak ada sama sekali. Lalu kenapa pemerintah daerah, terutama dalam hal ini adalah Kabupaten Tangerang, dengan mudah membuat RT RW ataupun tata ruangnya tanpa melakukan pemantauan secara khusus? Saya mengapresiasi yang disampaikan Mas Menteri tadi bahwa ini ada oknum ATR yang bersalah dan sudah dilakukan penindakan. Saya pikir ini sangat bagus karena jadi tidak melebar kemana-mana. Kita tahu bahwa usulan-usulan di bawah sekian ribu meter itu adalah di level kantah. Artinya ini sudah diselesaikan, oknum-oknum itu harus ditindak. Tentu harus melalui proses jalur hukum. Nah, tetapi sekali lagi saya masih bingung, Pak Nusron ya, kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya, bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Dan uniknya ini Kabupaten Tangerang ini cukup banyak. Di Jawa Barat, di Bekasi, saya dengar kemarin beritanya itu oleh pemerintah provinsi ditolak. Penggunaan KPPRL itu ya. Itu ditolak. Padahal sudah mengajukan berkali-kali. Nah, saya tidak mau mencari kesalahan di mananya, tetapi kira-kira prosesnya bagaimana sih dalam proses penentuan RT RW ataupun tata ruang oleh pemerintah daerah, bahkan sampai ke desa. Dan kemudian apakah rekomendasi GIRIK itu hanya cukup dari kepala desa saja? Karena kalau tidak, ini nanti akan termanfaatkan juga di desa-desa lainnya. Rekomendasi hanya keluar dari kepala desa, dan kalau nggak salah di desa Kohot ini kan banyak dipalsukan. Nah, proses pengusulan menjadi GIRIK dan sertifikat hak milik perlukah kita kaji ulang? Karena kalau tidak, ini nanti akan terjadi di tempat-tempat lain, dan ini mungkin sudah terjadi di beberapa wilayah ya, Makassar dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir saya harus mengapresiasi rencana besar kerjasama dengan Kementerian Transmigrasi. Betul, Kementerian Transmigrasi ini membutuhkan lahan yang banyak. Karena konsep ke depan transmigrasi itu bukan hanya sekedar memindahkan orang, tetapi menumbuhkan wilayah ekonomi terintegrasi baru. Dari itu pasti membutuhkan lahan. Jadi jangan hanya memindahkan ke satu titik, setelah 2 tahun selesai, malah setelah jadi HGU atau HGB itu dijual kepada perkebunan. Kita harus jelas ketika memindahkan atau mengembangkan daerah strategis ekonomi yang baru, itu bidangnya apa? Apakah perkebunan, apakah sentra budidaya atau yang lain, itu harus terintegrasi. Jadi saya pikir saya harus memberikan apresiasi kepada Mas Menteri, dan ini perlu ditambahkan kembali. 30% untuk HGU yang perpanjangan saya sangat setuju sekali, sepakat sekali, dan plasma harus dihidupkan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Begini, ini membuktikan secara faktual benar. Saudara-saudara saya ajak, ini memang sudah tidak ada peta bidang tanahnya. Gitu loh, karena apa? Bisa jadi debat-debat dulu ini empang, silahkan. Siap. Ya kan? Siap. Pak Lurah mengatakan ini empang. Abrasi. Ya, abrasi mau apa silahkan, tapi ini berarti dulunya adalah empang, tapi ini hari ini nggak ada tanahnya, ya kan? Karena nggak ada maka masuk kategori tanah musnah. Nama Arsin menjadi sorotan di tengah kasus pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di pesisir utara Kabupaten Tangerang. Bahkan, Arsin sempat berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATER, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid yang berkunjung ke Desa Kohot, Jumat,
24 Januari 2025. Arsin mengeklaim, lahan pagar laut yang berada di wilayahnya dulunya adalah daratan yang dijadikan sebagai empang. Namun, klaim Arsin langsung dipatahkan oleh Nusron yang menegaskan, secara faktual, lahan tersebut sudah tidak ada lagi. Arsin bin Asip adalah Kepala Desa Kohod, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Arsin dilantik menjadi Kepala Desa Kohod pada 14 September 2021. Ia akan memimpin Desa Kohod hingga 2027 mendatang. Dalam pemilihan Kepala Desa, Pilkades, 2021, Arsin sukses mengalahkan dua pesaingnya yaitu Kades Petahana, Rohaman dan Suhi. Arsin yang mendapat nomor urut 3 meraup sebanyak 2.345 suara. Sementara dua kompetitornya, Rohaman dan Suhi masing-masing memperoleh suara sebanyak 1.558 dan 1.569. Saat dilantik menjadi Kepala Desa Kohod, Arsin berjanji akan membuat pola kepemimpinan desa yang lebih berwarna dan dapat diterima oleh seluruh lapisan unsur masyarakat. Sementara itu, di media sosial beredar informasi, Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil mewah seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Dari penelusuran tribunnews.com, Arsin belum pernah sama sekali melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Padahal sebagai seorang pejabat, Arsin wajib menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Kebijakan ini, sejalan dengan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang pelaksanaan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dengan demikian, harta kekayaan Arsin termasuk aset yang dimiliki, belum dapat diketahui. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kepala Desa Kohod Arsin bin Asip menghilang setelah berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut di Kabupaten Tangerang. Sejumlah aset mewah yang dimilikinya juga diduga ikut lenyap. Setelah berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengenai status pagar laut di Kabupaten Tangerang, Kepala Desa Kohod Arsin bin Asip tidak terlihat lagi di rumahnya. Selain keberadaannya yang belum diketahui, harta kekayaannya kini turut menjadi sorotan karena beberapa asetnya menghilang. Rumahnya yang terletak di Jalan Kali Baru tampak mencolok dibandingkan bangunan sekitar, berdiri 2 lantai dengan garasi yang juga berfungsi sebagai teras. Di dalam garasi seluas 6x6 meter, terdapat mobil Honda Civic VTEC putih dengan nomor polisi B412SIN dan mobil dinas Xenia berplat merah B1056JON. 4 sepeda motor juga terparkir di sana, namun Jeep Rubicon yang sebelumnya dikabarkan dimiliki Arsin tidak terlihat lagi. Beberapa kendaraan lain yang sempat ada di rumahnya juga kini ikut menghilang. Arsin dikenal sebagai kepala desa miliarder dengan koleksi kendaraan mewah. Warga menyebut rumahnya menyerupai showroom motor dan mengungkapkan bahwa Arsin mulai mengoleksi kendaraan tidak lama setelah menjabat pada tahun 2021. Hilangnya kendaraan tersebut diduga berkaitan dengan kasus pagar laut yang tengah menjadi perhatian. Warga menduga kendaraan itu sengaja disembunyikan atau dijual untuk menghindari audit dari KPK. Selain memiliki rumah yang mencolok, Arsin juga dikenal sebagai satu-satunya kepala desa yang memiliki pengawal pribadi atau pampades. Bahkan beberapa waktu lalu, awak media yang mencoba mewawancarainya dihalangi oleh para pengawalnya. Hingga kini baik Arsin maupun aset-aset mewahnya masih menjadi tanda tanya bagi masyarakat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gudang uang, Kades Kohod, miliarder kena denda rupiah 48 miliar buntut pagar laut, rumah bak showroom. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, memastikan bahwa pelaku pemasangan pagar laut di Tangerang bukanlah perusahaan, melainkan Kepala Desa Kohod, Arsin. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Trenggono mengatakan Arsin dan rombongannya sudah mengakui perbuatannya. Selain itu,
Arsin dan 3 tersangka lainnya bersedia membayar denda administratif pada negara senilai 48 miliar rupiah. Dikutip dari Surya.co.id, gaji perangkat desa diketahui setara dengan gaji PNS golongan 2A. Besaran dari penghasilan gaji perangkat desa ditetapkan oleh Bupati Wali Kota, dengan ketentuan bahwa besaran gaji kepala desa paling sedikit yaitu Rp2.426.6400 atau sama dengan 120% dari gaji pokok yang diterima PNS golongan 2A. Selain dari gajinya sebagai kades, Arsin juga punya sumber kekayaan lain yakni bisnis kos-kosan. Usaha itu sudah ada sebelum dia menjadi kades. Selain itu, anaknya juga memiliki usaha bengkel. Harta kekayaan Arsin Kades Kohot, miliarder yang punya pengawal dan rumah mirip showroom. Kepala Desa Kohot bernama Arsin bin Asip menjadi sorotan karena menghilang usai debat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid soal pagar laut Tangerang. Adapun debat Arsin Kades miliarder itu dengan Menteri Nusron mengenai pagar laut berlangsung pada Jumat 24 Januari 2025. Hingga seminggu kemudian atau Jumat 31 Januari 2025, Arsin belum muncul kembali di rumahnya di Desa Kohot Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang, Banten. Rupanya kekayaan Arsin Kades miliarder asal Kohot itu kini menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, Arsin memiliki sejumlah mobil mewah, salah satunya Jeep Wrangler Rubicon. Rumahnya juga disebutkan dipenuhi dengan sepeda motor sehingga mirip showroom motor. Sedangkan rumahnya terlihat paling mencolok dibandingkan dengan rumah warga yang ada di sekitarnya. Tak hanya itu, bisa dibilang Kades Kohot tersebut satu-satunya Kades yang memiliki pengawal keamanan desa. Disebutkan jika kemana-mana, Kades Kohot Arsin bin Asip itu selalu dikawal. Bahkan awak media beberapa hari lalu saat akan mewawancarai Arsin ternyata tidak bisa karena dihalau oleh para pengawalnya. Setelah kasus pagar laut Tangerang mencuat dan kekayaan Arsin menjadi sorotan, kini barang-barang mewah itu seperti raib ditelan bumi. Saat disambangi ke kediaman Arsin, salah seorang warga Kohot bernama Heri membenarkan jika Kades itu memiliki sejumlah kendaraan. Rumahnya seperti showroom motor, kata Heri, Selasa, 28 Januari 2025. Heri bercerita Arsin mengoleksi sejumlah kendaraan tidak lama setelah dilantik menjadi kepala desa Kohot pada tahun 2021. Arsin juga diketahui memiliki Rubicon saat awal-awal menjabat sebagai Kades. Namun lanjut Heri, Rubicon milik Arsin tidak lagi tampak di rumahnya sejak kasus pagar laut viral. Isunya sih Rubiconnya sudah dijual terus motor-motornya sudah tidak ada, mungkin karena ada kasus begini takut diaudit KPK kali, kata Heri. Selain kendaraannya yang menghilang, Arsin juga sudah beberapa hari tidak terlihat. Menurut warga, Arsin jarang terlihat sejak kasus pagar laut mencuat. Diketahui, rumah Arsin berada di pinggir jalan Kalibaru tapi posisinya di bawah jalan sehingga ada jalan tersendiri untuk masuk ke pekarangan rumah. Arsin terpantau memiliki garasi di samping rumah yang menyatu dengan bangunan utama. Di garasi yang memiliki luas 6 x 6 meter persegi ini terdapat mobil Honda Civic VTEC warna putih dengan nopol B412SIN. Plat nopol mobilnya gabungan 3 angka dan 3 huruf yang terbaca, Arsin. Sementara di depan garasi juga terparkir kendaraan dinas plat merah merek Xenia warna silver dengan nopol B1056JON. Selain mobil, juga terdapat 4 sepeda motor yang disimpan di garasi ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya. Bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Terima kasih pimpinan Mas Nusron yang saya hormati, rekan seguru dan seilmu, Pak Wamen, Bapak Ibu semua. Saya pikir ini menjadi sebuah pencerahan bagi kita semua, karena selama ini kita hanya mengikuti di media massa. Kita mengikuti apa yang terjadi di Komisi 4 kemarin, beribut-ribut, dan tentu kami mengatakan ini akan sampai pula ke Komisi 2. Dan setelah penjelasan tadi, kita mulai melihat benang merahnya. Kalau saya perhatikan, benang merah ini berasal dari usulan desa. Dan saat ini kepala desa itu sudah dipanggil kejaksaan, kalau saya tidak salah ya, terutama yang Kohot. Agak unik ini, karena desa Kohot ini
hampir mayoritas 263 bidang, 390 hektar ada di situ. Di desa lain malah tidak ada, hanya ada mungkin satu desa yang 3 bidang gitu ya. Nah, pertanyaan saya yang terbesar adalah kenapa Desa Kohot? Kenapa harus di situ yang paling banyak? Padahal kalau kita lihat perluasan PSN tadi malah tidak ada sama sekali. Lalu kenapa pemerintah daerah, terutama dalam hal ini adalah Kabupaten Tangerang, dengan mudah membuat RT RW ataupun tata ruangnya tanpa melakukan pemantauan secara khusus? Saya mengapresiasi yang disampaikan Mas Menteri tadi, bahwa ini ada oknum ATR yang bersalah dan sudah dilakukan penindakan. Saya pikir ini sangat bagus karena jadi tidak melebar kemana-mana. Kita tahu bahwa usulan-usulan di bawah sekian ribu meter itu adalah di level kantah. Artinya ini sudah diselesaikan, oknum-oknum itu harus ditindak. Tentu harus melalui proses jalur hukum. Tetapi sekali lagi, saya masih bingung, Pak Nusron ya, kenapa Desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya, bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Dan uniknya ini Kabupaten Tangerang ini cukup banyak. Di Jawa Barat, di Bekasi, saya dengar kemarin beritanya itu oleh pemerintah provinsi ditolak penggunaan KPPRL itu ya. Itu ditolak, padahal sudah mengajukan berkali-kali. Nah, saya tidak mau mencari kesalahan di mananya, tetapi kira-kira prosesnya bagaimana sih dalam proses penentuan RT RW ataupun tata ruang oleh pemerintah daerah bahkan sampai ke desa. Dan kemudian apakah rekomendasi GIRIK itu hanya cukup dari kepala desa saja? Karena kalau tidak, ini nanti akan termanfaatkan juga di desa-desa lainnya. Rekomendasi hanya keluar dari kepala desa. Dan kalau nggak salah di Desa Kohot ini kan banyak dipalsukan. Nah, proses pengusulan menjadi GIRIK dan sertifikat hak milik, perlukah kita kaji ulang? Karena kalau tidak, ini nanti akan terjadi di tempat-tempat lain. Dan ini mungkin sudah terjadi di beberapa wilayah ya, Makassar dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir saya harus mengapresiasi rencana besar kerjasama dengan Kementerian Transmigrasi. Betul, Kementerian Transmigrasi ini membutuhkan lahan yang banyak. Karena konsep ke depan transmigrasi itu bukan hanya sekedar memindahkan orang, tetapi menumbuhkan wilayah ekonomi terintegrasi baru. Dari itu pasti membutuhkan lahan. Jadi jangan hanya memindahkan ke satu titik, setelah 2 tahun selesai, malah setelah jadi HGU atau HGB itu dijual kepada perkebunan. Kita harus jelas ketika memindahkan atau mengembangkan daerah strategis ekonomi yang baru, itu bidangnya apa? Apakah perkebunan, apakah sentra budidaya atau yang lain, itu harus terintegrasi. Jadi saya pikir saya harus memberikan apresiasi kepada Mas Menteri, dan ini perlu ditambahkan kembali. 30% untuk HGU yang perpanjangan saya sangat setuju sekali, sepakat sekali, dan plasma harus dihidupkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Begini, ini membuktikan secara faktual benar, saudara-saudara saya ajak, ini memang sudah tidak ada peta bidang tanahnya. Gitu loh, karena apa? Bisa jadi debat-debat dulu ini empang, silahkan. Siap. Ya kan? Siap. Pak Lurah mengatakan ini empang. Abrasi. Ya, abrasi mau apa silahkan, tapi ini berarti dulunya adalah empang, tapi ini hari ini nggak ada tanahnya. Ya kan? Karena nggak ada maka masuk kategori tanah musnah. Nama Arsin menjadi sorotan di tengah kasus pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di pesisir utara Kabupaten Tangerang. Bahkan, Arsin sempat berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATER, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid yang berkunjung ke Desa Kohot, Jumat, 24 Januari 2025. Arsin mengeklaim, lahan pagar laut yang berada di wilayahnya dulunya adalah daratan yang dijadikan sebagai empang. Namun, klaim Arsin langsung dipatahkan oleh Nusron yang menegaskan, secara faktual, lahan tersebut sudah tidak ada lagi.
Arsin bin Asip adalah Kepala Desa Kohod, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Arsin dilantik menjadi Kepala Desa Kohod pada 14 September 2021. Ia akan memimpin Desa Kohod hingga 2027 mendatang. Dalam pemilihan Kepala Desa, Pilkades, 2021, Arsin sukses mengalahkan dua pesaingnya yaitu Kades Petahana, Rohaman dan Suhi. Arsin yang mendapat nomor urut 3 meraup sebanyak 2.345 suara. Sementara dua kompetitornya, Rohaman dan Suhi masing-masing memperoleh suara sebanyak 1.558 dan 1.569. Saat dilantik menjadi Kepala Desa Kohod, Arsin berjanji akan membuat pola kepemimpinan desa yang lebih berwarna dan dapat diterima oleh seluruh lapisan unsur masyarakat. Sementara itu, di media sosial beredar informasi, Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil mewah seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Dari penelusuran tribunnews.com, Arsin belum pernah sama sekali melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Padahal sebagai seorang pejabat, Arsin wajib menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Kebijakan ini sejalan dengan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang pelaksanaan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dengan demikian, harta kekayaan Arsin termasuk aset yang dimiliki, belum dapat diketahui. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kepala Desa Kohod Arsin bin Asip menghilang setelah berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut di Kabupaten Tangerang. Sejumlah aset mewah yang dimilikinya juga diduga ikut lenyap. Setelah berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengenai status pagar laut di Kabupaten Tangerang, Kepala Desa Kohod Arsin bin Asip tidak terlihat lagi di rumahnya. Selain keberadaannya yang belum diketahui, harta kekayaannya kini turut menjadi sorotan karena beberapa asetnya menghilang. Rumahnya yang terletak di Jalan Kali Baru tampak mencolok dibandingkan bangunan sekitar, berdiri 2 lantai dengan garasi yang juga berfungsi sebagai teras. Di dalam garasi seluas 6x6 meter, terdapat mobil Honda Civic VTEC putih dengan nomor polisi B412SIN dan mobil dinas Xenia berplat merah B1056JON. 4 sepeda motor juga terparkir di sana, namun Jeep Rubicon yang sebelumnya dikabarkan dimiliki Arsin tidak terlihat lagi. Beberapa kendaraan lain yang sempat ada di rumahnya juga kini ikut menghilang. Arsin dikenal sebagai kepala desa miliarder dengan koleksi kendaraan mewah. Warga menyebut rumahnya menyerupai showroom motor dan mengungkapkan bahwa Arsin mulai mengoleksi kendaraan tidak lama setelah menjabat pada tahun 2021. Hilangnya kendaraan tersebut diduga berkaitan dengan kasus pagar laut yang tengah menjadi perhatian. Warga menduga kendaraan itu sengaja disembunyikan atau dijual untuk menghindari audit dari KPK. Selain memiliki rumah yang mencolok, Arsin juga dikenal sebagai satu-satunya kepala desa yang memiliki pengawal pribadi atau pampades. Bahkan beberapa waktu lalu, awak media yang mencoba mewawancarainya dihalangi oleh para pengawalnya. Hingga kini baik Arsin maupun aset-aset mewahnya masih menjadi tanda tanya bagi masyarakat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gudang uang, Kades Kohod, miliarder kena denda rupiah 48 miliar buntut pagar laut, rumah bak showroom. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, memastikan bahwa pelaku pemasangan pagar laut di Tangerang bukanlah perusahaan, melainkan Kepala Desa Kohod, Arsin. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Trenggono mengatakan Arsin dan rombongannya sudah mengakui perbuatannya. Selain itu, Arsin dan 3 tersangka lainnya bersedia membayar denda administratif pada negara senilai 48 miliar rupiah. Dikutip dari Surya.co.id, gaji perangkat desa diketahui setara dengan gaji PNS golongan 2A. Besaran dari penghasilan gaji perangkat desa ditetapkan oleh Bupati Wali Kota
dengan ketentuan bahwa besaran gaji kepala desa paling sedikit yaitu Rp2.426.6400 atau sama dengan 120% dari gaji pokok yang diterima PNS golongan 2A. Selain dari gajinya sebagai kades, Arsin juga punya sumber kekayaan lain yakni bisnis kos-kosan. Usaha itu sudah ada sebelum dia menjadi kades. Selain itu, anaknya juga memiliki usaha bengkel. Harta kekayaan Arsin Kades Kohot, miliarder yang punya pengawal dan rumah mirip showroom. Kepala Desa Kohot bernama Arsin bin Asip menjadi sorotan karena menghilang usai debat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid soal pagar laut Tangerang. Adapun debat Arsin Kades miliarder itu dengan Menteri Nusron mengenai pagar laut berlangsung pada Jumat 24 Januari 2025. Hingga seminggu kemudian atau Jumat 31 Januari 2025, Arsin belum muncul kembali di rumahnya di Desa Kohot Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang, Banten. Rupanya kekayaan Arsin Kades miliarder asal Kohot itu kini menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, Arsin memiliki sejumlah mobil mewah, salah satunya Jeep Wrangler Rubicon. Rumahnya juga disebutkan dipenuhi dengan sepeda motor sehingga mirip showroom motor. Sedangkan rumahnya terlihat paling mencolok dibandingkan dengan rumah warga yang ada di sekitarnya. Tak hanya itu, bisa dibilang Kades Kohot tersebut satu-satunya kades yang memiliki pengawal keamanan desa. Disebutkan jika kemana-mana, Kades Kohot Arsin bin Asip itu selalu dikawal. Bahkan awak media beberapa hari lalu saat akan mewawancarai Arsin ternyata tidak bisa karena dihalau oleh para pengawalnya. Setelah kasus pagar laut Tangerang mencuat dan kekayaan Arsin menjadi sorotan, kini barang-barang mewah itu seperti raib ditelan bumi. Saat disambangi ke kediaman Arsin, salah seorang warga Kohot bernama Heri membenarkan jika Kades itu memiliki sejumlah kendaraan. Rumahnya seperti showroom motor,